Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Sumbawa membeberkan terkait rencana pemekaran dapil. Pemekaran dapil ini mengacu pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan. 3 di antara prinsip itu adalah kesinambungan, kesetaraan nilai suara, dan proporsionalitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Galan Reski Waskita dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Terima kasih rekan Rima Anggi. Ya, saya Galan Reski Waskita melaporkan dari Sumbawa. KPUD Kabupaten Sumbawa saat ini memang memberikan 2 rancangan penataan dapil. Yang pertama adalah mengubah nama dapil. Yang pertama dari dapil 4 diubah menjadi dapil 5, kemudian dapil 5 diubah menjadi dapil 4. Tawaran kedua adalah terkait dengan pemekaran jumlah dapil. Nah, pemekaran jumlah dapil ini seperti yang disampaikan Rima tadi bahwa memang mengacu pada 7 poin utama, 3 diantaranya adalah proporsional, kemudian kesetaraan nilai, dan kesinambungan. Nah, berdasarkan wawancara yang kami lakukan bersama dengan komisioner KPU ya beberapa waktu lalu, dinyatakan bahwa saat ini KPU telah memberikan masa tenggang kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk turut bersuara terkait dengan rencana ini. Nah, adapun dapil yang hendak dimekarkan itu adalah dapil 2. Untuk diketahui teman-teman Tribuners dan Rima bahwa di Kabupaten Sumbawa sendiri ada 5 dapil ya. Dapil yang hendak dipecah ini adalah dapil 2 yang berkisar mulai dari Kecamatan Lapi, Kecamatan Lopok, kemudian Kecamatan Ropang dan Lantung, kemudian masuk juga wilayah Kecamatan Meyuhulu, Kecamatan Nangguar sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Nah, dapil ini akan dipecah menjadi 2 sehingga jumlah dari dapil yang ada di kabupaten sendiri, Kabupaten Sumbawa sendiri akan menjadi 6 dapil. Nah, dapil pertama itu dihitung dari dapil dari Kecamatan Lapi hingga Ropang dan Lantung, kemudian satu dapil lainnya adalah dari Kecamatan Meyuhulu sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Seperti itu. Baik, terima kasih laporannya rekan Galan Reski Waskita. Selamat bertugas kembali. Berikut kami sajikan wawancara dari Aryati, Komisioner KPU Sumbawa. Ya, jadi kalau di rancangan yang pertama, dapil itu tidak berubah ya. Itu tidak berubah, jadi hanya penamaannya saja yang berubah. Dapil 4 jadi 5 gitu ya, dapil 5 sebelumnya itu jadi 4. Kemudian di rancangan kedua ada pemecahan dapil di Sumbawa 2 ya, di Sumbawa 2 yang sebelumnya Lapi, Lopok, Ropang, Lantung gitu ya. Itu kan sebelumnya satu kesatuan dengan Moyohulu, Nangguar, kemudian Lunyuk sama Orang Telukan. Sebelumnya kan ini dapil 2. Nah, di rancangan kami yang kedua itu kami pecah jadi pecah 2 gitu ya. Jadi Lapi, Lopok. Ratusan warga antusias mengarak apel obor Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-19 Sulawesi Tengah di Kota Luwu, Kabupaten Banggai pada Rabu 7 Desember 2022. Api obor tersebut dibawa dan diarak dari wilayah Kecamatan Toili Barat, Nuhon, Balantag, dan Baulemo. Porprov Sulteng rencananya dibuka pada tanggal 10 Desember 2022 mendatang. Dalam upacara pembukaan Porprov Sulteng ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Asnawi, reporter dari Tribun Palu. Silakan laporannya. Ya, baik. Memang rencananya pada tanggal 10 Desember tahun 2022 mendatang ini akan dibuka Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-9 ya, tahun 2022. Dan sebelumnya itu dilakukan arak api obor ya, atau pawai api obor yang datang dari berbagai kecamatan. Dan api tersebut diambil dari sumur gas yang ada di wilayah Kecamatan Toili Barat, dan 3 daerah lainnya itu api berasal dari
alat tradisional ya seperti batu dan kayu. Nah selanjutnya api ini dibawa masuk ke dalam Kota Luwuk untuk selanjutnya pada malam pembukaan Pekan Olahraga Provinsi nanti akan dinyalakan ya oleh tim yang kemudian sudah disiapkan oleh panitia setempat ya. Nah untuk Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kabupaten Banggai ini akan mempertandingkan 24 cabang olahraga yang diikuti oleh 13 kabupaten kota atau 13 kontingen yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, rencananya ya ini akan berlangsung pada tanggal 17 Desember ya. Namun sebelum pembukaan ada beberapa cabang olahraga yang sudah dipertandingkan, yaitu cabang olahraga sepak bola dan cabang olahraga balap motor. Dan terima. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham, Kemenkumham terbakar diduga karena korsleting pada Kamis 8 Desember 2022. Hal ini disampaikan Sugeng Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan. Api muncul dari area lantai 5 gedung Kemenkumham yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan sekira pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 26 unit mobil dan 130 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Tak berselang lama petugas berhasil memadamkan api. Tak ada korban tewas dalam insiden tersebut, namun ada satu orang pegawai yang mengalami luka saat berupaya melakukan pemadaman api. Sugeng mengatakan semua pekerja yang ada di dalam gedung Kemenkumham mengevakuasi diri saat api belum membesar. Sementara Humas Kemenkumham Tubagus Erif menyebutkan adanya sejumlah barang milik negara yang ikut dilalap api. Menurutnya, lantai 5 gedung tersebut adalah kantor Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kantor Kekayaan Intelektual, dan Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Namun kebakaran secara spesifik terjadi di gudang penyimpanan berisi barang-barang milik negara yang lama tak terpakai. Ia juga menegaskan arsip-arsip penting milik negara masih aman dari bahaya kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 20 tahanan yang merupakan warga negara asing atau WNA dievakuasi. Arif mengatakan puluhan tahanan tersebut dievakuasi ke rumah detensi imigrasi yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Sekitar pukul 10.30 diketahui ada titik api muncul di gudang penyimpanan ya, kayak semacam barang-barang yang sudah lama sudah tidak terpakai disimpan dulu karena kita prosedur tidak bisa langsung dimusnahkan, tetap disimpan. Di situ mulai muncul titik api pukul 10.30, kemudian dicoba dipadamkan dengan alat pemadam api yang kita punya oleh petugas, sambil kemudian petugas itu menghubungi pemadam kebakaran. Jadi pada sekitar pukul 11 pemadam kebakaran sudah ada, kemudian mereka langsung mencoba untuk memadamkan api. Alhamdulillah dalam jangka waktu tidak lama api sudah bisa dipadamkan.
Seperti biasa, pegawai lain sudah melakukan aktivitas begitu ada informasi kebakaran, semuanya bisa evakuasi. Publik sempat dikejutkan dengan sejumlah mahar Kaisang Pangarep yang akan diberikan kepada Erina Gudono sebesar Rp300.000. Ternyata di balik angka tersebut memiliki arti tersendiri bagi Kaisang Pangarep. Bukan soal nominal, melainkan angka tersebut menunjukkan bahwa Kaisang Erina sama-sama anak ketiga. Kaisang Pangarep menyebut jika Erina Gudono tak mempermasalahkan soal mahar yang ia berikan. Kendati demikian, Kaisang Pangarep tak hanya memberikan mahar uang senilai Rp300.000, adik Kahiyang Ayu itu juga telah menyiapkan tambahan mahar untuk Erina Gudono. Namun Kaisang Pangarep enggan membeberkan tambahan mahar tersebut. Sebagai informasi, Erina Gudono adalah anak ketiga dari 4 bersaudara buah hati pasangan Profesor Gudono dan Sofiatun Gudono. 2 kakak Erina Gudono bernama Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara adik Erina Gudono bernama Sania Gudono. Lalu untuk Kaisang Pangarep, dia merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi dan Iriana. Kaisang Pangarep memiliki 2 kakak, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kahiyang Ayu. Di sisi lain, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan kejutan spesial untuk Erina Gudono saat pesta pernikahannya pada Minggu 11 Desember 2022 mendatang. Sebab tanggal 11 saat resepsi digelar, Erina Gudono ulang tahun. Kaisang mengatakan dirinya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Erina. Kendati demikian, Kaisang enggan membeberkan secara detail kado khusus apa yang sudah disiapkan olehnya. Diketahui jelang pernikahan, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk ijab kabul. Adik Gibran Raka Buming Raka tersebut sampai berlatih menghafal bacaan ijab kabul sejak 6 bulan lalu. Rencananya, Kaisang tak menggunakan bahasa Jawa saat melakukan ijab kabul. Kaisang bahkan sudah melakukan gladi akad pernikahan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo pada Sabtu 6 Desember. Adapun perwakilan keluarga Erina yang datang adalah 2 kakaknya, yakni Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara untuk perwakilan keluarga Presiden Joko Widodo diwakilkan lewat pengantin production. Majelis Hakim meragukan kesaksian Verdi Sambo saat dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Kuat Maruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal pada Rabu 7 Desember 2022. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menilai penuturan Verdi Sambo soal kronologi penembakan Brigadir J tak masuk akal, sebab pernyataan Sambo bertentangan dengan fakta-fakta dan keterangan dari saksi lain. Dalam keterangannya, Verdi Sambo mengatakan bahwa istrinya Putri Chandrawati sedang sakit seusai pulang dari Magelang. Menurut Hakim, hal ini bertentangan dengan bukti yang terlihat di CCTV rumah pribadinya di Saguling, Jakarta Selatan, di mana dalam CCTV memperlihatkan Putri Chandrawati keadaan baik-baik saja. Hakim kemudian membeberkan hal yang tak masuk akal lain, yakni Sambo tak mengetahui dengan siapa Putri Chandrawati akan isolasi mandiri di rumah dinas Kadif Propam Duren 3. Menurut Hakim, tidak mungkin Verdi Sambo tidak tahu siapa saja yang akan mendampingi istrinya saat isolasi mandiri. Sementara RT Verdi Sambo Susi tak ikut isolasi seperti yang lain padahal sama-sama baru datang dari Magelang, Jawa Tengah. Kemudian Verdi Sambo mengaku hendak pergi ke rumah singgahnya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan untuk bersiap hendak bermain bulu tangkis. Ia mengatakan berniat meminta keterangan dari Brigadir J pada malam hari setelah melakukan kegiatan tersebut. Namun emosinya tersulut saat melihat Brigadir J di depan gerbang TKP Rumah Duren 3 Jakarta Selatan dan baru memutuskan untuk menemui sang ajudan. Rupanya hal ini berbeda dengan keterangan saksi dari Patwal serta ex-ajudan Verdi Sambo yakni Prayogi dan Azan Romer. Sebelumnya, Sambo membeberkan kronologi kejadian penembakan ajudannya almarhum Brigadir J. Adapun dalam keterangannya, Verdi Sambo mengaku sempat menghentikan Richard Eliezer alias Baradae untuk menembak. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo mengaku melakukan pembunuhan akibat perbuatan Brigadir J yang disebut telah meruda paksa istrinya Putri Chandrawati sehari sebelum di Magelang, Jawa Tengah. Setelah emosi mendengar cerita sang istri, Verdi Sambo ditemani ajudannya, Azan Romer hendak berangkat untuk berolahraga bulu tangkis. Namun ketika lewat di rumah dinas Duren 3 dan melihat Brigadir J, emosi tersulut hingga langsung memutuskan turun untuk mengkonfrontir Brigadir J.
Alih-alih mendapat penjelasan, Verdi Sambo justru merasa seperti ditantang oleh Brigadir J. Hal tersebut berbeda dengan kesaksian Baradae yang mengaku disuruh menembak. Namun Sambo menyebut hanya meminta bawahannya tersebut untuk menghajar Brigadir J. Ia juga sempat lupa mengenai detail kejadian dan hanya ingat sempat mengatai Brigadir J kurang ajar. Verdi Sambo ketika itu mengaku terkejut melihat Brigadir J jatuh berlumuran darah. Ia pun panik dan mendapat ide untuk menyusun skenario tembak-menembak agar dapat menutupi kejadian tersebut. Terdakwa Verdi Sambo akhirnya buka suara soal kronologi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati meski hingga saat ini belum ditemukan cukup bukti dan saksi. Hal ini disampaikan Verdi Sambo dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J pada Rabu 7 Desember 2022. Ia mengungkap pembicaraannya dengan sang istri Putri Chandrawati soal perilaku Brigadir J yang berujung pada pembunuhan sang ajudan. Verdi Sambo menceritakan awalnya Putri pulang ke rumah Saguling dari Magelang pada 8 Juli atau tepat beberapa jam sebelum peristiwa penembakan. Saat itu Sambo mengonfirmasi kepada Putri terkait apa yang sudah diceritakan sebelumnya melalui sambungan telepon. Dalam cerita itu Putri tiba-tiba terbangun saat istirahat di rumah Magelang. Pasalnya Putri melihat Brigadir J sudah di hadapannya. Seusai itu, kata Verdi Sambo, Brigadir J langsung melecehkan Putri dengan tindakan pengancaman terlebih dahulu. Bahkan dalam alibinya, Verdi Sambo, Putri Chandrawati sempat dihempaskan oleh Brigadir Yosua. Mendengar keterangan dari Putri Chandrawati, Verdi Sambo mengaku tidak terima dengan perlakuan dari Yosua. Ia mengaku sampai tak bisa berkata-kata mendengar penuturan dan tangisan Putri. Dari situ, Verdi Sambo mengaku sangat emosi dan kehilangan akal sehat sehingga merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Ia menilai apa yang dilakukan Brigadir J telah mencoreng harkat dan martabat keluarganya, terlebih dia merupakan Jenderal Polisi Bintang 2. Di sisi lain, pengacara Verdi Sambo Arman Hanis merasa kecewa dengan sidang lanjutan kliennya di PN Jakarta Selatan. Bahkan dengan beberapa kali persidangan lagi, dirinya sudah tak banyak berharap. Menurut Arman, dirinya menilai segera diputuskan saja jalannya persidangan tidak perlu diperpanjang. Arman sebagai kuasa hukum mantan Kadipropam Polri Verdi Sambo menolak dikatakan menyerah dalam persidangan. Menurutnya masih ada pengadilan tinggi dan kasasi. Harusnya dalam pertimbangan putusannya lah dia menyampaikan seperti itu. Inilah yang saya bilang, saya tidak berharap banyak dalam persidangan ini. Melihat 2-3 kali persidangan ini, saya sudah tidak berharap banyak. Artinya pembuktian bukan ada salah dan hakimnya. Saya tidak menyampaikan hakim salah atau apa. Tapi kalau hakim sudah menyimpulkan seperti itu, saya tidak berharap banyak. Bahwa kita akan berusaha mengungkap fakta yang sebenarnya. Tadi saya dengar, saya keluar setelah melihat Pak Sambo sudah menjelaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia perbuat, dia akui. Itu kita semua sama-sama dengar. Tetapi masih tetap, oh ini kalian. Yang dipercaya siapa? Apakah Eliezer, ini ya, apakah Eliezer yang harus dipercaya bahwa dia disematkan justice kolaborator harus dipercaya? Artinya Pak Arman melihat hakim sudah memihak. Ya, sama-sama kita bisa melihat, bukan saya aja. Pak, tapi saya ingin tanggapan tegas soal sebutan hakim bahwa Pak Sambo sudah berbohong soal senjata. Ya itulah yang saya bilang, itu kan menyimpulkan. Atau BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut polisi menjadi sasaran kelompok teroris karena dianggap sebagai ancaman. Hal ini disampaikan Boy Rafli Amar menyusul kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Menurutnya, para pelaku terorisme kerap menjadikan pihak kepolisian sebagai target balas dendam. Sebab polisi dianggap sosok yang selalu menggagalkan misi para teroris saat melancarkan aksinya. Boy menjelaskan teroris sudah tahu bahwa yang menggagalkan misi adalah aparat penegak hukum. Ia pun menyayangkan aksi para teroris tersebut, terlebih ada seseorang yang gugur dalam aksi tersebut. Kini pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, termasuk kelompok-kelompok yang terlibat dalam jaringan tersebut.
Lanjut Boy, bahwa tak semua narapidana terorisme menerima program deradikalisasi. Menurut catatan BNPT, kata dia ada sekitar 1.290 narapidana terorisme yang telah mengikuti program deradikalisasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 8% menjadi residivis atau kembali melakukan tindakan terorisme. Program deradikalisasi, kata dia, tidak diterima begitu saja oleh para terpidana terorisme. Meski mayoritas narapidana terorisme mau berikrar setia kepada NKRI, ia tak memungkiri masih ada narapidana yang masih menolak. Ia mengakui BNPT tidak dapat bekerja sendiri dalam mederadikalisasi terpidana terorisme. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh mereka merupakan kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Terkait Agus Suyatno, bom pelaku bunuh diri di Polsek Astananyar, ia mengaku jika Agus merupakan residivis narapidana terorisme yang pernah dihukum penjara selama 4 tahun akibat serangan teror bom panci di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Pihaknya akan meningkatkan kerjasama dengan sistem monitoring melibatkan aparatur pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat. Diketahui Agus Suyatno, pelaku teror bom di Polsek Astananyar, merupakan ex-napi terorisme yang masih dalam status merah. Terkait status merah yang masih melekat kepada Agus sebagai ex-napi Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhaindra, mengatakan status merah ini diberikan kepada ex-napiter yang menolak program deradikalisasi. Pelaku, kata dia, sudah keras terdoktrin kelompok radikal sehingga menolak semua upaya deradikalisasi. Menghadapi ex-napiter yang seperti itu, pihaknya bersama intelijen melakukan monitoring dan deteksi kepada ex-napiter yang masih merah. Ia mengklaim pendampingan dan monitoring terhadap ex-napiter status merah dilakukan secara 24 jam. Faktanya, masih ada napiter yang leluasa melakukan aksi teror seperti yang dilakukan Agus di Polsek Astananyar kemarin. Aibda Sofyan, korban tewas akibat bom bunuh diri di Polsek Astananyar, mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penghargaan ini disampaikan Kapolri melalui Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Berdasarkan surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 7 Desember 2022, almarhum Sofyan mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Aibda menjadi Aibtu Anumerta. Ramadan menyatakan peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan gugurnya satu polisi membuat Polri sangat berduka. Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Sumbawa membeberkan terkait rencana pemekaran dapil. Pemekaran dapil ini mengacu pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan. 3 di antara prinsip itu adalah kesinambungan, kesetaraan nilai suara, dan proporsionalitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Galan Reski Waskita dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya.
Terima kasih rekan Rima Anggi. Ya, saya Gan Reski Waskita melaporkan dari Sumbawa. KPUD Kabupaten Sumbawa saat ini memang memberikan 2 rancangan penataan dapil. Yang pertama adalah mengubah nama dapil. Yang pertama dari dapil 4 diubah menjadi dapil 5, kemudian dapil 5 diubah menjadi dapil 4. Tawaran kedua adalah terkait dengan pemekaran jumlah dapil. Nah, pemekaran jumlah dapil ini seperti yang disampaikan Rima tadi bahwa memang mengacu pada 7 poin utama, 3 diantaranya adalah proporsional, kemudian kesetaraan nilai, dan kesinambungan. Nah, berdasarkan wawancara yang kami lakukan bersama dengan komisioner KPU ya beberapa waktu lalu, dinyatakan bahwa saat ini KPU telah memberikan masa tenggang kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk turut bersuara terkait dengan rencana ini. Nah, adapun dapil yang hendak dimekarkan itu adalah dapil 2. Untuk diketahui teman-teman Tribuners dan Rima bahwa di Kabupaten Sumbawa sendiri ada 5 dapil ya. Dapil yang hendak dipecah ini adalah dapil 2 yang berkisar mulai dari Kecamatan Lapi, Kecamatan Lopok, kemudian Kecamatan Ropang dan Lantung, kemudian masuk juga wilayah Kecamatan Meyuhulu, Kecamatan Lenangguar sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Nah, dapil ini akan dipecah menjadi 2 sehingga jumlah dari dapil yang ada di kabupaten Sumbawa sendiri akan menjadi 6 dapil. Nah, dapil pertama itu dihitung dari dapil dari Kecamatan Lapi hingga Ropang dan Lantung, kemudian 1 dapil lainnya adalah dari Kecamatan Mihulu sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Seperti itu. Baik, terima kasih laporannya rekan Galan Reski Waskita. Selamat bertugas kembali. Berikut kami sajikan wawancara dari Aryati, Komisioner KPU Sumbawa. Ya, jadi kalau di rancangan yang pertama dapil itu tidak berubah ya. Itu tidak berubah, jadi hanya penamaannya saja yang berubah. Dapil 4 jadi 5 gitu ya, dapil 5 sebelumnya itu jadi 4. Kemudian di rancangan kedua ada pemecahan dapil di Sumbawa 2 ya, di Sumbawa 2 yang sebelumnya Lapi, Lopok, Ropang, Lantung gitu ya. Itu kan sebelumnya satu kesatuan dengan Moyohulu, Lenangguar, kemudian Lunyuk sama Orang Telukan. Sebelumnya kan ini dapil 2. Nah, di rancangan kami yang kedua itu kami pecah jadi pecah 2 gitu ya. Jadi Lapi, Lopok. Ratusan warga antusias mengarak api obor Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-19 Sulawesi Tengah di Kota Luwu, Kabupaten Banggai pada Rabu 7 Desember 2022. Api obor tersebut dibawa dan diarak dari wilayah Kecamatan Toili Barat, Nuhon, Balantag, dan Baulemo. Porprov Sulteng rencananya dibuka pada tanggal 10 Desember 2022 mendatang. Dalam upacara pembukaan Porprov Sulteng ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Asnawi, reporter dari Tribun Palu. Silakan laporannya. Iya, baik. Memang rencananya pada tanggal 10 Desember tahun 2022 mendatang ini akan dibuka Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-9 ya, tahun 2022. Dan sebelumnya itu dilakukan arak api obor ya, atau pawai api obor yang datang dari berbagai kecamatan. Dan api tersebut diambil dari sumur gas yang ada di wilayah Kecamatan Toili Barat, dan 3 daerah lainnya itu api berasal dari alat tradisional ya, seperti batu dan kayu. Nah, selanjutnya api ini masuk ke dalam Kota Luwu untuk selanjutnya pada malam pembukaan Pekan Olahraga Provinsi nanti akan dinyalakan ya oleh tim yang kemudian sudah disiapkan oleh panitia setempat ya. Nah, untuk Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang
berlangsung di Kabupaten Banggai. Ini akan mempertandingkan 24 cabang olahraga yang diikuti oleh 13 kabupaten kota atau 13 kontingen yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, rencananya ya ini akan berlangsung pada tanggal 17 Desember ya. Namun sebelum pembukaan ada beberapa cabang olahraga yang sudah dipertandingkan, yaitu cabang olahraga sepak bola dan cabang olahraga balap motor. Terima. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham, Kemenkumham terbakar diduga karena korsleting pada Kamis 8 Desember 2022. Hal ini disampaikan Sugeng Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan. Api muncul dari area lantai 5 gedung Kemenkumham yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan sekira pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 26 unit mobil dan 130 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Tak berselang lama petugas berhasil memadamkan api. Tak ada korban tewas dalam insiden tersebut, namun ada 1 orang pegawai yang mengalami luka saat berupaya melakukan pemadaman api. Sugeng mengatakan semua pekerja yang ada di dalam gedung Kemenkumham mengevakuasi diri saat api belum membesar. Sementara Humas Kemenkumham Tubagus Arif menyebutkan adanya sejumlah barang milik negara yang ikut dilalap api. Menurutnya, lantai 5 gedung tersebut adalah kantor Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kantor Kekayaan Intelektual, dan Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Namun kebakaran secara spesifik terjadi di gudang penyimpanan berisi barang-barang milik negara yang lama tak terpakai. Ia juga menegaskan arsip-arsip penting milik negara masih aman dari bahaya kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 20 tahanan yang merupakan warga negara asing atau WNA dievakuasi. Arif mengatakan puluhan tahanan tersebut dievakuasi ke rumah detensi imigrasi yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Sekitar pukul 10.30 diketahui ada titik api muncul di gudang penyimpanan ya, kayak semacam barang-barang yang sudah lama sudah tidak terpakai disimpan dulu karena kita prosedur tidak bisa langsung digunakan dan tetap disimpan. Habis itu mulai muncul titik api pukul 10.30, kemudian dicoba dipadamkan dengan alat pemadam api yang kita punya oleh petugas, sambil kemudian petugas itu menghubungi pemadam kebakaran. Jadi pada pukul 11, sekitar pukul 11 pemadam kebakaran sudah ada, kemudian mereka langsung mencoba tapi alhamdulillah dalam jangka waktu tidak lama api sudah bisa dipadamkan. Seperti biasa, pegawai lain sudah melakukan aktivitas begitu ada informasi kebakaran semuanya bisa dievakuasi. Publik sempat dikejutkan dengan sejumlah mahar Kaisang Pangarep yang akan diberikan kepada Rina Gudono sebesar Rp300.000.
Ternyata di balik angka tersebut memiliki arti tersendiri bagi Kaisang Pangarep. Bukan soal nominal, melainkan angka tersebut menunjukkan bahwa Kaisang Erina sama-sama anak ketiga. Kaisang Pangarep menyebut jika Erina Gudono tak mempermasalahkan soal mahar yang ia berikan. Kendati demikian, Kaisang Pangarep tak hanya memberikan mahar uang senilai Rp300.000, adik Kahiyang Ayu itu juga telah menyiapkan tambahan mahar untuk Erina Gudono. Namun Kaisang Pangarep enggan membeberkan tambahan mahar tersebut. Sebagai informasi, Erina Gudono adalah anak ketiga dari 4 bersaudara buah hati pasangan Profesor Gudono dan Sofiatun Gudono. 2 kakak Erina Gudono bernama Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara adik Erina Gudono bernama Sania Gudono. Lalu untuk Kaisang Pangarep, dia merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi dan Iriana. Kaisang Pangarep memiliki 2 kakak, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kahiyang Ayu. Di sisi lain, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan kejutan spesial untuk Erina Gudono saat pesta pernikahannya pada Minggu 11 Desember 2022 mendatang. Sebab tanggal 11 saat resepsi digelar Erina Gudono ulang tahun. Kaisang mengatakan dirinya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Erina. Kendati demikian, Kaisang enggan membeberkan secara detail kado khusus apa yang sudah disiapkan olehnya. Diketahui jelang pernikahan, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk ijab kabul. Adik Gibran Raka Buming Raka tersebut sampai berlatih menghafal bacaan ijab kabul sejak 6 bulan lalu. Rencananya, Kaisang tak menggunakan bahasa Jawa saat melakukan ijab kabul. Kaisang bahkan sudah melakukan gladi akad pernikahan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo pada Sabtu 6 Desember. Adapun perwakilan keluarga Erina yang datang adalah 2 kakaknya, yakni Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara untuk perwakilan keluarga Presiden Joko Widodo diwakilkan lewat pengantin production. Majelis Hakim meragukan kesaksian Verdi Sambo saat dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Kuatmaruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal pada Rabu 7 Desember 2022. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menilai penuturan Verdi Sambo soal kronologi penembakan Brigadir J tak masuk akal, sebab pernyataan Sambo bertentangan dengan fakta-fakta dan keterangan dari saksi lain. Dalam keterangannya, Verdi Sambo mengatakan bahwa istrinya Putri Chandrawati sedang sakit seusai pulang dari Magelang. Menurut Hakim, hal ini bertentangan dengan bukti yang terlihat di CCTV rumah pribadinya di Saguling, Jakarta Selatan. Di mana dalam CCTV memperlihatkan Putri Chandrawati keadaan baik-baik saja, Hakim kemudian membeberkan hal yang tak masuk akal lain, yakni Sambo tak mengetahui dengan siapa Putri Chandrawati akan isolasi mandiri di rumah dinas Kadif Propam Duren 3. Menurut Hakim, tidak mungkin Verdi Sambo tidak tahu siapa saja yang akan mendampingi istrinya saat isolasi mandiri. Sementara RT Verdi Sambo Susi tak ikut isolasi seperti yang lain padahal sama-sama baru datang dari Magelang, Jawa Tengah. Kemudian Verdi Sambo mengaku hendak pergi ke rumah singgahnya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan untuk bersiap hendak bermain bulu tangkis. Ia mengatakan berniat meminta keterangan dari Brigadir J pada malam hari setelah melakukan kegiatan tersebut. Namun emosinya tersulut saat melihat Brigadir J di depan gerbang TKP Rumah Duren 3 Jakarta Selatan dan baru memutuskan untuk menemui sang ajudan. Rupanya hal ini berbeda dengan keterangan saksi dari Patwal serta ex-ajudan Verdi Sambo yakni Prayogi dan Azan Romer. Sebelumnya, Sambo membeberkan kronologi kejadian penembakan ajudannya almarhum Brigadir J. Adapun dalam keterangannya, Verdi Sambo mengaku sempat menghentikan Richard Eliezer alias Baradae untuk menembak. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo mengaku melakukan pembunuhan akibat perbuatan Brigadir J yang disebut telah meruda paksa istrinya Putri Chandrawati sehari sebelum di Magelang, Jawa Tengah. Setelah emosi mendengar cerita sang istri, Verdi Sambo ditemani ajudannya, Azan Romer hendak berangkat untuk berolahraga bulu tangkis. Namun ketika lewat di rumah dinas Duren 3 dan melihat Brigadir J, emosi tersulut hingga langsung memutuskan turun untuk mengkonfrontir Brigadir J. Alih-alih mendapat penjelasan, Verdi Sambo justru merasa seperti ditantang oleh Brigadir J. Hal tersebut berbeda dengan kesaksian Baradae yang mengaku disuruh menembak. Namun Sambo menyebut hanya meminta bawahannya tersebut untuk menghajar Brigadir J.
Ia juga sempat lupa mengenai detail kejadian dan hanya ingat sempat mengatai Brigadir J kurang ajar. Ferdi Sambo ketika itu mengaku terkejut melihat Brigadir J jatuh berlumuran darah. Ia pun panik dan mendapat ide untuk menyusun skenario tembak-menembak agar dapat menutupi kejadian tersebut. Terdakwa Ferdi Sambo akhirnya buka suara soal kronologi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati meski hingga saat ini belum ditemukan cukup bukti dan saksi. Hal ini disampaikan Ferdi Sambo dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J pada Rabu 7 Desember 2022. Ia mengungkap pembicaraannya dengan sang istri Putri Chandrawati soal perilaku Brigadir J yang berujung pada pembunuhan sang ajudan. Ferdi Sambo menceritakan awalnya Putri pulang ke rumah Saguling dari Magelang pada 8 Juli atau tepat beberapa jam sebelum peristiwa penembakan. Saat itu Sambo mengonfirmasi kepada Putri terkait apa yang sudah diceritakan sebelumnya melalui sambungan telepon. Dalam cerita itu Putri tiba-tiba terbangun saat istirahat di rumah Magelang. Pasalnya Putri melihat Brigadir J sudah di hadapannya. Seusai itu, kata Ferdi Sambo, Brigadir J langsung melecehkan Putri dengan tindakan pengancaman terlebih dahulu. Bahkan dalam alibinya, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati sempat dihempaskan oleh Brigadir Yosua. Mendengar keterangan dari Putri Chandrawati, Ferdi Sambo mengaku tidak terima dengan perlakuan dari Yosua. Ia mengaku sampai tak bisa berkata-kata mendengar penuturan dan tangisan Putri. Dari situ, Ferdi Sambo mengaku sangat emosi dan kehilangan akal sehat sehingga merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Ia menilai apa yang dilakukan Brigadir J telah mencoreng harkat dan martabat keluarganya, terlebih dia merupakan Jenderal Polisi Bintang 2. Di sisi lain, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis merasa kecewa dengan sidang lanjutan kliennya di PN Jakarta Selatan. Bahkan dengan beberapa kali persidangan lagi, dirinya sudah tak banyak berharap. Menurut Arman, dirinya menilai segera diputuskan saja jalannya persidangan tidak perlu diperpanjang. Arman sebagai kuasa hukum mantan Kadipropam Polri Ferdi Sambo menolak dikatakan menyerah dalam persidangan. Menurutnya masih ada pengadilan tinggi dan kasasi. Harusnya dalam pertimbangan putusannya lah dia menyampaikan seperti itu. Inilah yang saya bilang, saya tidak berharap banyak dalam persidangan ini. Melihat 2-3 kali persidangan ini, saya sudah tidak berharap banyak. Artinya Bapak kan merasa bersalah dan hakimnya. Saya tidak menyampaikan hakim salah atau apa. Tapi kalau hakim sudah menyimpulkan seperti itu, saya tidak berharap banyak. Bahwa kita akan berusaha mengungkap fakta yang sebenarnya. Tadi saya dengar, saya keluar setelah melihat Pak Sambo sudah menjelaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia perbuat, dia akui. Itu kita semua sama-sama dengar. Tetapi masih tetap, oh ini kalian. Yang dipercaya siapa? Apakah Eliezer, ini ya, apakah Eliezer yang harus dipercaya bahwa dia disematkan justice kolaborator harus dipercaya? Artinya Pak Arman melihat hakim sudah memihak. Ya, sama-sama kita bisa melihat, bukan saya aja. Pak, tapi saya ingin tanggapan tegas soal sebutan hakim bahwa Pak Sambo sudah berbohong soal senjata. Ya itulah yang saya bilang, itu kan menyimpulkan. Atau BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut polisi menjadi sasaran kelompok teroris karena dianggap sebagai ancaman. Hal ini disampaikan Boy Rafli Amar menyusul kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Menurutnya, para pelaku terorisme kerap menjadikan pihak kepolisian sebagai target balas dendam. Sebab polisi dianggap sosok yang selalu menggagalkan misi para teroris saat melancarkan aksinya. Boy menjelaskan teroris sudah tahu bahwa yang menggagalkan misi adalah aparat penegak hukum. Ia pun menyayangkan aksi para teroris tersebut, terlebih ada seseorang yang gugur dalam aksi tersebut. Kini pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, termasuk kelompok-kelompok yang terlibat dalam jaringan tersebut. Lanjut Boy, bahwa tak semua narapidana terorisme menerima program deradikalisasi.
Menurut catatan BNPT, kata dia ada sekitar 1.290 narapidana terorisme yang telah mengikuti program deradikalisasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 8% menjadi residivis atau kembali melakukan tindakan terorisme. Program deradikalisasi, kata dia, tidak diterima begitu saja oleh para terpidana terorisme. Meski mayoritas narapidana terorisme mau berikrar setia kepada NKRI, ia tak memungkiri masih ada narapidana yang masih menolak. Ia mengakui BNPT tidak dapat bekerja sendiri dalam mederadikalisasi terpidana terorisme. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh mereka merupakan kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Terkait Agus Suyatno, bom pelaku bunuh diri di Polsek Astananyar, ia mengaku jika Agus merupakan residivis narapidana terorisme yang pernah dihukum penjara selama 4 tahun akibat serangan teror bom panci di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Pihaknya akan meningkatkan kerjasama dengan sistem monitoring melibatkan aparatur pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat. Diketahui Agus Suyatno, pelaku teror bom di Polsek Astananyar, merupakan ex-napi terorisme yang masih dalam status merah. Terkait status merah yang masih melekat kepada Agus sebagai ex-napitor, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhaindra mengatakan status merah ini diberikan kepada ex-napiter yang menolak program deradikalisasi. Pelaku, kata dia, sudah keras terdoktrin kelompok radikal sehingga menolak semua upaya deradikalisasi. Menghadapi ex-napiter yang seperti itu, pihaknya bersama intelijen melakukan monitoring dan deteksi kepada ex-napiter yang masih merah. Ia mengklaim pendampingan dan monitoring terhadap ex-napiter status merah dilakukan secara 24 jam. Faktanya, masih ada napiter yang leluasa melakukan aksi teror seperti yang dilakukan Agus di Polsek Astananyar kemarin. Aibda Sofyan, korban tewas akibat bom bunuh diri di Polsek Astananyar, mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penghargaan ini disampaikan Kapolri melalui Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Berdasarkan surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 7 Desember 2022, almarhum Sofyan mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Aibda menjadi Aibtu Anumerta. Ramadan menyatakan peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan gugurnya satu polisi membuat Polri sangat berduka. Pada sela-sela konferensi pers, ia turut mengajak segenap masyarakat untuk sejenak menundukkan kepala mendoakan almarhum Aibtu Anumerta Sofyan yang gugur. Diketahui Aibda Sofyan menjadi korban peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astananyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022. Aibda Sofyan ternyata sempat melakukan aksi heroik. Aibda Sofyan sempat menggandeng pelaku yang nekat memaksa masuk ke area Polsek Astananyar. Kini atas aksi heroiknya Aibda Sofyan mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Informasi terkait aksi heroik pada Aibda Sofyan ini disampaikan oleh Kasat Binmas Polrestabes Bandung, AKBP Sutorih. Sutori menerangkan kala itu jajaran Polsek Astananyar tengah menggelar apel pagi. Kemudian datanglah pelaku yang memaksa masuk ke area Polsek meski pintu gerbang sudah ditutup. Aibda Sofyan kemudian menghalangi pelaku agar tidak masuk. Namun keduanya sempat bersitegang, bahkan Aibda Sofyan mendapat ancaman dari pelaku yang membawa senjata tajam. Saat terjadi ledakan, almarhum sempat mundur, namun lantaran cukup dahsyat, Aibda Sofyan juga tak luput terkena material. Sutori mengatakan Aibda Sofyan dianggap sebagai pahlawan karena berusaha melindungi para anggota polisi lain dari peristiwa ledakan itu. Atas jasanya, Aibda Sofyan yang gugur saat bertugas mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Sementara dari lokasi kejadian, polisi mengamankan 23 barang bukti. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yani Sudarto menjelaskan barang bukti yang diamankan tersebut antara lain serpihan bom panci yang telah diasposal,
sepeda motor pelaku, sejumlah kertas dan selebaran yang menempel pada sepeda motor pelaku, serta beberapa digital video recorder dari CCTV yang ada di lokasi. Sementara itu, Dansat Brimopolda Jawa Barat Kombes Pol Yuri Karsono mengatakan, jenis bom yang digunakan oleh pelaku adalah bom rakitan dalam bentuk panci. Adapun terkait ukuran daya ledak dari jenis bom rakitan yang digunakan pelaku tersebut, saat ini tim penjinak bom dari Korps Brimob dan Sat Brimob Polda Jawa Barat serta Puslap 4 tengah mengkaji dan mendalaminya. Sebagai informasi, pelaku bom bunuh diri diketahui membawa 2 bom. Bom pertama dimasukkan dalam ransel yang dibawa di punggung pelaku. Sementara bom kedua dibawa pada bagian dada. Namun dalam peristiwa Rabu kemarin hanya 1 bom yang meledak, yakni bom pada bagian punggung pelaku atau bom di dalam ransel. Sedangkan saat meledak, bom yang dilekatkan di bagian dada pelaku terpental. Dalam peristiwa ini 11 orang menjadi korban, sebanyak 10 korban mengalami luka dan 1 korban yang merupakan anggota polisi meninggal dunia. Sebanyak 18 orang saksi diperiksa atas kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Dari jumlah tersebut, ada 6 anggota Polsek Astana Anyar, 9 orang dari masyarakat, serta 3 keluarga pelaku. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada Kamis 8 Desember 2022. Ramadan mengatakan pemeriksaan kepada 3 anggota keluarga tersebut untuk mendalami apakah ada keterlibatan soal kasus bom bunuh diri yang dilakukan Agus Muslim. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penelusuran polisi, pelaku diketahui bernama Agus Suyatno alias Agus Muslim. Agus merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo, Jawa Barat. Menurut Kapolri, pelaku sebelumnya menjalani masa tahanan selama 4 tahun di Nusa Kambangan. Agus Suyatno kemudian bebas dari penjara pada bulan September 2021 lalu. Agus Muslim, kata Listio, terafiliasi sebagai anggota Jamaah Ansarud Daulat atau JAD Jawa Barat. Sementara itu, Komnas HAM meminta agar pemerintah bisa mengusut tuntas kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ketua Komnas HAM Atnika Nova Sigiro mengatakan, pengusutan secara tuntas kasus tersebut bisa mencegah peristiwa serupa terulang di masa depan. Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah melakukan penanganan medis kepada para korban bom bunuh diri tersebut. Kemudian, Atnika mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum dan proses kasus tersebut. Komnas HAM juga mengutuk keras perbuatan bom bunuh diri yang terjadi di Astana Anyar. Tak hanya Komnas HAM, Majelis Ulama Indonesia juga mengecam aksi bom bunuh diri ini. Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah Kyai Haji M. Khalil Nafis menjelaskan bahwa Islam tak mengajarkan untuk melakukan aksi terorisme. Hal tersebut juga telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Pihaknya pun menyarankan BNPT dan Densus 88 meningkatkan kewaspadaan dan mengatasi aksi-aksi terorisme. Ia juga mengajak masyarakat agar tak memberikan stigma buruk kepada agama hanya karena oknum yang melakukan teror. Kepergian Lord Rangga menyisakan duka bagi orang terdekat termasuk keluarga besar. Lord Rangga mengembuskan nafas terakhir di Brebes, Jawa Tengah pada Rabu 7 Desember 2022. Sebelumnya, Lord Rangga mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung. Pemilik nama Edi Raharjo ini ternyata memiliki penyakit yang sudah diderita cukup lama. Kakak kandung Lord Rangga, Cayu Nurhemah, mengatakan bahwa almarhum mengidap penyakit paru-paru. Penyakit tersebut sudah diidap sejak beberapa tahun yang lalu. Almarhum kerap mengeluh sakit dan sempat muntah darah.
Meski begitu, belum diketahui apakah penyakit paru-paru yang diderita Lord Rangga merupakan penyebab utama kematian pria yang pernah bikin geger publik Indonesia tersebut. Sementara kedatangan jenazah Kiai Ajeng Rangga Sasana disambut pecah tangis keluarga di Desa Gerinting, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Sebelumnya, jenazah Lord Rangga disemayamkan terlebih dahulu di rumah istrinya di Desa Negla, Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah. Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum kampung halamannya di Desa Gerinting, Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Secara terpisah, pihak rumah sakit menjelaskan dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga. Manajer Umum Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda Tanjung, Brebes, Supayanto mengatakan, dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga karena terlalu lelah. Mengenang semasa hidup Lord Rangga, pada tahun 2019 lalu, ia sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Sebelumnya, pria yang akrab dipanggil Lord Rangga pernah menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Republik Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2016. Sebagai Sekjen Sunda Empire, Rangga Susana ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Nasri Banks yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan Raden Ratnaningrum sebagai Kaisar Sunda Empire. Lord Rangga sempat menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Putih Republik Indonesia. Rangga tak memiliki darah Sunda, ia lahir di Brebes pada 12 September 1967 dengan nama asli Edi Raharjo. Walaupun kerap tampil mengenakan seragam militer, Rangga tak pernah mengenyam pendidikan kemiliteran dan ia lulus sekolah menengah pertanian. Sebelum ramai Sunda Empire, sang Sekjen Rangga Susana pernah menikah dengan ES atau Ratu, tetapi mereka kemudian bercerai. Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang batubara ilegal. Nampak Ismail Bolong mengenakan baju tahanan berwarna oranye bernomor 032. Adapun peran dari Ismail Bolong sendiri dalam kasus tersebut adalah sebagai pengatur jalannya pertambangan yang tidak memiliki izin usaha. Kabarnya Ismail Bolong menjabat sebagai komisaris PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ex-anggota Saintelkam Polresta Samarinda Ismail Bolong langsung ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri pada Rabu 7 Desember dini hari. Pengacara Ismail Bolong, Johannes Tobing, menjelaskan penahanan dilakukan penyidik usai melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 13 jam pada Selasa 6 Desember lalu. Johannes menjelaskan bahwa ada sekitar 62 pertanyaan penyidik kepada Ismail Bolong terkait tambang ilegal. Johannes mengaku sempat keberatan tentang penahanan terhadap kliennya, apalagi kliennya itu baru diperiksa sebanyak 1 kali. Namun, penyidik beralasan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, pihaknya sudah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Adapun penyidik mengungkapkan bahwa kebijakan ini adalah kewenangan penyidik. Selain Ismail Bolong, Bareskrim Polri juga menetapkan 2 tersangka lain. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Nurul Aziza pada Kamis 8 Desember 2022. Nurul Aziza mengatakan 2 tersangka lainnya yakni berinisial BP dan RP. Tersangka BP berperan sebagai penambang batubara tanpa izin atau ilegal. Sementara RP sebagai kuasa direktur PT EMP yang berperan mengatur operasional batubara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT tersebut. Sementara itu, Direktur Eksekutif SARA Institut Muhammad Wildan pun mengapresiasi langkah yang dilakukan Polri dalam upaya mengusut tuntas kasus tambang ilegal Ismail Bolong ini. Menurut Wildan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan membuka tabir di balik kasus Ismail Bolong tersebut. Wildan juga meyakini jika Polri bakal mengusut kasus tersebut dengan transparan dan cermat, sehingga bisa meluruskan asumsi-asumsi liar yang berkembang di masyarakat selama ini.
Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Sumbawa membeberkan terkait rencana pemekaran dapil. Pemekaran dapil ini mengacu pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan. 3 di antara prinsip itu adalah kesinambungan, kesetaraan nilai suara, dan proporsionalitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Galan Reski Waskita dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Terima kasih rekan Rima Anggi. Ya, saya Galan Reski Waskita melaporkan dari Sumbawa. KPUD Kabupaten Sumbawa saat ini memang memberikan 2 rancangan penataan dapil. Yang pertama adalah mengubah nama dapil. Yang pertama dari dapil 4 diubah menjadi dapil 5, kemudian dapil 5 diubah menjadi dapil 4. Tawaran kedua adalah terkait dengan pemekaran jumlah dapil. Nah, pemekaran jumlah dapil ini seperti yang disampaikan Rima tadi bahwa memang mengacu pada 7 poin utama, 3 diantaranya adalah proporsional, kemudian kesetaraan nilai, dan kesinambungan. Nah, berdasarkan wawancara yang kami lakukan bersama dengan komisioner KPU ya beberapa waktu lalu, dinyatakan bahwa saat ini KPU telah memberikan masa tenggang kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk turut bersuara terkait dengan rencana ini. Nah, adapun dapil yang hendak dimekarkan itu adalah dapil 2. Untuk diketahui teman-teman Tribuners dan Rima bahwa di Kabupaten Sumbawa sendiri ada 5 dapil ya. Dapil yang hendak dipecah ini adalah dapil 2 yang berkisar mulai dari Kecamatan Lapi, Kecamatan Lopok, kemudian Kecamatan Ropang dan Lantung, kemudian masuk juga wilayah Kecamatan Meyuhulu, Kecamatan Lenangguar sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Nah, dapil ini akan dipecah menjadi 2 sehingga jumlah dari dapil yang ada di kabupaten sendiri, Kabupaten Sumbawa sendiri akan menjadi 6 dapil. Nah, dapil pertama itu dihitung dari dapil dari Kecamatan Lapi hingga Ropang dan Lantung, kemudian 1 dapil lainnya adalah dari Kecamatan Meyuhulu sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Seperti itu. Baik, terima kasih laporannya rekan Galan Reski Waskita. Selamat bertugas kembali. Berikut kami sajikan wawancara dari Aryati, Komisioner KPU Sumbawa. Ya, jadi kalau di rancangan yang pertama dapil itu tidak berubah ya, itu tidak berubah. Jadi hanya penamaannya saja yang berubah. Dapil 4 jadi 5 gitu ya, dapil 5 sebelumnya itu jadi 4. Kemudian di rancangan kedua ada pemecahan dapil di Sumbawa 2 ya, di Sumbawa 2 yang sebelumnya Lapi, Lopok, Ropang, Lantung gitu ya. Itu kan sebelumnya satu kesatuan dengan Moyohulu, Lenangguar, kemudian Lunyuk sama Orang Telukan. Sebelumnya kan ini dapil 2. Nah, di rancangan kami yang kedua itu kami pecah jadi pecah 2 gitu ya. Jadi Lapi, Lopok. Ratusan warga antusias mengarak api obor Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-19 Sulawesi Tengah di Kota Luwu, Kabupaten Banggai pada Rabu 7 Desember 2022. Api obor tersebut dibawa dan diarak dari wilayah Kecamatan Toili Barat, Nuhon, Balantag, dan Baulemo. Porprov Sulteng rencananya dibuka pada tanggal 10 Desember 2022 mendatang. Dalam upacara pembukaan Porprov Sulteng ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Asnawi, reporter dari Tribun Palu. Silakan laporannya. Ya, baik. Memang rencananya pada tanggal 10 Desember tahun 2022 mendatang ini akan dibuka Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-9 ya, tahun 2022. Dan sebelumnya itu dilakukan arak api obor ya, atau pawai api obor yang datang dari berbagai kecamatan. Dan api tersebut diambil dari sumur gas yang ada di wilayah Kecamatan Toili Barat, dan 3 daerah lainnya itu api berasal dari
alat tradisional ya seperti batu dan kayu. Nah selanjutnya api ini masuk ke dalam Kota Luwuk untuk selanjutnya pada malam pembukaan Pekan Olahraga Provinsi nanti akan dinyalakan ya oleh tim yang kemudian sudah disiapkan oleh panitia setempat ya. Nah untuk Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kabupaten Banggai ini akan mempertandingkan 24 cabang olahraga yang diikuti oleh 13 kabupaten kota atau 13 kontingen yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, rencananya ya ini akan berlangsung pada tanggal 17 Desember ya. Namun sebelum pembukaan ada beberapa cabang olahraga yang sudah dipertandingkan, yaitu cabang olahraga sepak bola dan cabang olahraga balap motor. Terima. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham terbakar diduga karena korsleting pada Kamis 8 Desember 2022. Hal ini disampaikan Sugeng Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan. Api muncul dari area lantai 5 gedung Kemenkumham yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan sekira pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 26 unit mobil dan 130 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Tak berselang lama petugas berhasil memadamkan api. Tak ada korban tewas dalam insiden tersebut, namun ada 1 orang pegawai yang mengalami luka saat berupaya melakukan pemadaman api. Sugeng mengatakan semua pekerja yang ada di dalam gedung Kemenkumham mengevakuasi diri saat api belum membesar. Sementara Humas Kemenkumham Tubagus Arif menyebutkan adanya sejumlah barang milik negara yang ikut dilalap api. Menurutnya, lantai 5 gedung tersebut adalah kantor Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kantor Kekayaan Intelektual, dan Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Namun kebakaran secara spesifik terjadi di gudang penyimpanan berisi barang-barang milik negara yang lama tak terpakai. Ia juga menegaskan arsip-arsip penting milik negara masih aman dari bahaya kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 20 tahanan yang merupakan warga negara asing atau WNA dievakuasi. Arif mengatakan puluhan tahanan tersebut dievakuasi ke rumah detensi imigrasi yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Sekitar pukul 10.30 diketahui ada titik api muncul di gudang penyimpanan ya, kayak semacam barang-barang yang sudah lama sudah tidak terpakai disimpan dulu karena kita prosedur tidak bisa langsung digunakan dan tetap disimpan. Habis itu mulai muncul titik api pukul 10.30, kemudian dicoba dipadamkan dengan alat pemadam api yang kita punya oleh petugas, sambil kemudian petugas itu menghubungi pemadam kebakaran. Jadi pada sekitar pukul 11 pemadam kebakaran sudah ada, kemudian mereka langsung mencoba tapi alhamdulillah dalam jangka waktu tidak lama api sudah bisa dipadamkan.
Seperti biasa, pegawai lain sudah melakukan rekrutmen begitu ada informasi kebakaran semuanya bisa evakuasi. Publik sempat dikejutkan dengan sejumlah mahar Kaisang Pangarep yang akan diberikan kepada Erina Gudono sebesar Rp300.000. Ternyata di balik angka tersebut memiliki arti tersendiri bagi Kaisang Pangarep. Bukan soal nominal, melainkan angka tersebut menunjukkan bahwa Kaisang Erina sama-sama anak ketiga. Kaisang Pangarep menyebut jika Erina Gudono tak mempermasalahkan soal mahar yang ia berikan. Kendati demikian, Kaisang Pangarep tak hanya memberikan mahar uang senilai Rp300.000, adik Kahiyang Ayu itu juga telah menyiapkan tambahan mahar untuk Erina Gudono. Namun Kaisang Pangarep enggan membeberkan tambahan mahar tersebut. Sebagai informasi, Erina Gudono adalah anak ketiga dari 4 bersaudara buah hati pasangan Profesor Gudono dan Sofiatun Gudono. 2 kakak Erina Gudono bernama Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara adik Erina Gudono bernama Sania Gudono. Lalu untuk Kaisang Pangarep, dia merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi dan Iriana. Kaisang Pangarep memiliki 2 kakak, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kahiyang Ayu. Di sisi lain, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan kejutan spesial untuk Erina Gudono saat pesta pernikahannya pada Minggu 11 Desember 2022 mendatang. Sebab tanggal 11 saat resepsi digelar Erina Gudono ulang tahun. Kaisang mengatakan dirinya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Erina. Kendati demikian, Kaisang enggan membeberkan secara detail kado khusus apa yang sudah disiapkan olehnya. Diketahui jelang pernikahan, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk ijab kabul. Adik Gibran Raka Buming Raka tersebut sampai berlatih menghafal bacaan ijab kabul sejak 6 bulan lalu. Rencananya, Kaisang tak menggunakan bahasa Jawa saat melakukan ijab kabul. Kaisang bahkan sudah melakukan gladi akad pernikahan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo pada Sabtu 6 Desember. Adapun perwakilan keluarga Erina yang datang adalah 2 kakaknya, yakni Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara untuk perwakilan keluarga Presiden Joko Widodo diwakilkan lewat pengantin production. Majelis Hakim meragukan kesaksian Verdi Sambo saat dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Kuatmaruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal pada Rabu 7 Desember 2022. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menilai penuturan Verdi Sambo soal kronologi penembakan Brigadir J tak masuk akal, sebab pernyataan Sambo bertentangan dengan fakta-fakta dan keterangan dari saksi lain. Dalam keterangannya, Verdi Sambo mengatakan bahwa istrinya Putri Chandrawati sedang sakit seusai pulang dari Magelang. Menurut Hakim, hal ini bertentangan dengan bukti yang terlihat di CCTV rumah pribadinya di Saguling, Jakarta Selatan. Di mana dalam CCTV memperlihatkan Putri Chandrawati keadaan baik-baik saja, Hakim kemudian membeberkan hal yang tak masuk akal lain, yakni Sambo tak mengetahui dengan siapa Putri Chandrawati akan isolasi mandiri di rumah dinas Kadif Propam Duren 3. Menurut Hakim, tidak mungkin Verdi Sambo tidak tahu siapa saja yang akan mendampingi istrinya saat isolasi mandiri. Sementara RT Verdi Sambo Susi tak ikut isolasi seperti yang lain padahal sama-sama baru datang dari Magelang, Jawa Tengah. Kemudian Verdi Sambo mengaku hendak pergi ke rumah singgahnya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan untuk bersiap hendak bermain bulu tangkis. Ia mengatakan berniat meminta keterangan dari Brigadir J pada malam hari setelah melakukan kegiatan tersebut. Namun emosinya tersulut saat melihat Brigadir J di depan gerbang TKP Rumah Duren 3 Jakarta Selatan dan baru memutuskan untuk menemui sang ajudan. Rupanya hal ini berbeda dengan keterangan saksi dari Patwal serta ex-ajudan Verdi Sambo yakni Prayogi dan Azan Romer. Sebelumnya, Sambo membeberkan kronologi kejadian penembakan ajudannya almarhum Brigadir J. Adapun dalam keterangannya, Verdi Sambo mengaku sempat menghentikan Richard Eliezer alias Baradae untuk menembak. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo mengaku melakukan pembunuhan akibat perbuatan Brigadir J yang disebut telah meruda paksa istrinya Putri Chandrawati sehari sebelum di Magelang, Jawa Tengah. Setelah emosi mendengar cerita sang istri, Verdi Sambo ditemani ajudannya, Azan Romer hendak berangkat untuk berolahraga bulu tangkis. Namun ketika lewat di rumah dinas Duren 3 dan melihat Brigadir J, emosi tersulut hingga langsung memutuskan turun untuk mengkonfrontir Brigadir J.
Alih-alih mendapat penjelasan, Verdi Sambo justru merasa seperti ditantang oleh Brigadir J. Hal tersebut berbeda dengan kesaksian Baradae yang mengaku disuruh menembak. Namun Sambo menyebut hanya meminta bawahannya tersebut untuk menghajar Brigadir J. Ia juga sempat lupa mengenai detail kejadian dan hanya ingat sempat mengatai Brigadir J kurang ajar. Verdi Sambo ketika itu mengaku terkejut melihat Brigadir J jatuh berlumuran darah. Ia pun panik dan mendapat ide untuk menyusun skenario tembak-menembak agar dapat menutupi kejadian tersebut. Terdakwa Verdi Sambo akhirnya buka suara soal kronologi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati meski hingga saat ini belum ditemukan cukup bukti dan saksi. Hal ini disampaikan Verdi Sambo dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J pada Rabu 7 Desember 2022. Ia mengungkap pembicaraannya dengan sang istri Putri Chandrawati soal perilaku Brigadir J yang berujung pada pembunuhan sang ajudan. Verdi Sambo menceritakan awalnya Putri pulang ke rumah Saguling dari Magelang pada 8 Juli atau tepat beberapa jam sebelum peristiwa penembakan. Saat itu Sambo mengonfirmasi kepada Putri terkait apa yang sudah diceritakan sebelumnya melalui sambungan telepon. Dalam cerita itu Putri tiba-tiba terbangun saat istirahat di rumah Magelang. Pasalnya Putri melihat Brigadir J sudah di hadapannya. Seusai itu, kata Verdi Sambo, Brigadir J langsung melecehkan Putri dengan tindakan pengancaman terlebih dahulu. Bahkan dalam alibinya, Verdi Sambo, Putri Chandrawati sempat dihempaskan oleh Brigadir Yosua. Mendengar keterangan dari Putri Chandrawati, Verdi Sambo mengaku tidak terima dengan perlakuan dari Yosua. Ia mengaku sampai tak bisa berkata-kata mendengar penuturan dan tangisan Putri. Dari situ, Verdi Sambo mengaku sangat emosi dan kehilangan akal sehat sehingga merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Ia menilai apa yang dilakukan Brigadir J telah mencoreng harkat dan martabat keluarganya, terlebih dia merupakan Jenderal Polisi Bintang 2. Di sisi lain, pengacara Verdi Sambo Arman Hanis merasa kecewa dengan sidang lanjutan kliennya di PN Jakarta Selatan. Bahkan dengan beberapa kali persidangan lagi, dirinya sudah tak banyak berharap. Menurut Arman, dirinya menilai segera diputuskan saja jalannya persidangan tidak perlu diperpanjang. Arman sebagai kuasa hukum mantan Kadipropam Polri Verdi Sambo menolak dikatakan menyerah dalam persidangan. Menurutnya masih ada pengadilan tinggi dan kasasi. Harusnya dalam pertimbangan putusannya lah dia menyampaikan seperti itu. Inilah yang saya bilang, saya tidak berharap banyak dalam persidangan ini. Melihat 2-3 kali persidangan ini, saya sudah tidak berharap banyak. Artinya Bapak merasa dan hakimnya Saya tidak menyampaikan hakim salah atau apa. Tapi kalau hakim sudah menyimpulkan seperti itu, saya tidak berharap banyak. Bahwa kita akan berusaha mengungkap fakta yang sebenarnya. Tadi saya dengar, saya keluar setelah melihat Pak Sambo sudah menjelaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia perbuat, dia akui. Itu kita semua sama-sama dengar. Tetapi masih tetap, oh ini kalian. Yang dipercaya siapa? Apakah Eliezer, ini ya, apakah Eliezer yang harus dipercaya bahwa dia disematkan justice kolaborator harus dipercaya? artinya Pak Arman melihat hakim sudah memihak. Ya, sama-sama kita bisa melihat, bukan saya aja. Pak, tapi saya ingin tanggapan tegas soal sebutan hakim bahwa Pak Sambo sudah berbohong soal senjata. Ya itulah yang saya bilang, itu kan menyimpulkan. Atau BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut polisi menjadi sasaran kelompok teroris karena dianggap sebagai ancaman. Hal ini disampaikan Boy Rafli Amar menyusul kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Menurutnya, para pelaku terorisme kerap menjadikan pihak kepolisian sebagai target balas dendam. Sebab polisi dianggap sosok yang selalu menggagalkan misi para teroris saat melancarkan aksinya. Boy menjelaskan teroris sudah tahu bahwa yang menggagalkan misi adalah aparat penegak hukum. Ia pun menyayangkan aksi para teroris tersebut, terlebih ada seseorang yang gugur dalam aksi tersebut. Kini pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, termasuk kelompok-kelompok yang terlibat dalam jaringan tersebut.
Lanjut Boy, bahwa tak semua narapidana terorisme menerima program deradikalisasi. Menurut catatan BNPT, kata dia ada sekitar 1.290 narapidana terorisme yang telah mengikuti program deradikalisasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 8% menjadi residivis atau kembali melakukan tindakan terorisme. Program deradikalisasi, kata dia, tidak diterima begitu saja oleh para terpidana terorisme. Meski mayoritas narapidana terorisme mau berikrar setia kepada NKRI, ia tak memungkiri masih ada narapidana yang masih menolak. Ia mengakui BNPT tidak dapat bekerja sendiri dalam mederadikalisasi terpidana terorisme. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh mereka merupakan kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Terkait Agus Suyatno, bom pelaku bunuh diri di Polsek Astananyar, ia mengaku jika Agus merupakan residivis narapidana terorisme yang pernah dihukum penjara selama 4 tahun akibat serangan teror bom panci di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Pihaknya akan meningkatkan kerjasama dengan sistem monitoring melibatkan aparatur pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat. Diketahui Agus Suyatno, pelaku teror bom di Polsek Astananyar, merupakan ex-napi terorisme yang masih dalam status merah. Terkait status merah yang masih melekat kepada Agus sebagai ex-napitor, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhaindra mengatakan status merah ini diberikan kepada ex-napiter yang menolak program deradikalisasi. Pelaku, kata dia, sudah keras terdoktrin kelompok radikal sehingga menolak semua upaya deradikalisasi. Menghadapi ex-napiter yang seperti itu, pihaknya bersama intelijen melakukan monitoring dan deteksi kepada ex-napiter yang masih merah. Ia mengklaim pendampingan dan monitoring terhadap ex-napiter status merah dilakukan secara 24 jam. Faktanya, masih ada napiter yang leluasa melakukan aksi teror seperti yang dilakukan Agus di Polsek Astananyar kemarin. Aibda Sofyan, korban tewas akibat bom bunuh diri di Polsek Astananyar, mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penghargaan ini disampaikan Kapolri melalui Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Berdasarkan surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 7 Desember 2022, almarhum Sofyan mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Aibda menjadi Aibtu Anumerta. Ramadan menyatakan peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan gugurnya satu polisi membuat Polri sangat berduka. Pada sela-sela konferensi pers, ia turut mengajak segenap masyarakat untuk sejenak menundukkan kepala mendoakan almarhum Aibtu Anumerta Sofyan yang gugur. Diketahui Aibda Sofyan menjadi korban peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astananyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022. Aibda Sofyan ternyata sempat melakukan aksi heroik. Aibda Sofyan sempat menggandeng pelaku yang nekat memaksa masuk ke area Polsek Astananyar. Kini atas aksi heroiknya Aibda Sofyan mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Informasi terkait aksi heroik pada Aibda Sofyan ini disampaikan oleh Kasat Binmas Polrestabes Bandung, AKBP Sutorih. Sutori menerangkan kala itu jajaran Polsek Astananyar tengah menggelar apel pagi. Kemudian datanglah pelaku yang memaksa masuk ke area Polsek meski pintu gerbang sudah ditutup. Aibda Sofyan kemudian menghalangi pelaku agar tidak masuk. Namun keduanya sempat bersitegang, bahkan Aibda Sofyan mendapat ancaman dari pelaku yang membawa senjata tajam. Saat terjadi ledakan, almarhum sempat mundur, namun lantaran cukup dahsyat, Aibda Sofyan juga tak luput terkena material. Sutori mengatakan Aibda Sofyan dianggap sebagai pahlawan karena berusaha melindungi para anggota polisi lain dari peristiwa ledakan itu. Atas jasanya, Aibda Sofyan yang gugur saat bertugas mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Sementara dari lokasi kejadian, polisi mengamankan 23 barang bukti. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yani Sudarto menjelaskan barang bukti yang diamankan tersebut antara lain serpihan bom panci yang telah diasposal,
sepeda motor pelaku, sejumlah kertas dan selebaran yang menempel pada sepeda motor pelaku, serta beberapa digital video recorder dari CCTV yang ada di lokasi. Sementara itu, Dansat Brimopolda Jawa Barat Kombes Pol Yuri Karsono mengatakan, jenis bom yang digunakan oleh pelaku adalah bom rakitan dalam bentuk panci. Adapun terkait ukuran daya ledak dari jenis bom rakitan yang digunakan pelaku tersebut, saat ini tim penjinak bom dari Korps Brimob dan Sat Brimob Polda Jawa Barat serta Puslapfor tengah mengkaji dan mendalaminya. Sebagai informasi, pelaku bom bunuh diri diketahui membawa 2 bom. Bom pertama dimasukkan dalam ransel yang dibawa di punggung pelaku. Sementara bom kedua dibawa pada bagian dada. Namun dalam peristiwa Rabu kemarin hanya 1 bom yang meledak, yakni bom pada bagian punggung pelaku atau bom di dalam ransel. Sedangkan saat meledak, bom yang dilekatkan di bagian dada pelaku terpental. Dalam peristiwa ini 11 orang menjadi korban, sebanyak 10 korban mengalami luka dan 1 korban yang merupakan anggota polisi meninggal dunia. Sebanyak 18 orang saksi diperiksa atas kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Dari jumlah tersebut, ada 6 anggota Polsek Astana Anyar, 9 orang dari masyarakat, serta 3 keluarga pelaku. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada Kamis 8 Desember 2022. Ramadan mengatakan pemeriksaan kepada 3 anggota keluarga tersebut untuk mendalami apakah ada keterlibatan soal kasus bom bunuh diri yang dilakukan Agus Muslim. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penelusuran polisi, pelaku diketahui bernama Agus Suyatno alias Agus Muslim. Agus merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo, Jawa Barat. Menurut Kapolri, pelaku sebelumnya menjalani masa tahanan selama 4 tahun di Nusa Kambangan. Agus Suyatno kemudian bebas dari penjara pada bulan September 2021 lalu. Agus Muslim, kata Listio, terafiliasi sebagai anggota Jamaah Ansarud Daulat atau JAD Jawa Barat. Sementara itu, Komnas HAM meminta agar pemerintah bisa mengusut tuntas kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ketua Komnas HAM Atnika Nova Sigiro mengatakan, pengusutan secara tuntas kasus tersebut bisa mencegah peristiwa serupa terulang di masa depan. Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah melakukan penanganan medis kepada para korban bom bunuh diri tersebut. Kemudian, Atnika mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum dan proses kasus tersebut. Komnas HAM juga mengutuk keras perbuatan bom bunuh diri yang terjadi di Astana Anyar. Tak hanya Komnas HAM, Majelis Ulama Indonesia juga mengecam aksi bom bunuh diri ini. Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah Kyai Haji M. Khalil Nafis menjelaskan bahwa Islam tak mengajarkan untuk melakukan aksi terorisme. Hal tersebut juga telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Pihaknya pun menyarankan BNPT dan Densus 88 meningkatkan kewaspadaan dan mengatasi aksi-aksi terorisme. Ia juga mengajak masyarakat agar tak memberikan stigma buruk kepada agama hanya karena oknum yang melakukan teror. Kepergian Lord Rangga menyisakan duka bagi orang terdekat termasuk keluarga besar. Lord Rangga mengembuskan nafas terakhir di Brebes, Jawa Tengah pada Rabu 7 Desember 2022. Sebelumnya, Lord Rangga mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung. Pemilik nama Edi Raharjo ini ternyata memiliki penyakit yang sudah diderita cukup lama. Kakak kandung Lord Rangga, Cayu Nurhemah, mengatakan bahwa almarhum mengidap penyakit paru-paru. Penyakit tersebut sudah diidap sejak beberapa tahun yang lalu. Almarhum kerap mengeluh sakit dan sempat muntah darah.
Meski begitu, belum diketahui apakah penyakit paru-paru yang diderita Lord Rangga merupakan penyebab utama kematian pria yang pernah bikin geger publik Indonesia tersebut. Sementara kedatangan jenazah Kiai Ajeng Rangga Sasana disambut pecah tangis keluarga di Desa Gerinting, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Sebelumnya, jenazah Lord Rangga disemayamkan terlebih dahulu di rumah istrinya di Desa Negla, Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah. Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum kampung halamannya di Desa Gerinting, Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Secara terpisah, pihak rumah sakit menjelaskan dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga. Manajer Umum Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda Tanjung, Brebes, Supayanto mengatakan, dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga karena terlalu lelah. Mengenang semasa hidup Lord Rangga, pada tahun 2019 lalu, ia sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Sebelumnya, pria yang akrab dipanggil Lord Rangga pernah menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Republik Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2016. Sebagai Sekjen Sunda Empire, Rangga Susana ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Nasri Banks yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan Raden Ratnaningrum sebagai Kaisar Sunda Empire. Lord Rangga sempat menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Putih Republik Indonesia. Rangga tak memiliki darah Sunda, ia lahir di Brebes pada 12 September 1967 dengan nama asli Edi Raharjo. Walaupun kerap tampil mengenakan seragam militer, Rangga tak pernah mengenyam pendidikan kemiliteran dan ia lulus sekolah menengah pertanian. Sebelum ramai Sunda Empire, sang Sekjen Rangga Susana pernah menikah dengan ES atau Ratu, tetapi mereka kemudian bercerai. Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang batubara ilegal. Nampak Ismail Bolong mengenakan baju tahanan berwarna oranye bernomor 032. Adapun peran dari Ismail Bolong sendiri dalam kasus tersebut adalah sebagai pengatur jalannya pertambangan yang tidak memiliki izin usaha. Kabarnya Ismail Bolong menjabat sebagai komisaris PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ex-anggota Saintelkam Polresta Samarinda Ismail Bolong langsung ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri pada Rabu 7 Desember dini hari. Pengacara Ismail Bolong, Johannes Tobing, menjelaskan penahanan dilakukan penyidik usai melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 13 jam pada Selasa 6 Desember lalu. Johannes menjelaskan bahwa ada sekitar 62 pertanyaan penyidik kepada Ismail Bolong terkait tambang ilegal. Johannes mengaku sempat keberatan tentang penahanan terhadap kliennya, apalagi kliennya itu baru diperiksa sebanyak 1 kali. Namun, penyidik beralasan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, pihaknya sudah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Adapun penyidik mengungkapkan bahwa kebijakan ini adalah kewenangan penyidik. Selain Ismail Bolong, Bareskrim Polri juga menetapkan 2 tersangka lain. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Nurul Aziza pada Kamis 8 Desember 2022. Nurul Aziza mengatakan 2 tersangka lainnya yakni berinisial BP dan RP. Tersangka BP berperan sebagai penambang batubara tanpa izin atau ilegal. Sementara RP sebagai kuasa direktur PT EMP yang berperan mengatur operasional batubara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT tersebut. Sementara itu, Direktur Eksekutif SARA Institut Muhammad Wildan pun mengapresiasi langkah yang dilakukan Polri dalam upaya mengusut tuntas kasus tambang ilegal Ismail Bolong ini. Menurut Wildan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan membuka tabir di balik kasus Ismail Bolong tersebut. Wildan juga meyakini jika Polri bakal mengusut kasus tersebut dengan transparan dan cermat, sehingga bisa meluruskan asumsi-asumsi liar yang berkembang di masyarakat selama ini.
Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Sumbawa membeberkan terkait rencana pemekaran dapil. Pemekaran dapil ini mengacu pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan. 3 di antara prinsip itu adalah kesinambungan, kesetaraan nilai suara, dan proporsionalitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Galan Reski Waskita dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Terima kasih rekan Rima Anggi. Ya, saya Galan Reski Waskita melaporkan dari Sumbawa. KPUD Kabupaten Sumbawa saat ini memang memberikan 2 rancangan penataan dapil. Yang pertama adalah mengubah nama dapil. Yang pertama dari dapil 4 diubah menjadi dapil 5, kemudian dapil 5 diubah menjadi dapil 4. Tawaran kedua adalah terkait dengan pemekaran jumlah dapil. Nah, pemekaran jumlah dapil ini seperti yang disampaikan Rima tadi bahwa memang mengacu pada 7 poin utama, 3 diantaranya adalah proporsional, kemudian kesetaraan nilai, dan kesinambungan. Nah, berdasarkan wawancara yang kami lakukan bersama dengan komisioner KPU ya beberapa waktu lalu, dinyatakan bahwa saat ini KPU telah memberikan masa tenggang kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk turut bersuara terkait dengan rencana ini. Nah, adapun dapil yang hendak dimekarkan itu adalah dapil 2. Untuk diketahui teman-teman Tribuners dan Rima bahwa di Kabupaten Sumbawa sendiri ada 5 dapil ya. Dapil yang hendak dipecah ini adalah dapil 2 yang berkisar mulai dari Kecamatan Lapi, Kecamatan Lopok, kemudian Kecamatan Ropang dan Lantung, kemudian masuk juga wilayah Kecamatan Meyuhulu, Kecamatan Lenangguar sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Nah, dapil ini akan dipecah menjadi 2 sehingga jumlah dari dapil yang ada di kabupaten sendiri, Kabupaten Sumbawa sendiri akan menjadi 6 dapil. Nah, dapil pertama itu dihitung dari dapil dari Kecamatan Lapi hingga Ropang dan Lantung, kemudian 1 dapil lainnya adalah dari Kecamatan Meyuhulu sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Seperti itu. Baik, terima kasih laporannya rekan Galan Reski Waskita. Selamat bertugas kembali. Berikut kami sajikan wawancara dari Aryati, Komisioner KPU Sumbawa. Ya, jadi kalau di rancangan yang pertama dapil itu tidak berubah ya. Itu tidak berubah, jadi hanya penamaannya saja yang berubah. Dapil 4 jadi 5 gitu ya, dapil 5 sebelumnya itu jadi 4. Kemudian di rancangan kedua ada pemecahan dapil di Sumbawa 2 ya, di Sumbawa 2 yang sebelumnya Lapi, Lopok, Ropang, Lantung gitu ya. Itu kan sebelumnya satu kesatuan dengan Moyohulu, Lenangguar, kemudian Lunyuk sama Orang Telukan. Sebelumnya kan ini dapil 2. Nah, di rancangan kami yang kedua itu kami pecah jadi pecah 2 gitu ya. Jadi Lapi, Lopok. Ratusan warga antusias mengarak api obor Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-19 Sulawesi Tengah di Kota Luwu, Kabupaten Banggai pada Rabu 7 Desember 2022. Api obor tersebut dibawa dan diarak dari wilayah Kecamatan Toili Barat, Nuhon, Balantag, dan Baulemo. Porprov Sulteng rencananya dibuka pada tanggal 10 Desember 2022 mendatang. Dalam upacara pembukaan Porprov Sulteng ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Asnawi, reporter dari Tribun Palu. Silakan laporannya. Iya, baik. Memang rencananya pada tanggal 10 Desember tahun 2022 mendatang ini akan dibuka Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-9 ya, tahun 2022. Dan sebelumnya itu dilakukan arak api obor ya, atau pawai api obor yang datang dari berbagai kecamatan. Dan api tersebut diambil dari sumur gas yang ada di wilayah Kecamatan Toili Barat, dan 3 daerah lainnya itu api berasal dari
alat tradisional ya seperti batu dan kayu. Nah selanjutnya api ini masuk ke dalam Kota Luwuk untuk selanjutnya pada malam pembukaan Pekan Olahraga Provinsi nanti akan dinyalakan ya oleh tim yang kemudian sudah disiapkan oleh panitia setempat ya. Nah untuk Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kabupaten Banggai ini akan mempertandingkan 24 cabang olahraga yang diikuti oleh 13 kabupaten kota atau 13 kontingen yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, rencananya ya ini akan berlangsung pada tanggal 17 Desember ya. Namun sebelum pembukaan ada beberapa cabang olahraga yang sudah dipertandingkan, yaitu cabang olahraga sepak bola dan cabang olahraga balap motor. Terima. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham, Kemenkumham terbakar diduga karena korsleting pada Kamis 8 Desember 2022. Hal ini disampaikan Sugeng Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan. Api muncul dari area lantai 5 gedung Kemenkumham yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan sekira pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 26 unit mobil dan 130 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Tak berselang lama petugas berhasil memadamkan api. Tak ada korban tewas dalam insiden tersebut, namun ada 1 orang pegawai yang mengalami luka saat berupaya melakukan pemadaman api. Sugeng mengatakan semua pekerja yang ada di dalam gedung Kemenkumham mengevakuasi diri saat api belum membesar. Sementara Humas Kemenkumham Tubagus Arif menyebutkan adanya sejumlah barang milik negara yang ikut dilalap api. Menurutnya, lantai 5 gedung tersebut adalah kantor Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kantor Kekayaan Intelektual, dan Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Namun kebakaran secara spesifik terjadi di gudang penyimpanan berisi barang-barang milik negara yang lama tak terpakai. Ia juga menegaskan arsip-arsip penting milik negara masih aman dari bahaya kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 20 tahanan yang merupakan warga negara asing atau WNA dievakuasi. Arif mengatakan puluhan tahanan tersebut dievakuasi ke rumah detensi imigrasi yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Sekitar pukul 10.30 diketahui ada titik api muncul di gudang penyimpanan ya, kayak semacam barang-barang yang sudah lama sudah tidak terpakai disimpan dulu karena kita prosedur tidak bisa langsung digunakan dan tetap disimpan. Habis itu mulai muncul titik api pukul 10.30, kemudian dicoba dipadamkan dengan alat pemadam api yang kita punya oleh petugas, sambil kemudian petugas itu menghubungi pemadam kebakaran. Jadi pada sekitar pukul 11 pemadam kebakaran sudah ada, kemudian mereka langsung mencoba tapi alhamdulillah dalam jangka waktu tidak lama api sudah bisa dipadamkan.
Publik sempat dikejutkan dengan sejumlah mahar Kaisang Pangarep yang akan diberikan kepada Erina Gudono sebesar Rp300.000. Ternyata di balik angka tersebut memiliki arti tersendiri bagi Kaisang Pangarep. Bukan soal nominal, melainkan angka tersebut menunjukkan bahwa Kaisang Erina sama-sama anak ketiga. Kaisang Pangarep menyebut jika Erina Gudono tak mempermasalahkan soal mahar yang ia berikan. Kendati demikian, Kaisang Pangarep tak hanya memberikan mahar uang senilai Rp300.000, adik Kahiyang Ayu itu juga telah menyiapkan tambahan mahar untuk Erina Gudono. Namun Kaisang Pangarep enggan membeberkan tambahan mahar tersebut. Sebagai informasi, Erina Gudono adalah anak ketiga dari 4 bersaudara buah hati pasangan Profesor Gudono dan Sofiatun Gudono. 2 kakak Erina Gudono bernama Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara adik Erina Gudono bernama Sania Gudono. Lalu untuk Kaisang Pangarep, dia merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi dan Iriana. Kaisang Pangarep memiliki 2 kakak, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kahiyang Ayu. Di sisi lain, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan kejutan spesial untuk Erina Gudono saat pesta pernikahannya pada Minggu 11 Desember 2022 mendatang. Sebab tanggal 11 saat resepsi digelar Erina Gudono ulang tahun. Kaisang mengatakan dirinya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Erina. Kendati demikian, Kaisang enggan membeberkan secara detail kado khusus apa yang sudah disiapkan olehnya. Diketahui jelang pernikahan, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk ijab kabul. Adik Gibran Raka Buming Raka tersebut sampai berlatih menghafal bacaan ijab kabul sejak 6 bulan lalu. Rencananya, Kaisang tak menggunakan bahasa Jawa saat melakukan ijab kabul. Kaisang bahkan sudah melakukan gladi akad pernikahan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo pada Sabtu 6 Desember. Adapun perwakilan keluarga Erina yang datang adalah 2 kakaknya, yakni Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara untuk perwakilan keluarga Presiden Joko Widodo diwakilkan lewat pengantin production. Majelis Hakim meragukan kesaksian Verdi Sambo saat dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Kuat Maruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal pada Rabu 7 Desember 2022. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menilai penuturan Verdi Sambo soal kronologi penembakan Brigadir J tak masuk akal, sebab pernyataan Sambo bertentangan dengan fakta-fakta dan keterangan dari saksi lain. Dalam keterangannya, Verdi Sambo mengatakan bahwa istrinya Putri Chandrawati sedang sakit seusai pulang dari Magelang. Menurut Hakim, hal ini bertentangan dengan bukti yang terlihat di CCTV rumah pribadinya di Saguling, Jakarta Selatan. Di mana dalam CCTV memperlihatkan Putri Chandrawati keadaan baik-baik saja, Hakim kemudian membeberkan hal yang tak masuk akal lain, yakni Sambo tak mengetahui dengan siapa Putri Chandrawati akan isolasi mandiri di rumah dinas Kadif Propam Duren 3. Menurut Hakim, tidak mungkin Verdi Sambo tidak tahu siapa saja yang akan mendampingi istrinya saat isolasi mandiri. Sementara RT Verdi Sambo Susi tak ikut isolasi seperti yang lain padahal sama-sama baru datang dari Magelang, Jawa Tengah. Kemudian Verdi Sambo mengaku hendak pergi ke rumah singgahnya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan untuk bersiap hendak bermain bulu tangkis. Ia mengatakan berniat meminta keterangan dari Brigadir J pada malam hari setelah melakukan kegiatan tersebut. Namun emosinya tersulut saat melihat Brigadir J di depan gerbang TKP Rumah Duren 3 Jakarta Selatan dan baru memutuskan untuk menemui sang ajudan. Rupanya hal ini berbeda dengan keterangan saksi dari Patwal serta ex-ajudan Verdi Sambo yakni Prayogi dan Azan Romer. Sebelumnya, Sambo membeberkan kronologi kejadian penembakan ajudannya almarhum Brigadir J. Adapun dalam keterangannya, Verdi Sambo mengaku sempat menghentikan Richard Eliezer alias Baradae untuk menembak. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo mengaku melakukan pembunuhan akibat perbuatan Brigadir J yang disebut telah meruda paksa istrinya Putri Chandrawati sehari sebelum di Magelang, Jawa Tengah. Setelah emosi mendengar cerita sang istri, Verdi Sambo ditemani ajudannya, Azan Romer hendak berangkat untuk berolahraga bulu tangkis. Namun ketika lewat di rumah dinas Duren 3 dan melihat Brigadir J, emosi tersulut hingga langsung memutuskan turun untuk mengkonfrontir Brigadir J. Alih-alih mendapat penjelasan, Verdi Sambo justru merasa seperti ditantang oleh Brigadir J.
Hal tersebut berbeda dengan kesaksian Baradae yang mengaku disuruh menembak. Namun Sambo menyebut hanya meminta bawahannya tersebut untuk menghajar Brigadir J. Ia juga sempat lupa mengenai detail kejadian dan hanya ingat sempat mengatai Brigadir J kurang ajar. Ferdi Sambo ketika itu mengaku terkejut melihat Brigadir J jatuh berlumuran darah. Ia pun panik dan mendapat ide untuk menyusun skenario tembak-menembak agar dapat menutupi kejadian tersebut. Terdakwa Ferdi Sambo akhirnya buka suara soal kronologi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati meski hingga saat ini belum ditemukan cukup bukti dan saksi. Hal ini disampaikan Ferdi Sambo dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J pada Rabu 7 Desember 2022. Ia mengungkap pembicaraannya dengan sang istri Putri Chandrawati soal perilaku Brigadir J yang berujung pada pembunuhan sang ajudan. Ferdi Sambo menceritakan awalnya Putri pulang ke rumah Saguling dari Magelang pada 8 Juli atau tepat beberapa jam sebelum peristiwa penembakan. Saat itu Sambo mengonfirmasi kepada Putri terkait apa yang sudah diceritakan sebelumnya melalui sambungan telepon. Dalam cerita itu Putri tiba-tiba terbangun saat istirahat di rumah Magelang. Pasalnya Putri melihat Brigadir J sudah di hadapannya. Seusai itu, kata Ferdi Sambo, Brigadir J langsung melecehkan Putri dengan tindakan pengancaman terlebih dahulu. Bahkan dalam alibinya, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati sempat dihempaskan oleh Brigadir Yosua. Mendengar keterangan dari Putri Chandrawati, Ferdi Sambo mengaku tidak terima dengan perlakuan dari Yosua. Ia mengaku sampai tak bisa berkata-kata mendengar penuturan dan tangisan Putri. Dari situ, Ferdi Sambo mengaku sangat emosi dan kehilangan akal sehat sehingga merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Ia menilai apa yang dilakukan Brigadir J telah mencoreng harkat dan martabat keluarganya, terlebih dia merupakan Jenderal Polisi Bintang 2. Di sisi lain, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis merasa kecewa dengan sidang lanjutan kliennya di PN Jakarta Selatan. Bahkan dengan beberapa kali persidangan lagi, dirinya sudah tak banyak berharap. Menurut Arman, dirinya menilai segera diputuskan saja jalannya persidangan tidak perlu diperpanjang. Arman sebagai kuasa hukum mantan Kadipropam Polri Ferdi Sambo menolak dikatakan menyerah dalam persidangan. Menurutnya masih ada pengadilan tinggi dan kasasi. Harusnya dalam pertimbangan putusannya lah dia menyampaikan seperti itu. Inilah yang saya bilang, saya tidak berharap banyak dalam persidangan ini. Melihat 2-3 kali persidangan ini, saya sudah tidak berharap banyak. Artinya Bapak dari hakimnya, Saya tidak menyampaikan hakim salah atau apa. Tapi kalau hakim sudah menyimpulkan seperti itu, saya tidak berharap banyak. Bahwa kita akan berusaha mengungkap fakta yang sebenarnya. Tadi saya dengar, saya keluar setelah melihat Pak Sambo sudah menjelaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia perbuat, dia akui. Itu kita semua sama-sama dengar. Tetapi masih tetap, oh ini kalian. Yang dipercaya siapa? Apakah Eliezer, ini ya, apakah Eliezer yang harus dipercaya bahwa dia disematkan justice kolaborator harus dipercaya? artinya Pak Arman melihat hakim sudah memihak ke sini. Ya, sama-sama kita bisa melihat, bukan saya aja. Pak, tapi saya ingin tanggapan tegas soal sebutan hakim bahwa Pak Sambo sudah berbohong soal senjata. Ya itulah yang saya bilang, itu kan menyimpulkan. Atau BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut polisi menjadi sasaran kelompok teroris karena dianggap sebagai ancaman. Hal ini disampaikan Boy Rafli Amar menyusul kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Menurutnya, para pelaku terorisme kerap menjadikan pihak kepolisian sebagai target balas dendam. Sebab polisi dianggap sosok yang selalu menggagalkan misi para teroris saat melancarkan aksinya. Boy menjelaskan teroris sudah tahu bahwa yang menggagalkan misi adalah aparat penegak hukum. Ia pun menyayangkan aksi para teroris tersebut, terlebih ada seseorang yang gugur dalam aksi tersebut. Kini pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, termasuk kelompok-kelompok yang terlibat dalam jaringan tersebut. Lanjut Boy, bahwa tak semua narapidana terorisme menerima program deradikalisasi.
Menurut catatan BNPT, kata dia ada sekitar 1.290 narapidana terorisme yang telah mengikuti program deradikalisasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 8% menjadi residivis atau kembali melakukan tindakan terorisme. Program deradikalisasi, kata dia, tidak diterima begitu saja oleh para terpidana terorisme. Meski mayoritas narapidana terorisme mau berikrar setia kepada NKRI, ia tak memungkiri masih ada narapidana yang masih menolak. Ia mengakui BNPT tidak dapat bekerja sendiri dalam mederadikalisasi terpidana terorisme. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh mereka merupakan kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Terkait Agus Suyatno, bom pelaku bunuh diri di Polsek Astananyar, ia mengaku jika Agus merupakan residivis narapidana terorisme yang pernah dihukum penjara selama 4 tahun akibat serangan teror bom panci di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Pihaknya akan meningkatkan kerjasama dengan sistem monitoring melibatkan aparatur pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat. Diketahui Agus Suyatno, pelaku teror bom di Polsek Astananyar, merupakan ex-napi terorisme yang masih dalam status merah. Terkait status merah yang masih melekat kepada Agus sebagai ex-napitor, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhaindra mengatakan status merah ini diberikan kepada ex-napiter yang menolak program deradikalisasi. Pelaku, kata dia, sudah keras terdoktrin kelompok radikal sehingga menolak semua upaya deradikalisasi. Menghadapi ex-napiter yang seperti itu, pihaknya bersama intelijen melakukan monitoring dan deteksi kepada ex-napiter yang masih merah. Ia mengklaim pendampingan dan monitoring terhadap ex-napiter status merah dilakukan secara 24 jam. Faktanya, masih ada napiter yang leluasa melakukan aksi teror seperti yang dilakukan Agus di Polsek Astananyar kemarin. Aibda Sofyan, korban tewas akibat bom bunuh diri di Polsek Astananyar, mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penghargaan ini disampaikan Kapolri melalui Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Berdasarkan surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 7 Desember 2022, almarhum Sofyan mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Aibda menjadi Aibtu Anumerta. Ramadan menyatakan peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan gugurnya satu polisi membuat Polri sangat berduka. Pada sela-sela konferensi pers, ia turut mengajak segenap masyarakat untuk sejenak menundukkan kepala mendoakan almarhum Aibtu Anumerta Sofyan yang gugur. Diketahui Aibda Sofyan menjadi korban peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astananyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022. Aibda Sofyan ternyata sempat melakukan aksi heroik. Aibda Sofyan sempat menggandeng pelaku yang nekat memaksa masuk ke area Polsek Astananyar. Kini atas aksi heroiknya Aibda Sofyan mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Informasi terkait aksi heroik pada Aibda Sofyan ini disampaikan oleh Kasat Binmas Polrestabes Bandung, AKBP Sutorih. Sutori menerangkan kala itu jajaran Polsek Astananyar tengah menggelar apel pagi. Kemudian datanglah pelaku yang memaksa masuk ke area Polsek meski pintu gerbang sudah ditutup. Aibda Sofyan kemudian menghalangi pelaku agar tidak masuk. Namun keduanya sempat bersih tegang, bahkan Aibda Sofyan mendapat ancaman dari pelaku yang membawa senjata tajam. Saat terjadi ledakan, almarhum sempat mundur, namun lantaran cukup dahsyat, Aibda Sofyan juga tak luput terkena material. Sutori mengatakan Aibda Sofyan dianggap sebagai pahlawan karena berusaha melindungi para anggota polisi lain dari peristiwa ledakan itu. Atas jasanya, Aibda Sofyan yang gugur saat bertugas mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Sementara dari lokasi kejadian, polisi mengamankan 23 barang bukti. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yani Sudarto menjelaskan barang bukti yang diamankan tersebut antara lain serpihan bom panci yang telah diasposal,
sepeda motor pelaku, sejumlah kertas dan selebaran yang menempel pada sepeda motor pelaku, serta beberapa digital video recorder dari CCTV yang ada di lokasi. Sementara itu, Dansat Brimopolda Jawa Barat Kombes Pol Yuri Karsono mengatakan, jenis bom yang digunakan oleh pelaku adalah bom rakitan dalam bentuk panci. Adapun terkait ukuran daya ledak dari jenis bom rakitan yang digunakan pelaku tersebut, saat ini tim penjinak bom dari Korps Brimob dan Sat Brimob Polda Jawa Barat serta Puslapfor tengah mengkaji dan mendalaminya. Sebagai informasi, pelaku bom bunuh diri diketahui membawa 2 bom. Bom pertama dimasukkan dalam ransel yang dibawa di punggung pelaku. Sementara bom kedua dibawa pada bagian dada. Namun dalam peristiwa Rabu kemarin hanya 1 bom yang meledak, yakni bom pada bagian punggung pelaku atau bom di dalam ransel. Sedangkan saat meledak, bom yang dilekatkan di bagian dada pelaku terpental. Dalam peristiwa ini 11 orang menjadi korban, sebanyak 10 korban mengalami luka dan 1 korban yang merupakan anggota polisi meninggal dunia. Sebanyak 18 orang saksi diperiksa atas kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Dari jumlah tersebut, ada 6 anggota Polsek Astana Anyar, 9 orang dari masyarakat, serta 3 keluarga pelaku. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada Kamis 8 Desember 2022. Ramadan mengatakan pemeriksaan kepada 3 anggota keluarga tersebut untuk mendalami apakah ada keterlibatan soal kasus bom bunuh diri yang dilakukan Agus Muslim. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penelusuran polisi, pelaku diketahui bernama Agus Suyatno alias Agus Muslim. Agus merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo, Jawa Barat. Menurut Kapolri, pelaku sebelumnya menjalani masa tahanan selama 4 tahun di Nusa Kambangan. Agus Suyatno kemudian bebas dari penjara pada bulan September 2021 lalu. Agus Muslim, kata Listio, terafiliasi sebagai anggota Jamaah Ansarud Daulat atau JAD Jawa Barat. Sementara itu, Komnas HAM meminta agar pemerintah bisa mengusut tuntas kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ketua Komnas HAM Atnika Nova Sigiro mengatakan, pengusutan secara tuntas kasus tersebut bisa mencegah peristiwa serupa terulang di masa depan. Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah melakukan penanganan medis kepada para korban bom bunuh diri tersebut. Kemudian, Atnika mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum dan proses kasus tersebut. Komnas HAM juga mengutuk keras perbuatan bom bunuh diri yang terjadi di Astana Anyar. Tak hanya Komnas HAM, Majelis Ulama Indonesia juga mengecam aksi bom bunuh diri ini. Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah Kyai Haji M. Khalil Nafis menjelaskan bahwa Islam tak mengajarkan untuk melakukan aksi terorisme. Hal tersebut juga telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Pihaknya pun menyarankan BNPT dan Densus 88 meningkatkan kewaspadaan dan mengatasi aksi-aksi terorisme. Ia juga mengajak masyarakat agar tak memberikan stigma buruk kepada agama hanya karena oknum yang melakukan teror. Kepergian Lord Rangga menyisakan duka bagi orang terdekat termasuk keluarga besar. Lord Rangga mengembuskan nafas terakhir di Brebes, Jawa Tengah pada Rabu 7 Desember 2022. Sebelumnya, Lord Rangga mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung. Pemilik nama Edi Raharjo ini ternyata memiliki penyakit yang sudah diderita cukup lama. Kakak kandung Lord Rangga, Cayu Nurhemah, mengatakan bahwa almarhum mengidap penyakit paru-paru. Penyakit tersebut sudah diidap sejak beberapa tahun yang lalu. Almarhum kerap mengeluh sakit dan sempat muntah darah.
Meski begitu, belum diketahui apakah penyakit paru-paru yang diderita Lord Rangga merupakan penyebab utama kematian pria yang pernah bikin geger publik Indonesia tersebut. Sementara kedatangan jenazah Kiai Ajeng Rangga Sasana disambut pecah tangis keluarga di Desa Gerinting, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Sebelumnya, jenazah Lord Rangga disemayamkan terlebih dahulu di rumah istrinya di Desa Negla, Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah. Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum kampung halamannya di Desa Gerinting, Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Secara terpisah, pihak rumah sakit menjelaskan dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga. Manajer Umum Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda Tanjung, Brebes, Supayanto mengatakan, dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga karena terlalu lelah. Mengenang semasa hidup Lord Rangga, pada tahun 2019 lalu, ia sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Sebelumnya, pria yang akrab dipanggil Lord Rangga pernah menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Republik Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2016. Sebagai Sekjen Sunda Empire, Rangga Susana ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Nasri Banks yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan Raden Ratnaningrum sebagai Kaisar Sunda Empire. Lord Rangga sempat menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Putih Republik Indonesia. Rangga tak memiliki darah Sunda, ia lahir di Brebes pada 12 September 1967 dengan nama asli Edi Raharjo. Walaupun kerap tampil mengenakan seragam militer, Rangga tak pernah mengenyam pendidikan kemiliteran dan ia lulus sekolah menengah pertanian. Sebelum ramai Sunda Empire, sang Sekjen Rangga Susana pernah menikah dengan ES atau Ratu, tetapi mereka kemudian bercerai. Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang batubara ilegal. Nampak Ismail Bolong mengenakan baju tahanan berwarna oranye bernomor 032. Adapun peran dari Ismail Bolong sendiri dalam kasus tersebut adalah sebagai pengatur jalannya pertambangan yang tidak memiliki izin usaha. Kabarnya Ismail Bolong menjabat sebagai komisaris PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ex-anggota Saintelkam Polresta Samarinda Ismail Bolong langsung ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri pada Rabu 7 Desember dini hari. Pengacara Ismail Bolong, Johannes Tobing, menjelaskan penahanan dilakukan penyidik usai melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 13 jam pada Selasa 6 Desember lalu. Johannes menjelaskan bahwa ada sekitar 62 pertanyaan penyidik kepada Ismail Bolong terkait tambang ilegal. Johannes mengaku sempat keberatan tentang penahanan terhadap kliennya, apalagi kliennya itu baru diperiksa sebanyak 1 kali. Namun, penyidik beralasan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, pihaknya sudah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Adapun penyidik mengungkapkan bahwa kebijakan ini adalah kewenangan penyidik. Selain Ismail Bolong, Bareskrim Polri juga menetapkan 2 tersangka lain. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Nurul Aziza pada Kamis 8 Desember 2022. Nurul Aziza mengatakan 2 tersangka lainnya yakni berinisial BP dan RP. Tersangka BP berperan sebagai penambang batubara tanpa izin atau ilegal. Sementara RP sebagai kuasa direktur PT EMP yang berperan mengatur operasional batubara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT tersebut. Sementara itu, Direktur Eksekutif SARA Institut Muhammad Wildan pun mengapresiasi langkah yang dilakukan Polri dalam upaya mengusut tuntas kasus tambang ilegal Ismail Bolong ini. Menurut Wildan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan membuka tabir di balik kasus Ismail Bolong tersebut. Wildan juga meyakini jika Polri bakal mengusut kasus tersebut dengan transparan dan cermat, sehingga bisa meluruskan asumsi-asumsi liar yang berkembang di masyarakat selama ini.
Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Sumbawa membeberkan terkait rencana pemekaran dapil. Pemekaran dapil ini mengacu pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan. 3 di antara prinsip itu adalah kesinambungan, kesetaraan nilai suara, dan proporsionalitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Galan Reski Waskita dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Terima kasih rekan Rima Anggi. Ya, saya Galan Reski Waskita melaporkan dari Sumbawa. KPUD Kabupaten Sumbawa saat ini memang memberikan 2 rancangan penataan dapil. Yang pertama adalah mengubah nama dapil. Yang pertama dari dapil 4 diubah menjadi dapil 5, kemudian dapil 5 diubah menjadi dapil 4. Tawaran kedua adalah terkait dengan pemekaran jumlah dapil. Nah, pemekaran jumlah dapil ini seperti yang disampaikan Rima tadi bahwa memang mengacu pada 7 poin utama, 3 diantaranya adalah proporsional, kemudian kesetaraan nilai, dan kesinambungan. Nah, berdasarkan wawancara yang kami lakukan bersama dengan komisioner KPU ya beberapa waktu lalu, dinyatakan bahwa saat ini KPU telah memberikan masa tenggang kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk turut bersuara terkait dengan rencana ini. Nah, adapun dapil yang hendak dimekarkan itu adalah dapil 2. Untuk diketahui teman-teman Tribuners dan Rima bahwa di Kabupaten Sumbawa sendiri ada 5 dapil ya. Dapil yang hendak dipecah ini adalah dapil 2 yang berkisar mulai dari Kecamatan Lapi, Kecamatan Lopok, kemudian Kecamatan Ropang dan Lantung, kemudian masuk juga wilayah Kecamatan Meyuhulu, Kecamatan Lenangguar sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Nah, dapil ini akan dipecah menjadi 2 sehingga jumlah dari dapil yang ada di kabupaten sendiri, Kabupaten Sumbawa sendiri akan menjadi 6 dapil. Nah, dapil pertama itu dihitung dari dapil dari Kecamatan Lapi hingga Ropang dan Lantung, kemudian 1 dapil lainnya adalah dari Kecamatan Meyuhulu sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Seperti itu. Baik, terima kasih laporannya rekan Galan Reski Waskita. Selamat bertugas kembali. Berikut kami sajikan wawancara dari Aryati, Komisioner KPU Sumbawa. Ya, jadi kalau di rancangan yang pertama dapil itu tidak berubah ya. Itu tidak berubah, jadi hanya penamaannya saja yang berubah. Dapil 4 jadi 5 gitu ya, dapil 5 sebelumnya itu jadi 4. Kemudian di rancangan kedua ada pemecahan dapil di Sumbawa 2 ya, di Sumbawa 2 yang sebelumnya Lapi, Lopok, Ropang, Lantung gitu ya. Itu kan sebelumnya satu kesatuan dengan Moyohulu, Lenangguar, kemudian Lunyuk sama Orang Telukan. Sebelumnya kan ini dapil 2. Nah, di rancangan kami yang kedua itu kami pecah jadi pecah 2 gitu ya. Jadi Lapi, Lopok. Ratusan warga antusias mengarak api obor Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-19 Sulawesi Tengah di Kota Luwu, Kabupaten Banggai pada Rabu 7 Desember 2022. Api obor tersebut dibawa dan diarak dari wilayah Kecamatan Toili Barat, Nuhon, Balantag, dan Baulemo. Porprov Sulteng rencananya dibuka pada tanggal 10 Desember 2022 mendatang. Dalam upacara pembukaan Porprov Sulteng ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Asnawi, reporter dari Tribun Palu. Silakan laporannya. Iya, baik. Memang rencananya pada tanggal 10 Desember tahun 2022 mendatang ini akan dibuka Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-9 ya, tahun 2022. Dan sebelumnya itu dilakukan arak api obor ya, atau pawai api obor yang datang dari berbagai kecamatan. Dan api tersebut diambil dari sumur gas yang ada di wilayah Kecamatan Toili Barat, dan 3 daerah lainnya itu api berasal dari
alat tradisional ya seperti batu dan kayu. Nah selanjutnya api ini masuk ke dalam Kota Luwuk untuk selanjutnya pada malam pembukaan Pekan Olahraga Provinsi nanti akan dinyalakan ya oleh tim yang kemudian sudah disiapkan oleh panitia setempat ya. Nah untuk Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kabupaten Banggai ini akan mempertandingkan 24 cabang olahraga yang diikuti oleh 13 kabupaten kota atau 13 kontingen yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, rencananya ya ini akan berlangsung pada tanggal 17 Desember ya. Namun sebelum pembukaan ada beberapa cabang olahraga yang sudah dipertandingkan, yaitu cabang olahraga sepak bola dan cabang olahraga balap motor. Terima. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham terbakar diduga karena korsleting pada Kamis 8 Desember 2022. Hal ini disampaikan Sugeng Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan. Api muncul dari area lantai 5 gedung Kemenkumham yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan sekira pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 26 unit mobil dan 130 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Tak berselang lama petugas berhasil memadamkan api. Tak ada korban tewas dalam insiden tersebut, namun ada 1 orang pegawai yang mengalami luka saat berupaya melakukan pemadaman api. Sugeng mengatakan semua pekerja yang ada di dalam gedung Kemenkumham mengevakuasi diri saat api belum membesar. Sementara Humas Kemenkumham Tubagus Erif menyebutkan adanya sejumlah barang milik negara yang ikut dilalap api. Menurutnya, lantai 5 gedung tersebut adalah kantor Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kantor Kekayaan Intelektual, dan Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Namun kebakaran secara spesifik terjadi di gudang penyimpanan berisi barang-barang milik negara yang lama tak terpakai. Ia juga menegaskan arsip-arsip penting milik negara masih aman dari bahaya kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 20 tahanan yang merupakan warga negara asing atau WNA dievakuasi. Arif mengatakan puluhan tahanan tersebut dievakuasi ke rumah detensi imigrasi yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Sekitar pukul 10.30 diketahui ada titik api muncul di gudang penyimpanan ya, kayak semacam barang-barang yang sudah lama sudah tidak terpakai disimpan dulu karena kita prosedur tidak bisa langsung digunakan dan tetap disimpan. Di situ mulai muncul titik api pukul 10.30, kemudian dicoba dipadamkan dengan alat pemadam api yang kita punya oleh petugas, sambil kemudian petugas itu menghubungi pemadam kebakaran. Jadi pada sekitar pukul 11 pemadam kebakaran sudah ada, kemudian mereka langsung mencoba tapi alhamdulillah dalam jangka waktu tidak lama api sudah bisa dipadamkan.
Seperti biasa, pegawai lain sudah melakukan aktivitasnya begitu ada informasi kebakaran semuanya bisa evakuasi. Publik sempat dikejutkan dengan sejumlah mahar Kaisang Pangarep yang akan diberikan kepada Erina Gudono sebesar Rp300.000. Ternyata di balik angka tersebut memiliki arti tersendiri bagi Kaisang Pangarep. Bukan soal nominal, melainkan angka tersebut menunjukkan bahwa Kaisang Erina sama-sama anak ketiga. Kaisang Pangarep menyebut jika Erina Gudono tak mempermasalahkan soal mahar yang ia berikan. Kendati demikian, Kaisang Pangarep tak hanya memberikan mahar uang senilai Rp300.000, adik Kahiyang Ayu itu juga telah menyiapkan tambahan mahar untuk Erina Gudono. Namun Kaisang Pangarep enggan membeberkan tambahan mahar tersebut. Sebagai informasi, Erina Gudono adalah anak ketiga dari 4 bersaudara buah hati pasangan Profesor Gudono dan Sofiatun Gudono. 2 kakak Erina Gudono bernama Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara adik Erina Gudono bernama Sania Gudono. Lalu untuk Kaisang Pangarep, dia merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi dan Iriana. Kaisang Pangarep memiliki 2 kakak, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kahiyang Ayu. Di sisi lain, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan kejutan spesial untuk Erina Gudono saat pesta pernikahannya pada Minggu 11 Desember 2022 mendatang. Sebab tanggal 11 saat resepsi digelar Erina Gudono ulang tahun. Kaisang mengatakan dirinya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Erina. Kendati demikian, Kaisang enggan membeberkan secara detail kado khusus apa yang sudah disiapkan olehnya. Diketahui jelang pernikahan, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk ijab kabul. Adik Gibran Raka Buming Raka tersebut sampai berlatih menghafal bacaan ijab kabul sejak 6 bulan lalu. Rencananya, Kaisang tak menggunakan bahasa Jawa saat melakukan ijab kabul. Kaisang bahkan sudah melakukan gladi akad pernikahan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo pada Sabtu 6 Desember. Adapun perwakilan keluarga Erina yang datang adalah 2 kakaknya, yakni Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara untuk perwakilan keluarga Presiden Joko Widodo diwakilkan lewat pengantin production. Majelis Hakim meragukan kesaksian Verdi Sambo saat dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Kuat Maruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal pada Rabu 7 Desember 2022. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menilai penuturan Verdi Sambo soal kronologi penembakan Brigadir J tak masuk akal, sebab pernyataan Sambo bertentangan dengan fakta-fakta dan keterangan dari saksi lain. Dalam keterangannya, Verdi Sambo mengatakan bahwa istrinya Putri Chandrawati sedang sakit seusai pulang dari Magelang. Menurut Hakim, hal ini bertentangan dengan bukti yang terlihat di CCTV rumah pribadinya di Saguling, Jakarta Selatan. Di mana dalam CCTV memperlihatkan Putri Chandrawati keadaan baik-baik saja, Hakim kemudian membeberkan hal yang tak masuk akal lain, yakni Sambo tak mengetahui dengan siapa Putri Chandrawati akan isolasi mandiri di rumah dinas Kadif Propam Duren 3. Menurut Hakim, tidak mungkin Verdi Sambo tidak tahu siapa saja yang akan mendampingi istrinya saat isolasi mandiri. Sementara RT Verdi Sambo Susi tak ikut isolasi seperti yang lain padahal sama-sama baru datang dari Magelang, Jawa Tengah. Kemudian Verdi Sambo mengaku hendak pergi ke rumah singgahnya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan untuk bersiap hendak bermain bulu tangkis. Ia mengatakan berniat meminta keterangan dari Brigadir J pada malam hari setelah melakukan kegiatan tersebut. Namun emosinya tersulut saat melihat Brigadir J di depan gerbang TKP Rumah Duren 3 Jakarta Selatan dan baru memutuskan untuk menemui sang ajudan. Rupanya hal ini berbeda dengan keterangan saksi dari Patwal serta ex-ajudan Verdi Sambo yakni Prayogi dan Azan Romer. Sebelumnya, Sambo membeberkan kronologi kejadian penembakan ajudannya almarhum Brigadir J. Adapun dalam keterangannya, Verdi Sambo mengaku sempat menghentikan Richard Eliezer alias Baradae untuk menembak. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo mengaku melakukan pembunuhan akibat perbuatan Brigadir J yang disebut telah meruda paksa istrinya Putri Chandrawati sehari sebelum di Magelang, Jawa Tengah. Setelah emosi mendengar cerita sang istri, Verdi Sambo ditemani ajudannya, Azan Romer hendak berangkat untuk berolahraga bulu tangkis. Namun ketika lewat di rumah dinas Duren 3 dan melihat Brigadir J, emosi tersulut hingga langsung memutuskan turun untuk mengkonfrontir Brigadir J.
Alih-alih mendapat penjelasan, Verdi Sambo justru merasa seperti ditantang oleh Brigadir J. Hal tersebut berbeda dengan kesaksian Baradae yang mengaku disuruh menembak. Namun Sambo menyebut hanya meminta bawahannya tersebut untuk menghajar Brigadir J. Ia juga sempat lupa mengenai detail kejadian dan hanya ingat sempat mengatai Brigadir J kurang ajar. Verdi Sambo ketika itu mengaku terkejut melihat Brigadir J jatuh berlumuran darah. Ia pun panik dan mendapat ide untuk menyusun skenario tembak-menembak agar dapat menutupi kejadian tersebut. Terdakwa Verdi Sambo akhirnya buka suara soal kronologi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati meski hingga saat ini belum ditemukan cukup bukti dan saksi. Hal ini disampaikan Verdi Sambo dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J pada Rabu 7 Desember 2022. Ia mengungkap pembicaraannya dengan sang istri Putri Chandrawati soal perilaku Brigadir J yang berujung pada pembunuhan sang ajudan. Verdi Sambo menceritakan awalnya Putri pulang ke rumah Saguling dari Magelang pada 8 Juli atau tepat beberapa jam sebelum peristiwa penembakan. Saat itu Sambo mengonfirmasi kepada Putri terkait apa yang sudah diceritakan sebelumnya melalui sambungan telepon. Dalam cerita itu Putri tiba-tiba terbangun saat istirahat di rumah Magelang. Pasalnya Putri melihat Brigadir J sudah di hadapannya. Seusai itu, kata Verdi Sambo, Brigadir J langsung melecehkan Putri dengan tindakan pengancaman terlebih dahulu. Bahkan dalam alibinya, Verdi Sambo, Putri Chandrawati sempat dihempaskan oleh Brigadir Yosua. Mendengar keterangan dari Putri Chandrawati, Verdi Sambo mengaku tidak terima dengan perlakuan dari Yosua. Ia mengaku sampai tak bisa berkata-kata mendengar penuturan dan tangisan Putri. Dari situ, Verdi Sambo mengaku sangat emosi dan kehilangan akal sehat sehingga merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Ia menilai apa yang dilakukan Brigadir J telah mencoreng harkat dan martabat keluarganya, terlebih dia merupakan Jenderal Polisi Bintang 2. Di sisi lain, pengacara Verdi Sambo Arman Hanis merasa kecewa dengan sidang lanjutan kliennya di PN Jakarta Selatan. Bahkan dengan beberapa kali persidangan lagi, dirinya sudah tak banyak berharap. Menurut Arman, dirinya menilai segera diputuskan saja jalannya persidangan tidak perlu diperpanjang. Arman sebagai kuasa hukum mantan Kadipropam Polri Verdi Sambo menolak dikatakan menyerah dalam persidangan. Menurutnya masih ada pengadilan tinggi dan kasasi. Harusnya dalam pertimbangan putusannya lah dia menyampaikan seperti itu. Inilah yang saya bilang, saya tidak berharap banyak dalam persidangan ini. Melihat 2-3 kali persidangan ini, saya sudah tidak berharap banyak. Artinya Bapak kesalahan dari hakimnya. Saya tidak menyampaikan hakim salah atau apa. Tapi kalau hakim sudah menyimpulkan seperti itu, saya tidak berharap banyak. Bahwa kita akan berusaha mengungkap fakta yang sebenarnya. Tadi saya dengar, saya keluar setelah melihat Pak Sambo sudah menjelaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia perbuat, dia akui. Itu kita semua sama-sama dengar. Tetapi masih tetap, oh ini kalian. Yang dipercaya siapa? Apakah Eliezer, ini ya, apakah Eliezer yang harus dipercaya bahwa dia disematkan justice kolaborator harus dipercaya? Artinya Pak Arman melihat hakim sudah memihak di sini. Ya, sama-sama kita bisa melihat, bukan saya aja. Pak, tapi saya ingin tanggapan tegas soal sebutan hakim bahwa Pak Sambo sudah berbohong soal senjata. Ya itulah yang saya bilang, itu kan menyimpulkan. Atau BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut polisi menjadi sasaran kelompok teroris karena dianggap sebagai ancaman. Hal ini disampaikan Boy Rafli Amar menyusul kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Menurutnya, para pelaku terorisme kerap menjadikan pihak kepolisian sebagai target balas dendam. Sebab polisi dianggap sosok yang selalu menggagalkan misi para teroris saat melancarkan aksinya. Boy menjelaskan teroris sudah tahu bahwa yang menggagalkan misi adalah aparat penegak hukum. Ia pun menyayangkan aksi para teroris tersebut, terlebih ada seseorang yang gugur dalam aksi tersebut. Kini pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, termasuk kelompok-kelompok yang terlibat dalam jaringan tersebut.
Lanjut Boy, bahwa tak semua narapidana terorisme menerima program deradikalisasi. Menurut catatan BNPT, kata dia ada sekitar 1.290 narapidana terorisme yang telah mengikuti program deradikalisasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 8% menjadi residivis atau kembali melakukan tindakan terorisme. Program deradikalisasi, kata dia, tidak diterima begitu saja oleh para terpidana terorisme. Meski kejahatan yang dilakukan oleh mereka merupakan kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Terkait Agus Suyatno, bom pelaku bunuh diri di Polsek Astana Anyar, ia mengaku jika Agus merupakan residivis narapidana terorisme yang pernah dihukum penjara selama 4 tahun akibat serangan teror bom panci di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Pihaknya akan meningkatkan kerjasama dengan sistem monitoring melibatkan aparatur pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat. Diketahui Agus Suyatno, pelaku teror bom di Polsek Astana Anyar, merupakan ex-napi terorisme yang masih dalam status merah. Terkait status merah yang masih melekat kepada Agus sebagai ex-napitor, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhaindra mengatakan status merah ini diberikan kepada ex-napiter yang menolak program deradikalisasi. Pelaku, kata dia, sudah keras terdoktrin kelompok radikal sehingga menolak semua upaya deradikalisasi. Menghadapi ex-napiter yang seperti itu, pihaknya bersama intelijen melakukan monitoring dan deteksi kepada ex-napiter yang masih merah. Ia mengklaim pendampingan dan monitoring terhadap ex-napiter status merah dilakukan secara 24 jam. Faktanya, masih ada napiter yang leluasa melakukan aksi teror seperti yang dilakukan Agus di Polsek Astana Anyar kemarin. Aibda Sofyan, korban tewas akibat bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penghargaan ini disampaikan Kapolri melalui Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Berdasarkan surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 7 Desember 2022, almarhum Sofyan mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Aibda menjadi Aibtu Anumerta. Ramadan menyatakan peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan gugurnya satu polisi membuat Polri sangat berduka. Pada sela-sela konferensi pers, ia turut mengajak segenap masyarakat untuk sejenak menundukkan kepala mendoakan almarhum Aibtu Anumerta Sofyan yang gugur. Diketahui Aibda Sofyan menjadi korban peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022. Aibda Sofyan ternyata sempat melakukan aksi heroik. Aibda Sofyan sempat menggandeng pelaku yang nekat memaksa masuk ke area Polsek Astana Anyar. Kini atas aksi heroiknya Aibda Sofyan mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Informasi terkait aksi heroik pada Aibda Sofyan ini disampaikan oleh Kasat Binmas Polrestabes Bandung, AKBP Sutorih. Sutori menerangkan kala itu jajaran Polsek Astana Anyar tengah menggelar apel pagi. Kemudian datanglah pelaku yang memaksa masuk area Polsek meski pintu gerbang sudah ditutup. Aibda Sofyan kemudian menghalangi pelaku agar tidak masuk. Namun keduanya sempat bersitegang, bahkan Aibda Sofyan mendapat ancaman dari pelaku yang membawa senjata tajam. Saat terjadi ledakan, almarhum sempat mundur, namun lantaran cukup dahsyat, Aibda Sofyan juga tak luput terkena material. Sutori mengatakan Aibda Sofyan dianggap sebagai pahlawan karena berusaha melindungi para anggota polisi lain dari peristiwa ledakan itu. Atas jasanya, Aibda Sofyan yang gugur saat bertugas mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Sementara dari lokasi kejadian, polisi mengamankan 23 barang bukti. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yani Sudarto menjelaskan barang bukti yang diamankan tersebut antara lain serpihan bom panci yang telah diasposal, sepeda motor pelaku, sejumlah kertas dan selebaran yang menempel pada sepeda motor pelaku, serta beberapa digital video recorder dari CCTV yang ada di lokasi. Sementara itu, Dansat Brimopolda Jawa Barat Kombes Pol Yuri Karsono mengatakan,
Jenis bom yang digunakan oleh pelaku adalah bom rakitan dalam bentuk panci. Adapun terkait ukuran daya ledak dari jenis bom rakitan yang digunakan pelaku tersebut, saat ini tim penjinak bom dari Korps Brimob dan Satbrimob Polda Jawa Barat serta Puslap 4 tengah mengkaji dan mendalaminya. Sebagai informasi, pelaku bom bunuh diri diketahui membawa 2 bom. Bom pertama dimasukkan dalam ransel yang dibawa di punggung pelaku. Sementara bom kedua dibawa pada bagian dada, namun dalam peristiwa Rabu kemarin hanya 1 bom yang meledak, yakni bom pada bagian punggung pelaku atau bom di dalam ransel. Sedangkan saat meledak, bom yang dilekatkan di bagian dada pelaku terpental. Dalam peristiwa ini 11 orang menjadi korban, sebanyak 10 korban mengalami luka dan 1 korban yang merupakan anggota polisi meninggal dunia. Sebanyak 18 orang saksi diperiksa atas kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Dari jumlah tersebut, ada 6 anggota Polsek Astana Anyar, 9 orang dari masyarakat, serta 3 keluarga pelaku. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada Kamis 8 Desember 2022. Ramadan mengatakan pemeriksaan kepada 3 anggota keluarga tersebut untuk mendalami apakah ada keterlibatan soal kasus bom bunuh diri yang dilakukan Agus Muslim. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penelusuran polisi, pelaku diketahui bernama Agus Suyatno alias Agus Muslim. Agus merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo, Jawa Barat. Menurut Kapolri, pelaku sebelumnya menjalani masa tahanan selama 4 tahun di Nusa Kambangan. Agus Suyatno kemudian bebas dari penjara pada bulan September 2021 lalu. Agus Muslim, kata Listio, terafiliasi sebagai anggota Jamaah Ansarud Daulat atau JAD Jawa Barat. Sementara itu, Komnas HAM meminta agar pemerintah bisa mengusut tuntas kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ketua Komnas HAM Adnika Nova Sigiro mengatakan, pengusutan secara tuntas kasus tersebut bisa mencegah peristiwa serupa terulang di masa depan. Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah melakukan penanganan medis kepada para korban bom bunuh diri tersebut. Kemudian, Adnika mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum dan proses kasus tersebut. Komnas HAM juga mengutuk keras perbuatan bom bunuh diri yang terjadi di Astana Anyar. Tak hanya Komnas HAM, Majelis Ulama Indonesia juga mengecam aksi bom bunuh diri ini. Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah Kyai Haji M. Khalil Nafis menjelaskan bahwa Islam tak mengajarkan untuk melakukan aksi terorisme. Hal tersebut juga telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Pihaknya pun menyarankan BNPT dan Densus 88 meningkatkan kewaspadaan dan mengatasi aksi-aksi terorisme. Ia juga mengajak masyarakat agar tak memberikan stigma buruk kepada agama hanya karena oknum yang melakukan teror. Kepergian Lord Rangga menyisakan duka bagi orang terdekat termasuk keluarga besar. Lord Rangga menghembuskan nafas terakhir di Brebes, Jawa Tengah pada Rabu 7 Desember 2022. Sebelumnya, Lord Rangga mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung. Pemilik nama Edi Raharjo ini ternyata memiliki penyakit yang sudah diderita cukup lama. Kakak kandung Lord Rangga, Cayu Nurhemah, mengatakan bahwa almarhum mengidap penyakit paru-paru. Penyakit tersebut sudah diidap sejak beberapa tahun yang lalu. Almarhum kerap mengeluh sakit dan sempat muntah darah. Meski begitu, belum diketahui apakah penyakit paru-paru yang diderita Lord Rangga merupakan penyebab utama kematian pria yang pernah bikin geger publik Indonesia tersebut. Sementara kedatangan jenazah Kyai Ajeng Rangga Sasana disambut pecah tangis keluarga di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah.
Sebelumnya, jenazah Lord Rangga disemayamkan terlebih dahulu di rumah istrinya di Desa Negla, Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah. Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum kampung halamannya di Desa Gerinting, Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Secara terpisah, pihak rumah sakit menjelaskan dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga. Manajer Umum Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda Tanjung, Brebes, Supayanto mengatakan, dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga karena terlalu lelah. Mengenang semasa hidup Lord Rangga, pada tahun 2019 lalu ia sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Sebelumnya, pria yang akrab dipanggil Lord Rangga pernah menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Republik Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2016. Sebagai Sekjen Sunda Empire, Rangga Susana ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Nasri Banks yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan Raden Ratnaningsrum sebagai Kaisar Sunda Empire. Lord Rangga sempat menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Putih Republik Indonesia. Rangga tak memiliki darah Sunda. Ia lahir di Brebes pada 12 September 1967 dengan nama asli Edi Raharjo. Walaupun kerap tampil mengenakan seragam militer, Rangga tak pernah mengenyam pendidikan kemiliteran dan ia lulus sekolah menengah pertanian. Sebelum ramai Sunda Empire, sang Sekjen Rangga Susana pernah menikah dengan ES atau Ratu, tetapi mereka kemudian bercerai. Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang batubara ilegal. Nampak Ismail Bolong mengenakan baju tahanan berwarna oranye bernomor 032. Adapun peran dari Ismail Bolong sendiri dalam kasus tersebut adalah sebagai pengatur jalannya pertambangan yang tidak memiliki izin usaha. Kabarnya Ismail Bolong menjabat sebagai komisaris PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ex-anggota Saintelkam Polresta Samarinda Ismail Bolong langsung ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri pada Rabu 7 Desember dini hari. Pengacara Ismail Bolong, Johannes Tobing, menjelaskan penahanan dilakukan penyidik usai melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 13 jam pada Selasa 6 Desember lalu. Johannes menjelaskan bahwa ada sekitar 62 pertanyaan penyidik kepada Ismail Bolong terkait tambang ilegal. Johannes mengaku sempat keberatan tentang penahanan terhadap kliennya, apalagi kliennya itu baru diperiksa sebanyak 1 kali. Namun, penyidik beralasan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, pihaknya sudah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Adapun penyidik mengungkapkan bahwa kebijakan ini adalah kewenangan penyidik. Selain Ismail Bolong, Bareskrim Polri juga menetapkan 2 tersangka lain. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Nurul Aziza pada Kamis 8 Desember 2022. Nurul Aziza mengatakan 2 tersangka lainnya yakni berinisial BP dan RP. Tersangka BP berperan sebagai penambang batubara tanpa izin atau ilegal. Sementara RP sebagai kuasa direktur PT EMP yang berperan mengatur operasional batubara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT tersebut. Sementara itu, Direktur Eksekutif SARA Institut Muhammad Wildan pun mengapresiasi langkah yang dilakukan Polri dalam upaya mengusut tuntas kasus tambang ilegal Ismail Bolong ini. Menurut Wildan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan membuka tabir di balik kasus Ismail Bolong tersebut. Wildan juga meyakini jika Polri bakal mengusut kasus tersebut dengan transparan dan cermat, sehingga bisa meluruskan asumsi-asumsi liar yang berkembang di masyarakat selama ini. Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Sumbawa membeberkan terkait rencana pemekaran dapil. Pemekaran dapil ini mengacu pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan.
Tiga di antara prinsip itu adalah kesinambungan, kesetaraan nilai suara, dan proporsionalitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Galan Reski Waskita dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Terima kasih rekan Rima Anggi, ya, saya Galan Reski Waskita melaporkan dari Sumbawa. KPUD Kabupaten Sumbawa saat ini memang memberikan dua rancangan penataan dapil. Yang pertama adalah mengubah nama dapil. Yang pertama dari dapil 4 diubah menjadi dapil 5, kemudian dapil 5 diubah menjadi dapil 4. Tawaran kedua adalah terkait dengan pemekaran jumlah dapil. Nah, pemekaran jumlah dapil ini seperti yang disampaikan Rima tadi bahwa memang mengacu pada 7 poin utama, 3 diantaranya adalah proporsional, kemudian kesetaraan nilai, dan kesinambungan. Nah, berdasarkan wawancara yang kami lakukan bersama dengan komisioner KPU, ya, beberapa waktu lalu, dinyatakan bahwa saat ini KPU telah memberikan masa tenggang kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk turut bersuara terkait dengan rencana ini. Nah, adapun dapil yang hendak dimekarkan itu adalah dapil 2. Untuk diketahui teman-teman Tribuners dan Rima bahwa di Kabupaten Sumbawa sendiri ada 5 dapil, ya. Dapil yang hendak dipecah ini adalah dapil 2 yang berkisar mulai dari Kecamatan Lapi, Kecamatan Lopok, kemudian Kecamatan Ropang dan Lantung, kemudian masuk juga wilayah Kecamatan Meyuhulu, Kecamatan Nangguar sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Nah, dapil ini akan dipecah menjadi 2 sehingga jumlah dari dapil yang ada di kabupaten sendiri, Kabupaten Sumbawa sendiri akan menjadi 6 dapil. Nah, dapil pertama itu dihitung dari dapil dari Kecamatan Lapi hingga Ropang dan Lantung, kemudian satu dapil lainnya adalah dari Kecamatan Mihulu sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Seperti itu. Baik, terima kasih laporannya rekan Galan Reski Waskita. Selamat bertugas kembali. Berikut kami sajikan wawancara dari Aryati, Komisioner KPU Sumbawa. Ya, jadi kalau di rancangan yang pertama, dapil itu tidak berubah ya. Itu tidak berubah, jadi hanya penamaannya saja yang berubah. Dapil 4 jadi 5 gitu ya, dapil 5 sebelumnya itu jadi 4. Kemudian di rancangan kedua ada pemecahan dapil di Sumbawa 2 ya, di Sumbawa 2 yang sebelumnya Lapi, Lopok, Ropang, Lantung gitu ya. Itu kan sebelumnya satu kesatuan dengan Moyohulu, Lenangguar, kemudian Lunyuk sama Orang Telu. Kan sebelumnya kan ini dapil 2. Nah, di rancangan kami yang kedua itu kami pecah jadi pecah 2 gitu ya. Jadi Lapi, Lopok. Ratusan warga antusias mengarak apel obor Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-19 Sulawesi Tengah di Kota Luwu, Kabupaten Banggai pada Rabu 7 Desember 2022. Apel obor tersebut dibawa dan diarak dari wilayah Kecamatan Toili Barat, Nuhon, Balantag, dan Baulemo. Porprov Sulteng rencananya dibuka pada tanggal 10 Desember 2022 mendatang. Dalam upacara pembukaan Porprov Sulteng ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Asnawi, reporter dari Tribun Palu. Silakan laporannya. Ya, baik. Memang rencananya pada tanggal 10 Desember tahun 2022 mendatang ini akan dibuka Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-9 ya, tahun 2022. Dan sebelumnya itu dilakukan arak api obor ya, atau pawai api obor yang datang dari berbagai kecamatan. Dan api tersebut diambil dari sumur gas yang ada di wilayah Kecamatan Toili Barat, dan 3 daerah lainnya itu api berasal dari alat tradisional ya, seperti batu dan kayu. Nah, selanjutnya api ini dibawa
masuk ke dalam Kota Luwuk. Untuk selanjutnya pada malam pembukaan Pekan Olahraga Provinsi nanti akan dinyalakan ya oleh tim yang kemudian sudah disiapkan oleh panitia setempat ya. Nah, untuk Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kabupaten Banggai, ini akan mempertandingkan 24 cabang olahraga yang diikuti oleh 13 kabupaten kota atau 13 kontingen yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, rencananya ya, ini akan berlangsung pada tanggal 17 Desember ya. Namun sebelum pembukaan ada beberapa cabang olahraga yang sudah dipertandingkan, yaitu cabang olahraga sepak bola dan cabang olahraga balap motor. Terima. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham, Kemenkumham terbakar diduga karena korsleting pada Kamis 8 Desember 2022. Hal ini disampaikan Sugeng Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan. Api muncul dari area lantai 5 gedung Kemenkumham yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan sekira pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 26 unit mobil dan 130 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Tak berselang lama petugas berhasil memadamkan api. Tak ada korban tewas dalam insiden tersebut, namun ada satu orang pegawai yang mengalami luka saat berupaya melakukan pemadaman api. Sugeng mengatakan semua pekerja yang ada di dalam gedung Kemenkumham mengevakuasi diri saat api belum membesar. Sementara Humas Kemenkumham Tubagus Erif menyebutkan adanya sejumlah barang milik negara yang ikut dilalap api. Menurutnya, lantai 5 gedung tersebut adalah kantor Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kantor Kekayaan Intelektual, dan Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Namun kebakaran secara spesifik terjadi di gudang penyimpanan berisi barang-barang milik negara yang lama tak terpakai. Ia juga menegaskan arsip-arsip penting milik negara masih aman dari bahaya kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 20 tahanan yang merupakan warga negara asing atau WNA dievakuasi. Arif mengatakan puluhan tahanan tersebut dievakuasi ke rumah detensi imigrasi yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Sekitar pukul 10.30 diketahui ada titik api muncul di gudang penyimpanan ya, kayak semacam barang-barang yang sudah lama sudah tidak terpakai disimpan dulu karena kita tersebut tidak bisa langsung dimusnahkan dan tetap disimpan. Nah, di situ mulai muncul titik api pukul 10.30, kemudian dicoba dipadamkan dengan pemadam api yang kita punya oleh petugas, sambil kemudian petugas itu menghubungi pemadam kebakaran. Jadi pada pukul 11, sekitar pukul 11 pemadam kebakaran sudah ada, kemudian mereka langsung mencoba untuk tapi alhamdulillah dalam jangka waktu tidak lama api sudah bisa dipadamkan. Seperti biasa
pegawai lain sudah melakukan aktivitas dasar, begitu ada informasi kebakaran semuanya bisa dievakuasi. Publik sempat dikejutkan dengan sejumlah mahar Kaisang Pangarep yang akan diberikan kepada Erina Gudono sebesar Rp300.000. Ternyata di balik angka tersebut memiliki arti tersendiri bagi Kaisang Pangarep. Bukan soal nominal, melainkan angka tersebut menunjukkan bahwa Kaisang Erina sama-sama anak ketiga. Kaisang Pangarep menyebut jika Erina Gudono tak mempermasalahkan soal mahar yang ia berikan. Kendati demikian, Kaisang Pangarep tak hanya memberikan mahar uang senilai Rp300.000, adik Kahiyang Ayu itu juga telah menyiapkan tambahan mahar untuk Erina Gudono. Namun Kaisang Pangarep enggan membeberkan tambahan mahar tersebut. Sebagai informasi, Erina Gudono adalah anak ketiga dari 4 bersaudara buah hati pasangan Profesor Gudono dan Sofiatun Gudono. Dua kakak Erina Gudono bernama Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara adik Erina Gudono bernama Sania Gudono. Lalu untuk Kaisang Pangarep, dia merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi dan Iriana. Kaisang Pangarep memiliki 2 kakak, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kahiyang Ayu. Di sisi lain, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan kejutan spesial untuk Erina Gudono saat pesta pernikahannya pada Minggu 11 Desember 2022 mendatang. Sebab tanggal 11 saat resepsi digelar Erina Gudono ulang tahun. Kaisang mengatakan dirinya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Erina. Kendati demikian, Kaisang enggan membeberkan secara detail kado khusus apa yang sudah disiapkan olehnya. Diketahui jelang pernikahan, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk ijab kabul. Adik Gibran Raka Buming Raka tersebut sampai berlatih menghafal bacaan ijab kabul sejak 6 bulan lalu. Rencananya, Kaisang tak menggunakan bahasa Jawa saat melakukan ijab kabul. Kaisang bahkan sudah melakukan gladi akad pernikahan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo pada Sabtu 6 Desember. Adapun perwakilan keluarga Erina yang datang adalah 2 kakaknya, yakni Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara untuk perwakilan keluarga Presiden Joko Widodo diwakilkan lewat pengantin production. Majelis Hakim meragukan kesaksian Verdi Sambo saat dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Kuat Maruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal pada Rabu 7 Desember 2022. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menilai penuturan Verdi Sambo soal kronologi penembakan Brigadir J tak masuk akal, sebab pernyataan Sambo bertentangan dengan fakta-fakta dan keterangan dari saksi lain. Dalam keterangannya, Verdi Sambo mengatakan bahwa istrinya Putri Chandrawati sedang sakit seusai pulang dari Magelang. Menurut Hakim, hal ini bertentangan dengan bukti yang terlihat di CCTV rumah pribadinya di Saguling, Jakarta Selatan. Di mana dalam CCTV memperlihatkan Putri Chandrawati keadaan baik-baik saja, Hakim kemudian membeberkan hal yang tak masuk akal lain, yakni Sambo tak mengetahui dengan siapa Putri Chandrawati akan isolasi mandiri di rumah dinas Kadif Propam Duren 3. Menurut Hakim, tidak mungkin Verdi Sambo tidak tahu siapa saja yang akan mendampingi istrinya saat isolasi mandiri. Sementara RT Verdi Sambo Susi tak ikut isolasi seperti yang lain padahal sama-sama baru datang dari Magelang, Jawa Tengah. Kemudian Verdi Sambo mengaku hendak pergi ke rumah singgahnya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan untuk bersiap hendak bermain bulu tangkis. Ia mengatakan berniat meminta keterangan dari Brigadir J pada malam hari setelah melakukan kegiatan tersebut. Namun emosinya tersulut saat melihat Brigadir J di depan gerbang TKP Rumah Duren 3 Jakarta Selatan dan baru memutuskan untuk menemui sang ajudan. Rupanya hal ini berbeda dengan keterangan saksi dari Patwal serta ex-ajudan Verdi Sambo yakni Prayogi dan Azan Romer. Sebelumnya, Sambo membeberkan kronologi kejadian penembakan ajudannya almarhum Brigadir J. Adapun dalam keterangannya, Verdi Sambo mengaku sempat menghentikan Richard Eliezer alias Baradae untuk menembak. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo mengaku melakukan pembunuhan akibat perbuatan Brigadir J yang disebut telah meruda paksa istrinya Putri Chandrawati sehari sebelum di Magelang, Jawa Tengah. Setelah emosi mendengar cerita sang istri, Verdi Sambo ditemani ajudannya, Azan Romer hendak berangkat untuk berolahraga bulu tangkis. Namun ketika lewat di rumah dinas Duren 3 dan melihat Brigadir J, emosi tersulut hingga langsung memutuskan turun untuk mengkonfrontir Brigadir J.
Alih-alih mendapat penjelasan, Verdi Sambo justru merasa seperti ditantang oleh Brigadir J. Hal tersebut berbeda dengan kesaksian Baradae yang mengaku disuruh menembak. Namun Sambo menyebut hanya meminta bawahannya tersebut untuk menghajar Brigadir J. Ia juga sempat lupa mengenai detail kejadian dan hanya ingat sempat mengatai Brigadir J kurang ajar. Verdi Sambo ketika itu mengaku terkejut melihat Brigadir J jatuh berlumuran darah. Ia pun panik dan mendapat ide untuk menyusun skenario tembak-menembak agar dapat menutupi kejadian tersebut. Terdakwa Verdi Sambo akhirnya buka suara soal kronologi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati meski hingga saat ini belum ditemukan cukup bukti dan saksi. Hal ini disampaikan Verdi Sambo dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J pada Rabu 7 Desember 2022. Ia mengungkap pembicaraannya dengan sang istri Putri Chandrawati soal perilaku Brigadir J yang berujung pada pembunuhan sang ajudan. Verdi Sambo menceritakan awalnya Putri pulang ke rumah Saguling dari Magelang pada 8 Juli atau tepat beberapa jam sebelum peristiwa penembakan. Saat itu Sambo mengonfirmasi kepada Putri terkait apa yang sudah diceritakan sebelumnya melalui sambungan telepon. Dalam cerita itu Putri tiba-tiba terbangun saat istirahat di rumah Magelang. Pasalnya Putri melihat Brigadir J sudah di hadapannya. Seusai itu, kata Verdi Sambo, Brigadir J langsung melecehkan Putri dengan tindakan pengancaman terlebih dahulu. Bahkan dalam alibinya, Verdi Sambo, Putri Chandrawati sempat dihempaskan oleh Brigadir Yosua. Mendengar keterangan dari Putri Chandrawati, Verdi Sambo mengaku tidak terima dengan perlakuan dari Yosua. Ia mengaku sampai tak bisa berkata-kata mendengar penuturan dan tangisan Putri. Dari situ, Verdi Sambo mengaku sangat emosi dan kehilangan akal sehat sehingga merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Ia menilai apa yang dilakukan Brigadir J telah mencoreng harkat dan martabat keluarganya, terlebih dia merupakan Jenderal Polisi Bintang 2. Di sisi lain, pengacara Verdi Sambo Arman Hanis merasa kecewa dengan sidang lanjutan kliennya di PN Jakarta Selatan. Bahkan dengan beberapa kali persidangan lagi, dirinya sudah tak banyak berharap. Menurut Arman, dirinya menilai segera diputuskan saja jalannya persidangan tidak perlu diperpanjang. Arman sebagai kuasa hukum mantan Kadipropam Polri Verdi Sambo menolak dikatakan menyerah dalam persidangan. Menurutnya masih ada pengadilan tinggi dan kasasi. Harusnya dalam pertimbangan putusannya lah dia menyampaikan seperti itu. Inilah yang saya bilang, saya tidak berharap banyak dalam persidangan ini. Melihat 2-3 kali persidangan ini, saya sudah tidak berharap banyak. Artinya pembuktian bukan salah dari hakimnya. Saya tidak menyampaikan hakim salah atau apa. Tapi kalau hakim sudah menyimpulkan seperti itu, saya tidak berharap banyak. Bahwa kita akan berusaha mengungkap fakta yang sebenarnya. Tadi saya dengar, saya keluar setelah melihat Pak Sambo sudah menjelaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia perbuat, dia akui. Itu kita semua sama-sama dengar. Tetapi masih tetap, oh ini kalian. Yang dipercaya siapa? Apakah Eliezer, ini ya, apakah Eliezer yang harus dipercaya bahwa dia disematkan justice kolaborator harus dipercaya? Artinya Pak Arman melihat hakim sudah memihak di sini. Ya, sama-sama kita bisa melihat, bukan saya aja. Pak, tapi saya ingin tanggapan tegas soal sebutan hakim bahwa Pak Sambo sudah berbohong soal senjata. Ya itulah yang saya bilang, itu kan menyimpulkan. Atau BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut polisi menjadi sasaran kelompok teroris karena dianggap sebagai ancaman. Hal ini disampaikan Boy Rafli Amar menyusul kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Menurutnya, para pelaku terorisme kerap menjadikan pihak kepolisian sebagai target balas dendam. Sebab polisi dianggap sosok yang selalu menggagalkan misi para teroris saat melancarkan aksinya. Boy menjelaskan teroris sudah tahu bahwa yang menggagalkan misi adalah aparat penegak hukum. Ia pun menyayangkan aksi para teroris tersebut, terlebih ada seseorang yang gugur dalam aksi tersebut. Kini pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, termasuk kelompok-kelompok yang terlibat dalam jaringan tersebut.
Lanjut Boy, bahwa tak semua narapidana terorisme menerima program deradikalisasi. Menurut catatan BNPT, kata dia ada sekitar 1.290 narapidana terorisme yang telah mengikuti program deradikalisasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 8% menjadi residivis atau kembali melakukan tindakan terorisme. Program deradikalisasi, kata dia, tidak diterima begitu saja oleh para terpidana terorisme. Meski mayoritas narapidana terorisme mau berikrar setia kepada NKRI, ia tak memungkiri masih ada narapidana yang masih menolak. Ia mengakui BNPT tidak dapat bekerja sendiri dalam mederadikalisasi terpidana terorisme. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh mereka merupakan kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Terkait Agus Suyatno, bom pelaku bunuh diri di Polsek Astana Anyar, ia mengaku jika Agus merupakan residivis narapidana terorisme yang pernah dihukum penjara selama 4 tahun akibat serangan teror bom panci di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Pihaknya akan meningkatkan kerjasama dengan sistem monitoring melibatkan aparatur pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat. Diketahui Agus Suyatno, pelaku teror bom di Polsek Astana Anyar, merupakan ex-napi terorisme yang masih dalam status merah. Terkait status merah yang masih melekat kepada Agus sebagai ex-napitor, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhaindra mengatakan status merah ini diberikan kepada ex-napiter yang menolak program deradikalisasi. Pelaku, kata dia, sudah keras terdoktrin kelompok radikal sehingga menolak semua upaya deradikalisasi. Menghadapi ex-napiter yang seperti itu, pihaknya bersama intelijen melakukan monitoring dan deteksi kepada ex-napiter yang masih merah. Ia mengklaim pendampingan dan monitoring terhadap ex-napiter status merah dilakukan secara 24 jam. Faktanya, masih ada napiter yang leluasa melakukan aksi teror seperti yang dilakukan Agus di Polsek Astana Anyar kemarin. Aibda Sofyan, korban tewas akibat bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penghargaan ini disampaikan Kapolri melalui Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Berdasarkan surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 7 Desember 2022, almarhum Sofyan mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Aibda menjadi Aibtu Anumerta. Ramadan menyatakan peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan gugurnya satu polisi membuat Polri sangat berduka. Pada sela-sela konferensi pers, ia turut mengajak segenap masyarakat untuk sejenak menundukkan kepala mendoakan almarhum Aibtu Anumerta Sofyan yang gugur. Diketahui Aibda Sofyan menjadi korban peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022. Aibda Sofyan ternyata sempat melakukan aksi heroik. Aibda Sofyan sempat menggandeng pelaku yang nekat memaksa masuk ke area Polsek Astana Anyar. Kini atas aksi heroiknya Aibda Sofyan mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Informasi terkait aksi heroik pada Aibda Sofyan ini disampaikan oleh Kasat Binmas Polrestabes Bandung, AKBP Sutorih. Sutori menerangkan kala itu jajaran Polsek Astana Anyar tengah menggelar apel pagi. Kemudian datanglah pelaku yang memaksa masuk area Polsek meski pintu gerbang sudah ditutup. Aibda Sofyan kemudian menghalangi pelaku agar tidak masuk. Namun keduanya sempat bersitegang, bahkan Aibda Sofyan mendapat ancaman dari pelaku yang membawa senjata tajam. Saat terjadi ledakan, almarhum sempat mundur, namun lantaran cukup dahsyat, Aibda Sofyan juga tak luput terkena material. Sutori mengatakan Aibda Sofyan dianggap sebagai pahlawan karena berusaha melindungi para anggota polisi lain dari peristiwa ledakan itu. Atas jasanya, Aibda Sofyan yang gugur saat bertugas mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Sementara dari lokasi kejadian, polisi mengamankan 23 barang bukti. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yani Sudarto menjelaskan barang bukti yang diamankan tersebut antara lain serpihan bom panci yang telah diasposal,
sepeda motor pelaku, sejumlah kertas dan selebaran yang menempel pada sepeda motor pelaku, serta beberapa digital video recorder dari CCTV yang ada di lokasi. Sementara itu, Dansat Brimopolda Jawa Barat Kombes Pol Yuri Karsono mengatakan, jenis bom yang digunakan oleh pelaku adalah bom rakitan dalam bentuk panci. Adapun terkait ukuran daya ledak dari jenis bom rakitan yang digunakan pelaku tersebut, saat ini tim penjinak bom dari Korps Brimob dan Sat Brimob Polda Jawa Barat serta Puslap 4 tengah mengkaji dan mendalaminya. Sebagai informasi, pelaku bom bunuh diri diketahui membawa 2 bom. Bom pertama dimasukkan dalam ransel yang dibawa di punggung pelaku. Sementara bom kedua dibawa pada bagian dada. Namun dalam peristiwa Rabu kemarin hanya 1 bom yang meledak, yakni bom pada bagian punggung pelaku atau bom di dalam ransel. Sedangkan saat meledak, bom yang dilekatkan di bagian dada pelaku terpental. Dalam peristiwa ini 11 orang menjadi korban, sebanyak 10 korban mengalami luka dan 1 korban yang merupakan anggota polisi meninggal dunia. Sebanyak 18 orang saksi diperiksa atas kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Dari jumlah tersebut, ada 6 anggota Polsek Astana Anyar, 9 orang dari masyarakat, serta 3 keluarga pelaku. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada Kamis 8 Desember 2022. Ramadan mengatakan pemeriksaan kepada 3 anggota keluarga tersebut untuk mendalami apakah ada keterlibatan soal kasus bom bunuh diri yang dilakukan Agus Muslim. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penelusuran polisi, pelaku diketahui bernama Agus Suyatno alias Agus Muslim. Agus merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo, Jawa Barat. Menurut Kapolri, pelaku sebelumnya menjalani masa tahanan selama 4 tahun di Nusa Kambangan. Agus Suyatno kemudian bebas dari penjara pada bulan September 2021 lalu. Agus Muslim, kata Listio, terafiliasi sebagai anggota Jamaah Ansarud Daulat atau JAD Jawa Barat. Sementara itu, Komnas HAM meminta agar pemerintah bisa mengusut tuntas kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ketua Komnas HAM Adnika Nova Sigiro mengatakan, pengusutan secara tuntas kasus tersebut bisa mencegah peristiwa serupa terulang di masa depan. Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah melakukan penanganan medis kepada para korban bom bunuh diri tersebut. Kemudian, Adnika mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum dan proses kasus tersebut. Komnas HAM juga mengutuk keras perbuatan bom bunuh diri yang terjadi di Astana Anyar. Tak hanya Komnas HAM, Majelis Ulama Indonesia juga mengecam aksi bom bunuh diri ini. Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah Kiai Haji M. Khalil Nafis menjelaskan bahwa Islam tak mengajarkan untuk melakukan aksi terorisme. Hal tersebut juga telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Pihaknya pun menyarankan BNPT dan Densus 88 meningkatkan kewaspadaan dan mengatasi aksi-aksi terorisme. Ia juga mengajak masyarakat agar tak memberikan stigma buruk kepada agama hanya karena oknum yang melakukan teror. Kepergian Lord Rangga menyisakan duka bagi orang terdekat termasuk keluarga besar. Lord Rangga menghembuskan nafas terakhir di Brebes, Jawa Tengah pada Rabu 7 Desember 2022. Sebelumnya, Lord Rangga mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung. Pemilik nama Edi Raharjo ini ternyata memiliki penyakit yang sudah diderita cukup lama. Kakak kandung Lord Rangga, Cayu Nurhemah, mengatakan bahwa almarhum mengidap penyakit paru-paru. Penyakit tersebut sudah diidap sejak beberapa tahun yang lalu. Almarhum kerap mengeluh sakit dan sempat muntah darah.
Meski begitu, belum diketahui apakah penyakit paru-paru yang diderita Lord Rangga merupakan penyebab utama kematian pria yang pernah bikin geger publik Indonesia tersebut. Sementara kedatangan jenazah Kiai Ajeng Rangga Sasana disambut pecah tangis keluarga di Desa Gerinting, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Sebelumnya, jenazah Lord Rangga disemayamkan terlebih dahulu di rumah istrinya di Desa Negla, Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah. Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum kampung halamannya di Desa Gerinting, Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Secara terpisah, pihak rumah sakit menjelaskan dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga. Manajer Umum Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda Tanjung Brebes, Supayanto, mengatakan dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga karena terlalu lelah. Mengenang semasa hidup Lord Rangga, pada tahun 2019 lalu ia sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Sebelumnya, pria yang akrab dipanggil Lord Rangga pernah menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Republik Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2016. Sebagai Sekjen Sunda Empire, Rangga Susana ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Nasri Banks yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan Raden Ratnaningsrum sebagai Kaisar Sunda Empire. Lord Rangga sempat menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Putih Republik Indonesia. Rangga tak memiliki darah Sunda. Ia lahir di Brebes pada 12 September 1967 dengan nama asli Edi Raharjo. Walaupun kerap tampil mengenakan seragam militer, Rangga tak pernah mengenyam pendidikan kemiliteran dan ia lulus sekolah menengah pertanian. Sebelum ramai Sunda Empire, sang Sekjen Rangga Susana pernah menikah dengan ES atau Ratu, tetapi mereka kemudian bercerai. Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang batubara ilegal. Nampak Ismail Bolong mengenakan baju tahanan berwarna oranye bernomor 032. Adapun peran dari Ismail Bolong sendiri dalam kasus tersebut adalah sebagai pengatur jalannya pertambangan yang tidak memiliki izin usaha. Kabarnya Ismail Bolong menjabat sebagai komisaris PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ex-anggota Saintelkam Polresta Samarinda Ismail Bolong langsung ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri pada Rabu 7 Desember dini hari. Pengacara Ismail Bolong, Johannes Tobing, menjelaskan penahanan dilakukan penyidik usai melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 13 jam pada Selasa 6 Desember lalu. Johannes menjelaskan bahwa ada sekitar 62 pertanyaan penyidik kepada Ismail Bolong terkait tambang ilegal. Johannes mengaku sempat keberatan tentang penahanan terhadap kliennya, apalagi kliennya itu baru diperiksa sebanyak 1 kali. Namun, penyidik beralasan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, pihaknya sudah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Adapun penyidik mengungkapkan bahwa kebijakan ini adalah kewenangan penyidik. Selain Ismail Bolong, Bareskrim Polri juga menetapkan 2 tersangka lain. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Nurul Aziza pada Kamis 8 Desember 2022. Nurul Aziza mengatakan 2 tersangka lainnya yakni berinisial BP dan RP. Tersangka BP berperan sebagai penambang batubara tanpa izin atau ilegal. Sementara RP sebagai kuasa direktur PT EMP yang berperan mengatur operasional batubara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT tersebut. Sementara itu, Direktur Eksekutif SARA Institut Muhammad Wildan pun mengapresiasi langkah yang dilakukan Polri dalam upaya mengusut tuntas kasus tambang ilegal Ismail Bolong ini. Menurut Wildan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan membuka tabir di balik kasus Ismail Bolong tersebut. Wildan juga meyakini jika Polri bakal mengusut kasus tersebut dengan transparan dan cermat, sehingga bisa meluruskan asumsi-asumsi liar yang berkembang di masyarakat selama ini.
Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Sumbawa membeberkan terkait rencana pemekaran dapil. Pemekaran dapil ini mengacu pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan. 3 di antara prinsip itu adalah kesinambungan, kesetaraan nilai suara, dan proporsionalitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Galan Reski Waskita dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Terima kasih rekan Rima Anggi, ya, saya Galan Reski Waskita melaporkan dari Sumbawa. KPUD Kabupaten Sumbawa saat ini memang memberikan 2 rancangan penataan dapil. Yang pertama adalah mengubah nama dapil. Yang pertama dari dapil 4 diubah menjadi dapil 5, kemudian dapil 5 diubah menjadi dapil 4. Tawaran kedua adalah terkait dengan pemekaran jumlah dapil. Nah, pemekaran jumlah dapil ini seperti yang disampaikan Rima tadi bahwa memang mengacu pada 7 poin utama, 3 diantaranya adalah proporsional, kemudian kesetaraan nilai, dan kesinambungan. Nah, berdasarkan wawancara yang kami lakukan bersama dengan komisioner KPU, ya, beberapa waktu lalu, dinyatakan bahwa saat ini KPU telah memberikan masa tenggang kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk turut bersuara terkait dengan rencana ini. Nah, adapun dapil yang hendak dimekarkan itu adalah dapil 2. Untuk diketahui teman-teman Tribuners dan Rima bahwa di Kabupaten Sumbawa sendiri ada 5 dapil, ya. Dapil yang hendak dipecah ini adalah dapil 2 yang berkisar mulai dari Kecamatan Lapi, Kecamatan Lopok, kemudian Kecamatan Ropang dan Lantung, kemudian masuk juga wilayah Kecamatan Meyuhulu, Kecamatan Nangguar sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Nah, dapil ini akan dipecah menjadi 2 sehingga jumlah dari dapil yang ada di kabupaten sendiri, Kabupaten Sumbawa sendiri akan menjadi 6 dapil. Nah, dapil pertama itu dihitung dari dapil dari Kecamatan Lapi hingga Ropang dan Lantung, kemudian 1 dapil lainnya adalah dari Kecamatan Mihulu sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Seperti itu. Baik, terima kasih laporannya rekan Galan Reski Waskita. Selamat bertugas kembali. Berikut kami sajikan wawancara dari Aryati, Komisioner KPU Sumbawa. Ya, jadi kalau di rancangan yang pertama, dapil itu tidak berubah ya. Itu tidak berubah, jadi hanya penamaannya saja yang berubah. Dapil 4 jadi 5 gitu ya, dapil 5 sebelumnya itu jadi 4. Kemudian di rancangan kedua ada pemecahan dapil di Sumbawa 2 ya, di Sumbawa 2 yang sebelumnya Lapi, Lopok, Ropang, Lantung gitu ya. Itu kan sebelumnya satu kesatuan dengan Moyohulu, Nangguar, kemudian Lunyuk sama Orang Telu. Kan sebelumnya kan ini dapil 2. Nah, di rancangan kami yang kedua itu kami pecah 2 gitu ya. Jadi Lapi, Lopok. Ratusan warga antusias mengarak api obor Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-19 Sulawesi Tengah di Kota Luwu, Kabupaten Banggai pada Rabu 7 Desember 2022. Api obor tersebut dibawa dan diarak dari wilayah Kecamatan Toili Barat, Nuhon, Balantag, dan Baulemo. Porprov Sulteng rencananya dibuka pada tanggal 10 Desember 2022 mendatang. Dalam upacara pembukaan Porprov Sulteng ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Asnawi, reporter dari Tribun Palu. Silakan laporannya. Ya, baik. Memang rencananya pada tanggal 10 Desember tahun 2022 mendatang ini akan dibuka Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-9 ya, tahun 2022. Dan sebelumnya itu dilakukan arak api obor ya, atau pawai api obor yang datang dari berbagai kecamatan. Dan api tersebut diambil dari sumur gas yang ada di wilayah Kecamatan Toili Barat, dan 3 daerah lainnya itu api berasal dari
alat tradisional ya seperti batu dan kayu. Nah selanjutnya api ini masuk ke dalam Kota Luwuk untuk selanjutnya pada malam pembukaan Pekan Olahraga Provinsi nanti akan dinyalakan ya oleh tim yang kemudian sudah disiapkan oleh panitia setempat ya. Nah untuk Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kabupaten Banggai ini akan mempertandingkan 24 cabang olahraga yang diikuti oleh 13 kabupaten kota atau 13 kontingen yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, rencananya ya ini akan berlangsung pada tanggal 17 Desember ya. Namun sebelum pembukaan ada beberapa cabang olahraga yang sudah dipertandingkan, yaitu cabang olahraga sepak bola dan cabang olahraga balap motor. Terima. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham, Kemenkumham terbakar diduga karena korsleting pada Kamis 8 Desember 2022. Hal ini disampaikan Sugeng Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan. Api muncul dari area lantai 5 gedung Kemenkumham yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan sekira pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 26 unit mobil dan 130 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Tak berselang lama petugas berhasil memadamkan api. Tak ada korban tewas dalam insiden tersebut, namun ada 1 orang pegawai yang mengalami luka saat berupaya melakukan pemadaman api. Sugeng mengatakan semua pekerja yang ada di dalam gedung Kemenkumham mengevakuasi diri saat api belum membesar. Sementara Humas Kemenkumham Tubagus Arif menyebutkan adanya sejumlah barang milik negara yang ikut dilalap api. Menurutnya, lantai 5 gedung tersebut adalah kantor Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kantor Kekayaan Intelektual, dan Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Namun kebakaran secara spesifik terjadi di gudang penyimpanan berisi barang-barang milik negara yang lama tak terpakai. Ia juga menegaskan arsip-arsip penting milik negara masih aman dari bahaya kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 20 tahanan yang merupakan warga negara asing atau WNA dievakuasi. Arif mengatakan puluhan tahanan tersebut dievakuasi ke rumah detensi imigrasi yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Sekitar pukul 10.30 diketahui ada titik api muncul di gudang penyimpanan ya, kayak semacam barang-barang yang sudah lama sudah tidak terpakai disimpan dulu karena kita prosedur tidak bisa langsung digunakan dan tetap disimpan. Habis itu mulai muncul titik api pukul 10.30, kemudian dicoba dipadamkan dengan alat pemadam api yang kita punya oleh petugas, sambil kemudian petugas itu menghubungi pemadam kebakaran. Jadi pada pukul 11, sekitar pukul 11 pemadam kebakaran sudah ada, kemudian mereka langsung mencoba tapi alhamdulillah dalam jangka waktu tidak lama api sudah bisa dipadamkan.
kita pegawai lain sudah melakukan aktivitas begitu ada informasi kebakaran semuanya bisa berproses. Publik sempat dikejutkan dengan sejumlah mahar Kaisang Pangarep yang akan diberikan kepada Erina Gudono sebesar Rp300.000. Ternyata di balik angka tersebut memiliki arti tersendiri bagi Kaisang Pangarep. Bukan soal nominal, melainkan angka tersebut menunjukkan bahwa Kaisang Erina sama-sama anak ketiga. Kaisang Pangarep menyebut jika Erina Gudono tak mempermasalahkan soal mahar yang ia berikan. Kendati demikian, Kaisang Pangarep tak hanya memberikan mahar uang senilai Rp300.000, adik Kahiyang Ayu itu juga telah menyiapkan tambahan mahar untuk Erina Gudono. Namun Kaisang Pangarep enggan membeberkan tambahan mahar tersebut. Sebagai informasi, Erina Gudono adalah anak ketiga dari 4 bersaudara buah hati pasangan Profesor Gudono dan Sofiatun Gudono. 2 kakak Erina Gudono bernama Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara adik Erina Gudono bernama Sania Gudono. Lalu untuk Kaisang Pangarep, dia merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi dan Iriana. Kaisang Pangarep memiliki 2 kakak, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kahiyang Ayu. Di sisi lain, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan kejutan spesial untuk Erina Gudono saat pesta pernikahannya pada Minggu 11 Desember 2022 mendatang. Sebab tanggal 11 saat resepsi digelar Erina Gudono ulang tahun. Kaisang mengatakan dirinya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Erina. Kendati demikian, Kaisang enggan membeberkan secara detail kado khusus apa yang sudah disiapkan olehnya. Diketahui jelang pernikahan, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk ijab kabul. Adik Gibran Raka Buming Raka tersebut sampai berlatih menghafal bacaan ijab kabul sejak 6 bulan lalu. Rencananya, Kaisang tak menggunakan bahasa Jawa saat melakukan ijab kabul. Kaisang bahkan sudah melakukan gladi akad pernikahan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo pada Sabtu 6 Desember. Adapun perwakilan keluarga Erina yang datang adalah 2 kakaknya, yakni Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara untuk perwakilan keluarga Presiden Joko Widodo diwakilkan lewat pengantin production. Majelis Hakim meragukan kesaksian Verdi Sambo saat dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Kuatmaruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal pada Rabu 7 Desember 2022. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menilai penuturan Verdi Sambo soal kronologi penembakan Brigadir J tak masuk akal, sebab pernyataan Sambo bertentangan dengan fakta-fakta dan keterangan dari saksi lain. Dalam keterangannya, Verdi Sambo mengatakan bahwa istrinya Putri Chandrawati sedang sakit seusai pulang dari Magelang. Menurut Hakim, hal ini bertentangan dengan bukti yang terlihat di CCTV rumah pribadinya di Saguling, Jakarta Selatan, di mana dalam CCTV memperlihatkan Putri Chandrawati keadaan baik-baik saja. Hakim kemudian membeberkan hal yang tak masuk akal lain, yakni Sambo tak mengetahui dengan siapa Putri Chandrawati akan isolasi mandiri di rumah dinas Kadif Propam Duren 3. Menurut Hakim, tidak mungkin Verdi Sambo tidak tahu siapa saja yang akan mendampingi istrinya saat isolasi mandiri. Sementara RT Verdi Sambo Susi tak ikut isolasi seperti yang lain padahal sama-sama baru datang dari Magelang, Jawa Tengah. Kemudian Verdi Sambo mengaku hendak pergi ke rumah singgahnya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan untuk bersiap hendak bermain bulu tangkis. Ia mengatakan berniat meminta keterangan dari Brigadir J pada malam hari setelah melakukan kegiatan tersebut. Namun emosinya tersulut saat melihat Brigadir J di depan gerbang TKP Rumah Duren 3 Jakarta Selatan dan baru memutuskan untuk menemui sang ajudan. Rupanya hal ini berbeda dengan keterangan saksi dari Patwal serta ex-ajudan Verdi Sambo yakni Prayogi dan Azan Romer. Sebelumnya, Sambo membeberkan kronologi kejadian penembakan ajudannya almarhum Brigadir J. Adapun dalam keterangannya, Verdi Sambo mengaku sempat menghentikan Richard Eliezer alias Baradae untuk menembak. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo mengaku melakukan pembunuhan akibat perbuatan Brigadir J yang disebut telah meruda paksa istrinya Putri Chandrawati sehari sebelum di Magelang, Jawa Tengah. Setelah emosi mendengar cerita sang istri, Verdi Sambo ditemani ajudannya, Azan Romer hendak berangkat untuk berolahraga bulu tangkis. Namun ketika lewat di rumah dinas Duren 3 dan melihat Brigadir J, emosi tersulut hingga langsung memutuskan turun untuk mengkonfrontir Brigadir J.
Alih-alih mendapat penjelasan, Verdi Sambo justru merasa seperti ditantang oleh Brigadir J. Hal tersebut berbeda dengan kesaksian Baradae yang mengaku disuruh menembak. Namun Sambo menyebut hanya meminta bawahannya tersebut untuk menghajar Brigadir J. Ia juga sempat lupa mengenai detail kejadian dan hanya ingat sempat mengatai Brigadir J kurang ajar. Verdi Sambo ketika itu mengaku terkejut melihat Brigadir J jatuh berlumuran darah. Ia pun panik dan mendapat ide untuk menyusun skenario tembak-menembak agar dapat menutupi kejadian tersebut. Terdakwa Verdi Sambo akhirnya buka suara soal kronologi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati meski hingga saat ini belum ditemukan cukup bukti dan saksi. Hal ini disampaikan Verdi Sambo dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J pada Rabu 7 Desember 2022. Ia mengungkap pembicaraannya dengan sang istri Putri Chandrawati soal perilaku Brigadir J yang berujung pada pembunuhan sang ajudan. Verdi Sambo menceritakan awalnya Putri pulang ke rumah Saguling dari Magelang pada 8 Juli atau tepat beberapa jam sebelum peristiwa penembakan. Saat itu Sambo mengonfirmasi kepada Putri terkait apa yang sudah diceritakan sebelumnya melalui sambungan telepon. Dalam cerita itu Putri tiba-tiba terbangun saat istirahat di rumah Magelang. Pasalnya Putri melihat Brigadir J sudah di hadapannya. Seusai itu, kata Verdi Sambo, Brigadir J langsung melecehkan Putri dengan tindakan pengancaman terlebih dahulu. Bahkan dalam alibinya, Verdi Sambo, Putri Chandrawati sempat dihempaskan oleh Brigadir Yosua. Mendengar keterangan dari Putri Chandrawati, Verdi Sambo mengaku tidak terima dengan perlakuan dari Yosua. Ia mengaku sampai tak bisa berkata-kata mendengar penuturan dan tangisan Putri. Dari situ, Verdi Sambo mengaku sangat emosi dan kehilangan akal sehat sehingga merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Ia menilai apa yang dilakukan Brigadir J telah mencoreng harkat dan martabat keluarganya, terlebih dia merupakan Jenderal Polisi Bintang 2. Di sisi lain, pengacara Verdi Sambo Arman Hanis merasa kecewa dengan sidang lanjutan kliennya di PN Jakarta Selatan. Bahkan dengan beberapa kali persidangan lagi, dirinya sudah tak banyak berharap. Menurut Arman, dirinya menilai segera diputuskan saja jalannya persidangan tidak perlu diperpanjang. Arman sebagai kuasa hukum mantan Kadipropam Polri Verdi Sambo menolak dikatakan menyerah dalam persidangan. Menurutnya masih ada pengadilan tinggi dan kasasi. Harusnya dalam pertimbangan putusannya lah dia menyampaikan seperti itu. Inilah yang saya bilang, saya tidak berharap banyak dalam persidangan ini. Melihat 2-3 kali persidangan ini, saya sudah tidak berharap banyak. Artinya Bapak merasa salah dan hakinya? Saya tidak menyampaikan hakim salah atau apa. Tapi kalau hakim sudah menyimpulkan seperti itu, saya tidak berharap banyak. Bahwa kita akan berusaha mengungkap fakta yang sebenarnya. Tadi saya dengar, saya keluar setelah melihat Pak Sambo sudah menjelaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia perbuat, dia akui. Itu kita semua sama-sama dengar. Tetapi masih tetap, oh ini kalian. Yang dipercaya siapa? Apakah Eliezer, ini ya, apakah Eliezer yang harus dipercaya bahwa dia disematkan justice kolaborator harus dipercaya? Artinya Pak Arman melihat hakim sudah memihak. Ya, sama-sama kita bisa melihat, bukan saya aja. Pak, tapi saya ingin tanggapan tegas soal sebutan hakim bahwa Pak Sambo sudah berbohong soal senjata. Ya itulah yang saya bilang, itu kan menyimpulkan. Atau BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut polisi menjadi sasaran kelompok teroris karena dianggap sebagai ancaman. Hal ini disampaikan Boy Rafli Amar menyusul kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Menurutnya, para pelaku terorisme kerap menjadikan pihak kepolisian sebagai target balas dendam. Sebab polisi dianggap sosok yang selalu menggagalkan misi para teroris saat melancarkan aksinya. Boy menjelaskan teroris sudah tahu bahwa yang menggagalkan misi adalah aparat penegak hukum. Ia pun menyayangkan aksi para teroris tersebut, terlebih ada seseorang yang gugur dalam aksi tersebut. Kini pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, termasuk kelompok-kelompok yang terlibat dalam jaringan tersebut.
Lanjut Boy, bahwa tak semua narapidana terorisme menerima program deradikalisasi. Menurut catatan BNPT, kata dia ada sekitar 1.290 narapidana terorisme yang telah mengikuti program deradikalisasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 8% menjadi residivis atau kembali melakukan tindakan terorisme. Program deradikalisasi, kata dia, tidak diterima begitu saja oleh para terpidana terorisme. Meski mayoritas narapidana terorisme mau berikrar setia kepada NKRI, ia tak memungkiri masih ada narapidana yang masih menolak. Ia mengakui BNPT tidak dapat bekerja sendiri dalam mederadikalisasi terpidana terorisme. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh mereka merupakan kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Terkait Agus Suyatno, bom pelaku bunuh diri di Polsek Astana Anyar, ia mengaku jika Agus merupakan residivis narapidana terorisme yang pernah dihukum penjara selama 4 tahun akibat serangan teror bom panci di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Pihaknya akan meningkatkan kerjasama dengan sistem monitoring melibatkan aparatur pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat. Diketahui Agus Suyatno, pelaku teror bom di Polsek Astana Anyar, merupakan ex-napi terorisme yang masih dalam status merah. Terkait status merah yang masih melekat kepada Agus sebagai ex-napitor, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhaindra mengatakan status merah ini diberikan kepada ex-napiter yang menolak program deradikalisasi. Pelaku, kata dia, sudah keras terdoktrin kelompok radikal sehingga menolak semua upaya deradikalisasi. Menghadapi ex-napiter yang seperti itu, pihaknya bersama intelijen melakukan monitoring dan deteksi kepada ex-napiter yang masih merah. Ia mengklaim pendampingan dan monitoring terhadap ex-napiter status merah dilakukan secara 24 jam. Faktanya, masih ada napiter yang leluasa melakukan aksi teror seperti yang dilakukan Agus di Polsek Astana Anyar kemarin. Aibda Sofyan, korban tewas akibat bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penghargaan ini disampaikan Kapolri melalui Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Berdasarkan surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 7 Desember 2022, almarhum Sofyan mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Aibda menjadi Aibtu Anumerta. Ramadan menyatakan peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan gugurnya satu polisi membuat Polri sangat berduka. Pada sela-sela konferensi pers, ia turut mengajak segenap masyarakat untuk sejenak menundukkan kepala mendoakan almarhum Aibtu Anumerta Sofyan yang gugur. Diketahui Aibda Sofyan menjadi korban peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022. Aibda Sofyan ternyata sempat melakukan aksi heroik. Aibda Sofyan sempat menggandeng pelaku yang nekat memaksa masuk ke area Polsek Astana Anyar. Kini atas aksi heroiknya Aibda Sofyan mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Informasi terkait aksi heroik pada Aibda Sofyan ini disampaikan oleh Kasat Binmas Polrestabes Bandung, AKBP Sutorih. Sutori menerangkan kala itu jajaran Polsek Astana Anyar tengah menggelar apel pagi. Kemudian datanglah pelaku yang memaksa masuk ke area Polsek meski pintu gerbang sudah ditutup. Aibda Sofyan kemudian menghalangi pelaku agar tidak masuk. Namun keduanya sempat bersitegang, bahkan Aibda Sofyan mendapat ancaman dari pelaku yang membawa senjata tajam. Saat terjadi ledakan, almarhum sempat mundur, namun lantaran cukup dahsyat, Aibda Sofyan juga tak luput terkena material. Sutori mengatakan Aibda Sofyan dianggap sebagai pahlawan karena berusaha melindungi para anggota polisi lain dari peristiwa ledakan itu. Atas jasanya, Aibda Sofyan yang gugur saat bertugas mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Sementara dari lokasi kejadian, polisi mengamankan 23 barang bukti. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yani Sudarto menjelaskan barang bukti yang diamankan tersebut antara lain serpihan bom panci yang telah diasposal,
sepeda motor pelaku, sejumlah kertas dan selebaran yang menempel pada sepeda motor pelaku, serta beberapa digital video recorder dari CCTV yang ada di lokasi. Sementara itu, Dansat Brimopolda Jawa Barat Kombes Pol Yuri Karsono mengatakan, jenis bom yang digunakan oleh pelaku adalah bom rakitan dalam bentuk panci. Adapun terkait ukuran daya ledak dari jenis bom rakitan yang digunakan pelaku tersebut, saat ini tim penjinak bom dari Korps Brimob dan Sat Brimob Polda Jawa Barat serta Puslap 4 tengah mengkaji dan mendalaminya. Sebagai informasi, pelaku bom bunuh diri diketahui membawa 2 bom. Bom pertama dimasukkan dalam ransel yang dibawa di punggung pelaku. Sementara bom kedua dibawa pada bagian dada. Namun dalam peristiwa Rabu kemarin hanya 1 bom yang meledak, yakni bom pada bagian punggung pelaku atau bom di dalam ransel. Sedangkan saat meledak, bom yang dilekatkan di bagian dada pelaku terpental. Dalam peristiwa ini 11 orang menjadi korban, sebanyak 10 korban mengalami luka dan 1 korban yang merupakan anggota polisi meninggal dunia. Sebanyak 18 orang saksi diperiksa atas kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Dari jumlah tersebut, ada 6 anggota Polsek Astana Anyar, 9 orang dari masyarakat, serta 3 keluarga pelaku. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada Kamis 8 Desember 2022. Ramadan mengatakan pemeriksaan kepada 3 anggota keluarga tersebut untuk mendalami apakah ada keterlibatan soal kasus bom bunuh diri yang dilakukan Agus Muslim. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penelusuran polisi, pelaku diketahui bernama Agus Suyatno alias Agus Muslim. Agus merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo, Jawa Barat. Menurut Kapolri, pelaku sebelumnya menjalani masa tahanan selama 4 tahun di Nusa Kambangan. Agus Suyatno kemudian bebas dari penjara pada bulan September 2021 lalu. Agus Muslim, kata Listio, terafiliasi sebagai anggota Jamaah Ansarud Daulat atau JAD Jawa Barat. Sementara itu, Komnas HAM meminta agar pemerintah bisa mengusut tuntas kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ketua Komnas HAM Atnika Nova Sigiro mengatakan, pengusutan secara tuntas kasus tersebut bisa mencegah peristiwa serupa terulang di masa depan. Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah melakukan penanganan medis kepada para korban bom bunuh diri tersebut. Kemudian, Atnika mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum dan proses kasus tersebut. Komnas HAM juga mengutuk keras perbuatan bom bunuh diri yang terjadi di Astana Anyar. Tak hanya Komnas HAM, Majelis Ulama Indonesia juga mengecam aksi bom bunuh diri ini. Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah Kiai Haji M. Khalil Nafis menjelaskan bahwa Islam tak mengajarkan untuk melakukan aksi terorisme. Hal tersebut juga telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Pihaknya pun menyarankan BNPT dan Densus 88 meningkatkan kewaspadaan dan mengatasi aksi-aksi terorisme. Ia juga mengajak masyarakat agar tak memberikan stigma buruk kepada agama hanya karena oknum yang melakukan teror. Kepergian Lord Rangga menyisakan duka bagi orang terdekat termasuk keluarga besar. Lord Rangga menghembuskan nafas terakhir di Brebes, Jawa Tengah pada Rabu 7 Desember 2022. Sebelumnya, Lord Rangga mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung. Pemilik nama Edi Raharjo ini ternyata memiliki penyakit yang sudah diderita cukup lama. Kakak kandung Lord Rangga, Cayu Nurhemah, mengatakan bahwa almarhum mengidap penyakit paru-paru. Penyakit tersebut sudah diidap sejak beberapa tahun yang lalu. Almarhum kerap mengeluh sakit dan sempat muntah darah.
Meski begitu, belum diketahui apakah penyakit paru-paru yang diderita Lord Rangga merupakan penyebab utama kematian pria yang pernah bikin geger publik Indonesia tersebut. Sementara kedatangan jenazah Kiai Ajeng Rangga Sasana disambut pecah tangis keluarga di Desa Gerinting, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Sebelumnya, jenazah Lord Rangga disemayamkan terlebih dahulu di rumah istrinya di Desa Negla, Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah. Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum kampung halamannya di Desa Gerinting, Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Secara terpisah, pihak rumah sakit menjelaskan dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga. Manajer Umum Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda Tanjung, Brebes, Supayanto mengatakan, dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga karena terlalu lelah. Mengenang semasa hidup Lord Rangga, pada tahun 2019 lalu, ia sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Sebelumnya, pria yang akrab dipanggil Lord Rangga pernah menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Republik Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2016. Sebagai Sekjen Sunda Empire, Rangga Susana ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Nasri Banks yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan Raden Ratnaningsrum sebagai Kaisar Sunda Empire. Lord Rangga sempat menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Putih Republik Indonesia. Rangga tak memiliki darah Sunda, ia lahir di Brebes pada 12 September 1967 dengan nama asli Edi Raharjo. Walaupun kerap tampil mengenakan seragam militer, Rangga tak pernah mengenyam pendidikan kemiliteran dan ia lulus sekolah menengah pertanian. Sebelum ramai Sunda Empire, sang Sekjen Rangga Susana pernah menikah dengan ES atau Ratu, tetapi mereka kemudian bercerai. Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang batubara ilegal. Nampak Ismail Bolong mengenakan baju tahanan berwarna oranye bernomor 032. Adapun peran dari Ismail Bolong sendiri dalam kasus tersebut adalah sebagai pengatur jalannya pertambangan yang tidak memiliki izin usaha. Kabarnya Ismail Bolong menjabat sebagai komisaris PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ex-anggota Saintelkam Polresta Samarinda Ismail Bolong langsung ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri pada Rabu 7 Desember dini hari. Pengacara Ismail Bolong, Johannes Tobing, menjelaskan penahanan dilakukan penyidik usai melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 13 jam pada Selasa 6 Desember lalu. Johannes menjelaskan bahwa ada sekitar 62 pertanyaan penyidik kepada Ismail Bolong terkait tambang ilegal. Johannes mengaku sempat keberatan tentang penahanan terhadap kliennya, apalagi kliennya itu baru diperiksa sebanyak 1 kali. Namun, penyidik beralasan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, pihaknya sudah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Adapun penyidik mengungkapkan bahwa kebijakan ini adalah kewenangan penyidik. Selain Ismail Bolong, Bareskrim Polri juga menetapkan 2 tersangka lain. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Nurul Aziza pada Kamis 8 Desember 2022. Nurul Aziza mengatakan 2 tersangka lainnya yakni berinisial BP dan RP. Tersangka BP berperan sebagai penambang batubara tanpa izin atau ilegal. Sementara RP sebagai kuasa direktur PT EMP yang berperan mengatur operasional batubara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT tersebut. Sementara itu, Direktur Eksekutif SARA Institut Muhammad Wildan pun mengapresiasi langkah yang dilakukan Polri dalam upaya mengusut tuntas kasus tambang ilegal Ismail Bolong ini. Menurut Wildan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan membuka tabir di balik kasus Ismail Bolong tersebut. Wildan juga meyakini jika Polri bakal mengusut kasus tersebut dengan transparan dan cermat, sehingga bisa meluruskan asumsi-asumsi liar yang berkembang di masyarakat selama ini.
Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Sumbawa membeberkan terkait rencana pemekaran dapil. Pemekaran dapil ini mengacu pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan. 3 di antara prinsip itu adalah kesinambungan, kesetaraan nilai suara, dan proporsionalitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Galan Reski Waskita dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Terima kasih rekan Rima Anggi. Ya, saya Galan Reski Waskita melaporkan dari Sumbawa. KPUD Kabupaten Sumbawa saat ini memang memberikan 2 rancangan penataan dapil. Yang pertama adalah mengubah nama dapil. Yang pertama dari dapil 4 diubah menjadi dapil 5, kemudian dapil 5 diubah menjadi dapil 4. Tawaran kedua adalah terkait dengan pemekaran jumlah dapil. Nah, pemekaran jumlah dapil ini seperti yang disampaikan Rima tadi bahwa memang mengacu pada 7 poin utama, 3 diantaranya adalah proporsional, kemudian kesetaraan nilai, dan kesinambungan. Nah, berdasarkan wawancara yang kami lakukan bersama dengan komisioner KPU ya beberapa waktu lalu, dinyatakan bahwa saat ini KPU telah memberikan masa tenggang kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk turut bersuara terkait dengan rencana ini. Nah, adapun dapil yang hendak dimekarkan itu adalah dapil 2. Untuk diketahui teman-teman Tribuners dan Rima bahwa di Kabupaten Sumbawa sendiri ada 5 dapil ya. Dapil yang hendak dipecah ini adalah dapil 2 yang berkisar mulai dari Kecamatan Lapi, Kecamatan Lopok, kemudian Kecamatan Ropang dan Lantung, kemudian masuk juga wilayah Kecamatan Meyuhulu, Kecamatan Lenangguar sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Nah, dapil ini akan dipecah menjadi 2 sehingga jumlah dari dapil yang ada di kabupaten sendiri, Kabupaten Sumbawa sendiri akan menjadi 6 dapil. Nah, dapil pertama itu dihitung dari dapil dari Kecamatan Lapi hingga Ropang dan Lantung, kemudian 1 dapil lainnya adalah dari Kecamatan Meyuhulu sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Seperti itu. Baik, terima kasih laporannya rekan Galan Reski Waskita. Selamat bertugas kembali. Berikut kami sajikan wawancara dari Aryati, Komisioner KPU Sumbawa. Ya, jadi kalau di rancangan yang pertama dapil itu tidak berubah ya. Itu tidak berubah, jadi hanya penamaannya saja yang berubah. Dapil 4 jadi 5 gitu ya, dapil 5 sebelumnya itu jadi 4. Kemudian di rancangan kedua ada pemecahan dapil di Sumbawa 2 ya, di Sumbawa 2 yang sebelumnya Lapi, Lopok, Ropang, Lantung gitu ya. Itu kan sebelumnya satu kesatuan dengan Moyohulu, Lenangguar, kemudian Lunyuk sama Orang Telu. Kan sebelumnya kan ini dapil 2. Nah, di rancangan kami yang kedua itu kami pecah jadi pecah 2 gitu ya. Jadi Lapi, Lopok. Ratusan warga antusias mengarak apel obor Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-19 Sulawesi Tengah di Kota Luwu, Kabupaten Banggai pada Rabu 7 Desember 2022. Api obor tersebut dibawa dan diarak dari wilayah Kecamatan Toili Barat, Nuhon, Balantag, dan Baulemo. Porprov Sulteng rencananya dibuka pada tanggal 10 Desember 2022 mendatang. Dalam upacara pembukaan Porprov Sulteng ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Asnawi, reporter dari Tribun Palu. Silakan laporannya. Iya, baik. Memang rencananya pada tanggal 10 Desember tahun 2022 mendatang ini akan dibuka Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-9 ya, tahun 2022. Dan sebelumnya itu dilakukan arak api obor ya, atau pawai api obor yang datang dari berbagai kecamatan. Dan api tersebut diambil dari sumur gas yang ada di wilayah Kecamatan Toili Barat, dan 3 daerah lainnya itu api berasal dari
alat tradisional ya seperti batu dan kayu. Nah selanjutnya api ini masuk ke dalam Kota Luwuk untuk selanjutnya pada malam pembukaan Pekan Olahraga Provinsi nanti akan dinyalakan ya oleh tim yang kemudian sudah disiapkan oleh panitia setempat ya. Nah untuk Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kabupaten Banggai ini akan mempertandingkan 24 cabang olahraga yang diikuti oleh 13 kabupaten kota atau 13 kontingen yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, rencananya ya ini akan berlangsung pada tanggal 17 Desember ya. Namun sebelum pembukaan ada beberapa cabang olahraga yang sudah dipertandingkan, yaitu cabang olahraga sepak bola dan cabang olahraga balap motor. Terima. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham, Kemenkumham terbakar diduga karena korsleting pada Kamis 8 Desember 2022. Hal ini disampaikan Sugeng Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan. Api muncul dari area lantai 5 gedung Kemenkumham yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan sekira pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 26 unit mobil dan 130 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Tak berselang lama petugas berhasil memadamkan api. Tak ada korban tewas dalam insiden tersebut, namun ada 1 orang pegawai yang mengalami luka saat berupaya melakukan pemadaman api. Sugeng mengatakan semua pekerja yang ada di dalam gedung Kemenkumham mengevakuasi diri saat api belum membesar. Sementara Humas Kemenkumham Tubagus Arif menyebutkan adanya sejumlah barang milik negara yang ikut dilalap api. Menurutnya, lantai 5 gedung tersebut adalah kantor Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kantor Kekayaan Intelektual, dan Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Namun kebakaran secara spesifik terjadi di gudang penyimpanan berisi barang-barang milik negara yang lama tak terpakai. Ia juga menegaskan arsip-arsip penting milik negara masih aman dari bahaya kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 20 tahanan yang merupakan warga negara asing atau WNA dievakuasi. Arif mengatakan puluhan tahanan tersebut dievakuasi ke rumah detensi imigrasi yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Sekitar pukul 10.30 diketahui ada titik api muncul di gudang penyimpanan ya, kayak semacam barang-barang yang sudah lama sudah tidak terpakai disimpan dulu karena kita prosedur tidak bisa langsung dimusnahkan dan tetap disimpan. Habis itu mulai muncul titik api pukul 10.30, kemudian dicoba dipadamkan dengan alat pemadam api yang kita punya oleh petugas, sambil kemudian petugas itu menghubungi pemadam kebakaran. Jadi pada sekitar pukul 11 pemadam kebakaran sudah ada, kemudian mereka langsung mencoba tapi alhamdulillah dalam jangka waktu tidak lama api sudah bisa dipadamkan.
lain-lain sudah melakukan aktivitas dasar, begitu ada informasi kebakaran semuanya bisa dievakuasi. Publik sempat dikejutkan dengan sejumlah mahar Kaisang Pangarep yang akan diberikan kepada Erina Gudono sebesar Rp300.000. Ternyata di balik angka tersebut memiliki arti tersendiri bagi Kaisang Pangarep. Bukan soal nominal, melainkan angka tersebut menunjukkan bahwa Kaisang Erina sama-sama anak ketiga. Kaisang Pangarep menyebut jika Erina Gudono tak mempermasalahkan soal mahar yang ia berikan. Kendati demikian, Kaisang Pangarep tak hanya memberikan mahar uang senilai Rp300.000, adik Kahiyang Ayu itu juga telah menyiapkan tambahan mahar untuk Erina Gudono. Namun Kaisang Pangarep enggan membeberkan tambahan mahar tersebut. Sebagai informasi, Erina Gudono adalah anak ketiga dari 4 bersaudara buah hati pasangan Profesor Gudono dan Sofiatun Gudono. 2 kakak Erina Gudono bernama Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara adik Erina Gudono bernama Sania Gudono. Lalu untuk Kaisang Pangarep, dia merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi dan Iriana. Kaisang Pangarep memiliki 2 kakak, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kahiyang Ayu. Di sisi lain, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan kejutan spesial untuk Erina Gudono saat pesta pernikahannya pada Minggu 11 Desember 2022 mendatang. Sebab tanggal 11 saat resepsi digelar Erina Gudono ulang tahun, Kaisang mengatakan dirinya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Erina. Kendati demikian, Kaisang enggan membeberkan secara detail kado khusus apa yang sudah disiapkan olehnya. Diketahui jelang pernikahan, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk ijab kabul. Adik Gibran Raka Buming Raka tersebut sampai berlatih menghafal bacaan ijab kabul sejak 6 bulan lalu. Rencananya, Kaisang tak menggunakan bahasa Jawa saat melakukan ijab kabul. Kaisang bahkan sudah melakukan gladi akad pernikahan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo pada Sabtu 6 Desember. Adapun perwakilan keluarga Erina yang datang adalah 2 kakaknya, yakni Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara untuk perwakilan keluarga Presiden Joko Widodo diwakilkan lewat pengantin production. Majelis Hakim meragukan kesaksian Verdi Sambo saat dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Kuatmaruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal pada Rabu 7 Desember 2022. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menilai penuturan Verdi Sambo soal kronologi penembakan Brigadir J tak masuk akal, sebab pernyataan Sambo bertentangan dengan fakta-fakta dan keterangan dari saksi lain. Dalam keterangannya, Verdi Sambo mengatakan bahwa istrinya Putri Chandrawati sedang sakit seusai pulang dari Magelang. Menurut Hakim, hal ini bertentangan dengan bukti yang terlihat di CCTV rumah pribadinya di Saguling, Jakarta Selatan, di mana dalam CCTV memperlihatkan Putri Chandrawati keadaan baik-baik saja. Hakim kemudian membeberkan hal yang tak masuk akal lain, yakni Sambo tak mengetahui dengan siapa Putri Chandrawati akan isolasi mandiri di rumah dinas Kadif Propam Duren 3. Menurut Hakim, tidak mungkin Verdi Sambo tidak tahu siapa saja yang akan mendampingi istrinya saat isolasi mandiri. Sementara ART Verdi Sambo Susi tak ikut isolasi seperti yang lain padahal sama-sama baru datang dari Magelang, Jawa Tengah. Kemudian Verdi Sambo mengaku hendak pergi ke rumah singgahnya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan untuk bersiap hendak bermain bulu tangkis. Ia mengatakan berniat meminta keterangan dari Brigadir J pada malam hari setelah melakukan kegiatan tersebut. Namun emosinya tersulut saat melihat Brigadir J di depan gerbang TKP Rumah Duren 3 Jakarta Selatan dan baru memutuskan untuk menemui sang ajudan. Rupanya hal ini berbeda dengan keterangan saksi dari Patwal serta ex-ajudan Verdi Sambo yakni Prayogi dan Azan Romer. Sebelumnya, Sambo membeberkan kronologi kejadian penembakan ajudannya almarhum Brigadir J. Adapun dalam keterangannya, Verdi Sambo mengaku sempat menghentikan Richard Eliezer alias Baradae untuk menembak. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo mengaku melakukan pembunuhan akibat perbuatan Brigadir J yang disebut telah meruda paksa istrinya Putri Chandrawati sehari sebelum di Magelang, Jawa Tengah. Setelah emosi mendengar cerita sang istri, Verdi Sambo ditemani ajudannya, Azan Romer hendak berangkat untuk berolahraga bulu tangkis. Namun ketika lewat di rumah dinas Duren 3 dan melihat Brigadir J, emosi tersulut hingga langsung memutuskan turun untuk mengkonfrontir Brigadir J.
Alih-alih mendapat penjelasan, Verdi Sambo justru merasa seperti ditantang oleh Brigadir J. Hal tersebut berbeda dengan kesaksian Baradae yang mengaku disuruh menembak. Namun Sambo menyebut hanya meminta bawahannya tersebut untuk menghajar Brigadir J. Ia juga sempat lupa mengenai detail kejadian dan hanya ingat sempat mengatai Brigadir J kurang ajar. Verdi Sambo ketika itu mengaku terkejut melihat Brigadir J jatuh berlumuran darah. Ia pun panik dan mendapat ide untuk menyusun skenario tembak-menembak agar dapat menutupi kejadian tersebut. Terdakwa Verdi Sambo akhirnya buka suara soal kronologi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati meski hingga saat ini belum ditemukan cukup bukti dan saksi. Hal ini disampaikan Verdi Sambo dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J pada Rabu 7 Desember 2022. Ia mengungkap pembicaraannya dengan sang istri Putri Chandrawati soal perilaku Brigadir J yang berujung pada pembunuhan sang ajudan. Verdi Sambo menceritakan awalnya Putri pulang ke rumah Saguling dari Magelang pada 8 Juli atau tepat beberapa jam sebelum peristiwa penembakan. Saat itu Sambo mengonfirmasi kepada Putri terkait apa yang sudah diceritakan sebelumnya melalui sambungan telepon. Dalam cerita itu Putri tiba-tiba terbangun saat istirahat di rumah Magelang. Pasalnya Putri melihat Brigadir J sudah di hadapannya. Seusai itu, kata Verdi Sambo, Brigadir J langsung melecehkan Putri dengan tindakan pengancaman terlebih dahulu. Bahkan dalam alibinya, Verdi Sambo, Putri Chandrawati sempat dihempaskan oleh Brigadir Yosua. Mendengar keterangan dari Putri Chandrawati, Verdi Sambo mengaku tidak terima dengan perlakuan dari Yosua. Ia mengaku sampai tak bisa berkata-kata mendengar penuturan dan tangisan Putri. Dari situ, Verdi Sambo mengaku sangat emosi dan kehilangan akal sehat sehingga merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Ia menilai apa yang dilakukan Brigadir J telah mencoreng harkat dan martabat keluarganya, terlebih dia merupakan Jenderal Polisi Bintang 2. Di sisi lain, pengacara Verdi Sambo Arman Hanis merasa kecewa dengan sidang lanjutan kliennya di PN Jakarta Selatan. Bahkan dengan beberapa kali persidangan lagi, dirinya sudah tak banyak berharap. Menurut Arman, dirinya menilai segera diputuskan saja jalannya persidangan tidak perlu diperpanjang. Arman sebagai kuasa hukum mantan Kadipropam Polri Verdi Sambo menolak dikatakan menyerah dalam persidangan. Menurutnya masih ada pengadilan tinggi dan kasasi. Harusnya dalam pertimbangan putusannya lah dia menyampaikan seperti itu. Inilah yang saya bilang, saya tidak berharap banyak dalam persidangan ini. Melihat 2-3 kali persidangan ini, saya sudah tidak berharap banyak. Artinya Bapak bukan salah dari hakimnya. Saya tidak menyampaikan hakim salah atau apa. Tapi kalau hakim sudah menyimpulkan seperti itu, saya tidak berharap banyak. Bahwa kita akan berusaha mengungkap fakta yang sebenarnya. Tadi saya dengar, saya keluar setelah melihat Pak Sambo sudah menjelaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia perbuat, dia akui. Itu kita semua sama-sama dengar. Tetapi masih tetap, oh ini kalian. Yang dipercaya siapa? Apakah Eliezer, ini ya, apakah Eliezer yang harus dipercaya bahwa dia disematkan justice kolaborator harus dipercaya? Artinya Pak Arman melihat hakim sudah memihak. Ya, sama-sama kita bisa melihat, bukan saya aja. Pak, tapi saya ingin tanggapan tegas soal sebutan hakim bahwa Pak Sambo sudah berbohong soal senjata. Ya itulah yang saya bilang, itu kan menyimpulkan. Atau BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut polisi menjadi sasaran kelompok teroris karena dianggap sebagai ancaman. Hal ini disampaikan Boy Rafli Amar menyusul kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Menurutnya, para pelaku terorisme kerap menjadikan pihak kepolisian sebagai target balas dendam. Sebab polisi dianggap sosok yang selalu menggagalkan misi para teroris saat melancarkan aksinya. Boy menjelaskan teroris sudah tahu bahwa yang menggagalkan misi adalah aparat penegak hukum. Ia pun menyayangkan aksi para teroris tersebut, terlebih ada seseorang yang gugur dalam aksi tersebut. Kini pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, termasuk kelompok-kelompok yang terlibat dalam jaringan tersebut.
Lanjut Boy, bahwa tak semua narapidana terorisme menerima program deradikalisasi. Menurut catatan BNPT, kata dia ada sekitar 1.290 narapidana terorisme yang telah mengikuti program deradikalisasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 8% menjadi residivis atau kembali melakukan tindakan terorisme. Program deradikalisasi, kata dia, tidak diterima begitu saja oleh para terpidana terorisme. Meski mayoritas narapidana terorisme mau berikrar setia kepada NKRI, ia tak memungkiri masih ada narapidana yang masih menolak. Ia mengakui BNPT tidak dapat bekerja sendiri dalam mederadikalisasi terpidana terorisme. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh mereka merupakan kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Terkait Agus Suyatno, bom pelaku bunuh diri di Polsek Astana Anyar, ia mengaku jika Agus merupakan residivis narapidana terorisme yang pernah dihukum penjara selama 4 tahun akibat serangan teror bom panci di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Pihaknya akan meningkatkan kerjasama dengan sistem monitoring melibatkan aparatur pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat. Diketahui Agus Suyatno, pelaku teror bom di Polsek Astana Anyar, merupakan ex-napi terorisme yang masih dalam status merah. Terkait status merah yang masih melekat kepada Agus sebagai ex-napi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhaindra mengatakan status merah ini diberikan kepada ex-napiter yang menolak program deradikalisasi. Pelaku, kata dia, sudah keras terdoktrin kelompok radikal sehingga menolak semua upaya deradikalisasi. Menghadapi ex-napiter yang seperti itu, pihaknya bersama intelijen melakukan monitoring dan deteksi kepada ex-napiter yang masih merah. Ia mengklaim pendampingan dan monitoring terhadap ex-napiter status merah dilakukan secara 24 jam. Faktanya, masih ada napiter yang leluasa melakukan aksi teror seperti yang dilakukan Agus di Polsek Astana Anyar kemarin. Aibda Sofyan, korban tewas akibat bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penghargaan ini disampaikan Kapolri melalui Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Berdasarkan surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 7 Desember 2022, almarhum Sofyan mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Aibda menjadi Aibtu Anumerta. Ramadan menyatakan peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan gugurnya satu polisi membuat Polri sangat berduka. Pada sela-sela konferensi pers, ia turut mengajak segenap masyarakat untuk sejenak menundukkan kepala mendoakan almarhum Aibtu Anumerta Sofyan yang gugur. Diketahui Aibda Sofyan menjadi korban peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022. Aibda Sofyan ternyata sempat melakukan aksi heroik. Aibda Sofyan sempat menggandeng pelaku yang nekat memaksa masuk ke area Polsek Astana Anyar. Kini atas aksi heroiknya Aibda Sofyan mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Informasi terkait aksi heroik pada Aibda Sofyan ini disampaikan oleh Kasat Binmas Polrestabes Bandung, AKBP Sutorih. Sutori menerangkan kala itu jajaran Polsek Astana Anyar tengah menggelar apel pagi. Kemudian datanglah pelaku yang memaksa masuk area Polsek meski pintu gerbang sudah ditutup. Aibda Sofyan kemudian menghalangi pelaku agar tidak masuk. Namun keduanya sempat bersitegang, bahkan Aibda Sofyan mendapat ancaman dari pelaku yang membawa senjata tajam. Saat terjadi ledakan, almarhum sempat mundur, namun lantaran cukup dahsyat, Aibda Sofyan juga tak luput terkena material. Sutori mengatakan Aibda Sofyan dianggap sebagai pahlawan karena berusaha melindungi para anggota polisi lain dari peristiwa ledakan itu. Atas jasanya, Aibda Sofyan yang gugur saat bertugas mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Sementara dari lokasi kejadian, polisi mengamankan 23 barang bukti. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yani Sudarto menjelaskan barang bukti yang diamankan tersebut antara lain serpihan bom panci yang telah diasposal,
sepeda motor pelaku, sejumlah kertas dan selebaran yang menempel pada sepeda motor pelaku, serta beberapa digital video recorder dari CCTV yang ada di lokasi. Sementara itu, Dansat Brimopolda Jawa Barat Kombes Pol Yuri Karsono mengatakan, jenis bom yang digunakan oleh pelaku adalah bom rakitan dalam bentuk panci. Adapun terkait ukuran daya ledak dari jenis bom rakitan yang digunakan pelaku tersebut, saat ini tim penjinak bom dari Korps Brimob dan Sat Brimob Polda Jawa Barat serta Puslap 4 tengah mengkaji dan mendalaminya. Sebagai informasi, pelaku bom bunuh diri diketahui membawa 2 bom. Bom pertama dimasukkan dalam ransel yang dibawa di punggung pelaku. Sementara bom kedua dibawa pada bagian dada. Namun dalam peristiwa Rabu kemarin hanya 1 bom yang meledak, yakni bom pada bagian punggung pelaku atau bom di dalam ransel. Sedangkan saat meledak, bom yang dilekatkan di bagian dada pelaku terpental. Dalam peristiwa ini 11 orang menjadi korban, sebanyak 10 korban mengalami luka dan 1 korban yang merupakan anggota polisi meninggal dunia. Sebanyak 18 orang saksi diperiksa atas kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Dari jumlah tersebut, ada 6 anggota Polsek Astana Anyar, 9 orang dari masyarakat, serta 3 keluarga pelaku. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada Kamis 8 Desember 2022. Ramadan mengatakan pemeriksaan kepada 3 anggota keluarga tersebut untuk mendalami apakah ada keterlibatan soal kasus bom bunuh diri yang dilakukan Agus Muslim. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penelusuran polisi, pelaku diketahui bernama Agus Suyatno alias Agus Muslim. Agus merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo, Jawa Barat. Menurut Kapolri, pelaku sebelumnya menjalani masa tahanan selama 4 tahun di Nusa Kambangan. Agus Suyatno kemudian bebas dari penjara pada bulan September 2021 lalu. Agus Muslim, kata Listio, terafiliasi sebagai anggota Jamaah Ansarud Daulat atau JAD Jawa Barat. Sementara itu, Komnas HAM meminta agar pemerintah bisa mengusut tuntas kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ketua Komnas HAM Adnika Nova Sigiro mengatakan, pengusutan secara tuntas kasus tersebut bisa mencegah peristiwa serupa terulang di masa depan. Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah melakukan penanganan medis kepada para korban bom bunuh diri tersebut. Kemudian, Adnika mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum dan proses kasus tersebut. Komnas HAM juga mengutuk keras perbuatan bom bunuh diri yang terjadi di Astana Anyar. Tak hanya Komnas HAM, Majelis Ulama Indonesia juga mengecam aksi bom bunuh diri ini. Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah Kyai Haji M. Khalil Nafis menjelaskan bahwa Islam tak mengajarkan untuk melakukan aksi terorisme. Hal tersebut juga telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Pihaknya pun menyarankan BNPT dan Densus 88 meningkatkan kewaspadaan dan mengatasi aksi-aksi terorisme. Ia juga mengajak masyarakat agar tak memberikan stigma buruk kepada agama hanya karena oknum yang melakukan teror. Kepergian Lord Rangga menyisakan duka bagi orang terdekat termasuk keluarga besar. Lord Rangga menghembuskan nafas terakhir di Brebes, Jawa Tengah pada Rabu 7 Desember 2022. Sebelumnya, Lord Rangga mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung. Pemilik nama Edi Raharjo ini ternyata memiliki penyakit yang sudah diderita cukup lama. Kakak kandung Lord Rangga, Cayu Nurhemah, mengatakan bahwa almarhum mengidap penyakit paru-paru. Penyakit tersebut sudah diidap sejak beberapa tahun yang lalu. Almarhum kerap mengeluh sakit dan sempat muntah darah.
Meski begitu, belum diketahui apakah penyakit paru-paru yang diderita Lord Rangga merupakan penyebab utama kematian pria yang pernah bikin geger publik Indonesia tersebut. Sementara kedatangan jenazah Kiai Ajeng Rangga Sasana disambut pecah tangis keluarga di Desa Gerinting, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Sebelumnya, jenazah Lord Rangga disemayamkan terlebih dahulu di rumah istrinya di Desa Negla, Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah. Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum kampung halamannya di Desa Gerinting, Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Secara terpisah, pihak rumah sakit menjelaskan dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga. Manajer Umum Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda Tanjung, Brebes, Supayanto mengatakan, dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga karena terlalu lelah. Mengenang semasa hidup Lord Rangga, pada tahun 2019 lalu, ia sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Sebelumnya, pria yang akrab dipanggil Lord Rangga pernah menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Republik Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2016. Sebagai Sekjen Sunda Empire, Rangga Susana ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Nasri Banks yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan Raden Ratnaningrum sebagai Kaisar Sunda Empire. Lord Rangga sempat menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Putih Republik Indonesia. Rangga tak memiliki darah Sunda, ia lahir di Brebes pada 12 September 1967 dengan nama asli Edi Raharjo. Walaupun kerap tampil mengenakan seragam militer, Rangga tak pernah mengenyam pendidikan kemiliteran dan ia lulus sekolah menengah pertanian. Sebelum ramai Sunda Empire, sang Sekjen Rangga Susana pernah menikah dengan ES atau Ratu, tetapi mereka kemudian bercerai. Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang batubara ilegal. Nampak Ismail Bolong mengenakan baju tahanan berwarna oranye bernomor 032. Adapun peran dari Ismail Bolong sendiri dalam kasus tersebut adalah sebagai pengatur jalannya pertambangan yang tidak memiliki izin usaha. Kabarnya Ismail Bolong menjabat sebagai komisaris PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ex-anggota Saintelkam Polresta Samarinda Ismail Bolong langsung ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri pada Rabu 7 Desember dini hari. Pengacara Ismail Bolong, Johannes Tobing, menjelaskan penahanan dilakukan penyidik usai melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 13 jam pada Selasa 6 Desember lalu. Johannes menjelaskan bahwa ada sekitar 62 pertanyaan penyidik kepada Ismail Bolong terkait tambang ilegal. Johannes mengaku sempat keberatan tentang penahanan terhadap kliennya, apalagi kliennya itu baru diperiksa sebanyak 1 kali. Namun, penyidik beralasan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, pihaknya sudah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Adapun penyidik mengungkapkan bahwa kebijakan ini adalah kewenangan penyidik. Selain Ismail Bolong, Bareskrim Polri juga menetapkan 2 tersangka lain. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Nurul Aziza pada Kamis 8 Desember 2022. Nurul Aziza mengatakan 2 tersangka lainnya yakni berinisial BP dan RP. Tersangka BP berperan sebagai penambang batubara tanpa izin atau ilegal. Sementara RP sebagai kuasa direktur PT EMP yang berperan mengatur operasional batubara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT tersebut. Sementara itu, Direktur Eksekutif SARA Institut Muhammad Wildan pun mengapresiasi langkah yang dilakukan Polri dalam upaya mengusut tuntas kasus tambang ilegal Ismail Bolong ini. Menurut Wildan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan membuka tabir di balik kasus Ismail Bolong tersebut. Wildan juga meyakini jika Polri bakal mengusut kasus tersebut dengan transparan dan cermat, sehingga bisa meluruskan asumsi-asumsi liar yang berkembang di masyarakat selama ini.
Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Sumbawa membeberkan terkait rencana pemekaran dapil. Pemekaran dapil ini mengacu pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan. 3 di antara prinsip itu adalah kesinambungan, kesetaraan nilai suara, dan proporsionalitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Galan Reski Waskita dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Terima kasih rekan Rima Anggi. Ya, saya Galan Reski Waskita melaporkan dari Sumbawa. KPUD Kabupaten Sumbawa saat ini memang memberikan 2 rancangan penataan dapil. Yang pertama adalah mengubah nama dapil. Yang pertama dari dapil 4 diubah menjadi dapil 5, kemudian dapil 5 diubah menjadi dapil 4. Tawaran kedua adalah terkait dengan pemekaran jumlah dapil. Nah, pemekaran jumlah dapil ini seperti yang disampaikan Rima tadi bahwa memang mengacu pada 7 poin utama, 3 diantaranya adalah proporsional, kemudian kesetaraan nilai, dan kesinambungan. Nah, berdasarkan wawancara yang kami lakukan bersama dengan komisioner KPU ya beberapa waktu lalu, dinyatakan bahwa saat ini KPU telah memberikan masa tenggang kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk turut bersuara terkait dengan rencana ini. Nah, adapun dapil yang hendak dimekarkan itu adalah dapil 2. Untuk diketahui teman-teman Tribuners dan Rima bahwa di Kabupaten Sumbawa sendiri ada 5 dapil ya. Dapil yang hendak dipecah ini adalah dapil 2 yang berkisar mulai dari Kecamatan Lapi, Kecamatan Lopok, kemudian Kecamatan Ropang dan Lantung, Kecamatan Meyuhulu, Kecamatan Lenangguar sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Nah, dapil ini akan dipecah menjadi 2 sehingga jumlah dari dapil yang ada di kabupaten sendiri, Kabupaten Sumbawa sendiri akan menjadi 6 dapil. Nah, dapil pertama itu dihitung dari dapil dari Kecamatan Lape hingga Ropang dan Lantung, kemudian 1 dapil lainnya adalah dari Kecamatan Mihulu sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Seperti itu. Baik, terima kasih laporannya rekan Galan Reski Waskita. Selamat bertugas kembali. Berikut kami sajikan wawancara dari Aryati, Komisioner KPU Sumbawa. Ya, jadi kalau di rancangan yang pertama dapil itu tidak berubah ya. Itu tidak berubah. Jadi hanya penamaannya saja yang berubah. Dapil 4 jadi 5 gitu ya. Dapil 5 sebelumnya itu jadi 4. Kemudian di rancangan kedua ada pemecahan dapil di Sumbawa 2 ya, di Sumbawa 2 yang sebelumnya Lapi, Lopok, Ropang, Lantung gitu ya. Itu kan sebelumnya satu kesatuan dengan Moyohulu, Lenangguar, kemudian Lunyuk sama Orang Telukan. Sebelumnya kan ini dapil 2. Nah, di rancangan kami yang kedua itu kami pecah jadi pecah 2 gitu ya. Jadi Lapi, Lopok. Ratusan warga antusias mengarak api obor Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-19 Sulawesi Tengah di Kota Luwu, Kabupaten Banggai pada Rabu 7 Desember 2022. Api obor tersebut dibawa dan diarak dari wilayah Kecamatan Toili Barat, Nuhon, Balantag, dan Baulemo. Porprov Sulteng rencananya dibuka pada tanggal 10 Desember 2022 mendatang. Dalam upacara pembukaan Porprov Sulteng ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Asnawi, reporter dari Tribun Palu. Silakan laporannya. Iya, baik. Memang rencananya pada tanggal 10 Desember tahun 2022 mendatang ini akan dibuka Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-9 ya, tahun 2022. Dan sebelumnya itu dilakukan arak api obor ya, atau pawai api obor yang datang dari berbagai kecamatan. Dan api tersebut diambil dari sumur gas yang ada di wilayah Kecamatan Toili Barat, dan 3 daerah lainnya itu api berasal dari
alat tradisional ya seperti batu dan kayu. Nah selanjutnya api ini masuk ke dalam Kota Luwuk untuk selanjutnya pada malam pembukaan Pekan Olahraga Provinsi nanti akan dinyalakan ya oleh tim yang kemudian sudah disiapkan oleh panitia setempat ya. Nah untuk Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kabupaten Banggai ini akan mempertandingkan 24 cabang olahraga yang diikuti oleh 13 kabupaten kota atau 13 kontingen yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, rencananya ya ini akan berlangsung pada tanggal 17 Desember ya. Namun sebelum pembukaan ada beberapa cabang olahraga yang sudah dipertandingkan, yaitu cabang olahraga sepak bola dan cabang olahraga balap motor. Terima. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham terbakar diduga karena korsleting pada Kamis 8 Desember 2022. Hal ini disampaikan Sugeng Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan. Api muncul dari area lantai 5 gedung Kemenkumham yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan sekira pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 26 unit mobil dan 130 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Tak berselang lama petugas berhasil memadamkan api. Tak ada korban tewas dalam insiden tersebut, namun ada 1 orang pegawai yang mengalami luka saat berupaya melakukan pemadaman api. Sugeng mengatakan semua pekerja yang ada di dalam gedung Kemenkumham mengevakuasi diri saat api belum membesar. Sementara Humas Kemenkumham Tubagus Erif menyebutkan adanya sejumlah barang milik negara yang ikut dilalap api. Menurutnya, lantai 5 gedung tersebut adalah kantor Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kantor Kekayaan Intelektual, dan Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Namun kebakaran secara spesifik terjadi di gudang penyimpanan berisi barang-barang milik negara yang lama tak terpakai. Ia juga menegaskan arsip-arsip penting milik negara masih aman dari bahaya kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 20 tahanan yang merupakan warga negara asing atau WNA dievakuasi. Arif mengatakan puluhan tahanan tersebut dievakuasi ke rumah detensi imigrasi yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Sekitar pukul 10.30 diketahui ada titik api muncul di gudang penyimpanan ya, kayak semacam barang-barang yang sudah lama sudah tidak terpakai disimpan dulu karena kita prosedur tidak bisa langsung digunakan dan tetap disimpan. Habis itu mulai muncul titik api pukul 10.30, kemudian dicoba dipadamkan dengan alat pemadam api yang kita punya oleh petugas, sambil kemudian petugas itu menghubungi pemadam kebakaran. Jadi pada sekitar pukul 11 pemadam kebakaran sudah ada, kemudian mereka langsung mencoba tapi alhamdulillah dalam jangka waktu tidak lama api sudah bisa dipadamkan.
dalam hubungan. Seperti biasa, pegawai lain sudah melakukan aktivitas begitu ada informasi kebakaran, semuanya bisa berproses untuk. Publik sempat dikejutkan dengan sejumlah mahar Kaisang Pangarep yang akan diberikan kepada Erina Gudono sebesar Rp300.000. Ternyata di balik angka tersebut memiliki arti tersendiri bagi Kaisang Pangarep. Bukan soal nominal, melainkan angka tersebut menunjukkan bahwa Kaisang Erina sama-sama anak ketiga. Kaisang Pangarep menyebut jika Erina Gudono tak mempermasalahkan soal mahar yang ia berikan. Kendati demikian, Kaisang Pangarep tak hanya memberikan mahar uang senilai Rp300.000, adik Kahiyang Ayu itu juga telah menyiapkan tambahan mahar untuk Erina Gudono. Namun Kaisang Pangarep enggan membeberkan tambahan mahar tersebut. Sebagai informasi, Erina Gudono adalah anak ketiga dari 4 bersaudara buah hati pasangan Profesor Gudono dan Sofiatun Gudono. 2 kakak Erina Gudono bernama Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara adik Erina Gudono bernama Sania Gudono. Lalu untuk Kaisang Pangarep, dia merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi dan Iriana. Kaisang Pangarep memiliki 2 kakak, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kahiyang Ayu. Di sisi lain, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan kejutan spesial untuk Erina Gudono saat pesta pernikahannya pada Minggu 11 Desember 2022 mendatang. Sebab tanggal 11 saat resepsi digelar Erina Gudono ulang tahun. Kaisang mengatakan dirinya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Erina. Kendati demikian, Kaisang enggan membeberkan secara detail kado khusus apa yang sudah disiapkan olehnya. Diketahui jelang pernikahan, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk ijab kabul. Adik Gibran Raka Buming Raka tersebut sampai berlatih menghafal bacaan ijab kabul sejak 6 bulan lalu. Rencananya, Kaisang tak menggunakan bahasa Jawa saat melakukan ijab kabul. Kaisang bahkan sudah melakukan gladi akad pernikahan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo pada Sabtu 6 Desember. Adapun perwakilan keluarga Erina yang datang adalah 2 kakaknya, yakni Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara untuk perwakilan keluarga Presiden Joko Widodo diwakilkan lewat pengantin production. Majelis Hakim meragukan kesaksian Ferdy Sambo saat dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Kuat Maruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal pada Rabu 7 Desember 2022. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menilai penuturan Ferdy Sambo soal kronologi penembakan Brigadir J tak masuk akal, sebab pernyataan Sambo bertentangan dengan fakta-fakta dan keterangan dari saksi lain. Dalam keterangannya, Ferdy Sambo mengatakan bahwa istrinya Putri Chandrawati sedang sakit seusai pulang dari Magelang. Menurut Hakim, hal ini bertentangan dengan bukti yang terlihat di CCTV rumah pribadinya di Saguling, Jakarta Selatan. Di mana dalam CCTV memperlihatkan Putri Chandrawati keadaan baik-baik saja, Hakim kemudian membeberkan hal yang tak masuk akal lain, yakni Sambo tak mengetahui dengan siapa Putri Chandrawati akan isolasi mandiri di rumah dinas Kadif Propam Duren 3. Menurut Hakim, tidak mungkin Ferdy Sambo tidak tahu siapa saja yang akan mendampingi istrinya saat isolasi mandiri. Sementara RT Ferdy Sambo Susi tak ikut isolasi seperti yang lain padahal sama-sama baru datang dari Magelang, Jawa Tengah. Kemudian Ferdy Sambo mengaku hendak pergi ke rumah singgahnya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan untuk bersiap hendak bermain bulu tangkis. Ia mengatakan berniat meminta keterangan dari Brigadir J pada malam hari setelah melakukan kegiatan tersebut. Namun emosinya tersulut saat melihat Brigadir J di depan gerbang TKP Rumah Duren 3 Jakarta Selatan dan baru memutuskan untuk menemui sang ajudan. Rupanya hal ini berbeda dengan keterangan saksi dari Patwal serta ex-ajudan Ferdy Sambo yakni Prayogi dan Azan Romer. Sebelumnya, Sambo membeberkan kronologi kejadian penembakan ajudannya almarhum Brigadir J. Adapun dalam keterangannya, Ferdy Sambo mengaku sempat menghentikan Richard Eliezer alias Baradae untuk menembak. Sebagaimana diketahui, Ferdy Sambo mengaku melakukan pembunuhan akibat perbuatan Brigadir J yang disebut telah meruda paksa istrinya Putri Chandrawati sehari sebelum di Magelang, Jawa Tengah. Setelah emosi mendengar cerita sang istri, Ferdy Sambo ditemani ajudannya, Azan Romer hendak berangkat untuk berolahraga bulu tangkis. Namun ketika lewat di rumah dinas Duren 3 dan melihat Brigadir J, emosi tersulut hingga langsung memutuskan turun untuk mengkonfrontir Brigadir J.
Alih-alih mendapat penjelasan, Verdi Sambo justru merasa seperti ditantang oleh Brigadir J. Hal tersebut berbeda dengan kesaksian Baradae yang mengaku disuruh menembak. Namun Sambo menyebut hanya meminta bawahannya tersebut untuk menghajar Brigadir J. Ia juga sempat lupa mengenai detail kejadian dan hanya ingat sempat mengatai Brigadir J kurang ajar. Verdi Sambo ketika itu mengaku terkejut melihat Brigadir J jatuh berlumuran darah. Ia pun panik dan mendapat ide untuk menyusun skenario tembak-menembak agar dapat menutupi kejadian tersebut. Terdakwa Verdi Sambo akhirnya buka suara soal kronologi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati meski hingga saat ini belum ditemukan cukup bukti dan saksi. Hal ini disampaikan Verdi Sambo dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J pada Rabu 7 Desember 2022. Ia mengungkap pembicaraannya dengan sang istri Putri Chandrawati soal perilaku Brigadir J yang berujung pada pembunuhan sang ajudan. Verdi Sambo menceritakan awalnya Putri pulang ke rumah Saguling dari Magelang pada 8 Juli atau tepat beberapa jam sebelum peristiwa penembakan. Saat itu Sambo mengonfirmasi kepada Putri terkait apa yang sudah diceritakan sebelumnya melalui sambungan telepon. Dalam cerita itu Putri tiba-tiba terbangun saat istirahat di rumah Magelang. Pasalnya Putri melihat Brigadir J sudah di hadapannya. Seusai itu, kata Verdi Sambo, Brigadir J langsung melecehkan Putri dengan tindakan pengancaman terlebih dahulu. Bahkan dalam alibinya, Verdi Sambo, Putri Chandrawati sempat dihempaskan oleh Brigadir Yosua. Mendengar keterangan dari Putri Chandrawati, Verdi Sambo mengaku tidak terima dengan perlakuan dari Yosua. Ia mengaku sampai tak bisa berkata-kata mendengar penuturan dan tangisan Putri. Dari situ, Verdi Sambo mengaku sangat emosi dan kehilangan akal sehat sehingga merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Ia menilai apa yang dilakukan Brigadir J telah mencoreng harkat dan martabat keluarganya, terlebih dia merupakan Jenderal Polisi Bintang 2. Di sisi lain, pengacara Verdi Sambo Arman Hanis merasa kecewa dengan sidang lanjutan kliennya di PN Jakarta Selatan. Bahkan dengan beberapa kali persidangan lagi, dirinya sudah tak banyak berharap. Menurut Arman, dirinya menilai segera diputuskan saja jalannya persidangan tidak perlu diperpanjang. Arman sebagai kuasa hukum mantan Kadipropam Polri Verdi Sambo menolak dikatakan menyerah dalam persidangan. Menurutnya masih ada pengadilan tinggi dan kasasi. Harusnya dalam pertimbangan putusannya lah dia menyampaikan seperti itu. Inilah yang saya bilang, saya tidak berharap banyak dalam persidangan ini. Melihat 2-3 kali persidangan ini, saya sudah tidak berharap banyak. Artinya Bapak bukan merasa bersalah dan hakimnya? Saya tidak menyampaikan hakim salah atau apa. Tapi kalau hakim sudah menyimpulkan seperti itu, saya tidak berharap banyak. Bahwa kita akan berusaha mengungkap fakta yang sebenarnya. Tadi saya dengar, saya keluar setelah melihat Pak Sambo sudah menjelaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia perbuat, dia akui. Itu kita semua sama-sama dengar. Tetapi masih tetap, oh ini kalian. Yang dipercaya siapa? Apakah Eliezer, ini ya, apakah Eliezer yang harus dipercaya bahwa dia disematkan justice kolaborator harus dipercaya? Artinya Pak Arman melihat hakim sudah memihak. Ya, sama-sama kita bisa melihat, bukan saya aja. Pak, tapi saya ingin tanggapan tegas soal sebutan hakim bahwa Pak Sambo sudah berbohong soal senjata. Ya itulah yang saya bilang, itu kan menyimpulkan. Atau BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut polisi menjadi sasaran kelompok teroris karena dianggap sebagai ancaman. Hal ini disampaikan Boy Rafli Amar menyusul kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Menurutnya, para pelaku terorisme kerap menjadikan pihak kepolisian sebagai target balas dendam. Sebab polisi dianggap sosok yang selalu menggagalkan misi para teroris saat melancarkan aksinya. Boy menjelaskan teroris sudah tahu bahwa yang menggagalkan misi adalah aparat penegak hukum. Ia pun menyayangkan aksi para teroris tersebut, terlebih ada seseorang yang gugur dalam aksi tersebut. Kini pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, termasuk kelompok-kelompok yang terlibat dalam jaringan tersebut.
Lanjut Boy, bahwa tak semua narapidana terorisme menerima program deradikalisasi. Menurut catatan BNPT, kata dia ada sekitar 1.290 narapidana terorisme yang telah mengikuti program deradikalisasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 8% menjadi residivis atau kembali melakukan tindakan terorisme. Program deradikalisasi, kata dia, tidak diterima begitu saja oleh para terpidana terorisme. Meski mayoritas narapidana terorisme mau berikrar setia kepada NKRI, ia tak memungkiri masih ada narapidana yang masih menolak. Ia mengakui BNPT tidak dapat bekerja sendiri dalam mederadikalisasi terpidana terorisme. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh mereka merupakan kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Terkait Agus Suyatno, bom pelaku bunuh diri di Polsek Astananyar, ia mengaku jika Agus merupakan residivis narapidana terorisme yang pernah dihukum penjara selama 4 tahun akibat serangan teror bom panci di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Pihaknya akan meningkatkan kerjasama dengan sistem monitoring melibatkan aparatur pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat. Diketahui Agus Suyatno, pelaku teror bom di Polsek Astananyar, merupakan ex-napi terorisme yang masih dalam status merah. Terkait status merah yang masih melekat kepada Agus sebagai ex-napitor, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhaindra mengatakan status merah ini diberikan kepada ex-napiter yang menolak program deradikalisasi. Pelaku, kata dia, sudah keras terdoktrin kelompok radikal sehingga menolak semua upaya deradikalisasi. Menghadapi ex-napiter yang seperti itu, pihaknya bersama intelijen melakukan monitoring dan deteksi kepada ex-napiter yang masih merah. Ia mengklaim pendampingan dan monitoring terhadap ex-napiter status merah dilakukan secara 24 jam. Faktanya, masih ada napiter yang leluasa melakukan aksi teror seperti yang dilakukan Agus di Polsek Astananyar kemarin. Aibda Sofyan, korban tewas akibat bom bunuh diri di Polsek Astananyar, mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penghargaan ini disampaikan Kapolri melalui Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Berdasarkan surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 7 Desember 2022, almarhum Sofyan mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Aibda menjadi Aibtu Anumerta. Ramadan menyatakan peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan gugurnya satu polisi membuat Polri sangat berduka. Pada salah-salah konferensi pers, ia turut mengajak segenap masyarakat untuk sejenak menundukkan kepala mendoakan almarhum Aibtu Anumerta Sofyan yang gugur. Diketahui Aibda Sofyan menjadi korban peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astananyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022. Aibda Sofyan ternyata sempat melakukan aksi heroik. Aibda Sofyan sempat menggandeng pelaku yang nekat memaksa masuk ke area Polsek Astananyar. Kini atas aksi heroiknya Aibda Sofyan mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Informasi terkait aksi heroik pada Aibda Sofyan ini disampaikan oleh Kasat Binmas Polrestabes Bandung, AKBP Sutorih. Sutori menerangkan kala itu jajaran Polsek Astananyar tengah menggelar apel pagi. Kemudian datanglah pelaku yang memaksa masuk ke area Polsek meski pintu gerbang sudah ditutup. Aibda Sofyan kemudian menghalangi pelaku agar tidak masuk. Namun keduanya sempat bersih tegang, bahkan Aibda Sofyan mendapat ancaman dari pelaku yang membawa senjata tajam. Saat terjadi ledakan, almarhum sempat mundur, namun lantaran cukup dahsyat, Aibda Sofyan juga tak luput terkena material. Sutori mengatakan Aibda Sofyan dianggap sebagai pahlawan karena berusaha melindungi para anggota polisi lain dari peristiwa ledakan itu. Atas jasanya, Aibda Sofyan yang gugur saat bertugas mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Sementara dari lokasi kejadian, polisi mengamankan 23 barang bukti. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yani Sudarto menjelaskan barang bukti yang diamankan tersebut antara lain serpihan bom panci yang telah diasposal,
sepeda motor pelaku, sejumlah kertas dan selebaran yang menempel pada sepeda motor pelaku, serta beberapa digital video recorder dari CCTV yang ada di lokasi. Sementara itu, Dansat Brimopolda Jawa Barat Kombes Pol Yuri Karsono mengatakan, jenis bom yang digunakan oleh pelaku adalah bom rakitan dalam bentuk panci. Adapun terkait ukuran daya ledak dari jenis bom rakitan yang digunakan pelaku tersebut, saat ini tim penjinak bom dari Korps Brimob dan Sat Brimob Polda Jawa Barat serta Puslapfor tengah mengkaji dan mendalaminya. Sebagai informasi, pelaku bom bunuh diri diketahui membawa 2 bom. Bom pertama dimasukkan dalam ransel yang dibawa di punggung pelaku. Sementara bom kedua dibawa pada bagian dada. Namun dalam peristiwa Rabu kemarin hanya 1 bom yang meledak, yakni bom pada bagian punggung pelaku atau bom di dalam ransel. Sedangkan saat meledak, bom yang dilekatkan di bagian dada pelaku terpental. Dalam peristiwa ini 11 orang menjadi korban, sebanyak 10 korban mengalami luka dan 1 korban yang merupakan anggota polisi meninggal dunia. Sebanyak 18 orang saksi diperiksa atas kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Dari jumlah tersebut, ada 6 anggota Polsek Astana Anyar, 9 orang dari masyarakat, serta 3 keluarga pelaku. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada Kamis 8 Desember 2022. Ramadan mengatakan pemeriksaan kepada 3 anggota keluarga tersebut untuk mendalami apakah ada keterlibatan soal kasus bom bunuh diri yang dilakukan Agus Muslim. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penelusuran polisi, pelaku diketahui bernama Agus Suyatno alias Agus Muslim. Agus merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo, Jawa Barat. Menurut Kapolri, pelaku sebelumnya menjalani masa tahanan selama 4 tahun di Nusa Kambangan. Agus Suyatno kemudian bebas dari penjara pada bulan September 2021 lalu. Agus Muslim, kata Listio, terafiliasi sebagai anggota Jamaah Ansarud Daulat atau JAD Jawa Barat. Sementara itu, Komnas HAM meminta agar pemerintah bisa mengusut tuntas kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ketua Komnas HAM Atnika Nova Sigiro mengatakan, pengusutan secara tuntas kasus tersebut bisa mencegah peristiwa serupa terulang di masa depan. Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah melakukan penanganan medis kepada para korban bom bunuh diri tersebut. Kemudian, Atnika mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum dan proses kasus tersebut. Komnas HAM juga mengutuk keras perbuatan bom bunuh diri yang terjadi di Astana Anyar. Tak hanya Komnas HAM, Majelis Ulama Indonesia juga mengecam aksi bom bunuh diri ini. Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah Kiai Haji M. Khalil Nafis menjelaskan bahwa Islam tak mengajarkan untuk melakukan aksi terorisme. Hal tersebut juga telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Pihaknya pun menyarankan BNPT dan Densus 88 meningkatkan kewaspadaan dan mengatasi aksi-aksi terorisme. Ia juga mengajak masyarakat agar tak memberikan stigma buruk kepada agama hanya karena oknum yang melakukan teror. Kepergian Lord Rangga menyisakan duka bagi orang terdekat termasuk keluarga besar. Lord Rangga mengembuskan nafas terakhir di Brebes, Jawa Tengah pada Rabu 7 Desember 2022. Sebelumnya, Lord Rangga mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung. Pemilik nama Edi Raharjo ini ternyata memiliki penyakit yang sudah diderita cukup lama. Kakak kandung Lord Rangga, Cayu Nurhemah, mengatakan bahwa almarhum mengidap penyakit paru-paru. Penyakit tersebut sudah diidap sejak beberapa tahun yang lalu. Almarhum kerap mengeluh sakit dan sempat muntah darah.
Meski begitu, belum diketahui apakah penyakit paru-paru yang diderita Lord Rangga merupakan penyebab utama kematian pria yang pernah bikin geger publik Indonesia tersebut. Sementara kedatangan jenazah Kiai Ajeng Rangga Sasana disambut pecah tangis keluarga di Desa Gerinting, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Sebelumnya, jenazah Lord Rangga disemayamkan terlebih dahulu di rumah istrinya di Desa Negla, Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah. Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum kampung halamannya di Desa Gerinting, Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Secara terpisah, pihak rumah sakit menjelaskan dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga. Manajer Umum Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda Tanjung, Brebes, Supayanto mengatakan, dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga karena terlalu lelah. Mengenang semasa hidup Lord Rangga, pada tahun 2019 lalu, ia sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Sebelumnya, pria yang akrab dipanggil Lord Rangga pernah menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Republik Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2016. Sebagai Sekjen Sunda Empire, Rangga Susana ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Nasri Banks yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan Raden Ratnaningrum sebagai Kaisar Sunda Empire. Lord Rangga sempat menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Putih Republik Indonesia. Rangga tak memiliki darah Sunda, ia lahir di Brebes pada 12 September 1967 dengan nama asli Edi Raharjo. Walaupun kerap tampil mengenakan seragam militer, Rangga tak pernah mengenyam pendidikan kemiliteran dan ia lulus sekolah menengah pertanian. Sebelum ramai Sunda Empire, sang Sekjen Rangga Susana pernah menikah dengan ES atau Ratu, tetapi mereka kemudian bercerai. Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang batubara ilegal. Nampak Ismail Bolong mengenakan baju tahanan berwarna oranye bernomor 032. Adapun peran dari Ismail Bolong sendiri dalam kasus tersebut adalah sebagai pengatur jalannya pertambangan yang tidak memiliki izin usaha. Kabarnya Ismail Bolong menjabat sebagai komisaris PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ex-anggota Saintelkam Polresta Samarinda Ismail Bolong langsung ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri pada Rabu 7 Desember dini hari. Pengacara Ismail Bolong, Johannes Tobing, menjelaskan penahanan dilakukan penyidik usai melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 13 jam pada Selasa 6 Desember lalu. Johannes menjelaskan bahwa ada sekitar 62 pertanyaan penyidik kepada Ismail Bolong terkait tambang ilegal. Johannes mengaku sempat keberatan tentang penahanan terhadap kliennya, apalagi kliennya itu baru diperiksa sebanyak 1 kali. Namun, penyidik beralasan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, pihaknya sudah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Adapun penyidik mengungkapkan bahwa kebijakan ini adalah kewenangan penyidik. Selain Ismail Bolong, Bareskrim Polri juga menetapkan 2 tersangka lain. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Nurul Aziza pada Kamis 8 Desember 2022. Nurul Aziza mengatakan 2 tersangka lainnya yakni berinisial BP dan RP. Tersangka BP berperan sebagai penambang batubara tanpa izin atau ilegal. Sementara RP sebagai kuasa direktur PT EMP yang berperan mengatur operasional batubara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT tersebut. Sementara itu, Direktur Eksekutif SARA Institut Muhammad Wildan pun mengapresiasi langkah yang dilakukan Polri dalam upaya mengusut tuntas kasus tambang ilegal Ismail Bolong ini. Menurut Wildan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan membuka tabir di balik kasus Ismail Bolong tersebut. Wildan juga meyakini jika Polri bakal mengusut kasus tersebut dengan transparan dan cermat, sehingga bisa meluruskan asumsi-asumsi liar yang berkembang di masyarakat selama ini.
Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Sumbawa membeberkan terkait rencana pemekaran dapil. Pemekaran dapil ini mengacu pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan. 3 di antara prinsip itu adalah kesinambungan, kesetaraan nilai suara, dan proporsionalitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Galan Reski Waskita dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Terima kasih rekan Rima Anggi. Ya, saya Galan Reski Waskita melaporkan dari Sumbawa. KPUD Kabupaten Sumbawa saat ini memang memberikan 2 rancangan penataan dapil. Yang pertama adalah mengubah nama dapil. Yang pertama dari dapil 4 diubah menjadi dapil 5, kemudian dapil 5 diubah menjadi dapil 4. Tawaran kedua adalah terkait dengan pemekaran jumlah dapil. Nah, pemekaran jumlah dapil ini seperti yang disampaikan Rima tadi bahwa memang mengacu pada 7 poin utama, 3 diantaranya adalah proporsional, kemudian kesetaraan nilai, dan kesinambungan. Nah, berdasarkan wawancara yang kami lakukan bersama dengan komisioner KPU ya beberapa waktu lalu, dinyatakan bahwa saat ini KPU telah memberikan masa tenggang kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk turut bersuara terkait dengan rencana ini. Nah, adapun dapil yang hendak dimekarkan itu adalah dapil 2. Untuk diketahui teman-teman Tribuners dan Rima bahwa di Kabupaten Sumbawa sendiri ada 5 dapil ya. Dapil yang hendak dipecah ini adalah dapil 2 yang berkisar mulai dari Kecamatan Lapi, Kecamatan Lopok, kemudian Kecamatan Ropang dan Lantung, kemudian masuk juga wilayah Kecamatan Meyuhulu, Kecamatan Lenangguar sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Nah, dapil ini akan dipecah menjadi 2 sehingga jumlah dari dapil yang ada di kabupaten sendiri, Kabupaten Sumbawa sendiri akan menjadi 6 dapil. Nah, dapil pertama itu dihitung dari dapil dari Kecamatan Lapi hingga Ropang dan Lantung, kemudian 1 dapil lainnya adalah dari Kecamatan Meyuhulu sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Seperti itu. Baik, terima kasih laporannya rekan Galan Reski Waskita. Selamat bertugas kembali. Berikut kami sajikan wawancara dari Aryati, Komisioner KPU Sumbawa. Ya, jadi kalau di rancangan yang pertama dapil itu tidak berubah ya. Itu tidak berubah. Jadi hanya penamaannya saja yang berubah. Dapil 4 jadi 5 gitu ya. Dapil 5 sebelumnya itu jadi 4. Kemudian di rancangan kedua ada pemecahan dapil di Sumbawa 2 ya, di Sumbawa 2 yang sebelumnya Lapi, Lopok, Ropang, Lantung gitu ya. Itu kan sebelumnya satu kesatuan dengan Moyohulu, Lenangguar, kemudian Lunyuk sama Orang Telukan. Sebelumnya kan ini dapil 2. Nah, di rancangan kami yang kedua itu kami pecah jadi pecah 2 gitu ya. Jadi Lapi, Lopok. Ratusan warga antusias mengarak api obor Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-19 Sulawesi Tengah di Kota Luwu, Kabupaten Banggai pada Rabu 7 Desember 2022. Api obor tersebut dibawa dan diarak dari wilayah Kecamatan Toili Barat, Nuhon, Balantag, dan Baulemo. Porprov Sulteng rencananya dibuka pada tanggal 10 Desember 2022 mendatang. Dalam upacara pembukaan Porprov Sulteng ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Asnawi, reporter dari Tribun Palu. Silakan laporannya. Iya, baik. Memang rencananya pada tanggal 10 Desember tahun 2022 mendatang ini akan dibuka Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-9 ya, tahun 2022. Dan sebelumnya itu dilakukan arak api obor ya, atau pawai api obor yang datang dari berbagai kecamatan. Dan api tersebut diambil dari sumur gas yang ada di wilayah Kecamatan Toili Barat, dan 3 daerah lainnya itu api berasal dari
alat tradisional ya seperti batu dan kayu. Nah selanjutnya api ini masuk ke dalam Kota Luwuk untuk selanjutnya pada malam pembukaan Pekan Olahraga Provinsi nanti akan dinyalakan ya oleh tim yang kemudian sudah disiapkan oleh panitia setempat ya. Nah untuk Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kabupaten Banggai ini akan mempertandingkan 24 cabang olahraga yang diikuti oleh 13 kabupaten kota atau 13 kontingen yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, rencananya ya ini akan berlangsung pada tanggal 17 Desember ya. Namun sebelum pembukaan ada beberapa cabang olahraga yang sudah dipertandingkan, yaitu cabang olahraga sepak bola dan cabang olahraga balap motor. Terima. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham terbakar diduga karena korsleting pada Kamis 8 Desember 2022. Hal ini disampaikan Sugeng Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan. Api muncul dari area lantai 5 gedung Kemenkumham yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan sekira pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 26 unit mobil dan 130 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Tak berselang lama petugas berhasil memadamkan api. Tak ada korban tewas dalam insiden tersebut, namun ada 1 orang pegawai yang mengalami luka saat berupaya melakukan pemadaman api. Sugeng mengatakan semua pekerja yang ada di dalam gedung Kemenkumham mengevakuasi diri saat api belum membesar. Sementara Humas Kemenkumham Tubagus Erif menyebutkan adanya sejumlah barang milik negara yang ikut dilalap api. Menurutnya, lantai 5 gedung tersebut adalah kantor Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kantor Kekayaan Intelektual, dan Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Namun kebakaran secara spesifik terjadi di gudang penyimpanan berisi barang-barang milik negara yang lama tak terpakai. Ia juga menegaskan arsip-arsip penting milik negara masih aman dari bahaya kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 20 tahanan yang merupakan warga negara asing atau WNA dievakuasi. Arif mengatakan puluhan tahanan tersebut dievakuasi ke rumah detensi imigrasi yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Sekitar pukul 10.30 diketahui ada titik api muncul di gudang penyimpanan ya, kayak semacam barang-barang yang sudah lama sudah tidak terpakai disimpan dulu karena kita prosedur tidak bisa langsung digunakan dan tetap disimpan. Nah, di situ mulai muncul titik api pukul 10.30, kemudian dicoba dipadamkan dengan alat pemadam api yang kita punya oleh petugas, sambil kemudian petugas itu menghubungi pemadam kebakaran. Jadi pada sekitar pukul 11 pemadam kebakaran sudah ada, kemudian mereka langsung mencoba tapi alhamdulillah dalam jangka waktu tidak lama api sudah bisa dipadamkan.
transparan, semuanya bisa proportif. Publik sempat dikejutkan dengan sejumlah mahar Kaisang Pangarep yang akan diberikan kepada Erina Gudono sebesar Rp300.000. Ternyata di balik angka tersebut memiliki arti tersendiri bagi Kaisang Pangarep. Bukan soal nominal, melainkan angka tersebut menunjukkan bahwa Kaisang Erina sama-sama anak ketiga. Kaisang Pangarep menyebut jika Erina Gudono tak mempermasalahkan soal mahar yang ia berikan. Kendati demikian, Kaisang Pangarep tak hanya memberikan mahar uang senilai Rp300.000, adik Kahiyang Ayu itu juga telah menyiapkan tambahan mahar untuk Erina Gudono. Namun Kaisang Pangarep enggan membeberkan tambahan mahar tersebut. Sebagai informasi, Erina Gudono adalah anak ketiga dari 4 bersaudara buah hati pasangan Profesor Gudono dan Sofiatun Gudono. 2 kakak Erina Gudono bernama Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara adik Erina Gudono bernama Sania Gudono. Lalu untuk Kaisang Pangarep, dia merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi dan Iriana. Kaisang Pangarep memiliki 2 kakak, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kahiyang Ayu. Di sisi lain, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan kejutan spesial untuk Erina Gudono saat pesta pernikahannya pada Minggu 11 Desember 2022 mendatang. Sebab tanggal 11 saat resepsi digelar Erina Gudono ulang tahun. Kaisang mengatakan dirinya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Erina. Kendati demikian, Kaisang enggan membeberkan secara detail kado khusus apa yang sudah disiapkan olehnya. Diketahui jelang pernikahan, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk ijab kabul. Adik Gibran Raka Buming Raka tersebut sampai berlatih menghafal bacaan ijab kabul sejak 6 bulan lalu. Rencananya, Kaisang tak menggunakan bahasa Jawa saat melakukan ijab kabul. Kaisang bahkan sudah melakukan gladi akad pernikahan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo pada Sabtu 6 Desember. Adapun perwakilan keluarga Erina yang datang adalah 2 kakaknya, yakni Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara untuk perwakilan keluarga Presiden Joko Widodo diwakilkan lewat pengantin production. Majelis Hakim meragukan kesaksian Verdi Sambo saat dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Kuat Maruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal pada Rabu 7 Desember 2022. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menilai penuturan Verdi Sambo soal kronologi penembakan Brigadir J tak masuk akal sebab pernyataan Sambo bertentangan dengan fakta-fakta dan keterangan dari saksi lain. Dalam keterangannya, Verdi Sambo mengatakan bahwa istrinya Putri Chandrawati sedang sakit seusai pulang dari Magelang. Menurut Hakim, hal ini bertentangan dengan bukti yang terlihat di CCTV rumah pribadinya di Saguling, Jakarta Selatan. Di mana dalam CCTV memperlihatkan Putri Chandrawati keadaan baik-baik saja, Hakim kemudian membeberkan hal yang tak masuk akal lain, yakni Sambo tak mengetahui dengan siapa Putri Chandrawati akan isolasi mandiri di rumah dinas Kadif Propam Duren 3. Menurut Hakim, tidak mungkin Verdi Sambo tidak tahu siapa saja yang akan mendampingi istrinya saat isolasi mandiri. Sementara RT Verdi Sambo Susi tak ikut isolasi seperti yang lain padahal sama-sama baru datang dari Magelang, Jawa Tengah. Kemudian Verdi Sambo mengaku hendak pergi ke rumah singgahnya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan untuk bersiap hendak bermain bulu tangkis. Ia mengatakan berniat meminta keterangan dari Brigadir J pada malam hari setelah melakukan kegiatan tersebut. Namun emosinya tersulut saat melihat Brigadir J di depan gerbang TKP Rumah Duren 3 Jakarta Selatan dan baru memutuskan untuk menemui sang ajudan. Rupanya hal ini berbeda dengan keterangan saksi dari Patwal serta ex-ajudan Verdi Sambo yakni Prayogi dan Azan Romer. Sebelumnya, Sambo membeberkan kronologi kejadian penembakan ajudannya almarhum Brigadir J. Adapun dalam keterangannya, Verdi Sambo mengaku sempat menghentikan Richard Eliezer alias Baradae untuk menembak. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo mengaku melakukan pembunuhan akibat perbuatan Brigadir J yang disebut telah meruda paksa istrinya Putri Chandrawati sehari sebelum di Magelang, Jawa Tengah. Setelah emosi mendengar cerita sang istri, Verdi Sambo ditemani ajudannya, Azan Romer hendak berangkat untuk berolahraga bulu tangkis. Namun ketika lewat di rumah dinas Duren 3 dan melihat Brigadir J, emosi tersulut hingga langsung memutuskan turun untuk mengkonfrontir Brigadir J. Alih-alih mendapat penjelasan, Verdi Sambo justru merasa seperti ditantang oleh Brigadir J.
Hal tersebut berbeda dengan kesaksian Baradae yang mengaku disuruh menembak. Namun Sambo menyebut hanya meminta bawahannya tersebut untuk menghajar Brigadir J. Ia juga sempat lupa mengenai detail kejadian dan hanya ingat sempat mengatai Brigadir J kurang ajar. Ferdi Sambo ketika itu mengaku terkejut melihat Brigadir J jatuh berlumuran darah. Ia pun panik dan mendapat ide untuk menyusun skenario tembak-menembak agar dapat menutupi kejadian tersebut. Terdakwa Ferdi Sambo akhirnya buka suara soal kronologi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati meski hingga saat ini belum ditemukan cukup bukti dan saksi. Hal ini disampaikan Ferdi Sambo dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J pada Rabu 7 Desember 2022. Ia mengungkap pembicaraannya dengan sang istri Putri Chandrawati soal perilaku Brigadir J yang berujung pada pembunuhan sang ajudan. Ferdi Sambo menceritakan awalnya Putri pulang ke rumah Saguling dari Magelang pada 8 Juli atau tepat beberapa jam sebelum peristiwa penembakan. Saat itu Sambo mengonfirmasi kepada Putri terkait apa yang sudah diceritakan sebelumnya melalui sambungan telepon. Dalam cerita itu Putri tiba-tiba terbangun saat istirahat di rumah Magelang. Pasalnya Putri melihat Brigadir J sudah di hadapannya. Seusai itu, kata Ferdi Sambo, Brigadir J langsung melecehkan Putri dengan tindakan pengancaman terlebih dahulu. Bahkan dalam alibinya, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati sempat dihempaskan oleh Brigadir Yosua. Mendengar keterangan dari Putri Chandrawati, Ferdi Sambo mengaku tidak terima dengan perlakuan dari Yosua. Ia mengaku sampai tak bisa berkata-kata mendengar penuturan dan tangisan Putri. Dari situ, Ferdi Sambo mengaku sangat emosi dan kehilangan akal sehat sehingga merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Ia menilai apa yang dilakukan Brigadir J telah mencoreng harkat dan martabat keluarganya, terlebih dia merupakan Jenderal Polisi Bintang 2. Di sisi lain, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis merasa kecewa dengan sidang lanjutan kliennya di PN Jakarta Selatan. Bahkan dengan beberapa kali persidangan lagi, dirinya sudah tak banyak berharap. Menurut Arman, dirinya menilai segera diputuskan saja jalannya persidangan tidak perlu diperpanjang. Arman sebagai kuasa hukum mantan Kadipropam Polri Ferdi Sambo menolak dikatakan menyerah dalam persidangan. Menurutnya masih ada pengadilan tinggi dan kasasi. Harusnya dalam pertimbangan putusannya lah dia menyampaikan seperti itu. Inilah yang saya bilang, saya tidak berharap banyak dalam persidangan ini. Melihat 2-3 kali persidangan ini, saya sudah tidak berharap banyak. Artinya Bapak bukan merasa bersalah dan hakimnya? Saya tidak menyampaikan hakim salah atau apa. Tapi kalau hakim sudah menyimpulkan seperti itu, saya tidak berharap banyak. Bahwa kita akan berusaha mengungkap fakta yang sebenarnya. Tadi saya dengar, saya keluar setelah melihat Pak Sambo sudah menjelaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia perbuat, dia akui. Itu kita semua sama-sama dengar. Tetapi masih tetap, oh ini kalian. Yang dipercaya siapa? Apakah Eliezer, ini ya, apakah Eliezer yang harus dipercaya bahwa dia disematkan justice kolaborator harus dipercaya? Artinya Pak Arman melihat hakim sudah memihak. Ya, sama-sama kita bisa melihat, bukan saya aja. Pak, tapi saya ingin tanggapan tegas soal sebutan hakim bahwa Pak Sambo sudah berbohong soal senjata. Ya itulah yang saya bilang, itu kan menyimpulkan. Atau BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut polisi menjadi sasaran kelompok teroris karena dianggap sebagai ancaman. Hal ini disampaikan Boy Rafli Amar menyusul kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Menurutnya, para pelaku terorisme kerap menjadikan pihak kepolisian sebagai target balas dendam. Sebab polisi dianggap sosok yang selalu menggagalkan misi para teroris saat melancarkan aksinya. Boy menjelaskan teroris sudah tahu bahwa yang menggagalkan misi adalah aparat penegak hukum. Ia pun menyayangkan aksi para teroris tersebut, terlebih ada seseorang yang gugur dalam aksi tersebut. Kini pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, termasuk kelompok-kelompok yang terlibat dalam jaringan tersebut. Lanjut Boy, bahwa tak semua narapidana terorisme menerima program deradikalisasi.
Menurut catatan BNPT, kata dia ada sekitar 1.290 narapidana terorisme yang telah mengikuti program deradikalisasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 8% menjadi residivis atau kembali melakukan tindakan terorisme. Program deradikalisasi, kata dia, tidak diterima begitu saja oleh para terpidana terorisme. Meski mayoritas narapidana terorisme mau berikrar setia kepada NKRI, ia tak memungkiri masih ada narapidana yang masih menolak. Ia mengakui BNPT tidak dapat bekerja sendiri dalam mederadikalisasi terpidana terorisme. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh mereka merupakan kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Terkait Agus Suyatno, bom pelaku bunuh diri di Polsek Astananyar, ia mengaku jika Agus merupakan residivis narapidana terorisme yang pernah dihukum penjara selama 4 tahun akibat serangan teror bom panci di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Pihaknya akan meningkatkan kerjasama dengan sistem monitoring melibatkan aparatur pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat. Diketahui Agus Suyatno, pelaku teror bom di Polsek Astananyar, merupakan ex-napi terorisme yang masih dalam status merah. Terkait status merah yang masih melekat kepada Agus sebagai ex-napitor, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhaindra mengatakan status merah ini diberikan kepada ex-napiter yang menolak program deradikalisasi. Pelaku, kata dia, sudah keras terdoktrin kelompok radikal sehingga menolak semua upaya deradikalisasi. Menghadapi ex-napiter yang seperti itu, pihaknya bersama intelijen melakukan monitoring dan deteksi kepada ex-napiter yang masih merah. Ia mengklaim pendampingan dan monitoring terhadap ex-napiter status merah dilakukan secara 24 jam. Faktanya, masih ada napiter yang leluasa melakukan aksi teror seperti yang dilakukan Agus di Polsek Astananyar kemarin. Aibda Sofyan, korban tewas akibat bom bunuh diri di Polsek Astananyar, mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penghargaan ini disampaikan Kapolri melalui Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Berdasarkan surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 7 Desember 2022, almarhum Sofyan mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Aibda menjadi Aibtu Anumerta. Ramadan menyatakan peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan gugurnya satu polisi membuat Polri sangat berduka. Pada salah-salah konferensi pers, ia turut mengajak segenap masyarakat untuk sejenak menundukkan kepala mendoakan almarhum Aibtu Anumerta Sofyan yang gugur. Diketahui Aibda Sofyan menjadi korban peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astananyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022. Aibda Sofyan ternyata sempat melakukan aksi heroik. Aibda Sofyan sempat menggandeng pelaku yang nekat memaksa masuk ke area Polsek Astananyar. Kini atas aksi heroiknya Aibda Sofyan mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Informasi terkait aksi heroik pada Aibda Sofyan ini disampaikan oleh Kasat Binmas Polrestabes Bandung, AKBP Sutorih. Sutori menerangkan kala itu jajaran Polsek Astananyar tengah menggelar apel pagi. Kemudian datanglah pelaku yang memaksa masuk ke area Polsek meski pintu gerbang sudah ditutup. Aibda Sofyan kemudian menghalangi pelaku agar tidak masuk. Namun keduanya sempat bersitegang, bahkan Aibda Sofyan mendapat ancaman dari pelaku yang membawa senjata tajam. Saat terjadi ledakan, almarhum sempat mundur, namun lantaran cukup dahsyat, Aibda Sofyan juga tak luput terkena material. Sutori mengatakan Aibda Sofyan dianggap sebagai pahlawan karena berusaha melindungi para anggota polisi lain dari peristiwa ledakan itu. Atas jasanya, Aibda Sofyan yang gugur saat bertugas mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Sementara dari lokasi kejadian, polisi mengamankan 23 barang bukti. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yani Sudarto menjelaskan barang bukti yang diamankan tersebut antara lain serpihan bom panci yang telah diasposal,
sepeda motor pelaku, sejumlah kertas dan selebaran yang menempel pada sepeda motor pelaku, serta beberapa digital video recorder dari CCTV yang ada di lokasi. Sementara itu, Dansat Brimopolda Jawa Barat Kombes Pol Yuri Karsono mengatakan, jenis bom yang digunakan oleh pelaku adalah bom rakitan dalam bentuk panci. Adapun terkait ukuran daya ledak dari jenis bom rakitan yang digunakan pelaku tersebut, saat ini tim penjinak bom dari Korps Brimob dan Sat Brimopolda Jawa Barat serta Puslap 4 tengah mengkaji dan mendalaminya. Sebagai informasi, pelaku bom bunuh diri diketahui membawa 2 bom. Bom pertama dimasukkan dalam ransel yang dibawa di punggung pelaku. Sementara bom kedua dibawa pada bagian dada. Namun dalam peristiwa Rabu kemarin hanya 1 bom yang meledak, yakni bom pada bagian punggung pelaku atau bom di dalam ransel. Sedangkan saat meledak, bom yang dilekatkan di bagian dada pelaku terpental. Dalam peristiwa ini 11 orang menjadi korban, sebanyak 10 korban mengalami luka dan 1 korban yang merupakan anggota polisi meninggal dunia. Sebanyak 18 orang saksi diperiksa atas kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Dari jumlah tersebut, ada 6 anggota Polsek Astana Anyar, 9 orang dari masyarakat, serta 3 keluarga pelaku. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada Kamis 8 Desember 2022. Ramadan mengatakan pemeriksaan kepada 3 anggota keluarga tersebut untuk mendalami apakah ada keterlibatan soal kasus bom bunuh diri yang dilakukan Agus Muslim. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penelusuran polisi, pelaku diketahui bernama Agus Suyatno alias Agus Muslim. Agus merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo, Jawa Barat. Menurut Kapolri, pelaku sebelumnya menjalani masa tahanan selama 4 tahun di Nusa Kambangan. Agus Suyatno kemudian bebas dari penjara pada bulan September 2021 lalu. Agus Muslim, kata Listio, terafiliasi sebagai anggota Jamaah Ansarud Daulat atau JAD Jawa Barat. Sementara itu, Komnas HAM meminta agar pemerintah bisa mengusut tuntas kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ketua Komnas HAM Atnika Nova Sigiro mengatakan, pengusutan secara tuntas kasus tersebut bisa mencegah peristiwa serupa terulang di masa depan. Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah melakukan penanganan medis kepada para korban bom bunuh diri tersebut. Kemudian, Atnika mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum dan proses kasus tersebut. Komnas HAM juga mengutuk keras perbuatan bom bunuh diri yang terjadi di Astana Anyar. Tak hanya Komnas HAM, Majelis Ulama Indonesia juga mengecam aksi bom bunuh diri ini. Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah Kiai Haji M. Khalil Nafis menjelaskan bahwa Islam tak mengajarkan untuk melakukan aksi terorisme. Hal tersebut juga telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Pihaknya pun menyarankan BNPT dan Densus 88 meningkatkan kewaspadaan dan mengatasi aksi-aksi terorisme. Ia juga mengajak masyarakat agar tak memberikan stigma buruk kepada agama hanya karena oknum yang melakukan teror. Kepergian Lord Rangga menyisakan duka bagi orang terdekat termasuk keluarga besar. Lord Rangga mengembuskan nafas terakhir di Brebes, Jawa Tengah pada Rabu 7 Desember 2022. Sebelumnya, Lord Rangga mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung. Pemilik nama Edi Raharjo ini ternyata memiliki penyakit yang sudah diderita cukup lama. Kakak kandung Lord Rangga, Cayu Nurhemah, mengatakan bahwa almarhum mengidap penyakit paru-paru. Penyakit tersebut sudah diidap sejak beberapa tahun yang lalu. Almarhum kerap mengeluh sakit dan sempat muntah darah.
Meski begitu, belum diketahui apakah penyakit paru-paru yang diderita Lord Rangga merupakan penyebab utama kematian pria yang pernah bikin geger publik Indonesia tersebut. Sementara kedatangan jenazah Kiai Ajeng Rangga Sasana disambut pecah tangis keluarga di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Sebelumnya, jenazah Lord Rangga disemayamkan terlebih dahulu di rumah istrinya di Desa Negla, Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah. Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum kampung halamannya di Desa Grinting, Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Secara terpisah, pihak rumah sakit menjelaskan dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga. Manajer Umum Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda Tanjung Brebes Supayanto mengatakan, dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga karena terlalu lelah. Mengenang semasa hidup Lord Rangga, pada tahun 2019 lalu, ia sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Sebelumnya, pria yang akrab dipanggil Lord Rangga pernah menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Republik Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2016. Sebagai Sekjen Sunda Empire, Rangga Susana ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Nasri Banks yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan Raden Ratnaningrum sebagai Kaisar Sunda Empire. Lord Rangga sempat menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Putih Republik Indonesia. Rangga tak memiliki darah Sunda, ia lahir di Brebes pada 12 September 1967 dengan nama asli Edi Raharjo. Walaupun kerap tampil mengenakan seragam militer, Rangga tak pernah mengenyam pendidikan kemiliteran dan ia lulus sekolah menengah pertanian. Sebelum ramai Sunda Empire, sang Sekjen Rangga Susana pernah menikah dengan ES atau Ratu, tetapi mereka kemudian bercerai. Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang batubara ilegal. Nampak Ismail Bolong mengenakan baju tahanan berwarna oranye bernomor 032. Adapun peran dari Ismail Bolong sendiri dalam kasus tersebut adalah sebagai pengatur jalannya pertambangan yang tidak memiliki izin usaha. Kabarnya Ismail Bolong menjabat sebagai komisaris PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ex-anggota Saintelkam Polresta Samarinda Ismail Bolong langsung ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri pada Rabu 7 Desember dini hari. Pengacara Ismail Bolong, Johannes Tobing, menjelaskan penahanan dilakukan penyidik usai melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 13 jam pada Selasa 6 Desember lalu. Johannes menjelaskan bahwa ada sekitar 62 pertanyaan penyidik kepada Ismail Bolong terkait tambang ilegal. Johannes mengaku sempat keberatan tentang penahanan terhadap kliennya, apalagi kliennya itu baru diperiksa sebanyak 1 kali. Namun, penyidik beralasan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, pihaknya sudah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Adapun penyidik mengungkapkan bahwa kebijakan ini adalah kewenangan penyidik. Selain Ismail Bolong, Bareskrim Polri juga menetapkan 2 tersangka lain. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Nurul Aziza pada Kamis 8 Desember 2022. Nurul Aziza mengatakan 2 tersangka lainnya yakni berinisial BP dan RP. Tersangka BP berperan sebagai penambang batubara tanpa izin atau ilegal. Sementara RP sebagai kuasa direktur PT EMP yang berperan mengatur operasional batubara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT tersebut. Sementara itu, Direktur Eksekutif SARA Institut Muhammad Wildan pun mengapresiasi langkah yang dilakukan Polri dalam upaya mengusut tuntas kasus tambang ilegal Ismail Bolong ini. Menurut Wildan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan membuka tabir di balik kasus Ismail Bolong tersebut. Wildan juga meyakini jika Polri bakal mengusut kasus tersebut dengan transparan dan cermat, sehingga bisa meluruskan asumsi-asumsi liar yang berkembang di masyarakat selama ini.
Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Sumbawa membeberkan terkait rencana pemekaran dapil. Pemekaran dapil ini mengacu pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan. 3 di antara prinsip itu adalah kesinambungan, kesetaraan nilai suara, dan proporsionalitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Galan Reski Waskita dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Terima kasih rekan Rima Anggi. Ya, saya Galan Reski Waskita melaporkan dari Sumbawa. KPUD Kabupaten Sumbawa saat ini memang memberikan 2 rancangan penataan dapil. Yang pertama adalah mengubah nama dapil. Yang pertama dari dapil 4 diubah menjadi dapil 5, kemudian dapil 5 diubah menjadi dapil 4. Tawaran kedua adalah terkait dengan pemekaran jumlah dapil. Nah, pemekaran jumlah dapil ini seperti yang disampaikan Rima tadi bahwa memang mengacu pada 7 poin utama, 3 diantaranya adalah proporsional, kemudian kesetaraan nilai, dan kesinambungan. Nah, berdasarkan wawancara yang kami lakukan bersama dengan komisioner KPU ya beberapa waktu lalu, dinyatakan bahwa saat ini KPU telah memberikan masa tenggang kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk turut bersuara terkait dengan rencana ini. Nah, adapun dapil yang hendak dimekarkan itu adalah dapil 2. Untuk diketahui teman-teman Tribuners dan Rima bahwa di Kabupaten Sumbawa sendiri ada 5 dapil ya. Dapil yang hendak dipecah ini adalah dapil 2 yang berkisar mulai dari Kecamatan Lapi, Kecamatan Lopok, kemudian Kecamatan Ropang dan Lantung, kemudian masuk juga wilayah Kecamatan Meyuhulu, Kecamatan Nangguar sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Nah, dapil ini akan dipecah menjadi 2 sehingga jumlah dari dapil yang ada di kabupaten sendiri, Kabupaten Sumbawa sendiri akan menjadi 6 dapil. Nah, dapil pertama itu dihitung dari dapil dari Kecamatan Lapi hingga Ropang dan Lantung, kemudian 1 dapil lainnya adalah dari Kecamatan Meyuhulu sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Seperti itu. Baik, terima kasih laporannya rekan Galan Reski Waskita. Selamat bertugas kembali. Berikut kami sajikan wawancara dari Aryati, Komisioner KPU Sumbawa. Ya, jadi kalau di rancangan yang pertama dapil itu tidak berubah ya, itu tidak berubah. Jadi hanya penamaannya saja yang berubah. Dapil 4 jadi 5 gitu ya, dapil 5 sebelumnya itu jadi 4. Kemudian di rancangan kedua ada pemecahan dapil di Sumbawa 2 ya, di Sumbawa 2 yang sebelumnya Lapi, Lopok, Ropang, Lantung gitu ya. Itu kan sebelumnya satu kesatuan dengan Moyohulu, Nangguar, kemudian Lunyuk sama Orang Telukan. Sebelumnya kan ini dapil 2. Nah, di rancangan kami yang kedua itu kami pecah jadi pecah 2 gitu ya. Jadi Lapi, Lopok. Ratusan warga antusias mengarak apel obor Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-19 Sulawesi Tengah di Kota Luwu, Kabupaten Banggai pada Rabu 7 Desember 2022. Api obor tersebut dibawa dan diarak dari wilayah Kecamatan Toili Barat, Nuhon, Balantag, dan Baulemo. Porprov Sulteng rencananya dibuka pada tanggal 10 Desember 2022 mendatang. Dalam upacara pembukaan Porprov Sulteng ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Asnawi, reporter dari Tribun Palu. Silakan laporannya. Ya, baik. Memang rencananya pada tanggal 10 Desember tahun 2022 mendatang ini akan dibuka Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-9 ya, tahun 2022. Dan sebelumnya itu dilakukan arak api obor ya, atau pawai api obor yang datang dari berbagai kecamatan. Dan api tersebut diambil dari sumur gas yang ada di wilayah Kecamatan Toili Barat, dan 3 daerah lainnya itu api berasal dari
alat tradisional ya seperti batu dan kayu. Nah selanjutnya api ini dibawa masuk ke dalam Kota Luwuk untuk selanjutnya pada malam pembukaan Pekan Olahraga Provinsi nanti akan dinyalakan ya oleh tim yang kemudian sudah disiapkan oleh panitia setempat ya. Nah untuk Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kabupaten Banggai ini akan mempertandingkan 24 cabang olahraga yang diikuti oleh 13 kabupaten kota atau 13 kontingen yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, rencananya ya ini akan berlangsung pada tanggal 17 Desember ya. Namun sebelum pembukaan ada beberapa cabang olahraga yang sudah dipertandingkan, yaitu cabang olahraga sepak bola dan cabang olahraga balap motor. Dan terima. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham terbakar diduga karena korsleting pada Kamis 8 Desember 2022. Hal ini disampaikan Sugeng Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan. Api muncul dari area lantai 5 gedung Kemenkumham yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan sekira pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 26 unit mobil dan 130 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Tak berselang lama petugas berhasil memadamkan api. Tak ada korban tewas dalam insiden tersebut, namun ada satu orang pegawai yang mengalami luka saat berupaya melakukan pemadaman api. Sugeng mengatakan semua pekerja yang ada di dalam gedung Kemenkumham mengevakuasi diri saat api belum membesar. Sementara Humas Kemenkumham Tubagus Erif menyebutkan adanya sejumlah barang milik negara yang ikut dilalap api. Menurutnya, lantai 5 gedung tersebut adalah kantor Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kantor Kekayaan Intelektual, dan Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Namun kebakaran secara spesifik terjadi di gudang penyimpanan berisi barang-barang milik negara yang lama tak terpakai. Ia juga menegaskan arsip-arsip penting milik negara masih aman dari bahaya kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 20 tahanan yang merupakan warga negara asing atau WNA dievakuasi. Arif mengatakan puluhan tahanan tersebut dievakuasi ke rumah detensi imigrasi yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Sekitar pukul 10.30 diketahui ada titik api muncul di gudang penyimpanan ya, kayak semacam barang-barang yang sudah lama sudah tidak terpakai disimpan dulu karena kita prosedur tidak bisa langsung dimusnahkan dan tetap disimpan. Nah, di situ mulai muncul titik api pukul 10.30, kemudian dicoba dipadamkan dengan alat pemadam api yang kita punya oleh petugas, sambil kemudian petugas itu menghubungi pemadam kebakaran. Jadi pada sekitar pukul 11 pemadam kebakaran sudah ada, kemudian mereka langsung mencoba untuk memadamkan api. Alhamdulillah dalam jangka waktu tidak lama api sudah bisa dipadamkan.
Seperti biasa, pegawai lain sudah melakukan aktivitas begitu ada informasi kebakaran semuanya bisa dievakuasi. Publik sempat dikejutkan dengan sejumlah mahar Kaisang Pangarep yang akan diberikan kepada Erina Gudono sebesar Rp300.000. Ternyata di balik angka tersebut memiliki arti tersendiri bagi Kaisang Pangarep. Bukan soal nominal, melainkan angka tersebut menunjukkan bahwa Kaisang Erina sama-sama anak ketiga. Kaisang Pangarep menyebut jika Erina Gudono tak mempermasalahkan soal mahar yang ia berikan. Kendati demikian, Kaisang Pangarep tak hanya memberikan mahar uang senilai Rp300.000, adik Kahiyang Ayu itu juga telah menyiapkan tambahan mahar untuk Erina Gudono. Namun Kaisang Pangarep enggan membeberkan tambahan mahar tersebut. Sebagai informasi, Erina Gudono adalah anak ketiga dari 4 bersaudara buah hati pasangan Profesor Gudono dan Sofiatun Gudono. 2 kakak Erina Gudono bernama Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara adik Erina Gudono bernama Sania Gudono. Lalu untuk Kaisang Pangarep, dia merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi dan Iriana. Kaisang Pangarep memiliki 2 kakak, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kahiyang Ayu. Di sisi lain, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan kejutan spesial untuk Erina Gudono saat pesta pernikahannya pada Minggu 11 Desember 2022 mendatang. Sebab tanggal 11 saat resepsi digelar Erina Gudono ulang tahun. Kaisang mengatakan dirinya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Erina. Kendati demikian, Kaisang enggan membeberkan secara detail kado khusus apa yang sudah disiapkan olehnya. Diketahui jelang pernikahan, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk ijab kabul. Adik Gibran Raka Buming Raka tersebut sampai berlatih menghafal bacaan ijab kabul sejak 6 bulan lalu. Rencananya, Kaisang tak menggunakan bahasa Jawa saat melakukan ijab kabul. Kaisang bahkan sudah melakukan gladi akad pernikahan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo pada Sabtu 6 Desember. Adapun perwakilan keluarga Erina yang datang adalah 2 kakaknya, yakni Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara untuk perwakilan keluarga Presiden Joko Widodo diwakilkan lewat pengantin production. Majelis Hakim meragukan kesaksian Verdi Sambo saat dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Kuat Maruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal pada Rabu 7 Desember 2022. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menilai penuturan Verdi Sambo soal kronologi penembakan Brigadir J tak masuk akal, sebab pernyataan Sambo bertentangan dengan fakta-fakta dan keterangan dari saksi lain. Dalam keterangannya, Verdi Sambo mengatakan bahwa istrinya Putri Chandrawati sedang sakit seusai pulang dari Magelang. Menurut Hakim, hal ini bertentangan dengan bukti yang terlihat di CCTV rumah pribadinya di Saguling, Jakarta Selatan. Di mana dalam CCTV memperlihatkan Putri Chandrawati keadaan baik-baik saja, Hakim kemudian membeberkan hal yang tak masuk akal lain, yakni Sambo tak mengetahui dengan siapa Putri Chandrawati akan isolasi mandiri di rumah dinas Kadif Propam Duren 3. Menurut Hakim, tidak mungkin Verdi Sambo tidak tahu siapa saja yang akan mendampingi istrinya saat isolasi mandiri. Sementara RT Verdi Sambo Susi tak ikut isolasi seperti yang lain padahal sama-sama baru datang dari Magelang, Jawa Tengah. Kemudian Verdi Sambo mengaku hendak pergi ke rumah singgahnya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan untuk bersiap hendak bermain bulu tangkis. Ia mengatakan berniat meminta keterangan dari Brigadir J pada malam hari setelah melakukan kegiatan tersebut. Namun emosinya tersulut saat melihat Brigadir J di depan gerbang TKP Rumah Duren 3 Jakarta Selatan dan baru memutuskan untuk menemui sang ajudan. Rupanya hal ini berbeda dengan keterangan saksi dari Patwal serta ex-ajudan Verdi Sambo yakni Prayogi dan Azan Romer. Sebelumnya, Sambo membeberkan kronologi kejadian penembakan ajudannya almarhum Brigadir J. Adapun dalam keterangannya, Verdi Sambo mengaku sempat menghentikan Richard Eliezer alias Baradae untuk menembak. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo mengaku melakukan pembunuhan akibat perbuatan Brigadir J yang disebut telah meruda paksa istrinya Putri Chandrawati sehari sebelum di Magelang, Jawa Tengah. Setelah emosi mendengar cerita sang istri, Verdi Sambo ditemani ajudannya, Azan Romer hendak berangkat untuk berolahraga bulu tangkis. Namun ketika lewat di rumah dinas Duren 3 dan melihat Brigadir J, emosi tersulut hingga langsung memutuskan turun untuk mengkonfrontir Brigadir J.
Alih-alih mendapat penjelasan, Ferdi Sambo justru merasa seperti ditantang oleh Brigadir J. Hal tersebut berbeda dengan kesaksian Baradae yang mengaku disuruh menembak. Namun Sambo menyebut hanya meminta bawahannya tersebut untuk menghajar Brigadir J. Ia juga sempat lupa mengenai detail kejadian dan hanya ingat sempat mengatai Brigadir J kurang ajar. Ferdi Sambo ketika itu mengaku terkejut melihat Brigadir J jatuh berlumuran darah. Ia pun panik dan mendapat ide untuk menyusun skenario tembak-menembak agar dapat menutupi kejadian tersebut. Terdakwa Ferdi Sambo akhirnya buka suara soal kronologi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati meski hingga saat ini belum ditemukan cukup bukti dan saksi. Hal ini disampaikan Ferdi Sambo dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J pada Rabu 7 Desember 2022. Ia mengungkap pembicaraannya dengan sang istri Putri Chandrawati soal perilaku Brigadir J yang berujung pada pembunuhan sang ajudan. Ferdi Sambo menceritakan awalnya Putri pulang ke rumah Saguling dari Magelang pada 8 Juli atau tepat beberapa jam sebelum peristiwa penembakan. Saat itu Sambo mengonfirmasi kepada Putri terkait apa yang sudah diceritakan sebelumnya melalui sambungan telepon. Dalam cerita itu Putri tiba-tiba terbangun saat istirahat di rumah Magelang. Pasalnya Putri melihat Brigadir J sudah di hadapannya. Seusai itu, kata Ferdi Sambo, Brigadir J langsung melecehkan Putri dengan tindakan pengancaman terlebih dahulu. Bahkan dalam alibinya, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati sempat dihempaskan oleh Brigadir Yosua. Mendengar keterangan dari Putri Chandrawati, Ferdi Sambo mengaku tidak terima dengan perlakuan dari Yosua. Ia mengaku sampai tak bisa berkata-kata mendengar penuturan dan tangisan Putri. Dari situ, Ferdi Sambo mengaku sangat emosi dan kehilangan akal sehat sehingga merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Ia menilai apa yang dilakukan Brigadir J telah mencoreng harkat dan martabat keluarganya, terlebih dia merupakan Jenderal Polisi Bintang 2. Di sisi lain, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis merasa kecewa dengan sidang lanjutan kliennya di PN Jakarta Selatan. Bahkan dengan beberapa kali persidangan lagi, dirinya sudah tak banyak berharap. Menurut Arman, dirinya menilai segera diputuskan saja jalannya persidangan tidak perlu diperpanjang. Arman sebagai kuasa hukum mantan Kadipropam Polri Ferdi Sambo menolak dikatakan menyerah dalam persidangan. Menurutnya masih ada pengadilan tinggi dan kasasi. Harusnya dalam pertimbangan putusannya lah dia menyampaikan seperti itu. Inilah yang saya bilang, saya tidak berharap banyak dalam persidangan ini. Melihat 2-3 kali persidangan ini, saya sudah tidak berharap banyak. Artinya Bapak bukan ada masalah dari hakimnya? Saya tidak menyampaikan hakim salah atau apa. Tapi kalau hakim sudah menyimpulkan seperti itu, saya tidak berharap banyak. Bahwa kita akan berusaha mengungkap fakta yang sebenarnya. Tadi saya dengar, saya keluar setelah melihat Pak Sambo sudah menjelaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia perbuat, dia akui. Itu kita semua sama-sama dengar. Tetapi masih tetap, oh ini kalian. Yang dipercaya siapa? Apakah Eliezer, ini ya, apakah Eliezer yang harus dipercaya bahwa dia disematkan justice kolaborator harus dipercaya? Artinya Pak Arman melihat hakim sudah memihak di sini? Ya, sama-sama kita bisa melihat, bukan saya aja. Pak, tapi saya ingin tanggapan tegas soal sebutan hakim bahwa Pak Sambo sudah berbohong soal senjata. Ya itulah yang saya bilang, itu kan menyimpulkan. Atau BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut polisi menjadi sasaran kelompok teroris karena dianggap sebagai ancaman. Hal ini disampaikan Boy Rafli Amar menyusul kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Menurutnya, para pelaku terorisme kerap menjadikan pihak kepolisian sebagai target balas dendam. Sebab polisi dianggap sosok yang selalu menggagalkan misi para teroris saat melancarkan aksinya. Boy menjelaskan teroris sudah tahu bahwa yang menggagalkan misi adalah aparat penegak hukum. Ia pun menyayangkan aksi para teroris tersebut, terlebih ada seseorang yang gugur dalam aksi tersebut. Kini pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, termasuk kelompok-kelompok yang terlibat dalam jaringan tersebut.
Lanjut Boy, bahwa tak semua narapidana terorisme menerima program deradikalisasi. Menurut catatan BNPT, kata dia ada sekitar 1.290 narapidana terorisme yang telah mengikuti program deradikalisasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 8% menjadi residivis atau kembali melakukan tindakan terorisme. Program deradikalisasi, kata dia, tidak diterima begitu saja oleh para terpidana terorisme. Meski mayoritas narapidana terorisme mau berikrar setia kepada NKRI, ia tak memungkiri masih ada narapidana yang masih menolak. Ia mengakui BNPT tidak dapat bekerja sendiri dalam mederadikalisasi terpidana terorisme. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh mereka merupakan kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Terkait Agus Suyatno, bom pelaku bunuh diri di Polsek Astananyar, ia mengaku jika Agus merupakan residivis narapidana terorisme yang pernah dihukum penjara selama 4 tahun akibat serangan teror bom panci di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Pihaknya akan meningkatkan kerjasama dengan sistem monitoring melibatkan aparatur pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat. Diketahui Agus Suyatno, pelaku teror bom di Polsek Astananyar, merupakan ex-napi terorisme yang masih dalam status merah. Terkait status merah yang masih melekat kepada Agus sebagai ex-napi Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhaindra, mengatakan status merah ini diberikan kepada ex-napiter yang menolak program deradikalisasi. Pelaku, kata dia, sudah keras terdoktrin kelompok radikal sehingga menolak semua upaya deradikalisasi. Menghadapi ex-napiter yang seperti itu, pihaknya bersama intelijen melakukan monitoring dan deteksi kepada ex-napiter yang masih merah. Ia mengklaim pendampingan dan monitoring terhadap ex-napiter status merah dilakukan secara 24 jam. Faktanya, masih ada napiter yang leluasa melakukan aksi teror seperti yang dilakukan Agus di Polsek Astananyar kemarin. Aibda Sofyan, korban tewas akibat bom bunuh diri di Polsek Astananyar, mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penghargaan ini disampaikan Kapolri melalui Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Berdasarkan surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 7 Desember 2022, almarhum Sofyan mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Aibda menjadi Aibtu Anumerta. Ramadan menyatakan peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan gugurnya satu polisi membuat Polri sangat berduka. Pada salah-salah konferensi pers, ia turut mengajak segenap masyarakat untuk sejenak menundukkan kepala mendoakan almarhum Aibtu Anumerta Sofyan yang gugur. Diketahui Aibda Sofyan menjadi korban peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astananyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022. Aibda Sofyan ternyata sempat melakukan aksi heroik. Aibda Sofyan sempat menggandeng pelaku yang nekat memaksa masuk ke area Polsek Astananyar. Kini atas aksi heroiknya Aibda Sofyan mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Informasi terkait aksi heroik pada Aibda Sofyan ini disampaikan oleh Kasat Binmas Polrestabes Bandung, AKBP Sutorih. Sutori menerangkan kala itu jajaran Polsek Astananyar tengah menggelar apel pagi. Kemudian datanglah pelaku yang memaksa masuk ke area Polsek meski pintu gerbang sudah ditutup. Aibda Sofyan kemudian menghalangi pelaku agar tidak masuk. Namun keduanya sempat bersitegang, bahkan Aibda Sofyan mendapat ancaman dari pelaku yang membawa senjata tajam. Saat terjadi ledakan, almarhum sempat mundur, namun lantaran cukup dahsyat, Aibda Sofyan juga tak luput terkena material. Sutori mengatakan Aibda Sofyan dianggap sebagai pahlawan karena berusaha melindungi para anggota polisi lain dari peristiwa ledakan itu. Atas jasanya, Aibda Sofyan yang gugur saat bertugas mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Sementara dari lokasi kejadian, polisi mengamankan 23 barang bukti. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yani Sudarto menjelaskan barang bukti yang diamankan tersebut antara lain serpihan bom panci yang telah diasposal,
sepeda motor pelaku, sejumlah kertas dan selebaran yang menempel pada sepeda motor pelaku, serta beberapa digital video recorder dari CCTV yang ada di lokasi. Sementara itu, Dansat Brimopolda Jawa Barat Kombes Pol Yuri Karsono mengatakan, jenis bom yang digunakan oleh pelaku adalah bom rakitan dalam bentuk panci. Adapun terkait ukuran daya ledak dari jenis bom rakitan yang digunakan pelaku tersebut, saat ini tim penjinak bom dari Korps Brimob dan Sat Brimopolda Jawa Barat serta Puslap 4 tengah mengkaji dan mendalaminya. Sebagai informasi, pelaku bom bunuh diri diketahui membawa 2 bom. Bom pertama dimasukkan dalam ransel yang dibawa di punggung pelaku. Sementara bom kedua dibawa pada bagian dada. Namun dalam peristiwa Rabu kemarin hanya 1 bom yang meledak, yakni bom pada bagian punggung pelaku atau bom di dalam ransel. Sedangkan saat meledak, bom yang dilekatkan di bagian dada pelaku terpental. Dalam peristiwa ini 11 orang menjadi korban, sebanyak 10 korban mengalami luka dan 1 korban yang merupakan anggota polisi meninggal dunia. Sebanyak 18 orang saksi diperiksa atas kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Dari jumlah tersebut, ada 6 anggota Polsek Astana Anyar, 9 orang dari masyarakat, serta 3 keluarga pelaku. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada Kamis 8 Desember 2022. Ramadan mengatakan pemeriksaan kepada 3 anggota keluarga tersebut untuk mendalami apakah ada keterlibatan soal kasus bom bunuh diri yang dilakukan Agus Muslim. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penelusuran polisi, pelaku diketahui bernama Agus Suyatno alias Agus Muslim. Agus merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo, Jawa Barat. Menurut Kapolri, pelaku sebelumnya menjalani masa tahanan selama 4 tahun di Nusa Kambangan. Agus Suyatno kemudian bebas dari penjara pada bulan September 2021 lalu. Agus Muslim, kata Listio, terafiliasi sebagai anggota Jamaah Ansarud Daulat atau JAD Jawa Barat. Sementara itu, Komnas HAM meminta agar pemerintah bisa mengusut tuntas kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ketua Komnas HAM Atnika Nova Sigiro mengatakan, pengusutan secara tuntas kasus tersebut bisa mencegah peristiwa serupa terulang di masa depan. Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah melakukan penanganan medis kepada para korban bom bunuh diri tersebut. Kemudian, Atnika mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum dan proses kasus tersebut. Komnas HAM juga mengutuk keras perbuatan bom bunuh diri yang terjadi di Astana Anyar. Tak hanya Komnas HAM, Majelis Ulama Indonesia juga mengecam aksi bom bunuh diri ini. Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah Kiai Haji M. Khalil Nafis menjelaskan bahwa Islam tak mengajarkan untuk melakukan aksi terorisme. Hal tersebut juga telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Pihaknya pun menyarankan BNPT dan Densus 88 meningkatkan kewaspadaan dan mengatasi aksi-aksi terorisme. Ia juga mengajak masyarakat agar tak memberikan stigma buruk kepada agama hanya karena oknum yang melakukan teror. Kepergian Lord Rangga menyisakan duka bagi orang terdekat termasuk keluarga besar. Lord Rangga mengembuskan nafas terakhir di Brebes, Jawa Tengah pada Rabu 7 Desember 2022. Sebelumnya, Lord Rangga mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung. Pemilik nama Edi Raharjo ini ternyata memiliki penyakit yang sudah diderita cukup lama. Kakak kandung Lord Rangga, Cayu Nurhemah, mengatakan bahwa almarhum mengidap penyakit paru-paru. Penyakit tersebut sudah diidap sejak beberapa tahun yang lalu. Almarhum kerap mengeluh sakit dan sempat muntah darah.
Meski begitu, belum diketahui apakah penyakit paru-paru yang diderita Lord Rangga merupakan penyebab utama kematian pria yang pernah bikin geger publik Indonesia tersebut. Sementara kedatangan jenazah Kiai Ajeng Rangga Sasana disambut pecah tangis keluarga di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Sebelumnya, jenazah Lord Rangga disemayamkan terlebih dahulu di rumah istrinya di Desa Negla, Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah. Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum kampung halamannya di Desa Grinting, Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Secara terpisah, pihak rumah sakit menjelaskan dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga. Manajer Umum Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda Tanjung, Brebes, Supayanto mengatakan, dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga karena terlalu lelah. Mengenang semasa hidup Lord Rangga, pada tahun 2019 lalu, ia sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Sebelumnya, pria yang akrab dipanggil Lord Rangga pernah menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Republik Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2016. Sebagai Sekjen Sunda Empire, Rangga Susana ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Nasri Banks yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan Raden Ratnaningrum sebagai Kaisar Sunda Empire. Lord Rangga sempat menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Putih Republik Indonesia. Rangga tak memiliki darah Sunda, ia lahir di Brebes pada 12 September 1967 dengan nama asli Edi Raharjo. Walaupun kerap tampil mengenakan seragam militer, Rangga tak pernah mengenyam pendidikan kemiliteran dan ia lulus sekolah menengah pertanian. Sebelum ramai Sunda Empire, sang Sekjen Rangga Susana pernah menikah dengan ES atau Ratu, tetapi mereka kemudian bercerai. Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang batubara ilegal. Nampak Ismail Bolong mengenakan baju tahanan berwarna oranye bernomor 032. Adapun peran dari Ismail Bolong sendiri dalam kasus tersebut adalah sebagai pengatur jalannya pertambangan yang tidak memiliki izin usaha. Kabarnya Ismail Bolong menjabat sebagai komisaris PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ex-anggota Saintelkam Polresta Samarinda Ismail Bolong langsung ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri pada Rabu 7 Desember dini hari. Pengacara Ismail Bolong, Johannes Tobing, menjelaskan penahanan dilakukan penyidik usai melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 13 jam pada Selasa 6 Desember lalu. Johannes menjelaskan bahwa ada sekitar 62 pertanyaan penyidik kepada Ismail Bolong terkait tambang ilegal. Johannes mengaku sempat keberatan tentang penahanan terhadap kliennya, apalagi kliennya itu baru diperiksa sebanyak 1 kali. Namun, penyidik beralasan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, pihaknya sudah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Adapun penyidik mengungkapkan bahwa kebijakan ini adalah kewenangan penyidik. Selain Ismail Bolong, Bareskrim Polri juga menetapkan 2 tersangka lain. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Nurul Aziza pada Kamis 8 Desember 2022. Nurul Aziza mengatakan 2 tersangka lainnya yakni berinisial BP dan RP. Tersangka BP berperan sebagai penambang batubara tanpa izin atau ilegal. Sementara RP sebagai kuasa direktur PT EMP yang berperan mengatur operasional batubara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT tersebut. Sementara itu, Direktur Eksekutif SARA Institut Muhammad Wildan pun mengapresiasi langkah yang dilakukan Polri dalam upaya mengusut tuntas kasus tambang ilegal Ismail Bolong ini. Menurut Wildan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan membuka tabir di balik kasus Ismail Bolong tersebut. Wildan juga meyakini jika Polri bakal mengusut kasus tersebut dengan transparan dan cermat, sehingga bisa meluruskan asumsi-asumsi liar yang berkembang di masyarakat selama ini.
Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Sumbawa membeberkan terkait rencana pemekaran dapil. Pemekaran dapil ini mengacu pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan. 3 di antara prinsip itu adalah kesinambungan, kesetaraan nilai suara, dan proporsionalitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Galan Reski Waskita dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Terima kasih rekan Rima Anggi. Ya, saya Galan Reski Waskita melaporkan dari Sumbawa. KPUD Kabupaten Sumbawa saat ini memang memberikan 2 rancangan penataan dapil. Yang pertama adalah mengubah nama dapil. Yang pertama dari dapil 4 diubah menjadi dapil 5, kemudian dapil 5 diubah menjadi dapil 4. Tawaran kedua adalah terkait dengan pemekaran jumlah dapil. Nah, pemekaran jumlah dapil ini seperti yang disampaikan Rima tadi bahwa memang mengacu pada 7 poin utama, 3 diantaranya adalah proporsional, kemudian kesetaraan nilai, dan kesinambungan. Nah, berdasarkan wawancara yang kami lakukan bersama dengan komisioner KPU ya beberapa waktu lalu, dinyatakan bahwa saat ini KPU telah memberikan masa tenggang kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk turut bersuara terkait dengan rencana ini. Nah, adapun dapil yang hendak dimekarkan itu adalah dapil 2. Untuk diketahui teman-teman Tribuners dan Rima bahwa di Kabupaten Sumbawa sendiri ada 5 dapil ya. Dapil yang hendak dipecah ini adalah dapil 2 yang berkisar mulai dari Kecamatan Lapi, Kecamatan Lopok, kemudian Kecamatan Ropang dan Lantung, kemudian masuk juga wilayah Kecamatan Meyuhulu, Kecamatan Nangguar sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Nah, dapil ini akan dipecah menjadi 2 sehingga jumlah dari dapil yang ada di kabupaten sendiri, Kabupaten Sumbawa sendiri akan menjadi 6 dapil. Nah, dapil pertama itu dihitung dari dapil dari Kecamatan Lapi hingga Ropang dan Lantung, kemudian 1 dapil lainnya adalah dari Kecamatan Meyuhulu sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Seperti itu. Baik, terima kasih laporannya rekan Galan Reski Waskita. Selamat bertugas kembali. Berikut kami sajikan wawancara dari Aryati, Komisioner KPU Sumbawa. Ya, jadi kalau di rancangan yang pertama dapil itu tidak berubah ya, itu tidak berubah. Jadi hanya penamaannya saja yang berubah. Dapil 4 jadi 5 gitu ya, dapil 5 sebelumnya itu jadi 4. Kemudian di rancangan kedua ada pemecahan dapil di Sumbawa 2 ya, di Sumbawa 2 yang sebelumnya Lapi, Lopok, Ropang, Lantung gitu ya. Itu kan sebelumnya satu kesatuan dengan Moyohulu, Nangguar, kemudian Lunyuk sama Orang Telukan. Sebelumnya kan ini dapil 2. Nah, di rancangan kami yang kedua itu kami pecah jadi pecah 2 gitu ya. Jadi Lapi, Lopok. Ratusan warga antusias mengarak apel obor Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-19 Sulawesi Tengah di Kota Luwu, Kabupaten Banggai pada Rabu 7 Desember 2022. Api obor tersebut dibawa dan diarak dari wilayah Kecamatan Toili Barat, Nuhon, Balantag, dan Baulemo. Porprov Sulteng rencananya dibuka pada tanggal 10 Desember 2022 mendatang. Dalam upacara pembukaan Porprov Sulteng ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Asnawi, reporter dari Tribun Palu. Silakan laporannya. Ya, baik. Memang rencananya pada tanggal 10 Desember tahun 2022 mendatang ini akan dibuka Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-9 ya, tahun 2022. Dan sebelumnya itu dilakukan arak api obor ya, atau pawai api obor yang datang dari berbagai kecamatan. Dan api tersebut diambil dari sumur gas yang ada di wilayah Kecamatan Toili Barat, dan 3 daerah lainnya itu api berasal dari
alat tradisional ya seperti batu dan kayu. Nah selanjutnya api ini dibawa masuk ke dalam Kota Luwuk untuk selanjutnya pada malam pembukaan Pekan Olahraga Provinsi nanti akan dinyalakan ya oleh tim yang kemudian sudah disiapkan oleh panitia setempat ya. Nah untuk Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kabupaten Banggai ini akan mempertandingkan 24 cabang olahraga yang diikuti oleh 13 kabupaten kota atau 13 kontingen yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, rencananya ya ini akan berlangsung pada tanggal 17 Desember ya. Namun sebelum pembukaan ada beberapa cabang olahraga yang sudah dipertandingkan, yaitu cabang olahraga sepak bola dan cabang olahraga balap motor. Dan terima. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham, Kemenkumham terbakar diduga karena korsleting pada Kamis 8 Desember 2022. Hal ini disampaikan Sugeng Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan. Api muncul dari area lantai 5 gedung Kemenkumham yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan sekira pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 26 unit mobil dan 130 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Tak berselang lama petugas berhasil memadamkan api. Tak ada korban tewas dalam insiden tersebut, namun ada satu orang pegawai yang mengalami luka saat berupaya melakukan pemadaman api. Sugeng mengatakan semua pekerja yang ada di dalam gedung Kemenkumham mengevakuasi diri saat api belum membesar. Sementara Humas Kemenkumham Tubagus Erif menyebutkan adanya sejumlah barang milik negara yang ikut dilalap api. Menurutnya, lantai 5 gedung tersebut adalah kantor Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kantor Kekayaan Intelektual, dan Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Namun kebakaran secara spesifik terjadi di gudang penyimpanan berisi barang-barang milik negara yang lama tak terpakai. Ia juga menegaskan arsip-arsip penting milik negara masih aman dari bahaya kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 20 tahanan yang merupakan warga negara asing atau WNA dievakuasi. Arif mengatakan puluhan tahanan tersebut dievakuasi ke rumah detensi imigrasi yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Sekitar pukul 10.30 diketahui ada titik api muncul di gudang penyimpanan ya, kayak semacam barang-barang yang sudah lama sudah tidak terpakai disimpan dulu karena kita prosedur tidak bisa langsung digunakan dan tetap disimpan. Nah, di situ mulai muncul titik api pukul 10.30, kemudian dicoba dipadamkan dengan alat pemadam api yang kita punya oleh petugas, sambil kemudian petugas itu menghubungi pemadam kebakaran. Jadi pada sekitar pukul 11 pemadam kebakaran sudah ada, kemudian mereka langsung mencoba untuk memadamkan api. Alhamdulillah dalam jangka waktu tidak lama api sudah bisa dipadamkan.
Seperti biasa, pegawai lain sudah melakukan aktivitasnya begitu ada informasi kebakaran, semuanya di sini evakuasi. Publik sempat dikejutkan dengan sejumlah mahar Kaisang Pangarep yang akan diberikan kepada Erina Gudono sebesar Rp300.000. Ternyata di balik angka tersebut memiliki arti tersendiri bagi Kaisang Pangarep. Bukan soal nominal, melainkan angka tersebut menunjukkan bahwa Kaisang Erina sama-sama anak ketiga. Kaisang Pangarep menyebut jika Erina Gudono tak mempermasalahkan soal mahar yang ia berikan. Kendati demikian, Kaisang Pangarep tak hanya memberikan mahar uang senilai Rp300.000, adik Kahiyang Ayu itu juga telah menyiapkan tambahan mahar untuk Erina Gudono. Namun Kaisang Pangarep enggan membeberkan tambahan mahar tersebut. Sebagai informasi, Erina Gudono adalah anak ketiga dari 4 bersaudara buah hati pasangan Profesor Gudono dan Sofiatun Gudono. 2 kakak Erina Gudono bernama Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara adik Erina Gudono bernama Sania Gudono. Lalu untuk Kaisang Pangarep, dia merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi dan Iriana. Kaisang Pangarep memiliki 2 kakak, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kahiyang Ayu. Di sisi lain, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan kejutan spesial untuk Erina Gudono saat pesta pernikahannya pada Minggu 11 Desember 2022 mendatang. Sebab tanggal 11 saat resepsi digelar, Erina Gudono ulang tahun. Kaisang mengatakan dirinya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Erina. Kendati demikian, Kaisang enggan membeberkan secara detail kado khusus apa yang sudah disiapkan olehnya. Diketahui jelang pernikahan, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk ijab kabul. Adik Gibran Raka Buming Raka tersebut sampai berlatih menghafal bacaan ijab kabul sejak 6 bulan lalu. Rencananya, Kaisang tak menggunakan bahasa Jawa saat melakukan ijab kabul. Kaisang bahkan sudah melakukan gladi akad pernikahan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo pada Sabtu 6 Desember. Adapun perwakilan keluarga Erina yang datang adalah 2 kakaknya, yakni Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara untuk perwakilan keluarga Presiden Joko Widodo diwakilkan lewat pengantin production. Majelis Hakim meragukan kesaksian Verdi Sambo saat dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Kuatmaruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal pada Rabu 7 Desember 2022. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menilai penuturan Verdi Sambo soal kronologi penembakan Brigadir J tak masuk akal, sebab pernyataan Sambo bertentangan dengan fakta-fakta dan keterangan dari saksi lain. Dalam keterangannya, Verdi Sambo mengatakan bahwa istrinya Putri Chandrawati sedang sakit seusai pulang dari Magelang. Menurut Hakim, hal ini bertentangan dengan bukti yang terlihat di CCTV rumah pribadinya di Saguling, Jakarta Selatan, di mana dalam CCTV memperlihatkan Putri Chandrawati keadaan baik-baik saja. Hakim kemudian membeberkan hal yang tak masuk akal lain, yakni Sambo tak mengetahui dengan siapa Putri Chandrawati akan isolasi mandiri di rumah dinas Kadif Propam Duren 3. Menurut Hakim, tidak mungkin Verdi Sambo tidak tahu siapa saja yang akan mendampingi istrinya saat isolasi mandiri. Sementara RT Verdi Sambo Susi tak ikut isolasi seperti yang lain padahal sama-sama baru datang dari Magelang, Jawa Tengah. Kemudian Verdi Sambo mengaku hendak pergi ke rumah singgahnya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan untuk bersiap hendak bermain bulu tangkis. Ia mengatakan berniat meminta keterangan dari Brigadir J pada malam hari setelah melakukan kegiatan tersebut. Namun emosinya tersulut saat melihat Brigadir J di depan gerbang TKP Rumah Duren 3 Jakarta Selatan dan baru memutuskan untuk menemui sang ajudan. Rupanya hal ini berbeda dengan keterangan saksi dari Patwal serta ex-ajudan Verdi Sambo yakni Prayogi dan Azan Romer. Sebelumnya, Sambo membeberkan kronologi kejadian penembakan ajudannya almarhum Brigadir J. Adapun dalam keterangannya, Verdi Sambo mengaku sempat menghentikan Richard Eliezer alias Baradae untuk menembak. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo mengaku melakukan pembunuhan akibat perbuatan Brigadir J yang disebut telah meruda paksa istrinya Putri Chandrawati sehari sebelum di Magelang, Jawa Tengah. Setelah emosi mendengar cerita sang istri, Verdi Sambo ditemani ajudannya, Azan Romer hendak berangkat untuk berolahraga bulu tangkis. Namun ketika lewat di rumah dinas Duren 3 dan melihat Brigadir J, emosi tersulut hingga langsung memutuskan turun untuk mengkonfrontir Brigadir J.
Alih-alih mendapat penjelasan, Ferdi Sambo justru merasa seperti ditantang oleh Brigadir J. Hal tersebut berbeda dengan kesaksian Baradae yang mengaku disuruh menembak. Namun Sambo menyebut hanya meminta bawahannya tersebut untuk menghajar Brigadir J. Ia juga sempat lupa mengenai detail kejadian dan hanya ingat sempat mengatai Brigadir J kurang ajar. Ferdi Sambo ketika itu mengaku terkejut melihat Brigadir J jatuh berlumuran darah. Ia pun panik dan mendapat ide untuk menyusun skenario tembak-menembak agar dapat menutupi kejadian tersebut. Terdakwa Ferdi Sambo akhirnya buka suara soal kronologi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati meski hingga saat ini belum ditemukan cukup bukti dan saksi. Hal ini disampaikan Ferdi Sambo dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J pada Rabu 7 Desember 2022. Ia mengungkap pembicaraannya dengan sang istri Putri Chandrawati soal perilaku Brigadir J yang berujung pada pembunuhan sang ajudan. Ferdi Sambo menceritakan awalnya Putri pulang ke rumah Saguling dari Magelang pada 8 Juli atau tepat beberapa jam sebelum peristiwa penembakan. Saat itu Sambo mengonfirmasi kepada Putri terkait apa yang sudah diceritakan sebelumnya melalui sambungan telepon. Dalam cerita itu Putri tiba-tiba terbangun saat istirahat di rumah Magelang. Pasalnya Putri melihat Brigadir J sudah di hadapannya. Seusai itu, kata Ferdi Sambo, Brigadir J langsung melecehkan Putri dengan tindakan pengancaman terlebih dahulu. Bahkan dalam alibinya, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati sempat dihempaskan oleh Brigadir Yosua. Mendengar keterangan dari Putri Chandrawati, Ferdi Sambo mengaku tidak terima dengan perlakuan dari Yosua. Ia mengaku sampai tak bisa berkata-kata mendengar penuturan dan tangisan Putri. Dari situ, Ferdi Sambo mengaku sangat emosi dan kehilangan akal sehat sehingga merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Ia menilai apa yang dilakukan Brigadir J telah mencoreng harkat dan martabat keluarganya, terlebih dia merupakan Jenderal Polisi Bintang 2. Di sisi lain, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis merasa kecewa dengan sidang lanjutan kliennya di PN Jakarta Selatan. Bahkan dengan beberapa kali persidangan lagi, dirinya sudah tak banyak berharap. Menurut Arman, dirinya menilai segera diputuskan saja jalannya persidangan tidak perlu diperpanjang. Arman sebagai kuasa hukum mantan Kadipropam Polri Ferdi Sambo menolak dikatakan menyerah dalam persidangan. Menurutnya masih ada pengadilan tinggi dan kasasi. Harusnya dalam pertimbangan putusannya lah dia menyampaikan seperti itu. Inilah yang saya bilang, saya tidak berharap banyak dalam persidangan ini. Melihat 2-3 kali persidangan ini, saya sudah tidak berharap banyak. Artinya Bapak bukan ada masalah dari hakimnya? Saya tidak menyampaikan hakim salah atau apa. Tapi kalau hakim sudah menyimpulkan seperti itu, saya tidak berharap banyak. Bahwa kita akan berusaha mengungkap fakta yang sebenarnya. Tadi saya dengar, saya keluar setelah melihat Pak Sambo sudah menjelaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia perbuat, dia akui. Itu kita semua sama-sama dengar. Tetapi masih tetap, oh ini kalian. Yang dipercaya siapa? Apakah Eliezer, ini ya, apakah Eliezer yang harus dipercaya bahwa dia disematkan justice kolaborator harus dipercaya? Artinya Pak Arman melihat hakim sudah memihak di sini? Ya, sama-sama kita bisa melihat, bukan saya aja. Pak, tapi saya ingin tanggapan tegas soal sebutan hakim bahwa Pak Sambo sudah berbohong soal senjata. Ya itulah yang saya bilang, itu kan menyimpulkan. Atau BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut polisi menjadi sasaran kelompok teroris karena dianggap sebagai ancaman. Hal ini disampaikan Boy Rafli Amar menyusul kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Menurutnya, para pelaku terorisme kerap menjadikan pihak kepolisian sebagai target balas dendam. Sebab polisi dianggap sosok yang selalu menggagalkan misi para teroris saat melancarkan aksinya. Boy menjelaskan teroris sudah tahu bahwa yang menggagalkan misi adalah aparat penegak hukum. Ia pun menyayangkan aksi para teroris tersebut, terlebih ada seseorang yang gugur dalam aksi tersebut. Kini pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, termasuk kelompok-kelompok yang terlibat dalam jaringan tersebut.
Lanjut Boy, bahwa tak semua narapidana terorisme menerima program deradikalisasi. Menurut catatan BNPT, kata dia ada sekitar 1.290 narapidana terorisme yang telah mengikuti program deradikalisasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 8% menjadi residivis atau kembali melakukan tindakan terorisme. Program deradikalisasi, kata dia, tidak diterima begitu saja oleh para terpidana terorisme. Meski mayoritas narapidana terorisme mau berikrar setia kepada NKRI, ia tak memungkiri masih ada narapidana yang masih menolak. Ia mengakui BNPT tidak dapat bekerja sendiri dalam mederadikalisasi terpidana terorisme. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh mereka merupakan kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Terkait Agus Suyatno, bom pelaku bunuh diri di Polsek Astana Anyar, ia mengaku jika Agus merupakan residivis narapidana terorisme yang pernah dihukum penjara selama 4 tahun akibat serangan teror bom panci di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Pihaknya akan meningkatkan kerjasama dengan sistem monitoring melibatkan aparatur pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat. Diketahui Agus Suyatno, pelaku teror bom di Polsek Astana Anyar, merupakan ex-napi terorisme yang masih dalam status merah. Terkait status merah yang masih melekat kepada Agus sebagai ex-napi Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhaindra, mengatakan status merah ini diberikan kepada ex-napiter yang menolak program deradikalisasi. Pelaku, kata dia, sudah keras terdoktrin kelompok radikal sehingga menolak semua upaya deradikalisasi. Menghadapi ex-napiter yang seperti itu, pihaknya bersama intelijen melakukan monitoring dan deteksi kepada ex-napiter yang masih merah. Ia mengklaim pendampingan dan monitoring terhadap ex-napiter status merah dilakukan secara 24 jam. Faktanya, masih ada napiter yang leluasa melakukan aksi teror seperti yang dilakukan Agus di Polsek Astana Anyar kemarin. Aibda Sofyan, korban tewas akibat bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penghargaan ini disampaikan Kapolri melalui Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Berdasarkan surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 7 Desember 2022, almarhum Sofyan mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Aibda menjadi Aibtu Anumerta. Ramadan menyatakan peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan gugurnya satu polisi membuat Polri sangat berduka. Pada salah-salah konferensi pers, ia turut mengajak segenap masyarakat untuk sejenak menundukkan kepala mendoakan almarhum Aibtu Anumerta Sofyan yang gugur. Diketahui Aibda Sofyan menjadi korban peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022. Aibda Sofyan ternyata sempat melakukan aksi heroik. Aibda Sofyan sempat menggandeng pelaku yang nekat memaksa masuk ke area Polsek Astana Anyar. Kini atas aksi heroiknya Aibda Sofyan mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Informasi terkait aksi heroik pada Aibda Sofyan ini disampaikan oleh Kasat Binmas Polrestabes Bandung, AKBP Sutorih. Sutori menerangkan kala itu jajaran Polsek Astana Anyar tengah menggelar apel pagi. Kemudian datanglah pelaku yang memaksa masuk ke area Polsek meski pintu gerbang sudah ditutup. Aibda Sofyan kemudian menghalangi pelaku agar tidak masuk. Namun keduanya sempat bersitegang, bahkan Aibda Sofyan mendapat ancaman dari pelaku yang membawa senjata tajam. Saat terjadi ledakan, almarhum sempat mundur, namun lantaran cukup dahsyat, Aibda Sofyan juga tak luput terkena material. Sutori mengatakan Aibda Sofyan dianggap sebagai pahlawan karena berusaha melindungi para anggota polisi lain dari peristiwa ledakan itu. Atas jasanya, Aibda Sofyan yang gugur saat bertugas mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Sementara dari lokasi kejadian, polisi mengamankan 23 barang bukti. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yani Sudarto menjelaskan barang bukti yang diamankan tersebut antara lain serpihan bom panci yang telah diasposal,
sepeda motor pelaku, sejumlah kertas dan selebaran yang menempel pada sepeda motor pelaku, serta beberapa digital video recorder dari CCTV yang ada di lokasi. Sementara itu, Dansat Brimopolda Jawa Barat Kombes Pol Yuri Karsono mengatakan, jenis bom yang digunakan oleh pelaku adalah bom rakitan dalam bentuk panci. Adapun terkait ukuran daya ledak dari jenis bom rakitan yang digunakan pelaku tersebut, saat ini tim penjinak bom dari Korps Brimob dan Sat Brimob Polda Jawa Barat serta Puslap 4 tengah mengkaji dan mendalaminya. Sebagai informasi, pelaku bom bunuh diri diketahui membawa 2 bom. Bom pertama dimasukkan dalam ransel yang dibawa di punggung pelaku. Sementara bom kedua dibawa pada bagian dada. Namun dalam peristiwa Rabu kemarin hanya 1 bom yang meledak, yakni bom pada bagian punggung pelaku atau bom di dalam ransel. Sedangkan saat meledak, bom yang dilekatkan di bagian dada pelaku terpental. Dalam peristiwa ini 11 orang menjadi korban, sebanyak 10 korban mengalami luka dan 1 korban yang merupakan anggota polisi meninggal dunia. Sebanyak 18 orang saksi diperiksa atas kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Dari jumlah tersebut, ada 6 anggota Polsek Astana Anyar, 9 orang dari masyarakat, serta 3 keluarga pelaku. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada Kamis 8 Desember 2022. Ramadan mengatakan pemeriksaan kepada 3 anggota keluarga tersebut untuk mendalami apakah ada keterlibatan soal kasus bom bunuh diri yang dilakukan Agus Muslim. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penelusuran polisi, pelaku diketahui bernama Agus Suyatno alias Agus Muslim. Agus merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo, Jawa Barat. Menurut Kapolri, pelaku sebelumnya menjalani masa tahanan selama 4 tahun di Nusa Kambangan. Agus Suyatno kemudian bebas dari penjara pada bulan September 2021 lalu. Agus Muslim, kata Listio, terafiliasi sebagai anggota Jamaah Ansarud Daulat atau JAD Jawa Barat. Sementara itu, Komnas HAM meminta agar pemerintah bisa mengusut tuntas kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ketua Komnas HAM Atnika Nova Sigiro mengatakan, pengusutan secara tuntas kasus tersebut bisa mencegah peristiwa serupa terulang di masa depan. Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah melakukan penanganan medis kepada para korban bom bunuh diri tersebut. Kemudian, Atnika mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum dan proses kasus tersebut. Komnas HAM juga mengutuk keras perbuatan bom bunuh diri yang terjadi di Astana Anyar. Tak hanya Komnas HAM, Majelis Ulama Indonesia juga mengecam aksi bom bunuh diri ini. Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah Kiai Haji M. Khalil Nafis menjelaskan bahwa Islam tak mengajarkan untuk melakukan aksi terorisme. Hal tersebut juga telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Pihaknya pun menyarankan BNPT dan Densus 88 meningkatkan kewaspadaan dan mengatasi aksi-aksi terorisme. Ia juga mengajak masyarakat agar tak memberikan stigma buruk kepada agama hanya karena oknum yang melakukan teror. Kepergian Lord Rangga menyisakan duka bagi orang terdekat termasuk keluarga besar. Lord Rangga menghembuskan nafas terakhir di Brebes, Jawa Tengah pada Rabu 7 Desember 2022. Sebelumnya, Lord Rangga mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung. Pemilik nama Edi Raharjo ini ternyata memiliki penyakit yang sudah diderita cukup lama. Kakak kandung Lord Rangga, Cayu Nurhemah, mengatakan bahwa almarhum mengidap penyakit paru-paru. Penyakit tersebut sudah diidap sejak beberapa tahun yang lalu. Almarhum kerap mengeluh sakit dan sempat muntah darah.
Meski begitu, belum diketahui apakah penyakit paru-paru yang diderita Lord Rangga merupakan penyebab utama kematian pria yang pernah bikin geger publik Indonesia tersebut. Sementara kedatangan jenazah Kiai Ajeng Rangga Sasana disambut pecah tangis keluarga di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Sebelumnya, jenazah Lord Rangga disemayamkan terlebih dahulu di rumah istrinya di Desa Negla, Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah. Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum kampung halamannya di Desa Grinting, Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Secara terpisah, pihak rumah sakit menjelaskan dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga. Manajer Umum Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda Tanjung, Brebes, Supayanto mengatakan, dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga karena terlalu lelah. Mengenang semasa hidup Lord Rangga, pada tahun 2019 lalu, ia sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Sebelumnya, pria yang akrab dipanggil Lord Rangga pernah menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Republik Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2016. Sebagai Sekjen Sunda Empire, Rangga Susana ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Nasri Banks yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan Raden Ratnaningrum sebagai Kaisar Sunda Empire. Lord Rangga sempat menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Putih Republik Indonesia. Rangga tak memiliki darah Sunda, ia lahir di Brebes pada 12 September 1967 dengan nama asli Edi Raharjo. Walaupun kerap tampil mengenakan seragam militer, Rangga tak pernah mengenyam pendidikan kemiliteran dan ia lulus sekolah menengah pertanian. Sebelum ramai Sunda Empire, sang Sekjen Rangga Susana pernah menikah dengan ES atau Ratu, tetapi mereka kemudian bercerai. Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang batubara ilegal. Nampak Ismail Bolong mengenakan baju tahanan berwarna oranye bernomor 032. Adapun peran dari Ismail Bolong sendiri dalam kasus tersebut adalah sebagai pengatur jalannya pertambangan yang tidak memiliki izin usaha. Kabarnya Ismail Bolong menjabat sebagai komisaris PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ex-anggota Saintelkam Polresta Samarinda Ismail Bolong langsung ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri pada Rabu 7 Desember dini hari. Pengacara Ismail Bolong, Johannes Tobing, menjelaskan penahanan dilakukan penyidik usai melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 13 jam pada Selasa 6 Desember lalu. Johannes menjelaskan bahwa ada sekitar 62 pertanyaan penyidik kepada Ismail Bolong terkait tambang ilegal. Johannes mengaku sempat keberatan tentang penahanan terhadap kliennya, apalagi kliennya itu baru diperiksa sebanyak 1 kali. Namun, penyidik beralasan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, pihaknya sudah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Adapun penyidik mengungkapkan bahwa kebijakan ini adalah kewenangan penyidik. Selain Ismail Bolong, Bareskrim Polri juga menetapkan 2 tersangka lain. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Nurul Aziza pada Kamis 8 Desember 2022. Nurul Aziza mengatakan 2 tersangka lainnya yakni berinisial BP dan RP. Tersangka BP berperan sebagai penambang batubara tanpa izin atau ilegal. Sementara RP sebagai kuasa direktur PT EMP yang berperan mengatur operasional batubara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT tersebut. Sementara itu, Direktur Eksekutif SARA Institut Muhammad Wildan pun mengapresiasi langkah yang dilakukan Polri dalam upaya mengusut tuntas kasus tambang ilegal Ismail Bolong ini. Menurut Wildan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan membuka tabir di balik kasus Ismail Bolong tersebut. Wildan juga meyakini jika Polri bakal mengusut kasus tersebut dengan transparan dan cermat, sehingga bisa meluruskan asumsi-asumsi liar yang berkembang di masyarakat selama ini.
Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Sumbawa membeberkan terkait rencana pemekaran dapil. Pemekaran dapil ini mengacu pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan. 3 di antara prinsip itu adalah kesinambungan, kesetaraan nilai suara, dan proporsionalitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Galan Reski Waskita dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Terima kasih rekan Rima Anggi. Ya, saya Galan Reski Waskita melaporkan dari Sumbawa. KPUD Kabupaten Sumbawa saat ini memang memberikan 2 rancangan penataan dapil. Yang pertama adalah mengubah nama dapil. Yang pertama dari dapil 4 diubah menjadi dapil 5, kemudian dapil 5 diubah menjadi dapil 4. Tawaran kedua adalah terkait dengan pemekaran jumlah dapil. Nah, pemekaran jumlah dapil ini seperti yang disampaikan Rima tadi bahwa memang mengacu pada 7 poin utama, 3 diantaranya adalah proporsional, kemudian kesetaraan nilai, dan kesinambungan. Nah, berdasarkan wawancara yang kami lakukan bersama dengan komisioner KPU ya beberapa waktu lalu, dinyatakan bahwa saat ini KPU telah memberikan masa tenggang kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk turut bersuara terkait dengan rencana ini. Nah, adapun dapil yang hendak dimekarkan itu adalah dapil 2. Untuk diketahui teman-teman Tribuners dan Rima bahwa di Kabupaten Sumbawa sendiri ada 5 dapil ya. Dapil yang hendak dipecah ini adalah dapil 2 yang berkisar mulai dari Kecamatan Lapi, Kecamatan Lopok, kemudian Kecamatan Ropang dan Lantung, kemudian masuk juga wilayah Kecamatan Meyuhulu, Kecamatan Nangguar sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Nah, dapil ini akan dipecah menjadi 2 sehingga jumlah dari dapil yang ada di kabupaten sendiri, Kabupaten Sumbawa sendiri akan menjadi 6 dapil. Nah, dapil pertama itu dihitung dari dapil dari Kecamatan Lapi hingga Ropang dan Lantung, kemudian 1 dapil lainnya adalah dari Kecamatan Meyuhulu sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Seperti itu. Baik, terima kasih laporannya rekan Galan Reski Waskita. Selamat bertugas kembali. Berikut kami sajikan wawancara dari Aryati, Komisioner KPU Sumbawa. Ya, jadi kalau di rancangan yang pertama dapil itu tidak berubah ya, itu tidak berubah. Jadi hanya penamaannya saja yang berubah. Dapil 4 jadi 5 gitu ya, dapil 5 sebelumnya itu jadi 4. Kemudian di rancangan kedua ada pemecahan dapil di Sumbawa 2 ya, di Sumbawa 2 yang sebelumnya Lapi, Lopok, Ropang, Lantung gitu ya. Itu kan sebelumnya satu kesatuan dengan Moyohulu, Nangguar, kemudian Lunyuk sama Orang Telukan. Sebelumnya kan ini dapil 2. Nah, di rancangan kami yang kedua itu kami pecah jadi pecah 2 gitu ya. Jadi Lapi, Lopok. Ratusan warga antusias mengarak apel obor Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-19 Sulawesi Tengah di Kota Luwu, Kabupaten Banggai pada Rabu 7 Desember 2022. Api obor tersebut dibawa dan diarak dari wilayah Kecamatan Toili Barat, Nuhon, Balantag, dan Baulemo. Porprov Sulteng rencananya dibuka pada tanggal 10 Desember 2022 mendatang. Dalam upacara pembukaan Porprov Sulteng ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Asnawi, reporter dari Tribun Palu. Silakan laporannya. Ya, baik. Memang rencananya pada tanggal 10 Desember tahun 2022 mendatang ini akan dibuka Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-9 ya, tahun 2022. Dan sebelumnya itu dilakukan arak api obor ya, atau pawai api obor yang datang dari berbagai kecamatan. Dan api tersebut diambil dari sumur gas yang ada di wilayah Kecamatan Toili Barat, dan 3 daerah lainnya itu api berasal dari
alat tradisional ya seperti batu dan kayu. Nah selanjutnya api ini dibawa masuk ke dalam Kota Luwuk untuk selanjutnya pada malam pembukaan Pekan Olahraga Provinsi nanti akan dinyalakan ya oleh tim yang kemudian sudah disiapkan oleh panitia setempat ya. Nah untuk Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kabupaten Banggai ini akan mempertandingkan 24 cabang olahraga yang diikuti oleh 13 kabupaten kota atau 13 kontingen yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, rencananya ya ini akan berlangsung pada tanggal 17 Desember ya. Namun sebelum pembukaan ada beberapa cabang olahraga yang sudah dipertandingkan, yaitu cabang olahraga sepak bola dan cabang olahraga balap motor. Dan terima. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham, Kemenkumham terbakar diduga karena korsleting pada Kamis 8 Desember 2022. Hal ini disampaikan Sugeng Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan. Api muncul dari area lantai 5 gedung Kemenkumham yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan sekira pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 26 unit mobil dan 130 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Tak berselang lama petugas berhasil memadamkan api. Tak ada korban tewas dalam insiden tersebut, namun ada 1 orang pegawai yang mengalami luka saat berupaya melakukan pemadaman api. Sugeng mengatakan semua pekerja yang ada di dalam gedung Kemenkumham mengevakuasi diri saat api belum membesar. Sementara Humas Kemenkumham Tubagus Arif menyebutkan adanya sejumlah barang milik negara yang ikut dilalap api. Menurutnya, lantai 5 gedung tersebut adalah kantor Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kantor Kekayaan Intelektual, dan Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Namun kebakaran secara spesifik terjadi di gudang penyimpanan berisi barang-barang milik negara yang lama tak terpakai. Ia juga menegaskan arsip-arsip penting milik negara masih aman dari bahaya kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 20 tahanan yang merupakan warga negara asing atau WNA dievakuasi. Arif mengatakan puluhan tahanan tersebut dievakuasi ke rumah detensi imigrasi yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Sekitar pukul 10.30 diketahui ada titik api muncul di gudang penyimpanan ya, kayak semacam barang-barang yang sudah lama sudah tidak terpakai disimpan dulu karena kita prosedur tidak bisa langsung digunakan dan tetap disimpan. Habis itu mulai muncul titik api pukul 10.30, kemudian dicoba dipadamkan dengan alat pemadam api yang kita punya oleh petugas, sambil kemudian petugas itu menghubungi pemadam kebakaran. Jadi pada pukul 11, sekitar pukul 11 pemadam kebakaran sudah ada, kemudian mereka langsung mencoba tapi alhamdulillah dalam jangka waktu tidak lama api sudah bisa dipadamkan.
Wilayah sudah melakukan aktivitas dasar, begitu ada informasi kebakaran semuanya bisa berkonflik. Publik sempat dikejutkan dengan sejumlah mahar Kaisang Pangarep yang akan diberikan kepada Erina Gudono sebesar Rp300.000. Ternyata di balik angka tersebut memiliki arti tersendiri bagi Kaisang Pangarep. Bukan soal nominal, melainkan angka tersebut menunjukkan bahwa Kaisang Erina sama-sama anak ketiga. Kaisang Pangarep menyebut jika Erina Gudono tak mempermasalahkan soal mahar yang ia berikan. Kendati demikian, Kaisang Pangarep tak hanya memberikan mahar uang senilai Rp300.000, adik Kahiyang Ayu itu juga telah menyiapkan tambahan mahar untuk Erina Gudono. Namun Kaisang Pangarep enggan membeberkan tambahan mahar tersebut. Sebagai informasi, Erina Gudono adalah anak ketiga dari 4 bersaudara buah hati pasangan Profesor Gudono dan Sofiatun Gudono. 2 kakak Erina Gudono bernama Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara adik Erina Gudono bernama Sania Gudono. Lalu untuk Kaisang Pangarep, dia merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi dan Iriana. Kaisang Pangarep memiliki 2 kakak, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kahiyang Ayu. Di sisi lain, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan kejutan spesial untuk Erina Gudono saat pesta pernikahannya pada Minggu 11 Desember 2022 mendatang. Sebab tanggal 11 saat resepsi digelar Erina Gudono ulang tahun. Kaisang mengatakan dirinya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Erina. Kendati demikian, Kaisang enggan membeberkan secara detail kado khusus apa yang sudah disiapkan olehnya. Diketahui jelang pernikahan, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk ijab kabul. Adik Gibran Raka Buming Raka tersebut sampai berlatih menghafal bacaan ijab kabul sejak 6 bulan lalu. Rencananya, Kaisang tak menggunakan bahasa Jawa saat melakukan ijab kabul. Kaisang bahkan sudah melakukan gladi akad pernikahan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo pada Sabtu 6 Desember. Adapun perwakilan keluarga Erina yang datang adalah 2 kakaknya, yakni Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara untuk perwakilan keluarga Presiden Joko Widodo diwakilkan lewat pengantin production. Majelis Hakim meragukan kesaksian Verdi Sambo saat dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Kuatmaruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal pada Rabu 7 Desember 2022. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menilai penuturan Verdi Sambo soal kronologi penembakan Brigadir J tak masuk akal sebab pernyataan Sambo bertentangan dengan fakta-fakta dan keterangan dari saksi lain. Dalam keterangannya, Verdi Sambo mengatakan bahwa istrinya Putri Chandrawati sedang sakit seusai pulang dari Magelang. Menurut Hakim, hal ini bertentangan dengan bukti yang terlihat di CCTV rumah pribadinya di Saguling, Jakarta Selatan. Di mana dalam CCTV memperlihatkan Putri Chandrawati keadaan baik-baik saja, Hakim kemudian membeberkan hal yang tak masuk akal lain, yakni Sambo tak mengetahui dengan siapa Putri Chandrawati akan isolasi mandiri di rumah dinas Kadif Propam Duren 3. Menurut Hakim, tidak mungkin Verdi Sambo tidak tahu siapa saja yang akan mendampingi istrinya saat isolasi mandiri. Sementara RT Verdi Sambo Susi tak ikut isolasi seperti yang lain padahal sama-sama baru datang dari Magelang, Jawa Tengah. Kemudian Verdi Sambo mengaku hendak pergi ke rumah singgahnya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan untuk bersiap hendak bermain bulu tangkis. Ia mengatakan berniat meminta keterangan dari Brigadir J pada malam hari setelah melakukan kegiatan tersebut. Namun emosinya tersulut saat melihat Brigadir J di depan gerbang TKP Rumah Duren 3 Jakarta Selatan dan baru memutuskan untuk menemui sang ajudan. Rupanya hal ini berbeda dengan keterangan saksi dari Patwal serta ex-ajudan Verdi Sambo yakni Prayogi dan Azan Romer. Sebelumnya, Sambo membeberkan kronologi kejadian penembakan ajudannya almarhum Brigadir J. Adapun dalam keterangannya, Verdi Sambo mengaku sempat menghentikan Richard Eliezer alias Baradae untuk menembak. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo mengaku melakukan pembunuhan akibat perbuatan Brigadir J yang disebut telah meruda paksa istrinya Putri Chandrawati sehari sebelum di Magelang, Jawa Tengah. Setelah emosi mendengar cerita sang istri, Verdi Sambo ditemani ajudannya, Azan Romer hendak berangkat untuk berolahraga bulu tangkis. Namun ketika lewat di rumah dinas Duren 3 dan melihat Brigadir J, emosi tersulut hingga langsung memutuskan turun untuk mengkonfrontir Brigadir J.
Alih-alih mendapat penjelasan, Verdi Sambo justru merasa seperti ditantang oleh Brigadir J. Hal tersebut berbeda dengan kesaksian Baradae yang mengaku disuruh menembak. Namun Sambo menyebut hanya meminta bawahannya tersebut untuk menghajar Brigadir J. Ia juga sempat lupa mengenai detail kejadian dan hanya ingat sempat mengatai Brigadir J kurang ajar. Verdi Sambo ketika itu mengaku terkejut melihat Brigadir J jatuh berlumuran darah. Ia pun panik dan mendapat ide untuk menyusun skenario tembak-menembak agar dapat menutupi kejadian tersebut. Terdakwa Verdi Sambo akhirnya buka suara soal kronologi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati meski hingga saat ini belum ditemukan cukup bukti dan saksi. Hal ini disampaikan Verdi Sambo dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J pada Rabu 7 Desember 2022. Ia mengungkap pembicaraannya dengan sang istri Putri Chandrawati soal perilaku Brigadir J yang berujung pada pembunuhan sang ajudan. Verdi Sambo menceritakan awalnya Putri pulang ke rumah Saguling dari Magelang pada 8 Juli atau tepat beberapa jam sebelum peristiwa penembakan. Saat itu Sambo mengonfirmasi kepada Putri terkait apa yang sudah diceritakan sebelumnya melalui sambungan telepon. Dalam cerita itu Putri tiba-tiba terbangun saat istirahat di rumah Magelang. Pasalnya Putri melihat Brigadir J sudah di hadapannya. Seusai itu, kata Verdi Sambo, Brigadir J langsung melecehkan Putri dengan tindakan pengancaman terlebih dahulu. Bahkan dalam alibinya, Verdi Sambo, Putri Chandrawati sempat dihempaskan oleh Brigadir Yosua. Mendengar keterangan dari Putri Chandrawati, Verdi Sambo mengaku tidak terima dengan perlakuan dari Yosua. Ia mengaku sampai tak bisa berkata-kata mendengar penuturan dan tangisan Putri. Dari situ, Verdi Sambo mengaku sangat emosi dan kehilangan akal sehat sehingga merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Ia menilai apa yang dilakukan Brigadir J telah mencoreng harkat dan martabat keluarganya, terlebih dia merupakan Jenderal Polisi Bintang 2. Di sisi lain, pengacara Verdi Sambo Arman Hanis merasa kecewa dengan sidang lanjutan kliennya di PN Jakarta Selatan. Bahkan dengan beberapa kali persidangan lagi, dirinya sudah tak banyak berharap. Menurut Arman, dirinya menilai segera diputuskan saja jalannya persidangan tidak perlu diperpanjang. Arman sebagai kuasa hukum mantan Kadipropam Polri Verdi Sambo menolak dikatakan menyerah dalam persidangan. Menurutnya masih ada pengadilan tinggi dan kasasi. Harusnya dalam pertimbangan putusannya lah dia menyampaikan seperti itu. Inilah yang saya bilang, saya tidak berharap banyak dalam persidangan ini. Melihat 2-3 kali persidangan ini, saya sudah tidak berharap banyak. Artinya Bapak bukan merasa bersalah dan hakimnya Saya tidak menyampaikan hakim salah atau apa. Tapi kalau hakim sudah menyimpulkan seperti itu, saya tidak berharap banyak. Bahwa kita akan berusaha mengungkap fakta yang sebenarnya. Tadi saya dengar, saya keluar setelah melihat Pak Sambo sudah menjelaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia perbuat, dia akui. Itu kita semua sama-sama dengar. Tetapi masih tetap, oh ini kalian. Yang dipercaya siapa? Apakah Eliezer, ini ya, apakah Eliezer yang harus dipercaya bahwa dia disematkan justice kolaborator harus dipercaya? artinya Pak Arman melihat hakim sudah memihak. Ya, sama-sama kita bisa melihat, bukan saya aja. Pak, tapi saya ingin tanggapan tegas soal sebutan hakim bahwa Pak Sambo sudah berbohong soal senjata. Ya itulah yang saya bilang, itu kan menyimpulkan. Atau BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut polisi menjadi sasaran kelompok teroris karena dianggap sebagai ancaman. Hal ini disampaikan Boy Rafli Amar menyusul kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Menurutnya, para pelaku terorisme kerap menjadikan pihak kepolisian sebagai target balas dendam. Sebab polisi dianggap sosok yang selalu menggagalkan misi para teroris saat melancarkan aksinya. Boy menjelaskan teroris sudah tahu bahwa yang menggagalkan misi adalah aparat penegak hukum. Ia pun menyayangkan aksi para teroris tersebut, terlebih ada seseorang yang gugur dalam aksi tersebut. Kini pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, termasuk kelompok-kelompok yang terlibat dalam jaringan tersebut.
Lanjut Boy, bahwa tak semua narapidana terorisme menerima program deradikalisasi. Menurut catatan BNPT, kata dia ada sekitar 1.290 narapidana terorisme yang telah mengikuti program deradikalisasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 8% menjadi residivis atau kembali melakukan tindakan terorisme. Program deradikalisasi, kata dia, tidak diterima begitu saja oleh para terpidana terorisme. Meski mayoritas narapidana terorisme mau berikrar setia kepada NKRI, ia tak memungkiri masih ada narapidana yang masih menolak. Ia mengakui BNPT tidak dapat bekerja sendiri dalam mederadikalisasi terpidana terorisme. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh mereka merupakan kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Terkait Agus Suyatno, bom pelaku bunuh diri di Polsek Astananyar, ia mengaku jika Agus merupakan residivis narapidana terorisme yang pernah dihukum penjara selama 4 tahun akibat serangan teror bom panci di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Pihaknya akan meningkatkan kerjasama dengan sistem monitoring melibatkan aparatur pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat. Diketahui Agus Suyatno, pelaku teror bom di Polsek Astananyar, merupakan ex-napi terorisme yang masih dalam status merah. Terkait status merah yang masih melekat kepada Agus sebagai ex-napitor, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhaindra mengatakan status merah ini diberikan kepada ex-napiter yang menolak program deradikalisasi. Pelaku, kata dia, sudah keras terdoktrin kelompok radikal sehingga menolak semua upaya deradikalisasi. Menghadapi ex-napiter yang seperti itu, pihaknya bersama intelijen melakukan monitoring dan deteksi kepada ex-napiter yang masih merah. Ia mengklaim pendampingan dan monitoring terhadap ex-napiter status merah dilakukan secara 24 jam. Faktanya, masih ada napiter yang leluasa melakukan aksi teror seperti yang dilakukan Agus di Polsek Astananyar kemarin. Aibda Sofyan, korban tewas akibat bom bunuh diri di Polsek Astananyar, mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penghargaan ini disampaikan Kapolri melalui Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Berdasarkan surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 7 Desember 2022, almarhum Sofyan mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Aibda menjadi Aibtu Anumerta. Ramadan menyatakan peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan gugurnya satu polisi membuat Polri sangat berduka. Pada sela-sela konferensi pers, ia turut mengajak segenap masyarakat untuk sejenak menundukkan kepala mendoakan almarhum Aibtu Anumerta Sofyan yang gugur. Diketahui Aibda Sofyan menjadi korban peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astananyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022. Aibda Sofyan ternyata sempat melakukan aksi heroik. Aibda Sofyan sempat menggandeng pelaku yang nekat memaksa masuk ke area Polsek Astananyar. Kini atas aksi heroiknya Aibda Sofyan mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Informasi terkait aksi heroik pada Aibda Sofyan ini disampaikan oleh Kasat Binmas Polrestabes Bandung, AKBP Sutorih. Sutori menerangkan kala itu jajaran Polsek Astananyar tengah menggelar apel pagi. Kemudian datanglah pelaku yang memaksa masuk ke area Polsek meski pintu gerbang sudah ditutup. Aibda Sofyan kemudian menghalangi pelaku agar tidak masuk. Namun keduanya sempat bersitegang, bahkan Aibda Sofyan mendapat ancaman dari pelaku yang membawa senjata tajam. Saat terjadi ledakan, almarhum sempat mundur, namun lantaran cukup dahsyat, Aibda Sofyan juga tak luput terkena material. Sutori mengatakan Aibda Sofyan dianggap sebagai pahlawan karena berusaha melindungi para anggota polisi lain dari peristiwa ledakan itu. Atas jasanya, Aibda Sofyan yang gugur saat bertugas mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Sementara dari lokasi kejadian, polisi mengamankan 23 barang bukti. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yani Sudarto menjelaskan barang bukti yang diamankan tersebut antara lain serpihan bom panci yang telah diasposal,
sepeda motor pelaku, sejumlah kertas dan selebaran yang menempel pada sepeda motor pelaku, serta beberapa digital video recorder dari CCTV yang ada di lokasi. Sementara itu, Dansat Brimopolda Jawa Barat Kombes Pol Yuri Karsono mengatakan, jenis bom yang digunakan oleh pelaku adalah bom rakitan dalam bentuk panci. Adapun terkait ukuran daya ledak dari jenis bom rakitan yang digunakan pelaku tersebut, saat ini tim penjinak bom dari Korps Brimob dan Sat Brimob Polda Jawa Barat serta Puslap 4 tengah mengkaji dan mendalaminya. Sebagai informasi, pelaku bom bunuh diri diketahui membawa 2 bom. Bom pertama dimasukkan dalam ransel yang dibawa di punggung pelaku. Sementara bom kedua dibawa pada bagian dada. Namun dalam peristiwa Rabu kemarin hanya 1 bom yang meledak, yakni bom pada bagian punggung pelaku atau bom di dalam ransel. Sedangkan saat meledak, bom yang dilekatkan di bagian dada pelaku terpental. Dalam peristiwa ini 11 orang menjadi korban, sebanyak 10 korban mengalami luka dan 1 korban yang merupakan anggota polisi meninggal dunia. Sebanyak 18 orang saksi diperiksa atas kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Dari jumlah tersebut, ada 6 anggota Polsek Astana Anyar, 9 orang dari masyarakat, serta 3 keluarga pelaku. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada Kamis 8 Desember 2022. Ramadan mengatakan pemeriksaan kepada 3 anggota keluarga tersebut untuk mendalami apakah ada keterlibatan soal kasus bom bunuh diri yang dilakukan Agus Muslim. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penelusuran polisi, pelaku diketahui bernama Agus Suyatno alias Agus Muslim. Agus merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo, Jawa Barat. Menurut Kapolri, pelaku sebelumnya menjalani masa tahanan selama 4 tahun di Nusa Kambangan. Agus Suyatno kemudian bebas dari penjara pada bulan September 2021 lalu. Agus Muslim, kata Listio, terafiliasi sebagai anggota Jamaah Ansarud Daulat atau JAD Jawa Barat. Sementara itu, Komnas HAM meminta agar pemerintah bisa mengusut tuntas kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ketua Komnas HAM Adnika Nova Sigiro mengatakan, pengusutan secara tuntas kasus tersebut bisa mencegah peristiwa serupa terulang di masa depan. Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah melakukan penanganan medis kepada para korban bom bunuh diri tersebut. Kemudian, Adnika mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum dan proses kasus tersebut. Komnas HAM juga mengutuk keras perbuatan bom bunuh diri yang terjadi di Astana Anyar. Tak hanya Komnas HAM, Majelis Ulama Indonesia juga mengecam aksi bom bunuh diri ini. Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah Kyai Haji M. Khalil Nafis menjelaskan bahwa Islam tak mengajarkan untuk melakukan aksi terorisme. Hal tersebut juga telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Pihaknya pun menyarankan BNPT dan Densus 88 meningkatkan kewaspadaan dan mengatasi aksi-aksi terorisme. Ia juga mengajak masyarakat agar tak memberikan stigma buruk kepada agama hanya karena oknum yang melakukan teror. Kepergian Lord Rangga menyisakan duka bagi orang terdekat termasuk keluarga besar. Lord Rangga menghembuskan nafas terakhir di Brebes, Jawa Tengah pada Rabu 7 Desember 2022. Sebelumnya, Lord Rangga mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung. Pemilik nama Edi Raharjo ini ternyata memiliki penyakit yang sudah diderita cukup lama. Kakak kandung Lord Rangga, Cayu Nurhemah, mengatakan bahwa almarhum mengidap penyakit paru-paru. Penyakit tersebut sudah diidap sejak beberapa tahun yang lalu. Almarhum kerap mengeluh sakit dan sempat muntah darah.
Meski begitu, belum diketahui apakah penyakit paru-paru yang diderita Lord Rangga merupakan penyebab utama kematian pria yang pernah bikin geger publik Indonesia tersebut. Sementara kedatangan jenazah Kiai Ajeng Rangga Sasana disambut pecah tangis keluarga di Desa Gerinting, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Sebelumnya, jenazah Lord Rangga disemayamkan terlebih dahulu di rumah istrinya di Desa Negla, Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah. Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum kampung halamannya di Desa Gerinting, Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Secara terpisah, pihak rumah sakit menjelaskan dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga. Manajer Umum Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda Tanjung, Brebes, Supayanto mengatakan, dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga karena terlalu lelah. Mengenang semasa hidup Lord Rangga, pada tahun 2019 lalu, ia sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Sebelumnya, pria yang akrab dipanggil Lord Rangga pernah menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Republik Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2016. Sebagai Sekjen Sunda Empire, Rangga Susana ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Nasri Banks yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan Raden Ratnaningrum sebagai Kaisar Sunda Empire. Lord Rangga sempat menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Putih Republik Indonesia. Rangga tak memiliki darah Sunda, ia lahir di Brebes pada 12 September 1967 dengan nama asli Edi Raharjo. Walaupun kerap tampil mengenakan seragam militer, Rangga tak pernah mengenyam pendidikan kemiliteran dan ia lulus sekolah menengah pertanian. Sebelum ramai Sunda Empire, sang Sekjen Rangga Susana pernah menikah dengan ES atau Ratu, tetapi mereka kemudian bercerai. Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang batubara ilegal. Nampak Ismail Bolong mengenakan baju tahanan berwarna oranye bernomor 032. Adapun peran dari Ismail Bolong sendiri dalam kasus tersebut adalah sebagai pengatur jalannya pertambangan yang tidak memiliki izin usaha. Kabarnya Ismail Bolong menjabat sebagai komisaris PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ex-anggota Saintelkam Polresta Samarinda Ismail Bolong langsung ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri pada Rabu 7 Desember dini hari. Pengacara Ismail Bolong, Johannes Tobing, menjelaskan penahanan dilakukan penyidik usai melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 13 jam pada Selasa 6 Desember lalu. Johannes menjelaskan bahwa ada sekitar 62 pertanyaan penyidik kepada Ismail Bolong terkait tambang ilegal. Johannes mengaku sempat keberatan tentang penahanan terhadap kliennya, apalagi kliennya itu baru diperiksa sebanyak 1 kali. Namun, penyidik beralasan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, pihaknya sudah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Adapun penyidik mengungkapkan bahwa kebijakan ini adalah kewenangan penyidik. Selain Ismail Bolong, Bareskrim Polri juga menetapkan 2 tersangka lain. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Nurul Aziza pada Kamis 8 Desember 2022. Nurul Aziza mengatakan 2 tersangka lainnya yakni berinisial BP dan RP. Tersangka BP berperan sebagai penambang batubara tanpa izin atau ilegal. Sementara RP sebagai kuasa direktur PT EMP yang berperan mengatur operasional batubara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT tersebut. Sementara itu, Direktur Eksekutif SARA Institut Muhammad Wildan pun mengapresiasi langkah yang dilakukan Polri dalam upaya mengusut tuntas kasus tambang ilegal Ismail Bolong ini. Menurut Wildan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan membuka tabir di balik kasus Ismail Bolong tersebut. Wildan juga meyakini jika Polri bakal mengusut kasus tersebut dengan transparan dan cermat, sehingga bisa meluruskan asumsi-asumsi liar yang berkembang di masyarakat selama ini.
Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Sumbawa membeberkan terkait rencana pemekaran dapil. Pemekaran dapil ini mengacu pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan. 3 di antara prinsip itu adalah kesinambungan, kesetaraan nilai suara, dan proporsionalitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Galan Reski Waskita dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Terima kasih rekan Rima Anggi. Ya, saya Galan Reski Waskita melaporkan dari Sumbawa. KPUD Kabupaten Sumbawa saat ini memang memberikan 2 rancangan penataan dapil. Yang pertama adalah mengubah nama dapil. Yang pertama dari dapil 4 diubah menjadi dapil 5, kemudian dapil 5 diubah menjadi dapil 4. Tawaran kedua adalah terkait dengan pemekaran jumlah dapil. Nah, pemekaran jumlah dapil ini seperti yang disampaikan Rima tadi bahwa memang mengacu pada 7 poin utama, 3 diantaranya adalah proporsional, kemudian kesetaraan nilai, dan kesinambungan. Nah, berdasarkan wawancara yang kami lakukan bersama dengan komisioner KPU ya beberapa waktu lalu, dinyatakan bahwa saat ini KPU telah memberikan masa tenggang kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk turut bersuara terkait dengan rencana ini. Nah, adapun dapil yang hendak dimekarkan itu adalah dapil 2. Untuk diketahui teman-teman Tribuners dan Rima bahwa di Kabupaten Sumbawa sendiri ada 5 dapil ya. Dapil yang hendak dipecah ini adalah dapil 2 yang berkisar mulai dari Kecamatan Lapi, Kecamatan Lopok, kemudian Kecamatan Ropang dan Lantung, kemudian masuk juga wilayah Kecamatan Meyuhulu, Kecamatan Lenangguar sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Nah, dapil ini akan dipecah menjadi 2 sehingga jumlah dari dapil yang ada di kabupaten sendiri, Kabupaten Sumbawa sendiri akan menjadi 6 dapil. Nah, dapil pertama itu dihitung dari dapil dari Kecamatan Lapi hingga Ropang dan Lantung, kemudian 1 dapil lainnya adalah dari Kecamatan Meyuhulu sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Seperti itu. Baik, terima kasih laporannya rekan Galan Reski Waskita. Selamat bertugas kembali. Berikut kami sajikan wawancara dari Aryati, Komisioner KPU Sumbawa. Ya, jadi kalau di rancangan yang pertama, dapil itu tidak berubah ya. Itu tidak berubah, jadi hanya penamaannya saja yang berubah. Dapil 4 jadi 5 gitu ya, dapil 5 sebelumnya itu jadi 4. Kemudian di rancangan kedua ada pemecahan dapil di Sumbawa 2 ya, di Sumbawa 2 yang sebelumnya Lapi, Lopok, Ropang, Lantung gitu ya. Itu kan sebelumnya satu kesatuan dengan Meyuhulu, Lenangguar, kemudian Lunyuk sama Orang Telukan. Sebelumnya kan ini dapil 2. Nah, di rancangan kami yang kedua itu kami pecah jadi pecah 2 gitu ya. Jadi Lapi, Lopok. Ratusan warga antusias mengarak api obor Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-19 Sulawesi Tengah di Kota Luwu, Kabupaten Banggai pada Rabu 7 Desember 2022. Api obor tersebut dibawa dan diarak dari wilayah Kecamatan Toili Barat, Nuhon, Balantag, dan Baulemo. Porprov Sulteng rencananya dibuka pada tanggal 10 Desember 2022 mendatang. Dalam upacara pembukaan Porprov Sulteng ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Asnawi, reporter dari Tribun Palu. Silakan laporannya. Iya, baik. Memang rencananya pada tanggal 10 Desember tahun 2022 mendatang ini akan dibuka Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-9 ya, tahun 2022. Dan sebelumnya itu dilakukan arak api obor ya, atau pawai api obor yang datang dari berbagai kecamatan. Dan api tersebut diambil dari sumur gas yang ada di wilayah Kecamatan Toili Barat, dan 3 daerah lainnya itu api berasal dari
alat tradisional ya seperti batu dan kayu. Nah selanjutnya api ini masuk ke dalam Kota Luwuk untuk selanjutnya pada malam pembukaan Pekan Olahraga Provinsi nanti akan dinyalakan ya oleh tim yang kemudian sudah disiapkan oleh panitia setempat ya. Nah untuk Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kabupaten Banggai ini akan mempertandingkan 24 cabang olahraga yang diikuti oleh 13 kabupaten kota atau 13 kontingen yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, rencananya ya ini akan berlangsung pada tanggal 17 Desember ya. Namun sebelum pembukaan ada beberapa cabang olahraga yang sudah dipertandingkan, yaitu cabang olahraga sepak bola dan cabang olahraga balap motor. Terima. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham terbakar diduga karena korsleting pada Kamis 8 Desember 2022. Hal ini disampaikan Sugeng Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan. Api muncul dari area lantai 5 gedung Kemenkumham yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan sekira pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 26 unit mobil dan 130 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Tak berselang lama petugas berhasil memadamkan api. Tak ada korban tewas dalam insiden tersebut, namun ada 1 orang pegawai yang mengalami luka saat berupaya melakukan pemadaman api. Sugeng mengatakan semua pekerja yang ada di dalam gedung Kemenkumham mengevakuasi diri saat api belum membesar. Sementara Humas Kemenkumham Tubagus Arif menyebutkan adanya sejumlah barang milik negara yang ikut dilalap api. Menurutnya, lantai 5 gedung tersebut adalah kantor Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kantor Kekayaan Intelektual, dan Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Namun kebakaran secara spesifik terjadi di gudang penyimpanan berisi barang-barang milik negara yang lama tak terpakai. Ia juga menegaskan arsip-arsip penting milik negara masih aman dari bahaya kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 20 tahanan yang merupakan warga negara asing atau WNA dievakuasi. Arif mengatakan puluhan tahanan tersebut dievakuasi ke rumah detensi imigrasi yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Sekitar pukul 10.30 diketahui ada titik api muncul di gudang penyimpanan ya, kayak semacam barang-barang yang sudah lama sudah tidak terpakai disimpan dulu karena kita prosedur tidak bisa langsung dimusnahkan dan tetap disimpan. Habis itu mulai muncul titik api pukul 10.30, kemudian dicoba dipadamkan dengan alat pemadam api yang kita punya oleh petugas, sambil kemudian petugas itu menghubungi pemadam kebakaran. Jadi pada sekitar pukul 11 pemadam kebakaran sudah ada, kemudian mereka langsung mencoba tapi alhamdulillah dalam jangka waktu tidak lama api sudah bisa dipadamkan.
Seperti biasa, pegawai lain sudah melakukan aktivitas begitu ada informasi kebakaran, semuanya bisa evakuasi. Publik sempat dikejutkan dengan sejumlah mahar Kaisang Pangarep yang akan diberikan kepada Erina Gudono sebesar Rp300.000. Ternyata di balik angka tersebut memiliki arti tersendiri bagi Kaisang Pangarep. Bukan soal nominal, melainkan angka tersebut menunjukkan bahwa Kaisang Erina sama-sama anak ketiga. Kaisang Pangarep menyebut jika Erina Gudono tak mempermasalahkan soal mahar yang ia berikan. Kendati demikian, Kaisang Pangarep tak hanya memberikan mahar uang senilai Rp300.000, adik Kahiyang Ayu itu juga telah menyiapkan tambahan mahar untuk Erina Gudono. Namun Kaisang Pangarep enggan membeberkan tambahan mahar tersebut. Sebagai informasi, Erina Gudono adalah anak ketiga dari 4 bersaudara buah hati pasangan Profesor Gudono dan Sofiatun Gudono. 2 kakak Erina Gudono bernama Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara adik Erina Gudono bernama Sania Gudono. Lalu untuk Kaisang Pangarep, dia merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi dan Iriana. Kaisang Pangarep memiliki 2 kakak, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kahiyang Ayu. Di sisi lain, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan kejutan spesial untuk Erina Gudono saat pesta pernikahannya pada Minggu 11 Desember 2022 mendatang. Sebab tanggal 11 saat resepsi digelar Erina Gudono ulang tahun. Kaisang mengatakan dirinya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Erina. Kendati demikian, Kaisang enggan membeberkan secara detail kado khusus apa yang sudah disiapkan olehnya. Diketahui jelang pernikahan, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk ijab kabul. Adik Gibran Raka Buming Raka tersebut sampai berlatih menghafal bacaan ijab kabul sejak 6 bulan lalu. Rencananya, Kaisang tak menggunakan bahasa Jawa saat melakukan ijab kabul. Kaisang bahkan sudah melakukan gladi akad pernikahan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo pada Sabtu 6 Desember. Adapun perwakilan keluarga Erina yang datang adalah 2 kakaknya, yakni Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara untuk perwakilan keluarga Presiden Joko Widodo diwakilkan lewat pengantin production. Majelis Hakim meragukan kesaksian Verdi Sambo saat dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Kuat Maruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal pada Rabu 7 Desember 2022. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menilai penuturan Verdi Sambo soal kronologi penembakan Brigadir J tak masuk akal, sebab pernyataan Sambo bertentangan dengan fakta-fakta dan keterangan dari saksi lain. Dalam keterangannya, Verdi Sambo mengatakan bahwa istrinya Putri Chandrawati sedang sakit seusai pulang dari Magelang. Menurut Hakim, hal ini bertentangan dengan bukti yang terlihat di CCTV rumah pribadinya di Saguling, Jakarta Selatan. Di mana dalam CCTV memperlihatkan Putri Chandrawati keadaan baik-baik saja, Hakim kemudian membeberkan hal yang tak masuk akal lain, yakni Sambo tak mengetahui dengan siapa Putri Chandrawati akan isolasi mandiri di rumah dinas Kadif Propam Duren 3. Menurut Hakim, tidak mungkin Verdi Sambo tidak tahu siapa saja yang akan mendampingi istrinya saat isolasi mandiri. Sementara RT Verdi Sambo Susi tak ikut isolasi seperti yang lain padahal sama-sama baru datang dari Magelang, Jawa Tengah. Kemudian Verdi Sambo mengaku hendak pergi ke rumah singgahnya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan untuk bersiap hendak bermain bulu tangkis. Ia mengatakan berniat meminta keterangan dari Brigadir J pada malam hari setelah melakukan kegiatan tersebut. Namun emosinya tersulut saat melihat Brigadir J di depan gerbang TKP Rumah Duren 3 Jakarta Selatan dan baru memutuskan untuk menemui sang ajudan. Rupanya hal ini berbeda dengan keterangan saksi dari Patwal serta ex-ajudan Verdi Sambo yakni Prayogi dan Azan Romer. Sebelumnya, Sambo membeberkan kronologi kejadian penembakan ajudannya almarhum Brigadir J. Adapun dalam keterangannya, Verdi Sambo mengaku sempat menghentikan Richard Eliezer alias Baradae untuk menembak. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo mengaku melakukan pembunuhan akibat perbuatan Brigadir J yang disebut telah meruda paksa istrinya Putri Chandrawati sehari sebelum di Magelang, Jawa Tengah. Setelah emosi mendengar cerita sang istri, Verdi Sambo ditemani ajudannya, Azan Romer hendak berangkat untuk berolahraga bulu tangkis. Namun ketika lewat di rumah dinas Duren 3 dan melihat Brigadir J, emosi tersulut hingga langsung memutuskan turun untuk mengkonfrontir Brigadir J.
Alih-alih mendapat penjelasan, Verdi Sambo justru merasa seperti ditantang oleh Brigadir J. Hal tersebut berbeda dengan kesaksian Baradae yang mengaku disuruh menembak. Namun Sambo menyebut hanya meminta bawahannya tersebut untuk menghajar Brigadir J. Ia juga sempat lupa mengenai detail kejadian dan hanya ingat sempat mengatai Brigadir J kurang ajar. Verdi Sambo ketika itu mengaku terkejut melihat Brigadir J jatuh berlumuran darah. Ia pun panik dan mendapat ide untuk menyusun skenario tembak-menembak agar dapat menutupi kejadian tersebut. Terdakwa Verdi Sambo akhirnya buka suara soal kronologi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati meski hingga saat ini belum ditemukan cukup bukti dan saksi. Hal ini disampaikan Verdi Sambo dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J pada Rabu 7 Desember 2022. Ia mengungkap pembicaraannya dengan sang istri Putri Chandrawati soal perilaku Brigadir J yang berujung pada pembunuhan sang ajudan. Verdi Sambo menceritakan awalnya Putri pulang ke rumah Saguling dari Magelang pada 8 Juli atau tepat beberapa jam sebelum peristiwa penembakan. Saat itu Sambo mengonfirmasi kepada Putri terkait apa yang sudah diceritakan sebelumnya melalui sambungan telepon. Dalam cerita itu Putri tiba-tiba terbangun saat istirahat di rumah Magelang. Pasalnya Putri melihat Brigadir J sudah di hadapannya. Seusai itu, kata Verdi Sambo, Brigadir J langsung melecehkan Putri dengan tindakan pengancaman terlebih dahulu. Bahkan dalam alibinya, Verdi Sambo, Putri Chandrawati sempat dihempaskan oleh Brigadir Yosua. Mendengar keterangan dari Putri Chandrawati, Verdi Sambo mengaku tidak terima dengan perlakuan dari Yosua. Ia mengaku sampai tak bisa berkata-kata mendengar penuturan dan tangisan Putri. Dari situ, Verdi Sambo mengaku sangat emosi dan kehilangan akal sehat sehingga merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Ia menilai apa yang dilakukan Brigadir J telah mencoreng harkat dan martabat keluarganya, terlebih dia merupakan Jenderal Polisi Bintang 2. Di sisi lain, pengacara Verdi Sambo Arman Hanis merasa kecewa dengan sidang lanjutan kliennya di PN Jakarta Selatan. Bahkan dengan beberapa kali persidangan lagi, dirinya sudah tak banyak berharap. Menurut Arman, dirinya menilai segera diputuskan saja jalannya persidangan tidak perlu diperpanjang. Arman sebagai kuasa hukum mantan Kadipropam Polri Verdi Sambo menolak dikatakan menyerah dalam persidangan. Menurutnya masih ada pengadilan tinggi dan kasasi. Harusnya dalam pertimbangan putusannya lah dia menyampaikan seperti itu. Inilah yang saya bilang, saya tidak berharap banyak dalam persidangan ini. Melihat 2-3 kali persidangan ini, saya sudah tidak berharap banyak. Artinya Bapak bukan merasa bersalah dan hakimnya Saya tidak menyampaikan hakim salah atau apa. Tapi kalau hakim sudah menyimpulkan seperti itu, saya tidak berharap banyak. Bahwa kita akan berusaha mengungkap fakta yang sebenarnya. Tadi saya dengar, saya keluar setelah melihat Pak Sambo sudah menjelaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia perbuat, dia akui. Itu kita semua sama-sama dengar. Tetapi masih tetap, oh ini kalian. Yang dipercaya siapa? Apakah Eliezer, ini ya, apakah Eliezer yang harus dipercaya bahwa dia disematkan justice kolaborator harus dipercaya? artinya Pak Arman melihat hakim sudah memihak. Ya, sama-sama kita bisa melihat, bukan saya aja. Pak, tapi saya ingin tanggapan tegas soal sebutan hakim bahwa Pak Sambo sudah berbohong soal senjata. Ya itulah yang saya bilang, itu kan menyimpulkan. Atau BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut polisi menjadi sasaran kelompok teroris karena dianggap sebagai ancaman. Hal ini disampaikan Boy Rafli Amar menyusul kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Menurutnya, para pelaku terorisme kerap menjadikan pihak kepolisian sebagai target balas dendam. Sebab polisi dianggap sosok yang selalu menggagalkan misi para teroris saat melancarkan aksinya. Boy menjelaskan teroris sudah tahu bahwa yang menggagalkan misi adalah aparat penegak hukum. Ia pun menyayangkan aksi para teroris tersebut, terlebih ada seseorang yang gugur dalam aksi tersebut. Kini pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, termasuk kelompok-kelompok yang terlibat dalam jaringan tersebut.
Lanjut Boy, bahwa tak semua narapidana terorisme menerima program deradikalisasi. Menurut catatan BNPT, kata dia ada sekitar 1.290 narapidana terorisme yang telah mengikuti program deradikalisasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 8% menjadi residivis atau kembali melakukan tindakan terorisme. Program deradikalisasi, kata dia, tidak diterima begitu saja oleh para terpidana terorisme. Meski mayoritas narapidana terorisme mau berikrar setia kepada NKRI, ia tak memungkiri masih ada narapidana yang masih menolak. Ia mengakui BNPT tidak dapat bekerja sendiri dalam mederadikalisasi terpidana terorisme. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh mereka merupakan kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Terkait Agus Suyatno, bom pelaku bunuh diri di Polsek Astananyar, ia mengaku jika Agus merupakan residivis narapidana terorisme yang pernah dihukum penjara selama 4 tahun akibat serangan teror bom panci di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Pihaknya akan meningkatkan kerjasama dengan sistem monitoring melibatkan aparatur pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat. Diketahui Agus Suyatno, pelaku teror bom di Polsek Astananyar, merupakan ex-napi terorisme yang masih dalam status merah. Terkait status merah yang masih melekat kepada Agus sebagai ex-napitor, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhaindra mengatakan status merah ini diberikan kepada ex-napiter yang menolak program deradikalisasi. Pelaku, kata dia, sudah keras terdoktrin kelompok radikal sehingga menolak semua upaya deradikalisasi. Menghadapi ex-napiter yang seperti itu, pihaknya bersama intelijen melakukan monitoring dan deteksi kepada ex-napiter yang masih merah. Ia mengklaim pendampingan dan monitoring terhadap ex-napiter status merah dilakukan secara 24 jam. Faktanya, masih ada napiter yang leluasa melakukan aksi teror seperti yang dilakukan Agus di Polsek Astananyar kemarin. Aibda Sofyan, korban tewas akibat bom bunuh diri di Polsek Astananyar, mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penghargaan ini disampaikan Kapolri melalui Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Berdasarkan surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 7 Desember 2022, almarhum Sofyan mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Aibda menjadi Aibtu Anumerta. Ramadan menyatakan peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan gugurnya satu polisi membuat Polri sangat berduka. Pada sela-sela konferensi pers, ia turut mengajak segenap masyarakat untuk sejenak menundukkan kepala mendoakan almarhum Aibtu Anumerta Sofyan yang gugur. Diketahui Aibda Sofyan menjadi korban peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astananyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022. Aibda Sofyan ternyata sempat melakukan aksi heroik. Aibda Sofyan sempat menggandeng pelaku yang nekat memaksa masuk ke area Polsek Astananyar. Kini atas aksi heroiknya Aibda Sofyan mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Informasi terkait aksi heroik pada Aibda Sofyan ini disampaikan oleh Kasat Binmas Polrestabes Bandung, AKBP Sutorih. Sutori menerangkan kala itu jajaran Polsek Astananyar tengah menggelar apel pagi. Kemudian datanglah pelaku yang memaksa masuk ke area Polsek meski pintu gerbang sudah ditutup. Aibda Sofyan kemudian menghalangi pelaku agar tidak masuk. Namun keduanya sempat bersitegang, bahkan Aibda Sofyan mendapat ancaman dari pelaku yang membawa senjata tajam. Saat terjadi ledakan, almarhum sempat mundur, namun lantaran cukup dahsyat, Aibda Sofyan juga tak luput terkena material. Sutori mengatakan Aibda Sofyan dianggap sebagai pahlawan karena berusaha melindungi para anggota polisi lain dari peristiwa ledakan itu. Atas jasanya, Aibda Sofyan yang gugur saat bertugas mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Sementara dari lokasi kejadian, polisi mengamankan 23 barang bukti. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yani Sudarto menjelaskan barang bukti yang diamankan tersebut antara lain serpihan bom panci yang telah diasposal,
sepeda motor pelaku, sejumlah kertas dan selebaran yang menempel pada sepeda motor pelaku, serta beberapa digital video recorder dari CCTV yang ada di lokasi. Sementara itu, Dansat Brimopolda Jawa Barat Kombes Pol Yuri Karsono mengatakan, jenis bom yang digunakan oleh pelaku adalah bom rakitan dalam bentuk panci. Adapun terkait ukuran daya ledak dari jenis bom rakitan yang digunakan pelaku tersebut, saat ini tim penjinak bom dari Korps Brimob dan Sat Brimob Polda Jawa Barat serta Puslap 4 tengah mengkaji dan mendalaminya. Sebagai informasi, pelaku bom bunuh diri diketahui membawa 2 bom. Bom pertama dimasukkan dalam ransel yang dibawa di punggung pelaku. Sementara bom kedua dibawa pada bagian dada. Namun dalam peristiwa Rabu kemarin hanya 1 bom yang meledak, yakni bom pada bagian punggung pelaku atau bom di dalam ransel. Sedangkan saat meledak, bom yang dilekatkan di bagian dada pelaku terpental. Dalam peristiwa ini 11 orang menjadi korban, sebanyak 10 korban mengalami luka dan 1 korban yang merupakan anggota polisi meninggal dunia. Sebanyak 18 orang saksi diperiksa atas kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Dari jumlah tersebut, ada 6 anggota Polsek Astana Anyar, 9 orang dari masyarakat, serta 3 keluarga pelaku. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada Kamis 8 Desember 2022. Ramadan mengatakan pemeriksaan kepada 3 anggota keluarga tersebut untuk mendalami apakah ada keterlibatan soal kasus bom bunuh diri yang dilakukan Agus Muslim. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penelusuran polisi, pelaku diketahui bernama Agus Suyatno alias Agus Muslim. Agus merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo, Jawa Barat. Menurut Kapolri, pelaku sebelumnya menjalani masa tahanan selama 4 tahun di Nusa Kambangan. Agus Suyatno kemudian bebas dari penjara pada bulan September 2021 lalu. Agus Muslim, kata Listio, terafiliasi sebagai anggota Jamaah Ansarud Daulat atau JAD Jawa Barat. Sementara itu, Komnas HAM meminta agar pemerintah bisa mengusut tuntas kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ketua Komnas HAM Adnika Nova Sigiro mengatakan, pengusutan secara tuntas kasus tersebut bisa mencegah peristiwa serupa terulang di masa depan. Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah melakukan penanganan medis kepada para korban bom bunuh diri tersebut. Kemudian, Adnika mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum dan proses kasus tersebut. Komnas HAM juga mengutuk keras perbuatan bom bunuh diri yang terjadi di Astana Anyar. Tak hanya Komnas HAM, Majelis Ulama Indonesia juga mengecam aksi bom bunuh diri ini. Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah Kyai Haji M. Khalil Nafis menjelaskan bahwa Islam tak mengajarkan untuk melakukan aksi terorisme. Hal tersebut juga telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Pihaknya pun menyarankan BNPT dan Densus 88 meningkatkan kewaspadaan dan mengatasi aksi-aksi terorisme. Ia juga mengajak masyarakat agar tak memberikan stigma buruk kepada agama hanya karena oknum yang melakukan teror. Kepergian Lord Rangga menyisakan duka bagi orang terdekat termasuk keluarga besar. Lord Rangga mengembuskan nafas terakhir di Brebes, Jawa Tengah pada Rabu 7 Desember 2022. Sebelumnya, Lord Rangga mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung. Pemilik nama Edi Raharjo ini ternyata memiliki penyakit yang sudah diderita cukup lama. Kakak kandung Lord Rangga, Cayu Nurhemah, mengatakan bahwa almarhum mengidap penyakit paru-paru. Penyakit tersebut sudah diidap sejak beberapa tahun yang lalu. Almarhum kerap mengeluh sakit dan sempat muntah darah.
Meski begitu, belum diketahui apakah penyakit paru-paru yang diderita Lord Rangga merupakan penyebab utama kematian pria yang pernah bikin geger publik Indonesia tersebut. Sementara kedatangan jenazah Kiai Ajeng Rangga Sasana disambut pecah tangis keluarga di Desa Gerinting, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Sebelumnya, jenazah Lord Rangga disemayamkan terlebih dahulu di rumah istrinya di Desa Negla, Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah. Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum kampung halamannya di Desa Gerinting, Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Secara terpisah, pihak rumah sakit menjelaskan dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga. Manajer Umum Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda Tanjung, Brebes, Supayanto mengatakan, dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga karena terlalu lelah. Mengenang semasa hidup Lord Rangga, pada tahun 2019 lalu, ia sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Sebelumnya, pria yang akrab dipanggil Lord Rangga pernah menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Republik Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2016. Sebagai Sekjen Sunda Empire, Rangga Susana ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Nasri Banks yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan Raden Ratnaningrum sebagai Kaisar Sunda Empire. Lord Rangga sempat menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Putih Republik Indonesia. Rangga tak memiliki darah Sunda, ia lahir di Brebes pada 12 September 1967 dengan nama asli Edi Raharjo. Walaupun kerap tampil mengenakan seragam militer, Rangga tak pernah mengenyam pendidikan kemiliteran dan ia lulus sekolah menengah pertanian. Sebelum ramai Sunda Empire, sang Sekjen Rangga Susana pernah menikah dengan ES atau Ratu, tetapi mereka kemudian bercerai. Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang batubara ilegal. Nampak Ismail Bolong mengenakan baju tahanan berwarna oranye bernomor 032. Adapun peran dari Ismail Bolong sendiri dalam kasus tersebut adalah sebagai pengatur jalannya pertambangan yang tidak memiliki izin usaha. Kabarnya Ismail Bolong menjabat sebagai komisaris PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ex-anggota Saintelkam Polresta Samarinda Ismail Bolong langsung ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri pada Rabu 7 Desember dini hari. Pengacara Ismail Bolong, Johannes Tobing, menjelaskan penahanan dilakukan penyidik usai melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 13 jam pada Selasa 6 Desember lalu. Johannes menjelaskan bahwa ada sekitar 62 pertanyaan penyidik kepada Ismail Bolong terkait tambang ilegal. Johannes mengaku sempat keberatan tentang penahanan terhadap kliennya, apalagi kliennya itu baru diperiksa sebanyak 1 kali. Namun, penyidik beralasan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, pihaknya sudah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Adapun penyidik mengungkapkan bahwa kebijakan ini adalah kewenangan penyidik. Selain Ismail Bolong, Bareskrim Polri juga menetapkan 2 tersangka lain. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Nurul Aziza pada Kamis 8 Desember 2022. Nurul Aziza mengatakan 2 tersangka lainnya yakni berinisial BP dan RP. Tersangka BP berperan sebagai penambang batubara tanpa izin atau ilegal. Sementara RP sebagai kuasa direktur PT EMP yang berperan mengatur operasional batubara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT tersebut. Sementara itu, Direktur Eksekutif SARA Institut Muhammad Wildan pun mengapresiasi langkah yang dilakukan Polri dalam upaya mengusut tuntas kasus tambang ilegal Ismail Bolong ini. Menurut Wildan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan membuka tabir di balik kasus Ismail Bolong tersebut. Wildan juga meyakini jika Polri bakal mengusut kasus tersebut dengan transparan dan cermat, sehingga bisa meluruskan asumsi-asumsi liar yang berkembang di masyarakat selama ini.
Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Sumbawa membeberkan terkait rencana pemekaran dapil. Pemekaran dapil ini mengacu pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan. 3 di antara prinsip itu adalah kesinambungan, kesetaraan nilai suara, dan proporsionalitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Galan Reski Waskita dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Terima kasih rekan Rima Anggi. Ya, saya Galan Reski Waskita melaporkan dari Sumbawa. KPUD Kabupaten Sumbawa saat ini memang memberikan 2 rancangan penataan dapil. Yang pertama adalah mengubah nama dapil. Yang pertama dari dapil 4 diubah menjadi dapil 5, kemudian dapil 5 diubah menjadi dapil 4. Tawaran kedua adalah terkait dengan pemekaran jumlah dapil. Nah, pemekaran jumlah dapil ini seperti yang disampaikan Rima tadi bahwa memang mengacu pada 7 poin utama, 3 diantaranya adalah proporsional, kemudian kesetaraan nilai, dan kesinambungan. Nah, berdasarkan wawancara yang kami lakukan bersama dengan komisioner KPU ya beberapa waktu lalu, dinyatakan bahwa saat ini KPU telah memberikan masa tenggang kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk turut bersuara terkait dengan rencana ini. Nah, adapun dapil yang hendak dimekarkan itu adalah dapil 2. Untuk diketahui teman-teman Tribuners dan Rima bahwa di Kabupaten Sumbawa sendiri ada 5 dapil ya. Dapil yang hendak dipecah ini adalah dapil 2 yang berkisar mulai dari Kecamatan Lapi, Kecamatan Lopok, kemudian Kecamatan Ropang dan Lantung, kemudian masuk juga wilayah Kecamatan Meyuhulu, Kecamatan Lenangguar sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Nah, dapil ini akan dipecah menjadi 2 sehingga jumlah dari dapil yang ada di kabupaten sendiri, Kabupaten Sumbawa sendiri akan menjadi 6 dapil. Nah, dapil pertama itu dihitung dari dapil dari Kecamatan Lapi hingga Ropang dan Lantung, kemudian 1 dapil lainnya adalah dari Kecamatan Meyuhulu sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Seperti itu. Baik, terima kasih laporannya rekan Galan Reski Waskita. Selamat bertugas kembali. Berikut kami sajikan wawancara dari Aryati, Komisioner KPU Sumbawa. Ya, jadi kalau di rancangan yang pertama, dapil itu tidak berubah ya. Itu tidak berubah, jadi hanya penamaannya saja yang berubah. Dapil 4 jadi 5 gitu ya, dapil 5 sebelumnya itu jadi 4. Kemudian di rancangan kedua ada pemecahan dapil di Sumbawa 2 ya, di Sumbawa 2 yang sebelumnya Lapi, Lopok, Ropang, Lantung gitu ya. Itu kan sebelumnya satu kesatuan dengan Moyohulu, Lenangguar, kemudian Lunyuk sama Orang Telukan. Sebelumnya kan ini dapil 2. Nah, di rancangan kami yang kedua itu kami pecah jadi pecah 2 gitu ya. Jadi Lapi, Lopok. Ratusan warga antusias mengarak api obor Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-19 Sulawesi Tengah di Kota Luwu, Kabupaten Banggai pada Rabu 7 Desember 2022. Api obor tersebut dibawa dan diarak dari wilayah Kecamatan Toili Barat, Nuhon, Balantag, dan Baulemo. Porprov Sulteng rencananya dibuka pada tanggal 10 Desember 2022 mendatang. Dalam upacara pembukaan Porprov Sulteng ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Asnawi, reporter dari Tribun Palu. Silakan laporannya. Iya, baik. Memang rencananya pada tanggal 10 Desember tahun 2022 mendatang ini akan dibuka Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-9 ya, tahun 2022. Dan sebelumnya itu dilakukan arak api obor ya, atau pawai api obor yang datang dari berbagai kecamatan. Dan api tersebut diambil dari sumur gas yang ada di wilayah Kecamatan Toili Barat, dan 3 daerah lainnya itu api berasal dari
alat tradisional ya seperti batu dan kayu. Nah selanjutnya api ini masuk ke dalam Kota Luwuk untuk selanjutnya pada malam pembukaan Pekan Olahraga Provinsi nanti akan dinyalakan ya oleh tim yang kemudian sudah disiapkan oleh panitia setempat ya. Nah untuk Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kabupaten Banggai ini akan mempertandingkan 24 cabang olahraga yang diikuti oleh 13 kabupaten kota atau 13 kontingen yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, rencananya ya ini akan berlangsung pada tanggal 17 Desember ya. Namun sebelum pembukaan ada beberapa cabang olahraga yang sudah dipertandingkan, yaitu cabang olahraga sepak bola dan cabang olahraga balap motor. Terima. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham, Kemenkumham terbakar diduga karena korsleting pada Kamis 8 Desember 2022. Hal ini disampaikan Sugeng Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan. Api muncul dari area lantai 5 gedung Kemenkumham yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan sekira pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 26 unit mobil dan 130 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Tak berselang lama petugas berhasil memadamkan api. Tak ada korban tewas dalam insiden tersebut, namun ada 1 orang pegawai yang mengalami luka saat berupaya melakukan pemadaman api. Sugeng mengatakan semua pekerja yang ada di dalam gedung Kemenkumham mengevakuasi diri saat api belum membesar. Sementara Humas Kemenkumham Tubagus Arif menyebutkan adanya sejumlah barang milik negara yang ikut dilalap api. Menurutnya, lantai 5 gedung tersebut adalah kantor Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kantor Kekayaan Intelektual, dan Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Namun kebakaran secara spesifik terjadi di gudang penyimpanan berisi barang-barang milik negara yang lama tak terpakai. Ia juga menegaskan arsip-arsip penting milik negara masih aman dari bahaya kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 20 tahanan yang merupakan warga negara asing atau WNA dievakuasi. Arif mengatakan puluhan tahanan tersebut dievakuasi ke rumah detensi imigrasi yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Sekitar pukul 10.30 diketahui ada titik api muncul di gudang penyimpanan ya, kayak semacam barang-barang yang sudah lama sudah tidak terpakai disimpan dulu karena kita prosedur tidak bisa langsung dimusnahkan dan tetap disimpan. Habis itu mulai muncul titik api pukul 10.30, kemudian dicoba dipadamkan dengan alat pemadam api yang kita punya oleh petugas, sambil kemudian petugas itu menghubungi pemadam kebakaran. Jadi pada sekitar pukul 11 pemadam kebakaran sudah ada, kemudian mereka langsung mencoba tapi alhamdulillah dalam jangka waktu tidak lama api sudah bisa dipadamkan.
Seperti biasa, pegawai lain sudah melakukan aktivitasnya begitu ada informasi kebakaran semuanya bisa evakuasi. Publik sempat dikejutkan dengan sejumlah mahar Kaisang Pangarep yang akan diberikan kepada Erina Gudono sebesar Rp300.000. Ternyata di balik angka tersebut memiliki arti tersendiri bagi Kaisang Pangarep. Bukan soal nominal, melainkan angka tersebut menunjukkan bahwa Kaisang Erina sama-sama anak ketiga. Kaisang Pangarep menyebut jika Erina Gudono tak mempermasalahkan soal mahar yang ia berikan. Kendati demikian, Kaisang Pangarep tak hanya memberikan mahar uang senilai Rp300.000, adik Kahiyang Ayu itu juga telah menyiapkan tambahan mahar untuk Erina Gudono. Namun Kaisang Pangarep enggan membeberkan tambahan mahar tersebut. Sebagai informasi, Erina Gudono adalah anak ketiga dari 4 bersaudara buah hati pasangan Profesor Gudono dan Sofiatun Gudono. 2 kakak Erina Gudono bernama Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara adik Erina Gudono bernama Sania Gudono. Lalu untuk Kaisang Pangarep, dia merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi dan Iriana. Kaisang Pangarep memiliki 2 kakak, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kahiyang Ayu. Di sisi lain, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan kejutan spesial untuk Erina Gudono saat pesta pernikahannya pada Minggu 11 Desember 2022 mendatang. Sebab tanggal 11 saat resepsi digelar Erina Gudono ulang tahun. Kaisang mengatakan dirinya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Erina. Kendati demikian, Kaisang enggan membeberkan secara detail kado khusus apa yang sudah disiapkan olehnya. Diketahui jelang pernikahan, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk ijab kabul. Adik Gibran Raka Buming Raka tersebut sampai berlatih menghafal bacaan ijab kabul sejak 6 bulan lalu. Rencananya, Kaisang tak menggunakan bahasa Jawa saat melakukan ijab kabul. Kaisang bahkan sudah melakukan gladi akad pernikahan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo pada Sabtu 6 Desember. Adapun perwakilan keluarga Erina yang datang adalah 2 kakaknya, yakni Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara untuk perwakilan keluarga Presiden Joko Widodo diwakilkan lewat pengantin production. Majelis Hakim meragukan kesaksian Verdi Sambo saat dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Kuat Maruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal pada Rabu 7 Desember 2022. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menilai penuturan Verdi Sambo soal kronologi penembakan Brigadir J tak masuk akal, sebab pernyataan Sambo bertentangan dengan fakta-fakta dan keterangan dari saksi lain. Dalam keterangannya, Verdi Sambo mengatakan bahwa istrinya Putri Chandrawati sedang sakit seusai pulang dari Magelang. Menurut Hakim, hal ini bertentangan dengan bukti yang terlihat di CCTV rumah pribadinya di Saguling, Jakarta Selatan. Di mana dalam CCTV memperlihatkan Putri Chandrawati keadaan baik-baik saja, Hakim kemudian membeberkan hal yang tak masuk akal lain, yakni Sambo tak mengetahui dengan siapa Putri Chandrawati akan isolasi mandiri di rumah dinas Kadif Propam Duren 3. Menurut Hakim, tidak mungkin Verdi Sambo tidak tahu siapa saja yang akan mendampingi istrinya saat isolasi mandiri. Sementara RT Verdi Sambo Susi tak ikut isolasi seperti yang lain padahal sama-sama baru datang dari Magelang, Jawa Tengah. Kemudian Verdi Sambo mengaku hendak pergi ke rumah singgahnya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan untuk bersiap hendak bermain bulu tangkis. Ia mengatakan berniat meminta keterangan dari Brigadir J pada malam hari setelah melakukan kegiatan tersebut. Namun emosinya tersulut saat melihat Brigadir J di depan gerbang TKP Rumah Duren 3 Jakarta Selatan dan baru memutuskan untuk menemui sang ajudan. Rupanya hal ini berbeda dengan keterangan saksi dari Patwal serta ex-ajudan Verdi Sambo yakni Prayogi dan Azan Romer. Sebelumnya, Sambo membeberkan kronologi kejadian penembakan ajudannya almarhum Brigadir J. Adapun dalam keterangannya, Verdi Sambo mengaku sempat menghentikan Richard Eliezer alias Baradae untuk menembak. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo mengaku melakukan pembunuhan akibat perbuatan Brigadir J yang disebut telah meruda paksa istrinya Putri Chandrawati sehari sebelum di Magelang, Jawa Tengah. Setelah emosi mendengar cerita sang istri, Verdi Sambo ditemani ajudannya, Azan Romer hendak berangkat untuk berolahraga bulu tangkis. Namun ketika lewat di rumah dinas Duren 3 dan melihat Brigadir J, emosi tersulut hingga langsung memutuskan turun untuk mengkonfrontir Brigadir J.
Alih-alih mendapat penjelasan, Verdi Sambo justru merasa seperti ditantang oleh Brigadir J. Hal tersebut berbeda dengan kesaksian Baradae yang mengaku disuruh menembak. Namun Sambo menyebut hanya meminta bawahannya tersebut untuk menghajar Brigadir J. Ia juga sempat lupa mengenai detail kejadian dan hanya ingat sempat mengatai Brigadir J kurang ajar. Verdi Sambo ketika itu mengaku terkejut melihat Brigadir J jatuh berlumuran darah. Ia pun panik dan mendapat ide untuk menyusun skenario tembak-menembak agar dapat menutupi kejadian tersebut. Terdakwa Verdi Sambo akhirnya buka suara soal kronologi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati meski hingga saat ini belum ditemukan cukup bukti dan saksi. Hal ini disampaikan Verdi Sambo dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J pada Rabu 7 Desember 2022. Ia mengungkap pembicaraannya dengan sang istri Putri Chandrawati soal perilaku Brigadir J yang berujung pada pembunuhan sang ajudan. Verdi Sambo menceritakan awalnya Putri pulang ke rumah Saguling dari Magelang pada 8 Juli atau tepat beberapa jam sebelum peristiwa penembakan. Saat itu Sambo mengonfirmasi kepada Putri terkait apa yang sudah diceritakan sebelumnya melalui sambungan telepon. Dalam cerita itu Putri tiba-tiba terbangun saat istirahat di rumah Magelang. Pasalnya Putri melihat Brigadir J sudah di hadapannya. Seusai itu, kata Verdi Sambo, Brigadir J langsung melecehkan Putri dengan tindakan pengancaman terlebih dahulu. Bahkan dalam alibinya, Verdi Sambo, Putri Chandrawati sempat dihempaskan oleh Brigadir Yosua. Mendengar keterangan dari Putri Chandrawati, Verdi Sambo mengaku tidak terima dengan perlakuan dari Yosua. Ia mengaku sampai tak bisa berkata-kata mendengar penuturan dan tangisan Putri. Dari situ, Verdi Sambo mengaku sangat emosi dan kehilangan akal sehat sehingga merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Ia menilai apa yang dilakukan Brigadir J telah mencoreng harkat dan martabat keluarganya, terlebih dia merupakan Jenderal Polisi Bintang 2. Di sisi lain, pengacara Verdi Sambo Arman Hanis merasa kecewa dengan sidang lanjutan kliennya di PN Jakarta Selatan. Bahkan dengan beberapa kali persidangan lagi, dirinya sudah tak banyak berharap. Menurut Arman, dirinya menilai segera diputuskan saja jalannya persidangan tidak perlu diperpanjang. Arman sebagai kuasa hukum mantan Kadipropam Polri Verdi Sambo menolak dikatakan menyerah dalam persidangan. Menurutnya masih ada pengadilan tinggi dan kasasi. Harusnya dalam pertimbangan putusannya lah dia menyampaikan seperti itu. Inilah yang saya bilang, saya tidak berharap banyak dalam persidangan ini. Melihat 2-3 kali persidangan ini, saya sudah tidak berharap banyak. Artinya Bapak kan merasa salah dan hakimnya. Saya tidak menyampaikan hakim salah atau apa. Tapi kalau hakim sudah menyimpulkan seperti itu, saya tidak berharap banyak. Bahwa kita akan berusaha mengungkap fakta yang sebenarnya. Tadi saya dengar, saya keluar setelah melihat Pak Sambo sudah menjelaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia perbuat, dia akui. Itu kita semua sama-sama dengar. Tetapi masih tetap, oh ini kalian. Yang dipercaya siapa? Apakah Eliezer, ini ya, apakah Eliezer yang harus dipercaya bahwa dia disematkan justice kolaborator harus dipercaya? Artinya Pak Arman melihat hakim sudah memihak. Ya, sama-sama kita bisa melihat, bukan saya aja. Pak, tapi saya ingin tanggapan tegas soal sebutan hakim bahwa Pak Sambo sudah berbohong soal senjata. Ya itulah yang saya bilang, itu kan menyimpulkan. Atau BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut polisi menjadi sasaran kelompok teroris karena dianggap sebagai ancaman. Hal ini disampaikan Boy Rafli Amar menyusul kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Menurutnya, para pelaku terorisme kerap menjadikan pihak kepolisian sebagai target balas dendam. Sebab polisi dianggap sosok yang selalu menggagalkan misi para teroris saat melancarkan aksinya. Boy menjelaskan teroris sudah tahu bahwa yang menggagalkan misi adalah aparat penegak hukum. Ia pun menyayangkan aksi para teroris tersebut, terlebih ada seseorang yang gugur dalam aksi tersebut. Kini pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, termasuk kelompok-kelompok yang terlibat dalam jaringan tersebut.
Lanjut Boy, bahwa tak semua narapidana terorisme menerima program deradikalisasi. Menurut catatan BNPT, kata dia ada sekitar 1.290 narapidana terorisme yang telah mengikuti program deradikalisasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 8% menjadi residivis atau kembali melakukan tindakan terorisme. Program deradikalisasi, kata dia, tidak diterima begitu saja oleh para terpidana terorisme. Meski mayoritas narapidana terorisme mau berikrar setia kepada NKRI, ia tak memungkiri masih ada narapidana yang masih menolak. Ia mengakui BNPT tidak dapat bekerja sendiri dalam mederadikalisasi terpidana terorisme. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh mereka merupakan kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Terkait Agus Suyatno, bom pelaku bunuh diri di Polsek Astananyar, ia mengaku jika Agus merupakan residivis narapidana terorisme yang pernah dihukum penjara selama 4 tahun akibat serangan teror bom panci di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Pihaknya akan meningkatkan kerjasama dengan sistem monitoring melibatkan aparatur pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat. Diketahui Agus Suyatno, pelaku teror bom di Polsek Astananyar, merupakan ex-napi terorisme yang masih dalam status merah. Terkait status merah yang masih melekat kepada Agus sebagai ex-napitor, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhaindra mengatakan status merah ini diberikan kepada ex-napiter yang menolak program deradikalisasi. Pelaku, kata dia, sudah keras terdoktrin kelompok radikal sehingga menolak semua upaya deradikalisasi. Menghadapi ex-napiter yang seperti itu, pihaknya bersama intelijen melakukan monitoring dan deteksi kepada ex-napiter yang masih merah. Ia mengklaim pendampingan dan monitoring terhadap ex-napiter status merah dilakukan secara 24 jam. Faktanya, masih ada napiter yang leluasa melakukan aksi teror seperti yang dilakukan Agus di Polsek Astananyar kemarin. Aibda Sofyan, korban tewas akibat bom bunuh diri di Polsek Astananyar, mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penghargaan ini disampaikan Kapolri melalui Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Berdasarkan surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 7 Desember 2022, almarhum Sofyan mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Aibda menjadi Aibtu Anumerta. Ramadan menyatakan peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan gugurnya satu polisi membuat Polri sangat berduka. Pada sela-sela konferensi pers, ia turut mengajak segenap masyarakat untuk sejenak menundukkan kepala mendoakan almarhum Aibtu Anumerta Sofyan yang gugur. Diketahui Aibda Sofyan menjadi korban peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astananyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022. Aibda Sofyan ternyata sempat melakukan aksi heroik. Aibda Sofyan sempat menggandeng pelaku yang nekat memaksa masuk ke area Polsek Astananyar. Kini atas aksi heroiknya Aibda Sofyan mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Informasi terkait aksi heroik pada Aibda Sofyan ini disampaikan oleh Kasat Binmas Polrestabes Bandung, AKBP Sutorih. Sutori menerangkan kala itu jajaran Polsek Astananyar tengah menggelar apel pagi. Kemudian datanglah pelaku yang memaksa masuk ke area Polsek meski pintu gerbang sudah ditutup. Aibda Sofyan kemudian menghalangi pelaku agar tidak masuk. Namun keduanya sempat bersitegang, bahkan Aibda Sofyan mendapat ancaman dari pelaku yang membawa senjata tajam. Saat terjadi ledakan, almarhum sempat mundur, namun lantaran cukup dahsyat, Aibda Sofyan juga tak luput terkena material. Sutori mengatakan Aibda Sofyan dianggap sebagai pahlawan karena berusaha melindungi para anggota polisi lain dari peristiwa ledakan itu. Atas jasanya, Aibda Sofyan yang gugur saat bertugas mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Sementara dari lokasi kejadian, polisi mengamankan 23 barang bukti. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yani Sudarto menjelaskan barang bukti yang diamankan tersebut antara lain serpihan bom panci yang telah diasposal,
sepeda motor pelaku, sejumlah kertas dan selebaran yang menempel pada sepeda motor pelaku, serta beberapa digital video recorder dari CCTV yang ada di lokasi. Sementara itu, Dansat Brimopolda Jawa Barat Kombes Pol Yuri Karsono mengatakan, jenis bom yang digunakan oleh pelaku adalah bom rakitan dalam bentuk panci. Adapun terkait ukuran daya ledak dari jenis bom rakitan yang digunakan pelaku tersebut, saat ini tim penjinak bom dari Korps Brimob dan Sat Brimob Polda Jawa Barat serta Puslapfor tengah mengkaji dan mendalaminya. Sebagai informasi, pelaku bom bunuh diri diketahui membawa 2 bom. Bom pertama dimasukkan dalam ransel yang dibawa di punggung pelaku. Sementara bom kedua dibawa pada bagian dada. Namun dalam peristiwa Rabu kemarin hanya 1 bom yang meledak, yakni bom pada bagian punggung pelaku atau bom di dalam ransel. Sedangkan saat meledak, bom yang dilekatkan di bagian dada pelaku terpental. Dalam peristiwa ini 11 orang menjadi korban, sebanyak 10 korban mengalami luka dan 1 korban yang merupakan anggota polisi meninggal dunia. Sebanyak 18 orang saksi diperiksa atas kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Dari jumlah tersebut, ada 6 anggota Polsek Astana Anyar, 9 orang dari masyarakat, serta 3 keluarga pelaku. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada Kamis 8 Desember 2022. Ramadan mengatakan pemeriksaan kepada 3 anggota keluarga tersebut untuk mendalami apakah ada keterlibatan soal kasus bom bunuh diri yang dilakukan Agus Muslim. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penelusuran polisi, pelaku diketahui bernama Agus Suyatno alias Agus Muslim. Agus merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo, Jawa Barat. Menurut Kapolri, pelaku sebelumnya menjalani masa tahanan selama 4 tahun di Nusa Kambangan. Agus Suyatno kemudian bebas dari penjara pada bulan September 2021 lalu. Agus Muslim, kata Listio, terafiliasi sebagai anggota Jamaah Ansarud Daulat atau JAD Jawa Barat. Sementara itu, Komnas HAM meminta agar pemerintah bisa mengusut tuntas kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ketua Komnas HAM Atnika Nova Sigiro mengatakan, pengusutan secara tuntas kasus tersebut bisa mencegah peristiwa serupa terulang di masa depan. Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah melakukan penanganan medis kepada para korban bom bunuh diri tersebut. Kemudian, Atnika mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum dan proses kasus tersebut. Komnas HAM juga mengutuk keras perbuatan bom bunuh diri yang terjadi di Astana Anyar. Tak hanya Komnas HAM, Majelis Ulama Indonesia juga mengecam aksi bom bunuh diri ini. Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah Kyai Haji M. Khalil Nafis menjelaskan bahwa Islam tak mengajarkan untuk melakukan aksi terorisme. Hal tersebut juga telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Pihaknya pun menyarankan BNPT dan Densus 88 meningkatkan kewaspadaan dan mengatasi aksi-aksi terorisme. Ia juga mengajak masyarakat agar tak memberikan stigma buruk kepada agama hanya karena oknum yang melakukan teror. Kepergian Lord Rangga menyisakan duka bagi orang terdekat termasuk keluarga besar. Lord Rangga menghembuskan nafas terakhir di Brebes, Jawa Tengah pada Rabu 7 Desember 2022. Sebelumnya, Lord Rangga mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung. Pemilik nama Edi Raharjo ini ternyata memiliki penyakit yang sudah diderita cukup lama. Kakak kandung Lord Rangga, Cayu Nurhemah, mengatakan bahwa almarhum mengidap penyakit paru-paru. Penyakit tersebut sudah diidap sejak beberapa tahun yang lalu. Almarhum kerap mengeluh sakit dan sempat muntah darah.
Meski begitu, belum diketahui apakah penyakit paru-paru yang diderita Lord Rangga merupakan penyebab utama kematian pria yang pernah bikin geger publik Indonesia tersebut. Sementara kedatangan jenazah Kiai Ajeng Rangga Sasana disambut pecah tangis keluarga di Desa Gerinting, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Sebelumnya, jenazah Lord Rangga disemayamkan terlebih dahulu di rumah istrinya di Desa Negla, Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah. Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum kampung halamannya di Desa Gerinting, Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Secara terpisah, pihak rumah sakit menjelaskan dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga. Manajer Umum Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda Tanjung, Brebes, Supayanto mengatakan, dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga karena terlalu lelah. Mengenang semasa hidup Lord Rangga, pada tahun 2019 lalu, ia sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Sebelumnya, pria yang akrab dipanggil Lord Rangga pernah menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Republik Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2016. Sebagai Sekjen Sunda Empire, Rangga Susana ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Nasri Banks yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan Raden Ratnaningrum sebagai Kaisar Sunda Empire. Lord Rangga sempat menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Putih Republik Indonesia. Rangga tak memiliki darah Sunda, ia lahir di Brebes pada 12 September 1967 dengan nama asli Edi Raharjo. Walaupun kerap tampil mengenakan seragam militer, Rangga tak pernah mengenyam pendidikan kemiliteran dan ia lulus sekolah menengah pertanian. Sebelum ramai Sunda Empire, sang Sekjen Rangga Susana pernah menikah dengan ES atau Ratu, tetapi mereka kemudian bercerai. Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang batubara ilegal. Nampak Ismail Bolong mengenakan baju tahanan berwarna oranye bernomor 032. Adapun peran dari Ismail Bolong sendiri dalam kasus tersebut adalah sebagai pengatur jalannya pertambangan yang tidak memiliki izin usaha. Kabarnya Ismail Bolong menjabat sebagai komisaris PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ex-anggota Saintelkam Polresta Samarinda Ismail Bolong langsung ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri pada Rabu 7 Desember dini hari. Pengacara Ismail Bolong, Johannes Tobing, menjelaskan penahanan dilakukan penyidik usai melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 13 jam pada Selasa 6 Desember lalu. Johannes menjelaskan bahwa ada sekitar 62 pertanyaan penyidik kepada Ismail Bolong terkait tambang ilegal. Johannes mengaku sempat keberatan tentang penahanan terhadap kliennya, apalagi kliennya itu baru diperiksa sebanyak 1 kali. Namun, penyidik beralasan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, pihaknya sudah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Adapun penyidik mengungkapkan bahwa kebijakan ini adalah kewenangan penyidik. Selain Ismail Bolong, Bareskrim Polri juga menetapkan 2 tersangka lain. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Nurul Aziza pada Kamis 8 Desember 2022. Nurul Aziza mengatakan 2 tersangka lainnya yakni berinisial BP dan RP. Tersangka BP berperan sebagai penambang batubara tanpa izin atau ilegal. Sementara RP sebagai kuasa direktur PT EMP yang berperan mengatur operasional batubara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT tersebut. Sementara itu, Direktur Eksekutif SARA Institut Muhammad Wildan pun mengapresiasi langkah yang dilakukan Polri dalam upaya mengusut tuntas kasus tambang ilegal Ismail Bolong ini. Menurut Wildan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan membuka tabir di balik kasus Ismail Bolong tersebut. Wildan juga meyakini jika Polri bakal mengusut kasus tersebut dengan transparan dan cermat, sehingga bisa meluruskan asumsi-asumsi liar yang berkembang di masyarakat selama ini.
Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Sumbawa membeberkan terkait rencana pemekaran dapil. Pemekaran dapil ini mengacu pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan. 3 di antara prinsip itu adalah kesinambungan, kesetaraan nilai suara, dan proporsionalitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Galan Reski Waskita dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Terima kasih rekan Rima Anggi. Ya, saya Galan Reski Waskita melaporkan dari Sumbawa. KPUD Kabupaten Sumbawa saat ini memang memberikan 2 rancangan penataan dapil. Yang pertama adalah mengubah nama dapil. Yang pertama dari dapil 4 diubah menjadi dapil 5, kemudian dapil 5 diubah menjadi dapil 4. Tawaran kedua adalah terkait dengan pemekaran jumlah dapil. Nah, pemekaran jumlah dapil ini seperti yang disampaikan Rima tadi bahwa memang mengacu pada 7 poin utama, 3 diantaranya adalah proporsional, kemudian kesetaraan nilai, dan kesinambungan. Nah, berdasarkan wawancara yang kami lakukan bersama dengan komisioner KPU ya beberapa waktu lalu, dinyatakan bahwa saat ini KPU telah memberikan masa tenggang kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk turut bersuara terkait dengan rencana ini. Nah, adapun dapil yang hendak dimekarkan itu adalah dapil 2. Untuk diketahui teman-teman Tribuners dan Rima bahwa di Kabupaten Sumbawa sendiri ada 5 dapil ya. Dapil yang hendak dipecah ini adalah dapil 2 yang berkisar mulai dari Kecamatan Lapi, Kecamatan Lopok, kemudian Kecamatan Ropang dan Lantung, kemudian masuk juga wilayah Kecamatan Meyuhulu, Kecamatan Lenangguar sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Nah, dapil ini akan dipecah menjadi 2 sehingga jumlah dari dapil yang ada di kabupaten sendiri, Kabupaten Sumbawa sendiri akan menjadi 6 dapil. Nah, dapil pertama itu dihitung dari dapil dari Kecamatan Lapi hingga Ropang dan Lantung, kemudian 1 dapil lainnya adalah dari Kecamatan Meyuhulu sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Seperti itu. Baik, terima kasih laporannya rekan Galan Reski Waskita. Selamat bertugas kembali. Berikut kami sajikan wawancara dari Aryati, Komisioner KPU Sumbawa. Ya, jadi kalau di rancangan yang pertama, dapil itu tidak berubah ya. Itu tidak berubah, jadi hanya penamaannya saja yang berubah. Dapil 4 jadi 5 gitu ya, dapil 5 sebelumnya itu jadi 4. Kemudian di rancangan kedua ada pemecahan dapil di Sumbawa 2 ya, di Sumbawa 2 yang sebelumnya Lapi, Lopok, Ropang, Lantung gitu ya. Itu kan sebelumnya satu kesatuan dengan Moyohulu, Lenangguar, kemudian Lunyuk sama Orang Telukan. Sebelumnya kan ini dapil 2. Nah, di rancangan kami yang kedua itu kami pecah jadi pecah 2 gitu ya. Jadi Lapi, Lopok. Ratusan warga antusias mengarak api obor Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-19 Sulawesi Tengah di Kota Luwu, Kabupaten Banggai pada Rabu 7 Desember 2022. Api obor tersebut dibawa dan diarak dari wilayah Kecamatan Toili Barat, Nuhon, Balantag, dan Baulemo. Porprov Sulteng rencananya dibuka pada tanggal 10 Desember 2022 mendatang. Dalam upacara pembukaan Porprov Sulteng ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Asnawi, reporter dari Tribun Palu. Silakan laporannya. Iya, baik. Memang rencananya pada tanggal 10 Desember tahun 2022 mendatang ini akan dibuka Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-9 ya, tahun 2022. Dan sebelumnya itu dilakukan arak api obor ya, atau pawai api obor yang datang dari berbagai kecamatan. Dan api tersebut diambil dari sumur gas yang ada di wilayah Kecamatan Toili Barat, dan 3 daerah lainnya itu api berasal dari
alat tradisional ya seperti batu dan kayu. Nah selanjutnya api ini masuk ke dalam Kota Luwuk untuk selanjutnya pada malam pembukaan Pekan Olahraga Provinsi nanti akan dinyalakan ya oleh tim yang kemudian sudah disiapkan oleh panitia setempat ya. Nah untuk Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kabupaten Banggai ini akan mempertandingkan 24 cabang olahraga yang diikuti oleh 13 kabupaten kota atau 13 kontingen yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, rencananya ya ini akan berlangsung pada tanggal 17 Desember ya. Namun sebelum pembukaan ada beberapa cabang olahraga yang sudah dipertandingkan, yaitu cabang olahraga sepak bola dan cabang olahraga balap motor. Terima. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham terbakar diduga karena korsleting pada Kamis 8 Desember 2022. Hal ini disampaikan Sugeng Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan. Api muncul dari area lantai 5 gedung Kemenkumham yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan sekira pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 26 unit mobil dan 130 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Tak berselang lama petugas berhasil memadamkan api. Tak ada korban tewas dalam insiden tersebut, namun ada 1 orang pegawai yang mengalami luka saat berupaya melakukan pemadaman api. Sugeng mengatakan semua pekerja yang ada di dalam gedung Kemenkumham mengevakuasi diri saat api belum membesar. Sementara Humas Kemenkumham Tubagus Arif menyebutkan adanya sejumlah barang milik negara yang ikut dilalap api. Menurutnya, lantai 5 gedung tersebut adalah kantor Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kantor Kekayaan Intelektual, dan Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Namun kebakaran secara spesifik terjadi di gudang penyimpanan berisi barang-barang milik negara yang lama tak terpakai. Ia juga menegaskan arsip-arsip penting milik negara masih aman dari bahaya kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 20 tahanan yang merupakan warga negara asing atau WNA dievakuasi. Arif mengatakan puluhan tahanan tersebut dievakuasi ke rumah detensi imigrasi yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Sekitar pukul 10.30 diketahui ada titik api muncul di gudang penyimpanan ya, kayak semacam barang-barang yang sudah lama sudah tidak terpakai disimpan dulu karena kita prosedur tidak bisa langsung digunakan dan tetap disimpan. Habis itu mulai muncul titik api pukul 10.30, kemudian dicoba dipadamkan dengan alat pemadam api yang kita punya oleh petugas, sambil kemudian petugas itu menghubungi pemadam kebakaran. Jadi pada sekitar pukul 11 pemadam kebakaran sudah ada, kemudian mereka langsung mencoba tapi alhamdulillah dalam jangka waktu tidak lama api sudah bisa dipadamkan.
Seperti biasa, pegawai lain sudah melakukan aktivitasnya begitu ada informasi kebakaran semuanya bisa evakuasi. Publik sempat dikejutkan dengan sejumlah mahar Kaisang Pangarep yang akan diberikan kepada Erina Gudono sebesar Rp300.000. Ternyata di balik angka tersebut memiliki arti tersendiri bagi Kaisang Pangarep. Bukan soal nominal, melainkan angka tersebut menunjukkan bahwa Kaisang Erina sama-sama anak ketiga. Kaisang Pangarep menyebut jika Erina Gudono tak mempermasalahkan soal mahar yang ia berikan. Kendati demikian, Kaisang Pangarep tak hanya memberikan mahar uang senilai Rp300.000, adik Kahiyang Ayu itu juga telah menyiapkan tambahan mahar untuk Erina Gudono. Namun Kaisang Pangarep enggan membeberkan tambahan mahar tersebut. Sebagai informasi, Erina Gudono adalah anak ketiga dari 4 bersaudara buah hati pasangan Profesor Gudono dan Sofiatun Gudono. 2 kakak Erina Gudono bernama Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara adik Erina Gudono bernama Sania Gudono. Lalu untuk Kaisang Pangarep, dia merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi dan Iriana. Kaisang Pangarep memiliki 2 kakak, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kahiyang Ayu. Di sisi lain, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan kejutan spesial untuk Erina Gudono saat pesta pernikahannya pada Minggu 11 Desember 2022 mendatang. Sebab tanggal 11 saat resepsi digelar Erina Gudono ulang tahun. Kaisang mengatakan dirinya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Erina. Kendati demikian, Kaisang enggan membeberkan secara detail kado khusus apa yang sudah disiapkan olehnya. Diketahui jelang pernikahan, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk ijab kabul. Adik Gibran Raka Buming Raka tersebut sampai berlatih menghafal bacaan ijab kabul sejak 6 bulan lalu. Rencananya, Kaisang tak menggunakan bahasa Jawa saat melakukan ijab kabul. Kaisang bahkan sudah melakukan gladi akad pernikahan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo pada Sabtu 6 Desember. Adapun perwakilan keluarga Erina yang datang adalah 2 kakaknya, yakni Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara untuk perwakilan keluarga Presiden Joko Widodo diwakilkan lewat pengantin production. Majelis Hakim meragukan kesaksian Verdi Sambo saat dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Kuat Maruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal pada Rabu 7 Desember 2022. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menilai penuturan Verdi Sambo soal kronologi penembakan Brigadir J tak masuk akal, sebab pernyataan Sambo bertentangan dengan fakta-fakta dan keterangan dari saksi lain. Dalam keterangannya, Verdi Sambo mengatakan bahwa istrinya Putri Chandrawati sedang sakit seusai pulang dari Magelang. Menurut Hakim, hal ini bertentangan dengan bukti yang terlihat di CCTV rumah pribadinya di Saguling, Jakarta Selatan. Di mana dalam CCTV memperlihatkan Putri Chandrawati keadaan baik-baik saja, Hakim kemudian membeberkan hal yang tak masuk akal lain, yakni Sambo tak mengetahui dengan siapa Putri Chandrawati akan isolasi mandiri di rumah dinas Kadif Propam Duren 3. Menurut Hakim, tidak mungkin Verdi Sambo tidak tahu siapa saja yang akan mendampingi istrinya saat isolasi mandiri. Sementara RT Verdi Sambo Susi tak ikut isolasi seperti yang lain padahal sama-sama baru datang dari Magelang, Jawa Tengah. Kemudian Verdi Sambo mengaku hendak pergi ke rumah singgahnya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan untuk bersiap hendak bermain bulu tangkis. Ia mengatakan berniat meminta keterangan dari Brigadir J pada malam hari setelah melakukan kegiatan tersebut. Namun emosinya tersulut saat melihat Brigadir J di depan gerbang TKP Rumah Duren 3 Jakarta Selatan dan baru memutuskan untuk menemui sang ajudan. Rupanya hal ini berbeda dengan keterangan saksi dari Patwal serta ex-ajudan Verdi Sambo yakni Prayogi dan Azan Romer. Sebelumnya, Sambo membeberkan kronologi kejadian penembakan ajudannya almarhum Brigadir J. Adapun dalam keterangannya, Verdi Sambo mengaku sempat menghentikan Richard Eliezer alias Baradae untuk menembak. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo mengaku melakukan pembunuhan akibat perbuatan Brigadir J yang disebut telah meruda paksa istrinya Putri Chandrawati sehari sebelum di Magelang, Jawa Tengah. Setelah emosi mendengar cerita sang istri, Verdi Sambo ditemani ajudannya, Azan Romer hendak berangkat untuk berolahraga bulu tangkis. Namun ketika lewat di rumah dinas Duren 3 dan melihat Brigadir J, emosi tersulut hingga langsung memutuskan turun untuk mengkonfrontir Brigadir J.
Alih-alih mendapat penjelasan, Verdi Sambo justru merasa seperti ditantang oleh Brigadir J. Hal tersebut berbeda dengan kesaksian Baradae yang mengaku disuruh menembak. Namun Sambo menyebut hanya meminta bawahannya tersebut untuk menghajar Brigadir J. Ia juga sempat lupa mengenai detail kejadian dan hanya ingat sempat mengatai Brigadir J kurang ajar. Verdi Sambo ketika itu mengaku terkejut melihat Brigadir J jatuh berlumuran darah. Ia pun panik dan mendapat ide untuk menyusun skenario tembak-menembak agar dapat menutupi kejadian tersebut. Terdakwa Verdi Sambo akhirnya buka suara soal kronologi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati meski hingga saat ini belum ditemukan cukup bukti dan saksi. Hal ini disampaikan Verdi Sambo dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J pada Rabu 7 Desember 2022. Ia mengungkap pembicaraannya dengan sang istri Putri Chandrawati soal perilaku Brigadir J yang berujung pada pembunuhan sang ajudan. Verdi Sambo menceritakan awalnya Putri pulang ke rumah Saguling dari Magelang pada 8 Juli atau tepat beberapa jam sebelum peristiwa penembakan. Saat itu Sambo mengonfirmasi kepada Putri terkait apa yang sudah diceritakan sebelumnya melalui sambungan telepon. Dalam cerita itu Putri tiba-tiba terbangun saat istirahat di rumah Magelang. Pasalnya Putri melihat Brigadir J sudah di hadapannya. Seusai itu, kata Verdi Sambo, Brigadir J langsung melecehkan Putri dengan tindakan pengancaman terlebih dahulu. Bahkan dalam alibinya, Verdi Sambo, Putri Chandrawati sempat dihempaskan oleh Brigadir Yosua. Mendengar keterangan dari Putri Chandrawati, Verdi Sambo mengaku tidak terima dengan perlakuan dari Yosua. Ia mengaku sampai tak bisa berkata-kata mendengar penuturan dan tangisan Putri. Dari situ, Verdi Sambo mengaku sangat emosi dan kehilangan akal sehat sehingga merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Ia menilai apa yang dilakukan Brigadir J telah mencoreng harkat dan martabat keluarganya, terlebih dia merupakan Jenderal Polisi Bintang 2. Di sisi lain, pengacara Verdi Sambo Arman Hanis merasa kecewa dengan sidang lanjutan kliennya di PN Jakarta Selatan. Bahkan dengan beberapa kali persidangan lagi, dirinya sudah tak banyak berharap. Menurut Arman, dirinya menilai segera diputuskan saja jalannya persidangan tidak perlu diperpanjang. Arman sebagai kuasa hukum mantan Kadipropam Polri Verdi Sambo menolak dikatakan menyerah dalam persidangan. Menurutnya masih ada pengadilan tinggi dan kasasi. Harusnya dalam pertimbangan putusannya lah dia menyampaikan seperti itu. Inilah yang saya bilang, saya tidak berharap banyak dalam persidangan ini. Melihat 2-3 kali persidangan ini, saya sudah tidak berharap banyak. Artinya Bapak bukan salah dari hakimnya. Saya tidak menyampaikan hakim salah atau apa. Tapi kalau hakim sudah menyimpulkan seperti itu, saya tidak berharap banyak. Bahwa kita akan berusaha mengungkap fakta yang sebenarnya. Tadi saya dengar, saya keluar setelah melihat Pak Sambo sudah menjelaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia perbuat, dia akui. Itu kita semua sama-sama dengar. Tetapi masih tetap, oh ini kalian. Yang dipercaya siapa? Apakah Eliezer, ini ya, apakah Eliezer yang harus dipercaya bahwa dia disematkan justice kolaborator harus dipercaya? Artinya Pak Arman melihat hakim sudah memihak. Ya, sama-sama kita bisa melihat, bukan saya aja. Pak, tapi saya ingin tanggapan tegas soal sebutan hakim bahwa Pak Sambo sudah berbohong soal senjata. Ya itulah yang saya bilang, itu kan menyimpulkan. Atau BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut polisi menjadi sasaran kelompok teroris karena dianggap sebagai ancaman. Hal ini disampaikan Boy Rafli Amar menyusul kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Menurutnya, para pelaku terorisme kerap menjadikan pihak kepolisian sebagai target balas dendam. Sebab polisi dianggap sosok yang selalu menggagalkan misi para teroris saat melancarkan aksinya. Boy menjelaskan teroris sudah tahu bahwa yang menggagalkan misi adalah aparat penegak hukum. Ia pun menyayangkan aksi para teroris tersebut, terlebih ada seseorang yang gugur dalam aksi tersebut. Kini pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, termasuk kelompok-kelompok yang terlibat dalam jaringan tersebut.
Lanjut Boy, bahwa tak semua narapidana terorisme menerima program deradikalisasi. Menurut catatan BNPT, kata dia ada sekitar 1.290 narapidana terorisme yang telah mengikuti program deradikalisasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 8% menjadi residivis atau kembali melakukan tindakan terorisme. Program deradikalisasi, kata dia, tidak diterima begitu saja oleh para terpidana terorisme. Meski mayoritas narapidana terorisme mau berikrar setia kepada NKRI, ia tak memungkiri masih ada narapidana yang masih menolak. Ia mengakui BNPT tidak dapat bekerja sendiri dalam mederadikalisasi terpidana terorisme. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh mereka merupakan kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Terkait Agus Suyatno, bom pelaku bunuh diri di Polsek Astananyar, ia mengaku jika Agus merupakan residivis narapidana terorisme yang pernah dihukum penjara selama 4 tahun akibat serangan teror bom panci di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Pihaknya akan meningkatkan kerjasama dengan sistem monitoring melibatkan aparatur pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat. Diketahui Agus Suyatno, pelaku teror bom di Polsek Astananyar, merupakan ex-napi terorisme yang masih dalam status merah. Terkait status merah yang masih melekat kepada Agus sebagai ex-napitor, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhaindra mengatakan status merah ini diberikan kepada ex-napiter yang menolak program deradikalisasi. Pelaku, kata dia, sudah keras terdoktrin kelompok radikal sehingga menolak semua upaya deradikalisasi. Menghadapi ex-napiter yang seperti itu, pihaknya bersama intelijen melakukan monitoring dan deteksi kepada ex-napiter yang masih merah. Ia mengklaim pendampingan dan monitoring terhadap ex-napiter status merah dilakukan secara 24 jam. Faktanya, masih ada napiter yang leluasa melakukan aksi teror seperti yang dilakukan Agus di Polsek Astananyar kemarin. Aibda Sofyan, korban tewas akibat bom bunuh diri di Polsek Astananyar, mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penghargaan ini disampaikan Kapolri melalui Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Berdasarkan surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 7 Desember 2022, almarhum Sofyan mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Aibda menjadi Aibtu Anumerta. Ramadan menyatakan peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan gugurnya satu polisi membuat Polri sangat berduka. Pada sela-sela konferensi pers, ia turut mengajak segenap masyarakat untuk sejenak menundukkan kepala mendoakan almarhum Aibtu Anumerta Sofyan yang gugur. Diketahui Aibda Sofyan menjadi korban peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astananyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022. Aibda Sofyan ternyata sempat melakukan aksi heroik. Aibda Sofyan sempat menggandeng pelaku yang nekat memaksa masuk ke area Polsek Astananyar. Kini atas aksi heroiknya Aibda Sofyan mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Informasi terkait aksi heroik pada Aibda Sofyan ini disampaikan oleh Kasat Binmas Polrestabes Bandung, AKBP Sutorih. Sutori menerangkan kala itu jajaran Polsek Astananyar tengah menggelar apel pagi. Kemudian datanglah pelaku yang memaksa masuk ke area Polsek meski pintu gerbang sudah ditutup. Aibda Sofyan kemudian menghalangi pelaku agar tidak masuk. Namun keduanya sempat bersih tegang, bahkan Aibda Sofyan mendapat ancaman dari pelaku yang membawa senjata tajam. Saat terjadi ledakan, almarhum sempat mundur, namun lantaran cukup dahsyat, Aibda Sofyan juga tak luput terkena material. Sutori mengatakan Aibda Sofyan dianggap sebagai pahlawan karena berusaha melindungi para anggota polisi lain dari peristiwa ledakan itu. Atas jasanya, Aibda Sofyan yang gugur saat bertugas mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Sementara dari lokasi kejadian, polisi mengamankan 23 barang bukti. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yani Sudarto menjelaskan barang bukti yang diamankan tersebut antara lain serpihan bom panci yang telah diasposal,
sepeda motor pelaku, sejumlah kertas dan selebaran yang menempel pada sepeda motor pelaku, serta beberapa digital video recorder dari CCTV yang ada di lokasi. Sementara itu, Dansat Brimopolda Jawa Barat Kombes Pol Yuri Karsono mengatakan, jenis bom yang digunakan oleh pelaku adalah bom rakitan dalam bentuk panci. Adapun terkait ukuran daya ledak dari jenis bom rakitan yang digunakan pelaku tersebut, saat ini tim penjinak bom dari Korps Brimob dan Sat Brimob Polda Jawa Barat serta Puslapfor tengah mengkaji dan mendalaminya. Sebagai informasi, pelaku bom bunuh diri diketahui membawa 2 bom. Bom pertama dimasukkan dalam ransel yang dibawa di punggung pelaku. Sementara bom kedua dibawa pada bagian dada. Namun dalam peristiwa Rabu kemarin hanya 1 bom yang meledak, yakni bom pada bagian punggung pelaku atau bom di dalam ransel. Sedangkan saat meledak, bom yang dilekatkan di bagian dada pelaku terpental. Dalam peristiwa ini 11 orang menjadi korban, sebanyak 10 korban mengalami luka dan 1 korban yang merupakan anggota polisi meninggal dunia. Sebanyak 18 orang saksi diperiksa atas kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Dari jumlah tersebut, ada 6 anggota Polsek Astana Anyar, 9 orang dari masyarakat, serta 3 keluarga pelaku. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada Kamis 8 Desember 2022. Ramadan mengatakan pemeriksaan kepada 3 anggota keluarga tersebut untuk mendalami apakah ada keterlibatan soal kasus bom bunuh diri yang dilakukan Agus Muslim. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penelusuran polisi, pelaku diketahui bernama Agus Suyatno alias Agus Muslim. Agus merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo, Jawa Barat. Menurut Kapolri, pelaku sebelumnya menjalani masa tahanan selama 4 tahun di Nusa Kambangan. Agus Suyatno kemudian bebas dari penjara pada bulan September 2021 lalu. Agus Muslim, kata Listio, terafiliasi sebagai anggota Jamaah Ansarud Daulat atau JAD Jawa Barat. Sementara itu, Komnas HAM meminta agar pemerintah bisa mengusut tuntas kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ketua Komnas HAM Atnika Nova Sigiro mengatakan, pengusutan secara tuntas kasus tersebut bisa mencegah peristiwa serupa terulang di masa depan. Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah melakukan penanganan medis kepada para korban bom bunuh diri tersebut. Kemudian, Atnika mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum dan proses kasus tersebut. Komnas HAM juga mengutuk keras perbuatan bom bunuh diri yang terjadi di Astana Anyar. Tak hanya Komnas HAM, Majelis Ulama Indonesia juga mengecam aksi bom bunuh diri ini. Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah Kyai Haji M. Khalil Nafis menjelaskan bahwa Islam tak mengajarkan untuk melakukan aksi terorisme. Hal tersebut juga telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Pihaknya pun menyarankan BNPT dan Densus 88 meningkatkan kewaspadaan dan mengatasi aksi-aksi terorisme. Ia juga mengajak masyarakat agar tak memberikan stigma buruk kepada agama hanya karena oknum yang melakukan teror. Kepergian Lord Rangga menyisakan duka bagi orang terdekat termasuk keluarga besar. Lord Rangga mengembuskan nafas terakhir di Brebes, Jawa Tengah pada Rabu 7 Desember 2022. Sebelumnya, Lord Rangga mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung. Pemilik nama Edi Raharjo ini ternyata memiliki penyakit yang sudah diderita cukup lama. Kakak kandung Lord Rangga, Cayu Nurhemah, mengatakan bahwa almarhum mengidap penyakit paru-paru. Penyakit tersebut sudah diidap sejak beberapa tahun yang lalu. Almarhum kerap mengeluh sakit dan sempat muntah darah.
Meski begitu, belum diketahui apakah penyakit paru-paru yang diderita Lord Rangga merupakan penyebab utama kematian pria yang pernah bikin geger publik Indonesia tersebut. Sementara kedatangan jenazah Kiai Ajeng Rangga Sasana disambut pecah tangis keluarga di Desa Gerinting, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Sebelumnya, jenazah Lord Rangga disemayamkan terlebih dahulu di rumah istrinya di Desa Negla, Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah. Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum kampung halamannya di Desa Gerinting, Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Secara terpisah, pihak rumah sakit menjelaskan dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga. Manajer Umum Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda Tanjung, Brebes, Supayanto mengatakan, dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga karena terlalu lelah. Mengenang semasa hidup Lord Rangga, pada tahun 2019 lalu, ia sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Sebelumnya, pria yang akrab dipanggil Lord Rangga pernah menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Republik Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2016. Sebagai Sekjen Sunda Empire, Rangga Susana ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Nasri Banks yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan Raden Ratnaningrum sebagai Kaisar Sunda Empire. Lord Rangga sempat menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Putih Republik Indonesia. Rangga tak memiliki darah Sunda, ia lahir di Brebes pada 12 September 1967 dengan nama asli Edi Raharjo. Walaupun kerap tampil mengenakan seragam militer, Rangga tak pernah mengenyam pendidikan kemiliteran dan ia lulus sekolah menengah pertanian. Sebelum ramai Sunda Empire, sang Sekjen Rangga Susana pernah menikah dengan ES atau Ratu, tetapi mereka kemudian bercerai. Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang batubara ilegal. Nampak Ismail Bolong mengenakan baju tahanan berwarna oranye bernomor 032. Adapun peran dari Ismail Bolong sendiri dalam kasus tersebut adalah sebagai pengatur jalannya pertambangan yang tidak memiliki izin usaha. Kabarnya Ismail Bolong menjabat sebagai komisaris PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ex-anggota Saintelkam Polresta Samarinda Ismail Bolong langsung ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri pada Rabu 7 Desember dini hari. Pengacara Ismail Bolong, Johannes Tobing, menjelaskan penahanan dilakukan penyidik usai melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 13 jam pada Selasa 6 Desember lalu. Johannes menjelaskan bahwa ada sekitar 62 pertanyaan penyidik kepada Ismail Bolong terkait tambang ilegal. Johannes mengaku sempat keberatan tentang penahanan terhadap kliennya, apalagi kliennya itu baru diperiksa sebanyak 1 kali. Namun, penyidik beralasan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, pihaknya sudah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Adapun penyidik mengungkapkan bahwa kebijakan ini adalah kewenangan penyidik. Selain Ismail Bolong, Bareskrim Polri juga menetapkan 2 tersangka lain. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Nurul Aziza pada Kamis 8 Desember 2022. Nurul Aziza mengatakan 2 tersangka lainnya yakni berinisial BP dan RP. Tersangka BP berperan sebagai penambang batubara tanpa izin atau ilegal. Sementara RP sebagai kuasa direktur PT EMP yang berperan mengatur operasional batubara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT tersebut. Sementara itu, Direktur Eksekutif SARA Institut Muhammad Wildan pun mengapresiasi langkah yang dilakukan Polri dalam upaya mengusut tuntas kasus tambang ilegal Ismail Bolong ini. Menurut Wildan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan membuka tabir di balik kasus Ismail Bolong tersebut. Wildan juga meyakini jika Polri bakal mengusut kasus tersebut dengan transparan dan cermat, sehingga bisa meluruskan asumsi-asumsi liar yang berkembang di masyarakat selama ini.
Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Sumbawa membeberkan terkait rencana pemekaran dapil. Pemekaran dapil ini mengacu pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan. 3 di antara prinsip itu adalah kesinambungan, kesetaraan nilai suara, dan proporsionalitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Galan Reski Waskita dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Terima kasih rekan Rima Anggi. Ya, saya Galan Reski Waskita melaporkan dari Sumbawa. KPUD Kabupaten Sumbawa saat ini memang memberikan 2 rancangan penataan dapil. Yang pertama adalah mengubah nama dapil. Yang pertama dari dapil 4 diubah menjadi dapil 5, kemudian dapil 5 diubah menjadi dapil 4. Tawaran kedua adalah terkait dengan pemekaran jumlah dapil. Nah, pemekaran jumlah dapil ini seperti yang disampaikan Rima tadi bahwa memang mengacu pada 7 poin utama, 3 diantaranya adalah proporsional, kemudian kesetaraan nilai, dan kesinambungan. Nah, berdasarkan wawancara yang kami lakukan bersama dengan komisioner KPU ya beberapa waktu lalu, dinyatakan bahwa saat ini KPU telah memberikan masa tenggang kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk turut bersuara terkait dengan rencana ini. Nah, adapun dapil yang hendak dimekarkan itu adalah dapil 2. Untuk diketahui teman-teman Tribuners dan Rima bahwa di Kabupaten Sumbawa sendiri ada 5 dapil ya. Dapil yang hendak dipecah ini adalah dapil 2 yang berkisar mulai dari Kecamatan Lapi, Kecamatan Lopok, kemudian Kecamatan Ropang dan Lantung, kemudian masuk juga wilayah Kecamatan Meyuhulu, Kecamatan Lenangguar sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Nah, dapil ini akan dipecah menjadi 2 sehingga jumlah dari dapil yang ada di kabupaten sendiri, Kabupaten Sumbawa sendiri akan menjadi 6 dapil. Nah, dapil pertama itu dihitung dari dapil dari Kecamatan Lapi hingga Ropang dan Lantung, kemudian 1 dapil lainnya adalah dari Kecamatan Meyuhulu sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Seperti itu. Baik, terima kasih laporannya rekan Galan Reski Waskita. Selamat bertugas kembali. Berikut kami sajikan wawancara dari Aryati, Komisioner KPU Sumbawa. Ya, jadi kalau di rancangan yang pertama dapil itu tidak berubah ya. Itu tidak berubah, jadi hanya penamaannya saja yang berubah. Dapil 4 jadi 5 gitu ya, dapil 5 sebelumnya itu jadi 4. Kemudian di rancangan kedua ada pemecahan dapil di Sumbawa 2 ya, di Sumbawa 2 yang sebelumnya Lapi, Lopok, Ropang, Lantung gitu ya. Itu kan sebelumnya satu kesatuan dengan Moyohulu, Lenangguar, kemudian Lunyuk sama Orang Telukan. Sebelumnya kan ini dapil 2. Nah, di rancangan kami yang kedua itu kami pecah jadi pecah 2 gitu ya. Jadi Lapi, Lopok. Ratusan warga antusias mengarak api obor Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-19 Sulawesi Tengah di Kota Luwu, Kabupaten Banggai pada Rabu 7 Desember 2022. Api obor tersebut dibawa dan diarak dari wilayah Kecamatan Toili Barat, Nuhon, Balantag, dan Baulemo. Porprov Sulteng rencananya dibuka pada tanggal 10 Desember 2022 mendatang. Dalam upacara pembukaan Porprov Sulteng ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Asnawi, reporter dari Tribun Palu. Silakan laporannya. Iya, baik. Memang rencananya pada tanggal 10 Desember tahun 2022 mendatang ini akan dibuka Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-9 ya, tahun 2022. Dan sebelumnya itu dilakukan arak api obor ya, atau pawai api obor yang datang dari berbagai kecamatan. Dan api tersebut diambil dari sumur gas yang ada di wilayah Kecamatan Toili Barat, dan 3 daerah lainnya itu api berasal dari
alat tradisional ya seperti batu dan kayu. Nah selanjutnya api ini masuk ke dalam Kota Luwuk untuk selanjutnya pada malam pembukaan Pekan Olahraga Provinsi nanti akan dinyalakan ya oleh tim yang kemudian sudah disiapkan oleh panitia setempat ya. Nah untuk Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kabupaten Banggai ini akan mempertandingkan 24 cabang olahraga yang diikuti oleh 13 kabupaten kota atau 13 kontingen yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, rencananya ya ini akan berlangsung pada tanggal 17 Desember ya. Namun sebelum pembukaan ada beberapa cabang olahraga yang sudah dipertandingkan, yaitu cabang olahraga sepak bola dan cabang olahraga balap motor. Terima. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham terbakar diduga karena korsleting pada Kamis 8 Desember 2022. Hal ini disampaikan Sugeng Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan. Api muncul dari area lantai 5 gedung Kemenkumham yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan sekira pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 26 unit mobil dan 130 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Tak berselang lama petugas berhasil memadamkan api. Tak ada korban tewas dalam insiden tersebut, namun ada 1 orang pegawai yang mengalami luka saat berupaya melakukan pemadaman api. Sugeng mengatakan semua pekerja yang ada di dalam gedung Kemenkumham mengevakuasi diri saat api belum membesar. Sementara Humas Kemenkumham Tubagus Erif menyebutkan adanya sejumlah barang milik negara yang ikut dilalap api. Menurutnya, lantai 5 gedung tersebut adalah kantor Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kantor Kekayaan Intelektual, dan Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Namun kebakaran secara spesifik terjadi di gudang penyimpanan berisi barang-barang milik negara yang lama tak terpakai. Ia juga menegaskan arsip-arsip penting milik negara masih aman dari bahaya kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 20 tahanan yang merupakan warga negara asing atau WNA dievakuasi. Arif mengatakan puluhan tahanan tersebut dievakuasi ke rumah detensi imigrasi yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Sekitar pukul 10.30 diketahui ada titik api muncul di gudang penyimpanan ya, kayak semacam barang-barang yang sudah lama sudah tidak terpakai disimpan dulu karena kita prosedur tidak bisa langsung digunakan dan harus disimpan. Habis itu mulai muncul titik api pukul 10.30, kemudian dicoba dipadamkan dengan alat pemadam api yang kita punya oleh petugas, sambil kemudian petugas itu menghubungi pemadam kebakaran. Jadi pada sekitar pukul 11 pemadam kebakaran sudah ada, kemudian mereka langsung mencoba tapi alhamdulillah dalam jangka waktu tidak lama api sudah bisa dipadamkan.
Publik sempat dikejutkan dengan sejumlah mahar Kaisang Pangarep yang akan diberikan kepada Erina Gudono sebesar Rp300.000. Ternyata di balik angka tersebut memiliki arti tersendiri bagi Kaisang Pangarep. Bukan soal nominal, melainkan angka tersebut menunjukkan bahwa Kaisang Erina sama-sama anak ketiga. Kaisang Pangarep menyebut jika Erina Gudono tak mempermasalahkan soal mahar yang ia berikan. Kendati demikian, Kaisang Pangarep tak hanya memberikan mahar uang senilai Rp300.000, adik Kahiyang Ayu itu juga telah menyiapkan tambahan mahar untuk Erina Gudono. Namun Kaisang Pangarep enggan membeberkan tambahan mahar tersebut. Sebagai informasi, Erina Gudono adalah anak ketiga dari 4 bersaudara buah hati pasangan Profesor Gudono dan Sofiatun Gudono. 2 kakak Erina Gudono bernama Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara adik Erina Gudono bernama Sania Gudono. Lalu untuk Kaisang Pangarep, dia merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi dan Iriana. Kaisang Pangarep memiliki 2 kakak, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kahiyang Ayu. Di sisi lain, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan kejutan spesial untuk Erina Gudono saat pesta pernikahannya pada Minggu 11 Desember 2022 mendatang. Sebab tanggal 11 saat resepsi digelar Erina Gudono ulang tahun. Kaisang mengatakan dirinya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Erina. Kendati demikian, Kaisang enggan membeberkan secara detail kado khusus apa yang sudah disiapkan olehnya. Diketahui jelang pernikahan, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk ijab kabul. Adik Gibran Raka Buming Raka tersebut sampai berlatih menghafal bacaan ijab kabul sejak 6 bulan lalu. Rencananya, Kaisang tak menggunakan bahasa Jawa saat melakukan ijab kabul. Kaisang bahkan sudah melakukan gladi akad pernikahan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo pada Sabtu 6 Desember. Adapun perwakilan keluarga Erina yang datang adalah 2 kakaknya, yakni Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara untuk perwakilan keluarga Presiden Joko Widodo diwakilkan lewat pengantin production. Majelis Hakim meragukan kesaksian Ferdy Sambo saat dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Kuat Maruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal pada Rabu 7 Desember 2022. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menilai penuturan Ferdy Sambo soal kronologi penembakan Brigadir J tak masuk akal, sebab pernyataan Sambo bertentangan dengan fakta-fakta dan keterangan dari saksi lain. Dalam keterangannya, Ferdy Sambo mengatakan bahwa istrinya Putri Chandrawati sedang sakit seusai pulang dari Magelang. Menurut Hakim, hal ini bertentangan dengan bukti yang terlihat di CCTV rumah pribadinya di Saguling, Jakarta Selatan. Di mana dalam CCTV memperlihatkan Putri Chandrawati keadaan baik-baik saja, Hakim kemudian membeberkan hal yang tak masuk akal lain, yakni Sambo tak mengetahui dengan siapa Putri Chandrawati akan isolasi mandiri di rumah dinas Kadif Propam Duren 3. Menurut Hakim, tidak mungkin Ferdy Sambo tidak tahu siapa saja yang akan mendampingi istrinya saat isolasi mandiri. Sementara RT Ferdy Sambo Susi tak ikut isolasi seperti yang lain padahal sama-sama baru datang dari Magelang, Jawa Tengah. Kemudian Ferdy Sambo mengaku hendak pergi ke rumah singgahnya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan untuk bersiap hendak bermain bulu tangkis. Ia mengatakan berniat meminta keterangan dari Brigadir J pada malam hari setelah melakukan kegiatan tersebut. Namun emosinya tersulut saat melihat Brigadir J di depan gerbang TKP Rumah Duren 3 Jakarta Selatan dan baru memutuskan untuk menemui sang ajudan. Rupanya hal ini berbeda dengan keterangan saksi dari Patwal serta ex-ajudan Ferdy Sambo yakni Prayogi dan Azan Romer. Sebelumnya, Sambo membeberkan kronologi kejadian penembakan ajudannya almarhum Brigadir J. Adapun dalam keterangannya, Ferdy Sambo mengaku sempat menghentikan Richard Eliezer alias Baradae untuk menembak. Sebagaimana diketahui, Ferdy Sambo mengaku melakukan pembunuhan akibat perbuatan Brigadir J yang disebut telah meruda paksa istrinya Putri Chandrawati sehari sebelum di Magelang, Jawa Tengah. Setelah emosi mendengar cerita sang istri, Ferdy Sambo ditemani ajudannya, Azan Romer hendak berangkat untuk berolahraga bulu tangkis. Namun ketika lewat di rumah dinas Duren 3 dan melihat Brigadir J, emosi tersulut hingga langsung memutuskan turun untuk mengkonfrontir Brigadir J. Alih-alih mendapat penjelasan, Ferdy Sambo justru merasa seperti ditantang oleh Brigadir J. Hal tersebut berbeda dengan kesaksian Baradae yang mengaku disuruh menembak.
Namun Sambo menyebut hanya meminta bawahannya tersebut untuk menghajar Brigadir J. Ia juga sempat lupa mengenai detail kejadian dan hanya ingat sempat mengatai Brigadir J kurang ajar. Ferdi Sambo ketika itu mengaku terkejut melihat Brigadir J jatuh berlumuran darah. Ia pun panik dan mendapat ide untuk menyusun skenario tembak-menembak agar dapat menutupi kejadian tersebut. Terdakwa Ferdi Sambo akhirnya buka suara soal kronologi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati meski hingga saat ini belum ditemukan cukup bukti dan saksi. Hal ini disampaikan Ferdi Sambo dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J pada Rabu 7 Desember 2022. Ia mengungkap pembicaraannya dengan sang istri Putri Chandrawati soal perilaku Brigadir J yang berujung pada pembunuhan sang ajudan. Ferdi Sambo menceritakan awalnya Putri pulang ke rumah Saguling dari Magelang pada 8 Juli atau tepat beberapa jam sebelum peristiwa penembakan. Saat itu Sambo mengonfirmasi kepada Putri terkait apa yang sudah diceritakan sebelumnya melalui sambungan telepon. Dalam cerita itu Putri tiba-tiba terbangun saat istirahat di rumah Magelang. Pasalnya Putri melihat Brigadir J sudah di hadapannya. Seusai itu, kata Ferdi Sambo, Brigadir J langsung melecehkan Putri dengan tindakan pengancaman terlebih dahulu. Bahkan dalam alibinya, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati sempat dihempaskan oleh Brigadir Yosua. Mendengar keterangan dari Putri Chandrawati, Ferdi Sambo mengaku tidak terima dengan perlakuan dari Yosua. Ia mengaku sampai tak bisa berkata-kata mendengar penuturan dan tangisan Putri. Dari situ, Ferdi Sambo mengaku sangat emosi dan kehilangan akal sehat sehingga merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Ia menilai apa yang dilakukan Brigadir J telah mencoreng harkat dan martabat keluarganya, terlebih dia merupakan Jenderal Polisi Bintang 2. Di sisi lain, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis merasa kecewa dengan sidang lanjutan kliennya di PN Jakarta Selatan. Bahkan dengan beberapa kali persidangan lagi, dirinya sudah tak banyak berharap. Menurut Arman, dirinya menilai segera diputuskan saja jalannya persidangan tidak perlu diperpanjang. Arman sebagai kuasa hukum mantan Kadipropam Polri Ferdi Sambo menolak dikatakan menyerah dalam persidangan. Menurutnya masih ada pengadilan tinggi dan kasasi. Harusnya dalam pertimbangan putusannya lah dia menyampaikan seperti itu. Inilah yang saya bilang, saya tidak berharap banyak dalam persidangan ini. Melihat 2-3 kali persidangan ini, saya sudah tidak berharap banyak. Artinya Bapak bukan merasa salah dan hakimnya? Saya tidak menyampaikan hakim salah atau apa. Tapi kalau hakim sudah menyimpulkan seperti itu, saya tidak berharap banyak. Bahwa kita akan berusaha mengungkap fakta yang sebenarnya. Tadi saya dengar, saya keluar setelah melihat Pak Sambo sudah menjelaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia perbuat, dia akui. Itu kita semua sama-sama dengar. Tetapi masih tetap, oh ini kalian. Yang dipercaya siapa? Apakah Eliezer, ini ya, apakah Eliezer yang harus dipercaya bahwa dia disematkan justice kolaborator harus dipercaya? Artinya Pak Arman melihat hakim sudah memihak. Ya, sama-sama kita bisa melihat, bukan saya aja. Pak, tapi saya ingin tanggapan tegas soal sebutan hakim bahwa Pak Sambo sudah berbohong soal senjata. Ya itulah yang saya bilang, itu kan menyimpulkan. Atau BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut polisi menjadi sasaran kelompok teroris karena dianggap sebagai ancaman. Hal ini disampaikan Boy Rafli Amar menyusul kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Menurutnya, para pelaku terorisme kerap menjadikan pihak kepolisian sebagai target balas dendam. Sebab polisi dianggap sosok yang selalu menggagalkan misi para teroris saat melancarkan aksinya. Boy menjelaskan teroris sudah tahu bahwa yang menggagalkan misi adalah aparat penegak hukum. Ia pun menyayangkan aksi para teroris tersebut, terlebih ada seseorang yang gugur dalam aksi tersebut. Kini pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, termasuk kelompok-kelompok yang terlibat dalam jaringan tersebut. Lanjut Boy, bahwa tak semua narapidana terorisme menerima program deradikalisasi.
Menurut catatan BNPT, kata dia ada sekitar 1.290 narapidana terorisme yang telah mengikuti program deradikalisasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 8% menjadi residivis atau kembali melakukan tindakan terorisme. Program deradikalisasi, kata dia, tidak diterima begitu saja oleh para terpidana terorisme. Meski mayoritas narapidana terorisme mau berikrar setia kepada NKRI, ia tak memungkiri masih ada narapidana yang masih menolak. Ia mengakui BNPT tidak dapat bekerja sendiri dalam mederadikalisasi terpidana terorisme. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh mereka merupakan kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Terkait Agus Suyatno, bom pelaku bunuh diri di Polsek Astananyar, ia mengaku jika Agus merupakan residivis narapidana terorisme yang pernah dihukum penjara selama 4 tahun akibat serangan teror bom panci di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Pihaknya akan meningkatkan kerjasama dengan sistem monitoring melibatkan aparatur pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat. Diketahui Agus Suyatno, pelaku teror bom di Polsek Astananyar, merupakan ex-napi terorisme yang masih dalam status merah. Terkait status merah yang masih melekat kepada Agus sebagai ex-napitor, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhaindra mengatakan status merah ini diberikan kepada ex-napiter yang menolak program deradikalisasi. Pelaku, kata dia, sudah keras terdoktrin kelompok radikal sehingga menolak semua upaya deradikalisasi. Menghadapi ex-napiter yang seperti itu, pihaknya bersama intelijen melakukan monitoring dan deteksi kepada ex-napiter yang masih merah. Ia mengklaim pendampingan dan monitoring terhadap ex-napiter status merah dilakukan secara 24 jam. Faktanya, masih ada napiter yang leluasa melakukan aksi teror seperti yang dilakukan Agus di Polsek Astananyar kemarin. Aibda Sofyan, korban tewas akibat bom bunuh diri di Polsek Astananyar, mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penghargaan ini disampaikan Kapolri melalui Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Berdasarkan surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 7 Desember 2022, almarhum Sofyan mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Aibda menjadi Aibtu Anumerta. Ramadan menyatakan peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan gugurnya satu polisi membuat Polri sangat berduka. Pada sela-sela konferensi pers, ia turut mengajak segenap masyarakat untuk sejenak menundukkan kepala mendoakan almarhum Aibtu Anumerta Sofyan yang gugur. Diketahui Aibda Sofyan menjadi korban peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astananyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022. Aibda Sofyan ternyata sempat melakukan aksi heroik. Aibda Sofyan sempat menggandeng pelaku yang nekat memaksa masuk ke area Polsek Astananyar. Kini atas aksi heroiknya Aibda Sofyan mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Informasi terkait aksi heroik pada Aibda Sofyan ini disampaikan oleh Kasat Binmas Polrestabes Bandung, AKBP Sutorih. Sutori menerangkan kala itu jajaran Polsek Astananyar tengah menggelar apel pagi. Kemudian datanglah pelaku yang memaksa masuk ke area Polsek meski pintu gerbang sudah ditutup. Aibda Sofyan kemudian menghalangi pelaku agar tidak masuk. Namun keduanya sempat bersih tegang, bahkan Aibda Sofyan mendapat ancaman dari pelaku yang membawa senjata tajam. Saat terjadi ledakan, almarhum sempat mundur, namun lantaran cukup dahsyat, Aibda Sofyan juga tak luput terkena material. Sutori mengatakan Aibda Sofyan dianggap sebagai pahlawan karena berusaha melindungi para anggota polisi lain dari peristiwa ledakan itu. Atas jasanya, Aibda Sofyan yang gugur saat bertugas mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Sementara dari lokasi kejadian, polisi mengamankan 23 barang bukti. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yani Sudarto menjelaskan barang bukti yang diamankan tersebut antara lain serpihan bom panci yang telah diasposal,
sepeda motor pelaku, sejumlah kertas dan selebaran yang menempel pada sepeda motor pelaku, serta beberapa digital video recorder dari CCTV yang ada di lokasi. Sementara itu, Dansat Brimopolda Jawa Barat Kombes Pol Yuri Karsono mengatakan, jenis bom yang digunakan oleh pelaku adalah bom rakitan dalam bentuk panci. Adapun terkait ukuran daya ledak dari jenis bom rakitan yang digunakan pelaku tersebut, saat ini tim penjinak bom dari Korps Brimob dan Sat Brimob Polda Jawa Barat serta Puslapfor tengah mengkaji dan mendalaminya. Sebagai informasi, pelaku bom bunuh diri diketahui membawa 2 bom. Bom pertama dimasukkan dalam ransel yang dibawa di punggung pelaku. Sementara bom kedua dibawa pada bagian dada. Namun dalam peristiwa Rabu kemarin hanya 1 bom yang meledak, yakni bom pada bagian punggung pelaku atau bom di dalam ransel. Sedangkan saat meledak, bom yang dilekatkan di bagian dada pelaku terpental. Dalam peristiwa ini 11 orang menjadi korban, sebanyak 10 korban mengalami luka dan 1 korban yang merupakan anggota polisi meninggal dunia. Sebanyak 18 orang saksi diperiksa atas kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Dari jumlah tersebut, ada 6 anggota Polsek Astana Anyar, 9 orang dari masyarakat, serta 3 keluarga pelaku. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada Kamis 8 Desember 2022. Ramadan mengatakan pemeriksaan kepada 3 anggota keluarga tersebut untuk mendalami apakah ada keterlibatan soal kasus bom bunuh diri yang dilakukan Agus Muslim. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penelusuran polisi, pelaku diketahui bernama Agus Suyatno alias Agus Muslim. Agus merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo, Jawa Barat. Menurut Kapolri, pelaku sebelumnya menjalani masa tahanan selama 4 tahun di Nusa Kambangan. Agus Suyatno kemudian bebas dari penjara pada bulan September 2021 lalu. Agus Muslim, kata Listio, terafiliasi sebagai anggota Jamaah Ansarud Daulat atau JAD Jawa Barat. Sementara itu, Komnas HAM meminta agar pemerintah bisa mengusut tuntas kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ketua Komnas HAM Atnika Nova Sigiro mengatakan, pengusutan secara tuntas kasus tersebut bisa mencegah peristiwa serupa terulang di masa depan. Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah melakukan penanganan medis kepada para korban bom bunuh diri tersebut. Kemudian, Atnika mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum dan proses kasus tersebut. Komnas HAM juga mengutuk keras perbuatan bom bunuh diri yang terjadi di Astana Anyar. Tak hanya Komnas HAM, Majelis Ulama Indonesia juga mengecam aksi bom bunuh diri ini. Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah Kyai Haji M. Khalil Nafis menjelaskan bahwa Islam tak mengajarkan untuk melakukan aksi terorisme. Hal tersebut juga telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Pihaknya pun menyarankan BNPT dan Densus 88 meningkatkan kewaspadaan dan mengatasi aksi-aksi terorisme. Ia juga mengajak masyarakat agar tak memberikan stigma buruk kepada agama hanya karena oknum yang melakukan teror. Kepergian Lord Rangga menyisakan duka bagi orang terdekat termasuk keluarga besar. Lord Rangga mengembuskan nafas terakhir di Brebes, Jawa Tengah pada Rabu 7 Desember 2022. Sebelumnya, Lord Rangga mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung. Pemilik nama Edi Raharjo ini ternyata memiliki penyakit yang sudah diderita cukup lama. Kakak kandung Lord Rangga, Cayu Nurhemah, mengatakan bahwa almarhum mengidap penyakit paru-paru. Penyakit tersebut sudah diidap sejak beberapa tahun yang lalu. Almarhum kerap mengeluh sakit dan sempat muntah darah.
Meski begitu, belum diketahui apakah penyakit paru-paru yang diderita Lord Rangga merupakan penyebab utama kematian pria yang pernah bikin geger publik Indonesia tersebut. Sementara kedatangan jenazah Kiai Ajeng Rangga Sasana disambut pecah tangis keluarga di Desa Gerinting, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Sebelumnya, jenazah Lord Rangga disemayamkan terlebih dahulu di rumah istrinya di Desa Negla, Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah. Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum kampung halamannya di Desa Gerinting, Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Secara terpisah, pihak rumah sakit menjelaskan dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga. Manajer Umum Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda Tanjung, Brebes, Supayanto mengatakan, dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga karena terlalu lelah. Mengenang semasa hidup Lord Rangga, pada tahun 2019 lalu, ia sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Sebelumnya, pria yang akrab dipanggil Lord Rangga pernah menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Republik Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2016. Sebagai Sekjen Sunda Empire, Rangga Susana ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Nasri Banks yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan Raden Ratnaningrum sebagai Kaisar Sunda Empire. Lord Rangga sempat menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Putih Republik Indonesia. Rangga tak memiliki darah Sunda, ia lahir di Brebes pada 12 September 1967 dengan nama asli Edi Raharjo. Walaupun kerap tampil mengenakan seragam militer, Rangga tak pernah mengenyam pendidikan kemiliteran dan ia lulus sekolah menengah pertanian. Sebelum ramai Sunda Empire, sang Sekjen Rangga Susana pernah menikah dengan ES atau Ratu, tetapi mereka kemudian bercerai. Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang batubara ilegal. Nampak Ismail Bolong mengenakan baju tahanan berwarna oranye bernomor 032. Adapun peran dari Ismail Bolong sendiri dalam kasus tersebut adalah sebagai pengatur jalannya pertambangan yang tidak memiliki izin usaha. Kabarnya Ismail Bolong menjabat sebagai komisaris PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ex-anggota Saintelkam Polresta Samarinda Ismail Bolong langsung ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri pada Rabu 7 Desember dini hari. Pengacara Ismail Bolong, Johannes Tobing, menjelaskan penahanan dilakukan penyidik usai melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 13 jam pada Selasa 6 Desember lalu. Johannes menjelaskan bahwa ada sekitar 62 pertanyaan penyidik kepada Ismail Bolong terkait tambang ilegal. Johannes mengaku sempat keberatan tentang penahanan terhadap kliennya, apalagi kliennya itu baru diperiksa sebanyak 1 kali. Namun, penyidik beralasan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, pihaknya sudah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Adapun penyidik mengungkapkan bahwa kebijakan ini adalah kewenangan penyidik. Selain Ismail Bolong, Bareskrim Polri juga menetapkan 2 tersangka lain. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Nurul Aziza pada Kamis 8 Desember 2022. Nurul Aziza mengatakan 2 tersangka lainnya yakni berinisial BP dan RP. Tersangka BP berperan sebagai penambang batubara tanpa izin atau ilegal. Sementara RP sebagai kuasa direktur PT EMP yang berperan mengatur operasional batubara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT tersebut. Sementara itu, Direktur Eksekutif SARA Institut Muhammad Wildan pun mengapresiasi langkah yang dilakukan Polri dalam upaya mengusut tuntas kasus tambang ilegal Ismail Bolong ini. Menurut Wildan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan membuka tabir di balik kasus Ismail Bolong tersebut. Wildan juga meyakini jika Polri bakal mengusut kasus tersebut dengan transparan dan cermat, sehingga bisa meluruskan asumsi-asumsi liar yang berkembang di masyarakat selama ini.
Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Sumbawa membeberkan terkait rencana pemekaran dapil. Pemekaran dapil ini mengacu pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan. 3 di antara prinsip itu adalah kesinambungan, kesetaraan nilai suara, dan proporsionalitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Galan Reski Waskita dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Terima kasih rekan Rima Anggi. Ya, saya Galan Reski Waskita melaporkan dari Sumbawa. KPUD Kabupaten Sumbawa saat ini memang memberikan 2 rancangan penataan dapil. Yang pertama adalah mengubah nama dapil. Yang pertama dari dapil 4 diubah menjadi dapil 5, kemudian dapil 5 diubah menjadi dapil 4. Tawaran kedua adalah terkait dengan pemekaran jumlah dapil. Nah, pemekaran jumlah dapil ini seperti yang disampaikan Rima tadi bahwa memang mengacu pada 7 poin utama, 3 diantaranya adalah proporsional, kemudian kesetaraan nilai, dan kesinambungan. Nah, berdasarkan wawancara yang kami lakukan bersama dengan komisioner KPU ya beberapa waktu lalu, dinyatakan bahwa saat ini KPU telah memberikan masa tenggang kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk turut bersuara terkait dengan rencana ini. Nah, adapun dapil yang hendak dimekarkan itu adalah dapil 2. Untuk diketahui teman-teman Tribuners dan Rima bahwa di Kabupaten Sumbawa sendiri ada 5 dapil ya. Dapil yang hendak dipecah ini adalah dapil 2 yang berkisar mulai dari Kecamatan Lapi, Kecamatan Lopok, kemudian Kecamatan Ropang dan Lantung, kemudian masuk juga wilayah Kecamatan Meyuhulu, Kecamatan Lenangguar sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Nah, dapil ini akan dipecah menjadi 2 sehingga jumlah dari dapil yang ada di kabupaten sendiri, Kabupaten Sumbawa sendiri akan menjadi 6 dapil. Nah, dapil pertama itu dihitung dari dapil dari Kecamatan Lapi hingga Ropang dan Lantung, kemudian 1 dapil lainnya adalah dari Kecamatan Meyuhulu sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Seperti itu. Baik, terima kasih laporannya rekan Galan Reski Waskita. Selamat bertugas kembali. Berikut kami sajikan wawancara dari Aryati, Komisioner KPU Sumbawa. Ya, jadi kalau di rancangan yang pertama dapil itu tidak berubah ya. Itu tidak berubah, jadi hanya penamaannya saja yang berubah. Dapil 4 jadi 5 gitu ya, dapil 5 sebelumnya itu jadi 4. Kemudian di rancangan kedua ada pemecahan dapil di Sumbawa 2 ya, di Sumbawa 2 yang sebelumnya Lapi, Lopok, Ropang, Lantung gitu ya. Itu kan sebelumnya satu kesatuan dengan Moyohulu, Lenangguar, kemudian Lunyuk sama Orang Telukan. Sebelumnya kan ini dapil 2. Nah, di rancangan kami yang kedua itu kami pecah jadi pecah 2 gitu ya. Jadi Lapi, Lopok. Ratusan warga antusias mengarak api obor Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-19 Sulawesi Tengah di Kota Luwu, Kabupaten Banggai pada Rabu 7 Desember 2022. Api obor tersebut dibawa dan diarak dari wilayah Kecamatan Toili Barat, Nuhon, Balantag, dan Baulemo. Porprov Sulteng rencananya dibuka pada tanggal 10 Desember 2022 mendatang. Dalam upacara pembukaan Porprov Sulteng ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Asnawi, reporter dari Tribun Palu. Silakan laporannya. Iya, baik. Memang rencananya pada tanggal 10 Desember tahun 2022 mendatang ini akan dibuka Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-9 ya, tahun 2022. Dan sebelumnya itu dilakukan arak api obor ya, atau pawai api obor yang datang dari berbagai kecamatan. Dan api tersebut diambil dari sumur gas yang ada di wilayah Kecamatan Toili Barat, dan 3 daerah lainnya itu api berasal dari
alat tradisional ya seperti batu dan kayu. Nah selanjutnya api ini masuk ke dalam Kota Luwuk untuk selanjutnya pada malam pembukaan Pekan Olahraga Provinsi nanti akan dinyalakan ya oleh tim yang kemudian sudah disiapkan oleh panitia setempat ya. Nah untuk Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kabupaten Banggai ini akan mempertandingkan 24 cabang olahraga yang diikuti oleh 13 kabupaten kota atau 13 kontingen yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, rencananya ya ini akan berlangsung pada tanggal 17 Desember ya. Namun sebelum pembukaan ada beberapa cabang olahraga yang sudah dipertandingkan, yaitu cabang olahraga sepak bola dan cabang olahraga balap motor. Terima. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham terbakar diduga karena korsleting pada Kamis 8 Desember 2022. Hal ini disampaikan Sugeng Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan. Api muncul dari area lantai 5 gedung Kemenkumham yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan sekira pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 26 unit mobil dan 130 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Tak berselang lama petugas berhasil memadamkan api. Tak ada korban tewas dalam insiden tersebut, namun ada 1 orang pegawai yang mengalami luka saat berupaya melakukan pemadaman api. Sugeng mengatakan semua pekerja yang ada di dalam gedung Kemenkumham mengevakuasi diri saat api belum membesar. Sementara Humas Kemenkumham Tubagus Erif menyebutkan adanya sejumlah barang milik negara yang ikut dilalap api. Menurutnya, lantai 5 gedung tersebut adalah kantor Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kantor Kekayaan Intelektual, dan Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Namun kebakaran secara spesifik terjadi di gudang penyimpanan berisi barang-barang milik negara yang lama tak terpakai. Ia juga menegaskan arsip-arsip penting milik negara masih aman dari bahaya kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 20 tahanan yang merupakan warga negara asing atau WNA dievakuasi. Arif mengatakan puluhan tahanan tersebut dievakuasi ke rumah detensi imigrasi yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Sekitar pukul 10.30 diketahui ada titik api muncul di gudang penyimpanan ya, kayak semacam barang-barang yang sudah lama sudah tidak terpakai disimpan dulu karena kita prosedur tidak bisa langsung dimusnahkan dan harus disimpan. Di situ mulai muncul titik api pukul 10.30, kemudian dicoba dipadamkan dengan alat pemadam api yang kita punya oleh petugas, sambil kemudian petugas itu menghubungi pemadam kebakaran. Jadi pada sekitar pukul 11 pemadam kebakaran sudah ada, kemudian mereka langsung mencoba tapi alhamdulillah dalam jangka waktu tidak lama api sudah bisa dipadamkan.
dalam hubungan. Seperti biasa, pegawai lain sudah melakukan aktivitasnya begitu ada informasi kebakaran, semuanya bisa berproses. Publik sempat dikejutkan dengan sejumlah mahar Kaisang Pangarep yang akan diberikan kepada Erina Gudono sebesar Rp300.000. Ternyata di balik angka tersebut memiliki arti tersendiri bagi Kaisang Pangarep. Bukan soal nominal, melainkan angka tersebut menunjukkan bahwa Kaisang Erina sama-sama anak ketiga. Kaisang Pangarep menyebut jika Erina Gudono tak mempermasalahkan soal mahar yang ia berikan. Kendati demikian, Kaisang Pangarep tak hanya memberikan mahar uang senilai Rp300.000, adik Kahiyang Ayu itu juga telah menyiapkan tambahan mahar untuk Erina Gudono. Namun Kaisang Pangarep enggan membeberkan tambahan mahar tersebut. Sebagai informasi, Erina Gudono adalah anak ketiga dari 4 bersaudara buah hati pasangan Profesor Gudono dan Sofiatun Gudono. 2 kakak Erina Gudono bernama Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara adik Erina Gudono bernama Sania Gudono. Lalu untuk Kaisang Pangarep, dia merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi dan Iriana. Kaisang Pangarep memiliki 2 kakak, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kahiyang Ayu. Di sisi lain, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan kejutan spesial untuk Erina Gudono saat pesta pernikahannya pada Minggu 11 Desember 2022 mendatang. Sebab tanggal 11 saat resepsi digelar Erina Gudono ulang tahun. Kaisang mengatakan dirinya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Erina. Kendati demikian, Kaisang enggan membeberkan secara detail kado khusus apa yang sudah disiapkan olehnya. Diketahui jelang pernikahan, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk ijab kabul. Adik Gibran Raka Buming Raka tersebut sampai berlatih menghafal bacaan ijab kabul sejak 6 bulan lalu. Rencananya, Kaisang tak menggunakan bahasa Jawa saat melakukan ijab kabul. Kaisang bahkan sudah melakukan gladi akad pernikahan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo pada Sabtu 6 Desember. Adapun perwakilan keluarga Erina yang datang adalah 2 kakaknya, yakni Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara untuk perwakilan keluarga Presiden Joko Widodo diwakilkan lewat pengantin production. Majelis Hakim meragukan kesaksian Ferdy Sambo saat dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Kuat Maruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal pada Rabu 7 Desember 2022. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menilai penuturan Ferdy Sambo soal kronologi penembakan Brigadir J tak masuk akal, sebab pernyataan Sambo bertentangan dengan fakta-fakta dan keterangan dari saksi lain. Dalam keterangannya, Ferdy Sambo mengatakan bahwa istrinya Putri Chandrawati sedang sakit seusai pulang dari Magelang. Menurut Hakim, hal ini bertentangan dengan bukti yang terlihat di CCTV rumah pribadinya di Saguling, Jakarta Selatan. Di mana dalam CCTV memperlihatkan Putri Chandrawati keadaan baik-baik saja, Hakim kemudian membeberkan hal yang tak masuk akal lain, yakni Sambo tak mengetahui dengan siapa Putri Chandrawati akan isolasi mandiri di rumah dinas Kadif Propam Duren 3. Menurut Hakim, tidak mungkin Ferdy Sambo tidak tahu siapa saja yang akan mendampingi istrinya saat isolasi mandiri. Sementara RT Ferdy Sambo Susi tak ikut isolasi seperti yang lain padahal sama-sama baru datang dari Magelang, Jawa Tengah. Kemudian Ferdy Sambo mengaku hendak pergi ke rumah singgahnya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan untuk bersiap hendak bermain bulu tangkis. Ia mengatakan berniat meminta keterangan dari Brigadir J pada malam hari setelah melakukan kegiatan tersebut. Namun emosinya tersulut saat melihat Brigadir J di depan gerbang TKP Rumah Duren 3 Jakarta Selatan dan baru memutuskan untuk menemui sang ajudan. Rupanya hal ini berbeda dengan keterangan saksi dari Patwal serta ex-ajudan Ferdy Sambo yakni Prayogi dan Azan Romer. Sebelumnya, Sambo membeberkan kronologi kejadian penembakan ajudannya almarhum Brigadir J. Adapun dalam keterangannya, Ferdy Sambo mengaku sempat menghentikan Richard Eliezer alias Baradae untuk menembak. Sebagaimana diketahui, Ferdy Sambo mengaku melakukan pembunuhan akibat perbuatan Brigadir J yang disebut telah meruda paksa istrinya Putri Chandrawati sehari sebelum di Magelang, Jawa Tengah. Setelah emosi mendengar cerita sang istri, Ferdy Sambo ditemani ajudannya, Azan Romer hendak berangkat untuk berolahraga bulu tangkis. Namun ketika lewat di rumah dinas Duren 3 dan melihat Brigadir J, emosi tersulut hingga langsung memutuskan turun untuk mengkonfrontir Brigadir J.
Alih-alih mendapat penjelasan, Verdi Sambo justru merasa seperti ditantang oleh Brigadir J. Hal tersebut berbeda dengan kesaksian Baradae yang mengaku disuruh menembak. Namun Sambo menyebut hanya meminta bawahannya tersebut untuk menghajar Brigadir J. Ia juga sempat lupa mengenai detail kejadian dan hanya ingat sempat mengatai Brigadir J kurang ajar. Verdi Sambo ketika itu mengaku terkejut melihat Brigadir J jatuh berlumuran darah. Ia pun panik dan mendapat ide untuk menyusun skenario tembak-menembak agar dapat menutupi kejadian tersebut. Terdakwa Verdi Sambo akhirnya buka suara soal kronologi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati meski hingga saat ini belum ditemukan cukup bukti dan saksi. Hal ini disampaikan Verdi Sambo dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J pada Rabu 7 Desember 2022. Ia mengungkap pembicaraannya dengan sang istri Putri Chandrawati soal perilaku Brigadir J yang berujung pada pembunuhan sang ajudan. Verdi Sambo menceritakan awalnya Putri pulang ke rumah Saguling dari Magelang pada 8 Juli atau tepat beberapa jam sebelum peristiwa penembakan. Saat itu Sambo mengonfirmasi kepada Putri terkait apa yang sudah diceritakan sebelumnya melalui sambungan telepon. Dalam cerita itu Putri tiba-tiba terbangun saat istirahat di rumah Magelang. Pasalnya Putri melihat Brigadir J sudah di hadapannya. Seusai itu, kata Verdi Sambo, Brigadir J langsung melecehkan Putri dengan tindakan pengancaman terlebih dahulu. Bahkan dalam alibinya, Verdi Sambo, Putri Chandrawati sempat dihempaskan oleh Brigadir Yosua. Mendengar keterangan dari Putri Chandrawati, Verdi Sambo mengaku tidak terima dengan perlakuan dari Yosua. Ia mengaku sampai tak bisa berkata-kata mendengar penuturan dan tangisan Putri. Dari situ, Verdi Sambo mengaku sangat emosi dan kehilangan akal sehat sehingga merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Ia menilai apa yang dilakukan Brigadir J telah mencoreng harkat dan martabat keluarganya, terlebih dia merupakan Jenderal Polisi Bintang 2. Di sisi lain, pengacara Verdi Sambo Arman Hanis merasa kecewa dengan sidang lanjutan kliennya di PN Jakarta Selatan. Bahkan dengan beberapa kali persidangan lagi, dirinya sudah tak banyak berharap. Menurut Arman, dirinya menilai segera diputuskan saja jalannya persidangan tidak perlu diperpanjang. Arman sebagai kuasa hukum mantan Kadipropam Polri Verdi Sambo menolak dikatakan menyerah dalam persidangan. Menurutnya masih ada pengadilan tinggi dan kasasi. Harusnya dalam pertimbangan putusannya lah dia menyampaikan seperti itu. Inilah yang saya bilang, saya tidak berharap banyak dalam persidangan ini. Melihat 2-3 kali persidangan ini, saya sudah tidak berharap banyak. Artinya Bapak kan merasa salah dan hakimnya. Saya tidak menyampaikan hakim salah atau apa. Tapi kalau hakim sudah menyimpulkan seperti itu, saya tidak berharap banyak. Bahwa kita akan berusaha mengungkap fakta yang sebenarnya. Tadi saya dengar, saya keluar setelah melihat Pak Sambo sudah menjelaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia perbuat, dia akui. Itu kita semua sama-sama dengar. Tetapi masih tetap, oh ini kalian. Yang dipercaya siapa? Apakah Eliezer, ini ya, apakah Eliezer yang harus dipercaya bahwa dia disematkan justice kolaborator harus dipercaya? Artinya Pak Arman melihat hakim sudah memihak. Ya, sama-sama kita bisa melihat, bukan saya aja. Pak, tapi saya ingin tanggapan tegas soal sebutan hakim bahwa Pak Sambo sudah berbohong soal senjata. Ya itulah yang saya bilang, itu kan menyimpulkan. Atau BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut polisi menjadi sasaran kelompok teroris karena dianggap sebagai ancaman. Hal ini disampaikan Boy Rafli Amar menyusul kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Menurutnya, para pelaku terorisme kerap menjadikan pihak kepolisian sebagai target balas dendam. Sebab polisi dianggap sosok yang selalu menggagalkan misi para teroris saat melancarkan aksinya. Boy menjelaskan teroris sudah tahu bahwa yang menggagalkan misi adalah aparat penegak hukum. Ia pun menyayangkan aksi para teroris tersebut, terlebih ada seseorang yang gugur dalam aksi tersebut. Kini pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, termasuk kelompok-kelompok yang terlibat dalam jaringan tersebut.
Lanjut Boy, bahwa tak semua narapidana terorisme menerima program deradikalisasi. Menurut catatan BNPT, kata dia ada sekitar 1.290 narapidana terorisme yang telah mengikuti program deradikalisasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 8% menjadi residivis atau kembali melakukan tindakan terorisme. Program deradikalisasi, kata dia, tidak diterima begitu saja oleh para terpidana terorisme. Meski mayoritas narapidana terorisme mau berikrar setia kepada NKRI, ia tak memungkiri masih ada narapidana yang masih menolak. Ia mengakui BNPT tidak dapat bekerja sendiri dalam mederadikalisasi terpidana terorisme. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh mereka merupakan kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Terkait Agus Suyatno, bom pelaku bunuh diri di Polsek Astananyar, ia mengaku jika Agus merupakan residivis narapidana terorisme yang pernah dihukum penjara selama 4 tahun akibat serangan teror bom panci di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Pihaknya akan meningkatkan kerjasama dengan sistem monitoring melibatkan aparatur pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat. Diketahui Agus Suyatno, pelaku teror bom di Polsek Astananyar, merupakan ex-napi terorisme yang masih dalam status merah. Terkait status merah yang masih melekat kepada Agus sebagai ex-napitor, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhaindra mengatakan status merah ini diberikan kepada ex-napiter yang menolak program deradikalisasi. Pelaku, kata dia, sudah keras terdoktrin kelompok radikal sehingga menolak semua upaya deradikalisasi. Menghadapi ex-napiter yang seperti itu, pihaknya bersama intelijen melakukan monitoring dan deteksi kepada ex-napiter yang masih merah. Ia mengklaim pendampingan dan monitoring terhadap ex-napiter status merah dilakukan secara 24 jam. Faktanya, masih ada napiter yang leluasa melakukan aksi teror seperti yang dilakukan Agus di Polsek Astananyar kemarin. Aibda Sofyan, korban tewas akibat bom bunuh diri di Polsek Astananyar, mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penghargaan ini disampaikan Kapolri melalui Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Berdasarkan surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 7 Desember 2022, almarhum Sofyan mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Aibda menjadi Aibtu Anumerta. Ramadan menyatakan peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan gugurnya satu polisi membuat Polri sangat berduka. Pada sela-sela konferensi pers, ia turut mengajak segenap masyarakat untuk sejenak menundukkan kepala mendoakan almarhum Aibtu Anumerta Sofyan yang gugur. Diketahui Aibda Sofyan menjadi korban peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astananyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022. Aibda Sofyan ternyata sempat melakukan aksi heroik. Aibda Sofyan sempat menggandeng pelaku yang nekat memaksa masuk ke area Polsek Astananyar. Kini atas aksi heroiknya Aibda Sofyan mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Informasi terkait aksi heroik pada Aibda Sofyan ini disampaikan oleh Kasat Binmas Polrestabes Bandung, AKBP Sutorih. Sutori menerangkan kala itu jajaran Polsek Astananyar tengah menggelar apel pagi. Kemudian datanglah pelaku yang memaksa masuk ke area Polsek meski pintu gerbang sudah ditutup. Aibda Sofyan kemudian menghalangi pelaku agar tidak masuk. Namun keduanya sempat bersih tegang, bahkan Aibda Sofyan mendapat ancaman dari pelaku yang membawa senjata tajam. Saat terjadi ledakan, almarhum sempat mundur, namun lantaran cukup dahsyat, Aibda Sofyan juga tak luput terkena material. Sutori mengatakan Aibda Sofyan dianggap sebagai pahlawan karena berusaha melindungi para anggota polisi lain dari peristiwa ledakan itu. Atas jasanya, Aibda Sofyan yang gugur saat bertugas mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Sementara dari lokasi kejadian, polisi mengamankan 23 barang bukti. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yani Sudarto menjelaskan barang bukti yang diamankan tersebut antara lain serpihan bom panci yang telah diasposal,
sepeda motor pelaku, sejumlah kertas dan selebaran yang menempel pada sepeda motor pelaku, serta beberapa digital video recorder dari CCTV yang ada di lokasi. Sementara itu, Dansat Brimopolda Jawa Barat Kombes Pol Yuri Karsono mengatakan, jenis bom yang digunakan oleh pelaku adalah bom rakitan dalam bentuk panci. Adapun terkait ukuran daya ledak dari jenis bom rakitan yang digunakan pelaku tersebut, saat ini tim penjinak bom dari Korps Brimob dan Sat Brimob Polda Jawa Barat serta Puslapfor tengah mengkaji dan mendalaminya. Sebagai informasi, pelaku bom bunuh diri diketahui membawa 2 bom. Bom pertama dimasukkan dalam ransel yang dibawa di punggung pelaku. Sementara bom kedua dibawa pada bagian dada. Namun dalam peristiwa Rabu kemarin hanya 1 bom yang meledak, yakni bom pada bagian punggung pelaku atau bom di dalam ransel. Sedangkan saat meledak, bom yang dilekatkan di bagian dada pelaku terpental. Dalam peristiwa ini 11 orang menjadi korban, sebanyak 10 korban mengalami luka dan 1 korban yang merupakan anggota polisi meninggal dunia. Sebanyak 18 orang saksi diperiksa atas kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Dari jumlah tersebut, ada 6 anggota Polsek Astana Anyar, 9 orang dari masyarakat, serta 3 keluarga pelaku. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada Kamis 8 Desember 2022. Ramadan mengatakan pemeriksaan kepada 3 anggota keluarga tersebut untuk mendalami apakah ada keterlibatan soal kasus bom bunuh diri yang dilakukan Agus Muslim. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penelusuran polisi, pelaku diketahui bernama Agus Suyatno alias Agus Muslim. Agus merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo, Jawa Barat. Menurut Kapolri, pelaku sebelumnya menjalani masa tahanan selama 4 tahun di Nusa Kambangan. Agus Suyatno kemudian bebas dari penjara pada bulan September 2021 lalu. Agus Muslim, kata Listio, terafiliasi sebagai anggota Jamaah Ansarud Daulat atau JAD Jawa Barat. Sementara itu, Komnas HAM meminta agar pemerintah bisa mengusut tuntas kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ketua Komnas HAM Atnika Nova Sigiro mengatakan, pengusutan secara tuntas kasus tersebut bisa mencegah peristiwa serupa terulang di masa depan. Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah melakukan penanganan medis kepada para korban bom bunuh diri tersebut. Kemudian, Atnika mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum dan proses kasus tersebut. Komnas HAM juga mengutuk keras perbuatan bom bunuh diri yang terjadi di Astana Anyar. Tak hanya Komnas HAM, Majelis Ulama Indonesia juga mengecam aksi bom bunuh diri ini. Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah Kyai Haji M. Khalil Nafis menjelaskan bahwa Islam tak mengajarkan untuk melakukan aksi terorisme. Hal tersebut juga telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Pihaknya pun menyarankan BNPT dan Densus 88 meningkatkan kewaspadaan dan mengatasi aksi-aksi terorisme. Ia juga mengajak masyarakat agar tak memberikan stigma buruk kepada agama hanya karena oknum yang melakukan teror. Kepergian Lord Rangga menyisakan duka bagi orang terdekat termasuk keluarga besar. Lord Rangga mengembuskan nafas terakhir di Brebes, Jawa Tengah pada Rabu 7 Desember 2022. Sebelumnya, Lord Rangga mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung. Pemilik nama Edi Raharjo ini ternyata memiliki penyakit yang sudah diderita cukup lama. Kakak kandung Lord Rangga, Cayu Nurhemah, mengatakan bahwa almarhum mengidap penyakit paru-paru. Penyakit tersebut sudah diidap sejak beberapa tahun yang lalu. Almarhum kerap mengeluh sakit dan sempat muntah darah.
Meski begitu, belum diketahui apakah penyakit paru-paru yang diderita Lord Rangga merupakan penyebab utama kematian pria yang pernah bikin geger publik Indonesia tersebut. Sementara kedatangan jenazah Kiai Ajeng Rangga Sasana disambut pecah tangis keluarga di Desa Gerinting, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Sebelumnya, jenazah Lord Rangga disemayamkan terlebih dahulu di rumah istrinya di Desa Negla, Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah. Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum kampung halamannya di Desa Gerinting, Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Secara terpisah, pihak rumah sakit menjelaskan dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga. Manajer Umum Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda Tanjung, Brebes, Supayanto mengatakan, dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga karena terlalu lelah. Mengenang semasa hidup Lord Rangga, pada tahun 2019 lalu, ia sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Sebelumnya, pria yang akrab dipanggil Lord Rangga pernah menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Republik Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2016. Sebagai Sekjen Sunda Empire, Rangga Susana ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Nasri Banks yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan Raden Ratnaningrum sebagai Kaisar Sunda Empire. Lord Rangga sempat menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Putih Republik Indonesia. Rangga tak memiliki darah Sunda, ia lahir di Brebes pada 12 September 1967 dengan nama asli Edi Raharjo. Walaupun kerap tampil mengenakan seragam militer, Rangga tak pernah mengenyam pendidikan kemiliteran dan ia lulus sekolah menengah pertanian. Sebelum ramai Sunda Empire, sang Sekjen Rangga Susana pernah menikah dengan ES atau Ratu, tetapi mereka kemudian bercerai. Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang batubara ilegal. Nampak Ismail Bolong mengenakan baju tahanan berwarna oranye bernomor 032. Adapun peran dari Ismail Bolong sendiri dalam kasus tersebut adalah sebagai pengatur jalannya pertambangan yang tidak memiliki izin usaha. Kabarnya Ismail Bolong menjabat sebagai komisaris PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ex-anggota Saintelkam Polresta Samarinda Ismail Bolong langsung ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri pada Rabu 7 Desember dini hari. Pengacara Ismail Bolong, Johannes Tobing, menjelaskan penahanan dilakukan penyidik usai melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 13 jam pada Selasa 6 Desember lalu. Johannes menjelaskan bahwa ada sekitar 62 pertanyaan penyidik kepada Ismail Bolong terkait tambang ilegal. Johannes mengaku sempat keberatan tentang penahanan terhadap kliennya, apalagi kliennya itu baru diperiksa sebanyak 1 kali. Namun, penyidik beralasan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, pihaknya sudah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Adapun penyidik mengungkapkan bahwa kebijakan ini adalah kewenangan penyidik. Selain Ismail Bolong, Bareskrim Polri juga menetapkan 2 tersangka lain. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Nurul Aziza pada Kamis 8 Desember 2022. Nurul Aziza mengatakan 2 tersangka lainnya yakni berinisial BP dan RP. Tersangka BP berperan sebagai penambang batubara tanpa izin atau ilegal. Sementara RP sebagai kuasa direktur PT EMP yang berperan mengatur operasional batubara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT tersebut. Sementara itu, Direktur Eksekutif SARA Institut Muhammad Wildan pun mengapresiasi langkah yang dilakukan Polri dalam upaya mengusut tuntas kasus tambang ilegal Ismail Bolong ini. Menurut Wildan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan membuka tabir di balik kasus Ismail Bolong tersebut. Wildan juga meyakini jika Polri bakal mengusut kasus tersebut dengan transparan dan cermat, sehingga bisa meluruskan asumsi-asumsi liar yang berkembang di masyarakat selama ini.
Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Sumbawa membeberkan terkait rencana pemekaran dapil. Pemekaran dapil ini mengacu pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan. 3 di antara prinsip itu adalah kesinambungan, kesetaraan nilai suara, dan proporsionalitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Galan Reski Waskita dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Terima kasih rekan Rima Anggi. Ya, saya Galan Reski Waskita melaporkan dari Sumbawa. KPUD Kabupaten Sumbawa saat ini memang memberikan 2 rancangan penataan dapil. Yang pertama adalah mengubah nama dapil. Yang pertama dari dapil 4 diubah menjadi dapil 5, kemudian dapil 5 diubah menjadi dapil 4. Tawaran kedua adalah terkait dengan pemekaran jumlah dapil. Nah, pemekaran jumlah dapil ini seperti yang disampaikan Rima tadi bahwa memang mengacu pada 7 poin utama, 3 diantaranya adalah proporsional, kemudian kesetaraan nilai, dan kesinambungan. Nah, berdasarkan wawancara yang kami lakukan bersama dengan komisioner KPU ya beberapa waktu lalu, dinyatakan bahwa saat ini KPU telah memberikan masa tenggang kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk turut bersuara terkait dengan rencana ini. Nah, adapun dapil yang hendak dimekarkan itu adalah dapil 2. Untuk diketahui teman-teman Tribuners dan Rima bahwa di Kabupaten Sumbawa sendiri ada 5 dapil ya. Dapil yang hendak dipecah ini adalah dapil 2 yang berkisar mulai dari Kecamatan Lapi, Kecamatan Lopok, kemudian Kecamatan Ropang dan Lantung, kemudian masuk juga wilayah Kecamatan Meyuhulu, Kecamatan Lenangguar sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Nah, dapil ini akan dipecah menjadi 2 sehingga jumlah dari dapil yang ada di kabupaten sendiri, Kabupaten Sumbawa sendiri akan menjadi 6 dapil. Nah, dapil pertama itu dihitung dari dapil dari Kecamatan Lapi hingga Ropang dan Lantung, kemudian 1 dapil lainnya adalah dari Kecamatan Meyuhulu sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Seperti itu. Baik, terima kasih laporannya rekan Galan Reski Waskita. Selamat bertugas kembali. Berikut kami sajikan wawancara dari Aryati, Komisioner KPU Sumbawa. Ya, jadi kalau di rancangan yang pertama dapil itu tidak berubah ya. Itu tidak berubah, jadi hanya penamaannya saja yang berubah. Dapil 4 jadi 5 gitu ya, dapil 5 sebelumnya itu jadi 4. Kemudian di rancangan kedua ada pemecahan dapil di Sumbawa 2 ya, di Sumbawa 2 yang sebelumnya Lapi, Lopok, Ropang, Lantung gitu ya. Itu kan sebelumnya satu kesatuan dengan Moyohulu, Lenangguar, kemudian Lunyuk sama Orang Telukan. Sebelumnya kan ini dapil 2. Nah, di rancangan kami yang kedua itu kami pecah jadi pecah 2 gitu ya. Jadi Lapi, Lopok. Ratusan warga antusias mengarak api obor Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-19 Sulawesi Tengah di Kota Luwu, Kabupaten Banggai pada Rabu 7 Desember 2022. Api obor tersebut dibawa dan diarak dari wilayah Kecamatan Toili Barat, Nuhon, Balantag, dan Baulemo. Porprov Sulteng rencananya dibuka pada tanggal 10 Desember 2022 mendatang. Dalam upacara pembukaan Porprov Sulteng ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Asnawi, reporter dari Tribun Palu. Silakan laporannya. Iya, baik. Memang rencananya pada tanggal 10 Desember tahun 2022 mendatang ini akan dibuka Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-9 ya, tahun 2022. Dan sebelumnya itu dilakukan arak api obor ya, atau pawai api obor yang datang dari berbagai kecamatan. Dan api tersebut diambil dari sumur gas yang ada di wilayah Kecamatan Toili Barat, dan 3 daerah lainnya itu api berasal dari
alat tradisional ya seperti batu dan kayu. Nah selanjutnya api ini masuk ke dalam Kota Luwuk untuk selanjutnya pada malam pembukaan Pekan Olahraga Provinsi nanti akan dinyalakan ya oleh tim yang kemudian sudah disiapkan oleh panitia setempat ya. Nah untuk Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kabupaten Banggai ini akan mempertandingkan 24 cabang olahraga yang diikuti oleh 13 kabupaten kota atau 13 kontingen yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, rencananya ya ini akan berlangsung pada tanggal 17 Desember ya. Namun sebelum pembukaan ada beberapa cabang olahraga yang sudah dipertandingkan, yaitu cabang olahraga sepak bola dan cabang olahraga balap motor. Terima. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham terbakar diduga karena korsleting pada Kamis 8 Desember 2022. Hal ini disampaikan Sugeng Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan. Api muncul dari area lantai 5 gedung Kemenkumham yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan sekira pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 26 unit mobil dan 130 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Tak berselang lama petugas berhasil memadamkan api. Tak ada korban tewas dalam insiden tersebut, namun ada 1 orang pegawai yang mengalami luka saat berupaya melakukan pemadaman api. Sugeng mengatakan semua pekerja yang ada di dalam gedung Kemenkumham mengevakuasi diri saat api belum membesar. Sementara Humas Kemenkumham Tubagus Erif menyebutkan adanya sejumlah barang milik negara yang ikut dilalap api. Menurutnya, lantai 5 gedung tersebut adalah kantor Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kantor Kekayaan Intelektual, dan Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Namun kebakaran secara spesifik terjadi di gudang penyimpanan berisi barang-barang milik negara yang lama tak terpakai. Ia juga menegaskan arsip-arsip penting milik negara masih aman dari bahaya kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 20 tahanan yang merupakan warga negara asing atau WNA dievakuasi. Arif mengatakan puluhan tahanan tersebut dievakuasi ke rumah detensi imigrasi yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Sekitar pukul 10.30 diketahui ada titik api muncul di gudang penyimpanan ya, kayak semacam barang-barang yang sudah lama sudah tidak terpakai disimpan dulu karena kita prosedur tidak bisa langsung dimusnahkan, tetap disimpan. Habis itu mulai muncul titik api pukul 10.30, kemudian dicoba dipadamkan dengan alat pemadam api yang kita punya oleh petugas, sambil kemudian petugas itu menghubungi pemadam kebakaran. Jadi pada sekitar pukul 11 pemadam kebakaran sudah ada, kemudian mereka langsung mencoba tapi alhamdulillah dalam jangka waktu tidak lama api sudah bisa dipadamkan.
Seperti biasa, pegawai lain sudah melakukan aktivitas begitu ada informasi kebakaran, semuanya bisa evakuasi. Publik sempat dikejutkan dengan sejumlah mahar Kaisang Pangarep yang akan diberikan kepada Erina Gudono sebesar Rp300.000. Ternyata di balik angka tersebut memiliki arti tersendiri bagi Kaisang Pangarep. Bukan soal nominal, melainkan angka tersebut menunjukkan bahwa Kaisang Erina sama-sama anak ketiga. Kaisang Pangarep menyebut jika Erina Gudono tak mempermasalahkan soal mahar yang ia berikan. Kendati demikian, Kaisang Pangarep tak hanya memberikan mahar uang senilai Rp300.000, adik Kahiyang Ayu itu juga telah menyiapkan tambahan mahar untuk Erina Gudono. Namun Kaisang Pangarep enggan membeberkan tambahan mahar tersebut. Sebagai informasi, Erina Gudono adalah anak ketiga dari 4 bersaudara buah hati pasangan Profesor Gudono dan Sofiatun Gudono. 2 kakak Erina Gudono bernama Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara adik Erina Gudono bernama Sania Gudono. Lalu untuk Kaisang Pangarep, dia merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi dan Iriana. Kaisang Pangarep memiliki 2 kakak, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kahiyang Ayu. Di sisi lain, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan kejutan spesial untuk Erina Gudono saat pesta pernikahannya pada Minggu 11 Desember 2022 mendatang. Sebab tanggal 11 saat resepsi digelar Erina Gudono ulang tahun. Kaisang mengatakan dirinya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Erina. Kendati demikian, Kaisang enggan membeberkan secara detail kado khusus apa yang sudah disiapkan olehnya. Diketahui jelang pernikahan, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk ijab kabul. Adik Gibran Raka Buming Raka tersebut sampai berlatih menghafal bacaan ijab kabul sejak 6 bulan lalu. Rencananya, Kaisang tak menggunakan bahasa Jawa saat melakukan ijab kabul. Kaisang bahkan sudah melakukan gladi akad pernikahan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo pada Sabtu 6 Desember. Adapun perwakilan keluarga Erina yang datang adalah 2 kakaknya, yakni Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara untuk perwakilan keluarga Presiden Joko Widodo diwakilkan lewat pengantin production. Majelis Hakim meragukan kesaksian Verdi Sambo saat dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Kuat Maruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal pada Rabu 7 Desember 2022. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menilai penuturan Verdi Sambo soal kronologi penembakan Brigadir J tak masuk akal, sebab pernyataan Sambo bertentangan dengan fakta-fakta dan keterangan dari saksi lain. Dalam keterangannya, Verdi Sambo mengatakan bahwa istrinya Putri Chandrawati sedang sakit seusai pulang dari Magelang. Menurut Hakim, hal ini bertentangan dengan bukti yang terlihat di CCTV rumah pribadinya di Saguling, Jakarta Selatan. Di mana dalam CCTV memperlihatkan Putri Chandrawati keadaan baik-baik saja, Hakim kemudian membeberkan hal yang tak masuk akal lain, yakni Sambo tak mengetahui dengan siapa Putri Chandrawati akan isolasi mandiri di rumah dinas Kadif Propam Duren 3. Menurut Hakim, tidak mungkin Verdi Sambo tidak tahu siapa saja yang akan mendampingi istrinya saat isolasi mandiri. Sementara RT Verdi Sambo Susi tak ikut isolasi seperti yang lain padahal sama-sama baru datang dari Magelang, Jawa Tengah. Kemudian Verdi Sambo mengaku hendak pergi ke rumah singgahnya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan untuk bersiap hendak bermain bulu tangkis. Ia mengatakan berniat meminta keterangan dari Brigadir J pada malam hari setelah melakukan kegiatan tersebut. Namun emosinya tersulut saat melihat Brigadir J di depan gerbang TKP Rumah Duren 3 Jakarta Selatan dan baru memutuskan untuk menemui sang ajudan. Rupanya hal ini berbeda dengan keterangan saksi dari Patwal serta ex-ajudan Verdi Sambo yakni Prayogi dan Azan Romer. Sebelumnya, Sambo membeberkan kronologi kejadian penembakan ajudannya almarhum Brigadir J. Adapun dalam keterangannya, Verdi Sambo mengaku sempat menghentikan Richard Eliezer alias Baradae untuk menembak. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo mengaku melakukan pembunuhan akibat perbuatan Brigadir J yang disebut telah meruda paksa istrinya Putri Chandrawati sehari sebelum di Magelang, Jawa Tengah. Setelah emosi mendengar cerita sang istri, Verdi Sambo ditemani ajudannya, Azan Romer hendak berangkat untuk berolahraga bulu tangkis. Namun ketika lewat di rumah dinas Duren 3 dan melihat Brigadir J, emosi tersulut hingga langsung memutuskan turun untuk mengkonfrontir Brigadir J.
Alih-alih mendapat penjelasan, Verdi Sambo justru merasa seperti ditantang oleh Brigadir J. Hal tersebut berbeda dengan kesaksian Baradae yang mengaku disuruh menembak. Namun Sambo menyebut hanya meminta bawahannya tersebut untuk menghajar Brigadir J. Ia juga sempat lupa mengenai detail kejadian dan hanya ingat sempat mengatai Brigadir J kurang ajar. Verdi Sambo ketika itu mengaku terkejut melihat Brigadir J jatuh berlumuran darah. Ia pun panik dan mendapat ide untuk menyusun skenario tembak-menembak agar dapat menutupi kejadian tersebut. Terdakwa Verdi Sambo akhirnya buka suara soal kronologi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati meski hingga saat ini belum ditemukan cukup bukti dan saksi. Hal ini disampaikan Verdi Sambo dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J pada Rabu 7 Desember 2022. Ia mengungkap pembicaraannya dengan sang istri Putri Chandrawati soal perilaku Brigadir J yang berujung pada pembunuhan sang ajudan. Verdi Sambo menceritakan awalnya Putri pulang ke rumah Saguling dari Magelang pada 8 Juli atau tepat beberapa jam sebelum peristiwa penembakan. Saat itu Sambo mengonfirmasi kepada Putri terkait apa yang sudah diceritakan sebelumnya melalui sambungan telepon. Dalam cerita itu Putri tiba-tiba terbangun saat istirahat di rumah Magelang. Pasalnya Putri melihat Brigadir J sudah di hadapannya. Seusai itu, kata Verdi Sambo, Brigadir J langsung melecehkan Putri dengan tindakan pengancaman terlebih dahulu. Bahkan dalam alibinya, Verdi Sambo, Putri Chandrawati sempat dihempaskan oleh Brigadir Yosua. Mendengar keterangan dari Putri Chandrawati, Verdi Sambo mengaku tidak terima dengan perlakuan dari Yosua. Ia mengaku sampai tak bisa berkata-kata mendengar penuturan dan tangisan Putri. Dari situ, Verdi Sambo mengaku sangat emosi dan kehilangan akal sehat sehingga merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Ia menilai apa yang dilakukan Brigadir J telah mencoreng harkat dan martabat keluarganya, terlebih dia merupakan Jenderal Polisi Bintang 2. Di sisi lain, pengacara Verdi Sambo Arman Hanis merasa kecewa dengan sidang lanjutan kliennya di PN Jakarta Selatan. Bahkan dengan beberapa kali persidangan lagi, dirinya sudah tak banyak berharap. Menurut Arman, dirinya menilai segera diputuskan saja jalannya persidangan tidak perlu diperpanjang. Arman sebagai kuasa hukum mantan Kadipropam Polri Verdi Sambo menolak dikatakan menyerah dalam persidangan. Menurutnya masih ada pengadilan tinggi dan kasasi. Harusnya dalam pertimbangan putusannya lah dia menyampaikan seperti itu. Inilah yang saya bilang, saya tidak berharap banyak dalam persidangan ini. Melihat 2-3 kali persidangan ini, saya sudah tidak berharap banyak. Artinya Bapak kan merasa bersalah dan hakimnya Saya tidak menyampaikan hakim salah atau apa. Tapi kalau hakim sudah menyimpulkan seperti itu, saya tidak berharap banyak. Bahwa kita akan berusaha mengungkap fakta yang sebenarnya. Tadi saya dengar, saya keluar setelah melihat Pak Sambo sudah menjelaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia perbuat, dia akui. Itu kita semua sama-sama dengar. Tetapi masih tetap, oh ini kalian. Yang dipercaya siapa? Apakah Eliezer, ini ya, apakah Eliezer yang harus dipercaya bahwa dia disematkan justice kolaborator harus dipercaya? artinya Pak Arman melihat hakim sudah memihak. Ya, sama-sama kita bisa melihat, bukan saya aja. Pak, tapi saya ingin tanggapan tegas soal sebutan hakim bahwa Pak Sambo sudah berbohong soal senjata. Ya itulah yang saya bilang, itu kan menyimpulkan. Atau BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut polisi menjadi sasaran kelompok teroris karena dianggap sebagai ancaman. Hal ini disampaikan Boy Rafli Amar menyusul kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Menurutnya, para pelaku terorisme kerap menjadikan pihak kepolisian sebagai target balas dendam. Sebab polisi dianggap sosok yang selalu menggagalkan misi para teroris saat melancarkan aksinya. Boy menjelaskan teroris sudah tahu bahwa yang menggagalkan misi adalah aparat penegak hukum. Ia pun menyayangkan aksi para teroris tersebut, terlebih ada seseorang yang gugur dalam aksi tersebut. Kini pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, termasuk kelompok-kelompok yang terlibat dalam jaringan tersebut.
Lanjut Boy, bahwa tak semua narapidana terorisme menerima program deradikalisasi. Menurut catatan BNPT, kata dia ada sekitar 1.290 narapidana terorisme yang telah mengikuti program deradikalisasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 8% menjadi residivis atau kembali melakukan tindakan terorisme. Program deradikalisasi, kata dia, tidak diterima begitu saja oleh para terpidana terorisme. Meski mayoritas narapidana terorisme mau berikrar setia kepada NKRI, ia tak memungkiri masih ada narapidana yang masih menolak. Ia mengakui BNPT tidak dapat bekerja sendiri dalam mederadikalisasi terpidana terorisme. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh mereka merupakan kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Terkait Agus Suyatno, bom pelaku bunuh diri di Polsek Astananyar, ia mengaku jika Agus merupakan residivis narapidana terorisme yang pernah dihukum penjara selama 4 tahun akibat serangan teror bom panci di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Pihaknya akan meningkatkan kerjasama dengan sistem monitoring melibatkan aparatur pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat. Diketahui Agus Suyatno, pelaku teror bom di Polsek Astananyar, merupakan ex-napi terorisme yang masih dalam status merah. Terkait status merah yang masih melekat kepada Agus sebagai ex-napitor, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhaindra mengatakan status merah ini diberikan kepada ex-napiter yang menolak program deradikalisasi. Pelaku, kata dia, sudah keras terdoktrin kelompok radikal sehingga menolak semua upaya deradikalisasi. Menghadapi ex-napiter yang seperti itu, pihaknya bersama intelijen melakukan monitoring dan deteksi kepada ex-napiter yang masih merah. Ia mengklaim pendampingan dan monitoring terhadap ex-napiter status merah dilakukan secara 24 jam. Faktanya, masih ada napiter yang leluasa melakukan aksi teror seperti yang dilakukan Agus di Polsek Astananyar kemarin. Aibda Sofyan, korban tewas akibat bom bunuh diri di Polsek Astananyar, mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penghargaan ini disampaikan Kapolri melalui Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Berdasarkan surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 7 Desember 2022, almarhum Sofyan mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Aibda menjadi Aibtu Anumerta. Ramadan menyatakan peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan gugurnya satu polisi membuat Polri sangat berduka. Pada sela-sela konferensi pers, ia turut mengajak segenap masyarakat untuk sejenak menundukkan kepala mendoakan almarhum Aibtu Anumerta Sofyan yang gugur. Diketahui Aibda Sofyan menjadi korban peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astananyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022. Aibda Sofyan ternyata sempat melakukan aksi heroik. Aibda Sofyan sempat menggandeng pelaku yang nekat memaksa masuk ke area Polsek Astananyar. Kini atas aksi heroiknya Aibda Sofyan mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Informasi terkait aksi heroik pada Aibda Sofyan ini disampaikan oleh Kasat Binmas Polrestabes Bandung, AKBP Sutorih. Sutori menerangkan kala itu jajaran Polsek Astananyar tengah menggelar apel pagi. Kemudian datanglah pelaku yang memaksa masuk ke area Polsek meski pintu gerbang sudah ditutup. Aibda Sofyan kemudian menghalangi pelaku agar tidak masuk. Namun keduanya sempat bersih tegang, bahkan Aibda Sofyan mendapat ancaman dari pelaku yang membawa senjata tajam. Saat terjadi ledakan, almarhum sempat mundur, namun lantaran cukup dahsyat, Aibda Sofyan juga tak luput terkena material. Sutori mengatakan Aibda Sofyan dianggap sebagai pahlawan karena berusaha melindungi para anggota polisi lain dari peristiwa ledakan itu. Atas jasanya, Aibda Sofyan yang gugur saat bertugas mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Sementara dari lokasi kejadian, polisi mengamankan 23 barang bukti. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yani Sudarto menjelaskan barang bukti yang diamankan tersebut antara lain serpihan bom panci yang telah diasposal,
sepeda motor pelaku, sejumlah kertas dan selebaran yang menempel pada sepeda motor pelaku, serta beberapa digital video recorder dari CCTV yang ada di lokasi. Sementara itu, Dansat Brimopolda Jawa Barat Kombes Pol Yuri Karsono mengatakan, jenis bom yang digunakan oleh pelaku adalah bom rakitan dalam bentuk panci. Adapun terkait ukuran daya ledak dari jenis bom rakitan yang digunakan pelaku tersebut, saat ini tim penjinak bom dari Korps Brimob dan Sat Brimob Polda Jawa Barat serta Puslapfor tengah mengkaji dan mendalaminya. Sebagai informasi, pelaku bom bunuh diri diketahui membawa 2 bom. Bom pertama dimasukkan dalam ransel yang dibawa di punggung pelaku. Sementara bom kedua dibawa pada bagian dada. Namun dalam peristiwa Rabu kemarin hanya 1 bom yang meledak, yakni bom pada bagian punggung pelaku atau bom di dalam ransel. Sedangkan saat meledak, bom yang dilekatkan di bagian dada pelaku terpental. Dalam peristiwa ini 11 orang menjadi korban, sebanyak 10 korban mengalami luka dan 1 korban yang merupakan anggota polisi meninggal dunia. Sebanyak 18 orang saksi diperiksa atas kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Dari jumlah tersebut, ada 6 anggota Polsek Astana Anyar, 9 orang dari masyarakat, serta 3 keluarga pelaku. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada Kamis 8 Desember 2022. Ramadan mengatakan pemeriksaan kepada 3 anggota keluarga tersebut untuk mendalami apakah ada keterlibatan soal kasus bom bunuh diri yang dilakukan Agus Muslim. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penelusuran polisi, pelaku diketahui bernama Agus Suyatno alias Agus Muslim. Agus merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo, Jawa Barat. Menurut Kapolri, pelaku sebelumnya menjalani masa tahanan selama 4 tahun di Nusa Kambangan. Agus Suyatno kemudian bebas dari penjara pada bulan September 2021 lalu. Agus Muslim, kata Listio, terafiliasi sebagai anggota Jamaah Ansarud Daulat atau JAD Jawa Barat. Sementara itu, Komnas HAM meminta agar pemerintah bisa mengusut tuntas kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ketua Komnas HAM Atnika Nova Sigiro mengatakan, pengusutan secara tuntas kasus tersebut bisa mencegah peristiwa serupa terulang di masa depan. Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah melakukan penanganan medis kepada para korban bom bunuh diri tersebut. Kemudian, Atnika mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum dan proses kasus tersebut. Komnas HAM juga mengutuk keras perbuatan bom bunuh diri yang terjadi di Astana Anyar. Tak hanya Komnas HAM, Majelis Ulama Indonesia juga mengecam aksi bom bunuh diri ini. Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah Kyai Haji M. Khalil Nafis menjelaskan bahwa Islam tak mengajarkan untuk melakukan aksi terorisme. Hal tersebut juga telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Pihaknya pun menyarankan BNPT dan Densus 88 meningkatkan kewaspadaan dan mengatasi aksi-aksi terorisme. Ia juga mengajak masyarakat agar tak memberikan stigma buruk kepada agama hanya karena oknum yang melakukan teror. Kepergian Lord Rangga menyisakan duka bagi orang terdekat termasuk keluarga besar. Lord Rangga mengembuskan nafas terakhir di Brebes, Jawa Tengah pada Rabu 7 Desember 2022. Sebelumnya, Lord Rangga mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung. Pemilik nama Edi Raharjo ini ternyata memiliki penyakit yang sudah diderita cukup lama. Kakak kandung Lord Rangga, Cayu Nurhemah, mengatakan bahwa almarhum mengidap penyakit paru-paru. Penyakit tersebut sudah diidap sejak beberapa tahun yang lalu. Almarhum kerap mengeluh sakit dan sempat muntah darah.
Meski begitu, belum diketahui apakah penyakit paru-paru yang diderita Lord Rangga merupakan penyebab utama kematian pria yang pernah bikin geger publik Indonesia tersebut. Sementara kedatangan jenazah Kiai Ajeng Rangga Sasana disambut pecah tangis keluarga di Desa Gerinting, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Sebelumnya, jenazah Lord Rangga disemayamkan terlebih dahulu di rumah istrinya di Desa Negla, Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah. Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum kampung halamannya di Desa Gerinting, Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Secara terpisah, pihak rumah sakit menjelaskan dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga. Manajer Umum Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda Tanjung, Brebes, Supayanto mengatakan, dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga karena terlalu lelah. Mengenang semasa hidup Lord Rangga, pada tahun 2019 lalu, ia sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Sebelumnya, pria yang akrab dipanggil Lord Rangga pernah menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Republik Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2016. Sebagai Sekjen Sunda Empire, Rangga Susana ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Nasri Banks yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan Raden Ratnaningrum sebagai Kaisar Sunda Empire. Lord Rangga sempat menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Putih Republik Indonesia. Rangga tak memiliki darah Sunda, ia lahir di Brebes pada 12 September 1967 dengan nama asli Edi Raharjo. Walaupun kerap tampil mengenakan seragam militer, Rangga tak pernah mengenyam pendidikan kemiliteran dan ia lulus sekolah menengah pertanian. Sebelum ramai Sunda Empire, sang Sekjen Rangga Susana pernah menikah dengan ES atau Ratu, tetapi mereka kemudian bercerai. Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang batubara ilegal. Nampak Ismail Bolong mengenakan baju tahanan berwarna oranye bernomor 032. Adapun peran dari Ismail Bolong sendiri dalam kasus tersebut adalah sebagai pengatur jalannya pertambangan yang tidak memiliki izin usaha. Kabarnya Ismail Bolong menjabat sebagai komisaris PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ex-anggota Saintelkam Polresta Samarinda Ismail Bolong langsung ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri pada Rabu 7 Desember dini hari. Pengacara Ismail Bolong, Johannes Tobing, menjelaskan penahanan dilakukan penyidik usai melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 13 jam pada Selasa 6 Desember lalu. Johannes menjelaskan bahwa ada sekitar 62 pertanyaan penyidik kepada Ismail Bolong terkait tambang ilegal. Johannes mengaku sempat keberatan tentang penahanan terhadap kliennya, apalagi kliennya itu baru diperiksa sebanyak 1 kali. Namun, penyidik beralasan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, pihaknya sudah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Adapun penyidik mengungkapkan bahwa kebijakan ini adalah kewenangan penyidik. Selain Ismail Bolong, Bareskrim Polri juga menetapkan 2 tersangka lain. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Nurul Aziza pada Kamis 8 Desember 2022. Nurul Aziza mengatakan 2 tersangka lainnya yakni berinisial BP dan RP. Tersangka BP berperan sebagai penambang batubara tanpa izin atau ilegal. Sementara RP sebagai kuasa direktur PT EMP yang berperan mengatur operasional batubara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT tersebut. Sementara itu, Direktur Eksekutif SARA Institut Muhammad Wildan pun mengapresiasi langkah yang dilakukan Polri dalam upaya mengusut tuntas kasus tambang ilegal Ismail Bolong ini. Menurut Wildan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan membuka tabir di balik kasus Ismail Bolong tersebut. Wildan juga meyakini jika Polri bakal mengusut kasus tersebut dengan transparan dan cermat, sehingga bisa meluruskan asumsi-asumsi liar yang berkembang di masyarakat selama ini.
Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Sumbawa membeberkan terkait rencana pemekaran dapil. Pemekaran dapil ini mengacu pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan. 3 di antara prinsip itu adalah kesinambungan, kesetaraan nilai suara, dan proporsionalitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Galan Reski Waskita dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Terima kasih rekan Rima Anggi. Ya, saya Galan Reski Waskita melaporkan dari Sumbawa. KPUD Kabupaten Sumbawa saat ini memang memberikan 2 rancangan penataan dapil. Yang pertama adalah mengubah nama dapil. Yang pertama dari dapil 4 diubah menjadi dapil 5, kemudian dapil 5 diubah menjadi dapil 4. Tawaran kedua adalah terkait dengan pemekaran jumlah dapil. Nah, pemekaran jumlah dapil ini seperti yang disampaikan Rima tadi bahwa memang mengacu pada 7 poin utama, 3 diantaranya adalah proporsional, kemudian kesetaraan nilai, dan kesinambungan. Nah, berdasarkan wawancara yang kami lakukan bersama dengan komisioner KPU ya beberapa waktu lalu, dinyatakan bahwa saat ini KPU telah memberikan masa tenggang kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk turut bersuara terkait dengan rencana ini. Nah, adapun dapil yang hendak dimekarkan itu adalah dapil 2. Untuk diketahui teman-teman Tribuners dan Rima bahwa di Kabupaten Sumbawa sendiri ada 5 dapil ya. Dapil yang hendak dipecah ini adalah dapil 2 yang berkisar mulai dari Kecamatan Lapi, Kecamatan Lopok, kemudian Kecamatan Ropang dan Lantung, kemudian masuk juga wilayah Kecamatan Meyuhulu, Kecamatan Lenangguar sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Nah, dapil ini akan dipecah menjadi 2 sehingga jumlah dari dapil yang ada di kabupaten sendiri, Kabupaten Sumbawa sendiri akan menjadi 6 dapil. Nah, dapil pertama itu dihitung dari dapil dari Kecamatan Lapi hingga Ropang dan Lantung, kemudian 1 dapil lainnya adalah dari Kecamatan Meyuhulu sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Seperti itu. Baik, terima kasih laporannya rekan Galan Reski Waskita. Selamat bertugas kembali. Berikut kami sajikan wawancara dari Aryati, Komisioner KPU Sumbawa. Ya, jadi kalau di rancangan yang pertama dapil itu tidak berubah ya. Itu tidak berubah, jadi hanya penamaannya saja yang berubah. Dapil 4 jadi 5 gitu ya, dapil 5 sebelumnya itu jadi 4. Kemudian di rancangan kedua ada pemecahan dapil di Sumbawa 2 ya, di Sumbawa 2 yang sebelumnya Lapi, Lopok, Ropang, Lantung gitu ya. Itu kan sebelumnya satu kesatuan dengan Moyohulu, Lenangguar, kemudian Lunyuk sama Orang Telukan. Sebelumnya kan ini dapil 2. Nah, di rancangan kami yang kedua itu kami pecah jadi pecah 2 gitu ya. Jadi Lapi, Lopok. Ratusan warga antusias mengarak apel obor Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-19 Sulawesi Tengah di Kota Luwu, Kabupaten Banggai pada Rabu 7 Desember 2022. Api obor tersebut dibawa dan diarak dari wilayah Kecamatan Toili Barat, Nuhon, Balantag, dan Baulemo. Porprov Sulteng rencananya dibuka pada tanggal 10 Desember 2022 mendatang. Dalam upacara pembukaan Porprov Sulteng ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Asnawi, reporter dari Tribun Palu. Silakan laporannya. Ya, baik. Memang rencananya pada tanggal 10 Desember tahun 2022 mendatang ini akan dibuka Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-9 ya, tahun 2022. Dan sebelumnya itu dilakukan arak api obor ya, atau pawai api obor yang datang dari berbagai kecamatan. Dan api tersebut diambil dari sumur gas yang ada di wilayah Kecamatan Toili Barat, dan 3 daerah lainnya itu api berasal dari
alat tradisional ya seperti batu dan kayu. Nah selanjutnya api ini masuk ke dalam Kota Luwuk untuk selanjutnya pada malam pembukaan Pekan Olahraga Provinsi nanti akan dinyalakan ya oleh tim yang kemudian sudah disiapkan oleh panitia setempat ya. Nah untuk Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kabupaten Banggai ini akan mempertandingkan 24 cabang olahraga yang diikuti oleh 13 kabupaten kota atau 13 kontingen yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, rencananya ya ini akan berlangsung pada tanggal 17 Desember ya, namun sebelum pembukaan ada beberapa cabang olahraga yang sudah dipertandingkan, yaitu cabang olahraga sepak bola dan cabang olahraga balap motor. Terima. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham terbakar diduga karena korsleting pada Kamis 8 Desember 2022. Hal ini disampaikan Sugeng Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan. Api muncul dari area lantai 5 gedung Kemenkumham yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan sekira pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 26 unit mobil dan 130 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Tak berselang lama petugas berhasil memadamkan api. Tak ada korban tewas dalam insiden tersebut, namun ada 1 orang pegawai yang mengalami luka saat berupaya melakukan pemadaman api. Sugeng mengatakan semua pekerja yang ada di dalam gedung Kemenkumham mengevakuasi diri saat api belum membesar. Sementara Humas Kemenkumham Tubagus Erif menyebutkan adanya sejumlah barang milik negara yang ikut dilalap api. Menurutnya, lantai 5 gedung tersebut adalah kantor Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kantor Kekayaan Intelektual, dan Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Namun kebakaran secara spesifik terjadi di gudang penyimpanan berisi barang-barang milik negara yang lama tak terpakai. Ia juga menegaskan arsip-arsip penting milik negara masih aman dari bahaya kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 20 tahanan yang merupakan warga negara asing atau WNA dievakuasi. Arif mengatakan puluhan tahanan tersebut dievakuasi ke rumah detensi imigrasi yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Sekitar pukul 10.30 diketahui ada titik api muncul di gudang penyimpanan ya, kayak semacam barang-barang yang sudah lama sudah tidak terpakai disimpan dulu karena kita prosedur tidak bisa langsung dimusnahkan dan tetap disimpan. Nah, di situ mulai muncul titik api pukul 10.30, kemudian dicoba dipadamkan dengan alat pemadam api yang kita punya oleh petugas, sambil kemudian petugas itu menghubungi pemadam kebakaran. Jadi pada sekitar pukul 11 pemadam kebakaran sudah ada, kemudian mereka langsung mencoba tapi alhamdulillah dalam jangka waktu tidak lama api sudah bisa dipadamkan.
Seperti biasa, pegawai lain sudah melakukan aktivitas begitu ada informasi kebakaran, semuanya bisa evakuasi. Publik sempat dikejutkan dengan sejumlah mahar Kaisang Pangarep yang akan diberikan kepada Erina Gudono sebesar Rp300.000. Ternyata di balik angka tersebut memiliki arti tersendiri bagi Kaisang Pangarep. Bukan soal nominal, melainkan angka tersebut menunjukkan bahwa Kaisang Erina sama-sama anak ketiga. Kaisang Pangarep menyebut jika Erina Gudono tak mempermasalahkan soal mahar yang ia berikan. Kendati demikian, Kaisang Pangarep tak hanya memberikan mahar uang senilai Rp300.000, adik Kahiyang Ayu itu juga telah menyiapkan tambahan mahar untuk Erina Gudono. Namun Kaisang Pangarep enggan membeberkan tambahan mahar tersebut. Sebagai informasi, Erina Gudono adalah anak ketiga dari 4 bersaudara buah hati pasangan Profesor Gudono dan Sofiatun Gudono. 2 kakak Erina Gudono bernama Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara adik Erina Gudono bernama Sania Gudono. Lalu untuk Kaisang Pangarep, dia merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi dan Iriana. Kaisang Pangarep memiliki 2 kakak, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kahiyang Ayu. Di sisi lain, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan kejutan spesial untuk Erina Gudono saat pesta pernikahannya pada Minggu 11 Desember 2022 mendatang. Sebab tanggal 11 saat resepsi digelar Erina Gudono ulang tahun. Kaisang mengatakan dirinya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Erina. Kendati demikian, Kaisang enggan membeberkan secara detail kado khusus apa yang sudah disiapkan olehnya. Diketahui jelang pernikahan, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk ijab kabul. Adik Gibran Raka Buming Raka tersebut sampai berlatih menghafal bacaan ijab kabul sejak 6 bulan lalu. Rencananya, Kaisang tak menggunakan bahasa Jawa saat melakukan ijab kabul. Kaisang bahkan sudah melakukan gladi akad pernikahan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo pada Sabtu 6 Desember. Adapun perwakilan keluarga Erina yang datang adalah 2 kakaknya, yakni Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara untuk perwakilan keluarga Presiden Joko Widodo diwakilkan lewat pengantin production. Majelis Hakim meragukan kesaksian Verdi Sambo saat dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Kuat Maruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal pada Rabu 7 Desember 2022. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menilai penuturan Verdi Sambo soal kronologi penembakan Brigadir J tak masuk akal, sebab pernyataan Sambo bertentangan dengan fakta-fakta dan keterangan dari saksi lain. Dalam keterangannya, Verdi Sambo mengatakan bahwa istrinya Putri Chandrawati sedang sakit seusai pulang dari Magelang. Menurut Hakim, hal ini bertentangan dengan bukti yang terlihat di CCTV rumah pribadinya di Saguling, Jakarta Selatan. Di mana dalam CCTV memperlihatkan Putri Chandrawati keadaan baik-baik saja, Hakim kemudian membeberkan hal yang tak masuk akal lain, yakni Sambo tak mengetahui dengan siapa Putri Chandrawati akan isolasi mandiri di rumah dinas Kadif Propam Duren 3. Menurut Hakim, tidak mungkin Verdi Sambo tidak tahu siapa saja yang akan mendampingi istrinya saat isolasi mandiri. Sementara RT Verdi Sambo Susi tak ikut isolasi seperti yang lain padahal sama-sama baru datang dari Magelang, Jawa Tengah. Kemudian Verdi Sambo mengaku hendak pergi ke rumah singgahnya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan untuk bersiap hendak bermain bulu tangkis. Ia mengatakan berniat meminta keterangan dari Brigadir J pada malam hari setelah melakukan kegiatan tersebut. Namun emosinya tersulut saat melihat Brigadir J di depan gerbang TKP Rumah Duren 3 Jakarta Selatan dan baru memutuskan untuk menemui sang ajudan. Rupanya hal ini berbeda dengan keterangan saksi dari Patwal serta ex-ajudan Verdi Sambo yakni Prayogi dan Azan Romer. Sebelumnya, Sambo membeberkan kronologi kejadian penembakan ajudannya almarhum Brigadir J. Adapun dalam keterangannya, Verdi Sambo mengaku sempat menghentikan Richard Eliezer alias Baradae untuk menembak. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo mengaku melakukan pembunuhan akibat perbuatan Brigadir J yang disebut telah meruda paksa istrinya Putri Chandrawati sehari sebelum di Magelang, Jawa Tengah. Setelah emosi mendengar cerita sang istri, Verdi Sambo ditemani ajudannya, Azan Romer hendak berangkat untuk berolahraga bulu tangkis. Namun ketika lewat di rumah dinas Duren 3 dan melihat Brigadir J, emosi tersulut hingga langsung memutuskan turun untuk mengkonfrontir Brigadir J.
Alih-alih mendapat penjelasan, Verdi Sambo justru merasa seperti ditantang oleh Brigadir J. Hal tersebut berbeda dengan kesaksian Baradae yang mengaku disuruh menembak. Namun Sambo menyebut hanya meminta bawahannya tersebut untuk menghajar Brigadir J. Ia juga sempat lupa mengenai detail kejadian dan hanya ingat sempat mengatai Brigadir J kurang ajar. Verdi Sambo ketika itu mengaku terkejut melihat Brigadir J jatuh berlumuran darah. Ia pun panik dan mendapat ide untuk menyusun skenario tembak-menembak agar dapat menutupi kejadian tersebut. Terdakwa Verdi Sambo akhirnya buka suara soal kronologi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati meski hingga saat ini belum ditemukan cukup bukti dan saksi. Hal ini disampaikan Verdi Sambo dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J pada Rabu 7 Desember 2022. Ia mengungkap pembicaraannya dengan sang istri Putri Chandrawati soal perilaku Brigadir J yang berujung pada pembunuhan sang ajudan. Verdi Sambo menceritakan awalnya Putri pulang ke rumah Saguling dari Magelang pada 8 Juli atau tepat beberapa jam sebelum peristiwa penembakan. Saat itu Sambo mengonfirmasi kepada Putri terkait apa yang sudah diceritakan sebelumnya melalui sambungan telepon. Dalam cerita itu Putri tiba-tiba terbangun saat istirahat di rumah Magelang. Pasalnya Putri melihat Brigadir J sudah di hadapannya. Seusai itu, kata Verdi Sambo, Brigadir J langsung melecehkan Putri dengan tindakan pengancaman terlebih dahulu. Bahkan dalam alibinya, Verdi Sambo, Putri Chandrawati sempat dihempaskan oleh Brigadir Yosua. Mendengar keterangan dari Putri Chandrawati, Verdi Sambo mengaku tidak terima dengan perlakuan dari Yosua. Ia mengaku sampai tak bisa berkata-kata mendengar penuturan dan tangisan Putri. Dari situ, Verdi Sambo mengaku sangat emosi dan kehilangan akal sehat sehingga merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Ia menilai apa yang dilakukan Brigadir J telah mencoreng harkat dan martabat keluarganya, terlebih dia merupakan Jenderal Polisi Bintang 2. Di sisi lain, pengacara Verdi Sambo Arman Hanis merasa kecewa dengan sidang lanjutan kliennya di PN Jakarta Selatan. Bahkan dengan beberapa kali persidangan lagi, dirinya sudah tak banyak berharap. Menurut Arman, dirinya menilai segera diputuskan saja jalannya persidangan tidak perlu diperpanjang. Arman sebagai kuasa hukum mantan Kadipropam Polri Verdi Sambo menolak dikatakan menyerah dalam persidangan. Menurutnya masih ada pengadilan tinggi dan kasasi. Harusnya dalam pertimbangan putusannya lah dia menyampaikan seperti itu. Inilah yang saya bilang, saya tidak berharap banyak dalam persidangan ini. Melihat 2-3 kali persidangan ini, saya sudah tidak berharap banyak. Artinya Bapak bukan merasa bersalah dan hakimnya? Saya tidak menyampaikan hakim salah atau apa. Tapi kalau hakim sudah menyimpulkan seperti itu, saya tidak berharap banyak. Bahwa kita akan berusaha mengungkap fakta yang sebenarnya. Tadi saya dengar, saya keluar setelah melihat Pak Sambo sudah menjelaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia perbuat, dia akui. Itu kita semua sama-sama dengar. Tetapi masih tetap, oh ini kalian. Yang dipercaya siapa? Apakah Eliezer, ini ya, apakah Eliezer yang harus dipercaya bahwa dia disematkan justice kolaborator harus dipercaya? Artinya Pak Arman melihat hakim sudah memihak. Ya, sama-sama kita bisa melihat, bukan saya aja. Pak, tapi saya ingin tanggapan tegas soal sebutan hakim bahwa Pak Sambo sudah berbohong soal senjata. Ya itulah yang saya bilang, itu kan menyimpulkan. Atau BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut polisi menjadi sasaran kelompok teroris karena dianggap sebagai ancaman. Hal ini disampaikan Boy Rafli Amar menyusul kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Menurutnya, para pelaku terorisme kerap menjadikan pihak kepolisian sebagai target balas dendam. Sebab polisi dianggap sosok yang selalu menggagalkan misi para teroris saat melancarkan aksinya. Boy menjelaskan teroris sudah tahu bahwa yang menggagalkan misi adalah aparat penegak hukum. Ia pun menyayangkan aksi para teroris tersebut, terlebih ada seseorang yang gugur dalam aksi tersebut. Kini pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, termasuk kelompok-kelompok yang terlibat dalam jaringan tersebut.
Lanjut Boy, bahwa tak semua narapidana terorisme menerima program deradikalisasi. Menurut catatan BNPT, kata dia ada sekitar 1.290 narapidana terorisme yang telah mengikuti program deradikalisasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 8% menjadi residivis atau kembali melakukan tindakan terorisme. Program deradikalisasi, kata dia, tidak diterima begitu saja oleh para terpidana terorisme. Meski mayoritas narapidana terorisme mau berikrar setia kepada NKRI, ia tak memungkiri masih ada narapidana yang masih menolak. Ia mengakui BNPT tidak dapat bekerja sendiri dalam mederadikalisasi terpidana terorisme. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh mereka merupakan kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Terkait Agus Suyatno, bom pelaku bunuh diri di Polsek Astananyar, ia mengaku jika Agus merupakan residivis narapidana terorisme yang pernah dihukum penjara selama 4 tahun akibat serangan teror bom panci di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Pihaknya akan meningkatkan kerjasama dengan sistem monitoring melibatkan aparatur pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat. Diketahui Agus Suyatno, pelaku teror bom di Polsek Astananyar, merupakan ex-napi terorisme yang masih dalam status merah. Terkait status merah yang masih melekat kepada Agus sebagai ex-napitor, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhaindra mengatakan status merah ini diberikan kepada ex-napiter yang menolak program deradikalisasi. Pelaku, kata dia, sudah keras terdoktrin kelompok radikal sehingga menolak semua upaya deradikalisasi. Menghadapi ex-napiter yang seperti itu, pihaknya bersama intelijen melakukan monitoring dan deteksi kepada ex-napiter yang masih merah. Ia mengklaim pendampingan dan monitoring terhadap ex-napiter status merah dilakukan secara 24 jam. Faktanya, masih ada napiter yang leluasa melakukan aksi teror seperti yang dilakukan Agus di Polsek Astananyar kemarin. Aibda Sofyan, korban tewas akibat bom bunuh diri di Polsek Astananyar, mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penghargaan ini disampaikan Kapolri melalui Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Berdasarkan surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 7 Desember 2022, almarhum Sofyan mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Aibda menjadi Aibtu Anumerta. Ramadan menyatakan peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan gugurnya satu polisi membuat Polri sangat berduka. Pada salah-salah konferensi pers, ia turut mengajak segenap masyarakat untuk sejenak menundukkan kepala mendoakan almarhum Aibtu Anumerta Sofyan yang gugur. Diketahui Aibda Sofyan menjadi korban peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astananyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022. Aibda Sofyan ternyata sempat melakukan aksi heroik. Aibda Sofyan sempat menggandeng pelaku yang nekat memaksa masuk ke area Polsek Astananyar. Kini atas aksi heroiknya Aibda Sofyan mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Informasi terkait aksi heroik pada Aibda Sofyan ini disampaikan oleh Kasat Binmas Polrestabes Bandung, AKBP Sutorih. Sutori menerangkan kala itu jajaran Polsek Astananyar tengah menggelar apel pagi. Kemudian datanglah pelaku yang memaksa masuk ke area Polsek meski pintu gerbang sudah ditutup. Aibda Sofyan kemudian menghalangi pelaku agar tidak masuk. Namun keduanya sempat bersih tegang, bahkan Aibda Sofyan mendapat ancaman dari pelaku yang membawa senjata tajam. Saat terjadi ledakan, almarhum sempat mundur, namun lantaran cukup dahsyat, Aibda Sofyan juga tak luput terkena material. Sutori mengatakan Aibda Sofyan dianggap sebagai pahlawan karena berusaha melindungi para anggota polisi lain dari peristiwa ledakan itu. Atas jasanya, Aibda Sofyan yang gugur saat bertugas mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Sementara dari lokasi kejadian, polisi mengamankan 23 barang bukti. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yani Sudarto menjelaskan barang bukti yang diamankan tersebut antara lain serpihan bom panci yang telah diasposal,
sepeda motor pelaku, sejumlah kertas dan selebaran yang menempel pada sepeda motor pelaku, serta beberapa digital video recorder dari CCTV yang ada di lokasi. Sementara itu, Dansat Brimopolda Jawa Barat Kombes Pol Yuri Karsono mengatakan, jenis bom yang digunakan oleh pelaku adalah bom rakitan dalam bentuk panci. Adapun terkait ukuran daya ledak dari jenis bom rakitan yang digunakan pelaku tersebut, saat ini tim penjinak bom dari Korps Brimob dan Sat Brimob Polda Jawa Barat serta Puslap 4 tengah mengkaji dan mendalaminya. Sebagai informasi, pelaku bom bunuh diri diketahui membawa 2 bom. Bom pertama dimasukkan dalam ransel yang dibawa di punggung pelaku. Sementara bom kedua dibawa pada bagian dada. Namun dalam peristiwa Rabu kemarin hanya 1 bom yang meledak, yakni bom pada bagian punggung pelaku atau bom di dalam ransel. Sedangkan saat meledak, bom yang dilekatkan di bagian dada pelaku terpental. Dalam peristiwa ini 11 orang menjadi korban, sebanyak 10 korban mengalami luka dan 1 korban yang merupakan anggota polisi meninggal dunia. Sebanyak 18 orang saksi diperiksa atas kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Dari jumlah tersebut, ada 6 anggota Polsek Astana Anyar, 9 orang dari masyarakat, serta 3 keluarga pelaku. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada Kamis 8 Desember 2022. Ramadan mengatakan pemeriksaan kepada 3 anggota keluarga tersebut untuk mendalami apakah ada keterlibatan soal kasus bom bunuh diri yang dilakukan Agus Muslim. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penelusuran polisi, pelaku diketahui bernama Agus Suyatno alias Agus Muslim. Agus merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo, Jawa Barat. Menurut Kapolri, pelaku sebelumnya menjalani masa tahanan selama 4 tahun di Nusa Kambangan. Agus Suyatno kemudian bebas dari penjara pada bulan September 2021 lalu. Agus Muslim, kata Listio, terafiliasi sebagai anggota Jamaah Ansarud Daulat atau JAD Jawa Barat. Sementara itu, Komnas HAM meminta agar pemerintah bisa mengusut tuntas kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ketua Komnas HAM Atnika Nova Sigiro mengatakan, pengusutan secara tuntas kasus tersebut bisa mencegah peristiwa serupa terulang di masa depan. Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah melakukan penanganan medis kepada para korban bom bunuh diri tersebut. Kemudian, Atnika mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum dan proses kasus tersebut. Komnas HAM juga mengutuk keras perbuatan bom bunuh diri yang terjadi di Astana Anyar. Tak hanya Komnas HAM, Majelis Ulama Indonesia juga mengecam aksi bom bunuh diri ini. Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah Kyai Haji M. Khalil Nafis menjelaskan bahwa Islam tak mengajarkan untuk melakukan aksi terorisme. Hal tersebut juga telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Pihaknya pun menyarankan BNPT dan Densus 88 meningkatkan kewaspadaan dan mengatasi aksi-aksi terorisme. Ia juga mengajak masyarakat agar tak memberikan stigma buruk kepada agama hanya karena oknum yang melakukan teror. Kepergian Lord Rangga menyisakan duka bagi orang terdekat termasuk keluarga besar. Lord Rangga mengembuskan nafas terakhir di Brebes, Jawa Tengah pada Rabu 7 Desember 2022. Sebelumnya, Lord Rangga mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung. Pemilik nama Edi Raharjo ini ternyata memiliki penyakit yang sudah diderita cukup lama. Kakak kandung Lord Rangga, Cayu Nurhemah, mengatakan bahwa almarhum mengidap penyakit paru-paru. Penyakit tersebut sudah diidap sejak beberapa tahun yang lalu. Almarhum kerap mengeluh sakit dan sempat muntah darah.
Meski begitu, belum diketahui apakah penyakit paru-paru yang diderita Lord Rangga merupakan penyebab utama kematian pria yang pernah bikin geger publik Indonesia tersebut. Sementara kedatangan jenazah Kiai Ajeng Rangga Sasana disambut pecah tangis keluarga di Desa Gerinting, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Sebelumnya, jenazah Lord Rangga disemayamkan terlebih dahulu di rumah istrinya di Desa Negla, Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah. Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum kampung halamannya di Desa Gerinting, Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Secara terpisah, pihak rumah sakit menjelaskan dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga. Manajer Umum Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda Tanjung, Brebes, Supayanto mengatakan, dugaan awal penyebab meninggalnya Lord Rangga karena terlalu lelah. Mengenang semasa hidup Lord Rangga, pada tahun 2019 lalu, ia sempat menjadi perhatian publik setelah mengaku sebagai Sekjen Sunda Empire. Rangga beberapa kali bicara di depan publik dan menunjukkan eksistensi Sunda Empire. Sebelumnya, pria yang akrab dipanggil Lord Rangga pernah menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Republik Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2016. Sebagai Sekjen Sunda Empire, Rangga Susana ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Nasri Banks yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan Raden Ratnaningrum sebagai Kaisar Sunda Empire. Lord Rangga sempat menjadi Ketua Dewan Bawang Merah Putih Republik Indonesia. Rangga tak memiliki darah Sunda, ia lahir di Brebes pada 12 September 1967 dengan nama asli Edi Raharjo. Walaupun kerap tampil mengenakan seragam militer, Rangga tak pernah mengenyam pendidikan kemiliteran dan ia lulus sekolah menengah pertanian. Sebelum ramai Sunda Empire, sang Sekjen Rangga Susana pernah menikah dengan ES atau Ratu, tetapi mereka kemudian bercerai. Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang batubara ilegal. Nampak Ismail Bolong mengenakan baju tahanan berwarna oranye bernomor 032. Adapun peran dari Ismail Bolong sendiri dalam kasus tersebut adalah sebagai pengatur jalannya pertambangan yang tidak memiliki izin usaha. Kabarnya Ismail Bolong menjabat sebagai komisaris PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ex-anggota Saintelkam Polresta Samarinda Ismail Bolong langsung ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri pada Rabu 7 Desember dini hari. Pengacara Ismail Bolong, Johannes Tobing, menjelaskan penahanan dilakukan penyidik usai melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 13 jam pada Selasa 6 Desember lalu. Johannes menjelaskan bahwa ada sekitar 62 pertanyaan penyidik kepada Ismail Bolong terkait tambang ilegal. Johannes mengaku sempat keberatan tentang penahanan terhadap kliennya, apalagi kliennya itu baru diperiksa sebanyak 1 kali. Namun, penyidik beralasan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, pihaknya sudah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Adapun penyidik mengungkapkan bahwa kebijakan ini adalah kewenangan penyidik. Selain Ismail Bolong, Bareskrim Polri juga menetapkan 2 tersangka lain. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Nurul Aziza pada Kamis 8 Desember 2022. Nurul Aziza mengatakan 2 tersangka lainnya yakni berinisial BP dan RP. Tersangka BP berperan sebagai penambang batubara tanpa izin atau ilegal. Sementara RP sebagai kuasa direktur PT EMP yang berperan mengatur operasional batubara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT tersebut. Sementara itu, Direktur Eksekutif SARA Institut Muhammad Wildan pun mengapresiasi langkah yang dilakukan Polri dalam upaya mengusut tuntas kasus tambang ilegal Ismail Bolong ini. Menurut Wildan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan membuka tabir di balik kasus Ismail Bolong tersebut. Wildan juga meyakini jika Polri bakal mengusut kasus tersebut dengan transparan dan cermat, sehingga bisa meluruskan asumsi-asumsi liar yang berkembang di masyarakat selama ini.
Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Sumbawa membeberkan terkait rencana pemekaran dapil. Pemekaran dapil ini mengacu pada 7 prinsip penataan daerah pemilihan. 3 di antara prinsip itu adalah kesinambungan, kesetaraan nilai suara, dan proporsionalitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Galan Reski Waskita dari Tribun Lombok. Silahkan laporannya. Terima kasih rekan Rima Anggi. Ya, saya Galan Reski Waskita melaporkan dari Sumbawa. KPUD Kabupaten Sumbawa saat ini memang memberikan 2 rancangan penataan dapil. Yang pertama adalah mengubah nama dapil. Yang pertama dari dapil 4 diubah menjadi dapil 5, kemudian dapil 5 diubah menjadi dapil 4. Tawaran kedua adalah terkait dengan pemekaran jumlah dapil. Nah, pemekaran jumlah dapil ini seperti yang disampaikan Rima tadi bahwa memang mengacu pada 7 poin utama, 3 diantaranya adalah proporsional, kemudian kesetaraan nilai, dan kesinambungan. Nah, berdasarkan wawancara yang kami lakukan bersama dengan komisioner KPU ya beberapa waktu lalu, dinyatakan bahwa saat ini KPU telah memberikan masa tenggang kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk turut bersuara terkait dengan rencana ini. Nah, adapun dapil yang hendak dimekarkan itu adalah dapil 2. Untuk diketahui teman-teman Tribuners dan Rima bahwa di Kabupaten Sumbawa sendiri ada 5 dapil ya. Dapil yang hendak dipecah ini adalah dapil 2 yang berkisar mulai dari Kecamatan Lapi, Kecamatan Lopok, kemudian Kecamatan Ropang dan Lantung, kemudian masuk juga wilayah Kecamatan Meyuhulu, Kecamatan Lenangguar sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Nah, dapil ini akan dipecah menjadi 2 sehingga jumlah dari dapil yang ada di kabupaten sendiri, Kabupaten Sumbawa sendiri akan menjadi 6 dapil. Nah, dapil pertama itu dihitung dari dapil dari Kecamatan Lapi hingga Ropang dan Lantung, kemudian 1 dapil lainnya adalah dari Kecamatan Meyuhulu sampai dengan Kecamatan Lunyuk. Seperti itu. Baik, terima kasih laporannya rekan Galan Reski Waskita. Selamat bertugas kembali. Berikut kami sajikan wawancara dari Aryati, Komisioner KPU Sumbawa. Ya, jadi kalau di rancangan yang pertama dapil itu tidak berubah ya, itu tidak berubah. Jadi hanya penamaannya saja yang berubah. Dapil 4 jadi 5 gitu ya, dapil 5 sebelumnya itu jadi 4. Kemudian di rancangan kedua ada pemecahan dapil di Sumbawa 2 ya, di Sumbawa 2 yang sebelumnya Lapi, Lopok, Ropang, Lantung gitu ya. Itu kan sebelumnya satu kesatuan dengan Moyohulu, Lenangguar, kemudian Lunyuk sama Orang Teluk. Kan sebelumnya kan ini dapil 2. Nah, di rancangan kami yang kedua itu kami pecah jadi pecah 2 gitu ya. Jadi Lapi, Lopok. Ratusan warga antusias mengarak api obor Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-19 Sulawesi Tengah di Kota Luwu, Kabupaten Banggai pada Rabu 7 Desember 2022. Api obor tersebut dibawa dan diarak dari wilayah Kecamatan Toili Barat, Nuhon, Balantag, dan Baulemo. Porprov Sulteng rencananya dibuka pada tanggal 10 Desember 2022 mendatang. Dalam upacara pembukaan Porprov Sulteng ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Asnawi, reporter dari Tribun Palu. Silakan laporannya. Iya, baik. Memang rencananya pada tanggal 10 Desember tahun 2022 mendatang ini akan dibuka Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-9 ya, tahun 2022. Dan sebelumnya itu dilakukan arak api obor ya, atau pawai api obor yang datang dari berbagai kecamatan. Dan api tersebut diambil dari sumur gas yang ada di wilayah Kecamatan Toili Barat, dan 3 daerah lainnya itu api berasal dari
alat tradisional ya seperti batu dan kayu. Nah selanjutnya api ini masuk ke dalam Kota Luwuk untuk selanjutnya pada malam pembukaan Pekan Olahraga Provinsi nanti akan dinyalakan ya oleh tim yang kemudian sudah disiapkan oleh panitia setempat ya. Nah untuk Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Kabupaten Banggai ini akan mempertandingkan 24 cabang olahraga yang diikuti oleh 13 kabupaten kota atau 13 kontingen yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, rencananya ya ini akan berlangsung pada tanggal 17 Desember ya, namun sebelum pembukaan ada beberapa cabang olahraga yang sudah dipertandingkan, yaitu cabang olahraga sepak bola dan cabang olahraga balap motor. Terima. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham terbakar diduga karena korsleting pada Kamis 8 Desember 2022. Hal ini disampaikan Sugeng Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan. Api muncul dari area lantai 5 gedung Kemenkumham yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan sekira pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 26 unit mobil dan 130 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Tak berselang lama petugas berhasil memadamkan api. Tak ada korban tewas dalam insiden tersebut, namun ada 1 orang pegawai yang mengalami luka saat berupaya melakukan pemadaman api. Sugeng mengatakan semua pekerja yang ada di dalam gedung Kemenkumham mengevakuasi diri saat api belum membesar. Sementara Humas Kemenkumham Tubagus Erif menyebutkan adanya sejumlah barang milik negara yang ikut dilalap api. Menurutnya, lantai 5 gedung tersebut adalah kantor Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kantor Kekayaan Intelektual, dan Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Namun kebakaran secara spesifik terjadi di gudang penyimpanan berisi barang-barang milik negara yang lama tak terpakai. Ia juga menegaskan arsip-arsip penting milik negara masih aman dari bahaya kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 20 tahanan yang merupakan warga negara asing atau WNA dievakuasi. Arif mengatakan puluhan tahanan tersebut dievakuasi ke rumah detensi imigrasi yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Sekitar pukul 10.30 diketahui ada titik api muncul di gudang penyimpanan ya, kayak semacam barang-barang yang sudah lama sudah tidak terpakai disimpan dulu karena kita prosedur tidak bisa langsung digunakan dan tetap disimpan. Nah, di situ mulai muncul titik api pukul 10.30, kemudian dicoba dipadamkan dengan alat pemadam api yang kita punya oleh petugas, sambil kemudian petugas itu menghubungi pemadam kebakaran. Jadi pada sekitar pukul 11 pemadam kebakaran sudah ada, kemudian mereka langsung mencoba tapi alhamdulillah dalam jangka waktu tidak lama api sudah bisa dipadamkan.
Seperti biasa, pegawai lain sudah melakukan aktivitas begitu ada informasi kebakaran semuanya bisa evakuasi. Publik sempat dikejutkan dengan sejumlah mahar Kaisang Pangarep yang akan diberikan kepada Erina Gudono sebesar Rp300.000. Ternyata di balik angka tersebut memiliki arti tersendiri bagi Kaisang Pangarep. Bukan soal nominal, melainkan angka tersebut menunjukkan bahwa Kaisang Erina sama-sama anak ketiga. Kaisang Pangarep menyebut jika Erina Gudono tak mempermasalahkan soal mahar yang ia berikan. Kendati demikian, Kaisang Pangarep tak hanya memberikan mahar uang senilai Rp300.000, adik Kahiyang Ayu itu juga telah menyiapkan tambahan mahar untuk Erina Gudono. Namun Kaisang Pangarep enggan membeberkan tambahan mahar tersebut. Sebagai informasi, Erina Gudono adalah anak ketiga dari 4 bersaudara buah hati pasangan Profesor Gudono dan Sofiatun Gudono. 2 kakak Erina Gudono bernama Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara adik Erina Gudono bernama Sania Gudono. Lalu untuk Kaisang Pangarep, dia merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi dan Iriana. Kaisang Pangarep memiliki 2 kakak, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kahiyang Ayu. Di sisi lain, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan kejutan spesial untuk Erina Gudono saat pesta pernikahannya pada Minggu 11 Desember 2022 mendatang. Sebab tanggal 11 saat resepsi digelar Erina Gudono ulang tahun. Kaisang mengatakan dirinya sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Erina. Kendati demikian, Kaisang enggan membeberkan secara detail kado khusus apa yang sudah disiapkan olehnya. Diketahui jelang pernikahan, Kaisang Pangarep telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk ijab kabul. Adik Gibran Raka Buming Raka tersebut sampai berlatih menghafal bacaan ijab kabul sejak 6 bulan lalu. Rencananya, Kaisang tak menggunakan bahasa Jawa saat melakukan ijab kabul. Kaisang bahkan sudah melakukan gladi akad pernikahan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo pada Sabtu 6 Desember. Adapun perwakilan keluarga Erina yang datang adalah 2 kakaknya, yakni Ellen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara untuk perwakilan keluarga Presiden Joko Widodo diwakilkan lewat pengantin production. Majelis Hakim meragukan kesaksian Verdi Sambo saat dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Kuat Maruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal pada Rabu 7 Desember 2022. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menilai penuturan Verdi Sambo soal kronologi penembakan Brigadir J tak masuk akal, sebab pernyataan Sambo bertentangan dengan fakta-fakta dan keterangan dari saksi lain. Dalam keterangannya, Verdi Sambo mengatakan bahwa istrinya Putri Chandrawati sedang sakit seusai pulang dari Magelang. Menurut Hakim, hal ini bertentangan dengan bukti yang terlihat di CCTV rumah pribadinya di Saguling, Jakarta Selatan. Di mana dalam CCTV memperlihatkan Putri Chandrawati keadaan baik-baik saja, Hakim kemudian membeberkan hal yang tak masuk akal lain, yakni Sambo tak mengetahui dengan siapa Putri Chandrawati akan isolasi mandiri di rumah dinas Kadif Propam Duren 3. Menurut Hakim, tidak mungkin Verdi Sambo tidak tahu siapa saja yang akan mendampingi istrinya saat isolasi mandiri. Sementara RT Verdi Sambo Susi tak ikut isolasi seperti yang lain padahal sama-sama baru datang dari Magelang, Jawa Tengah. Kemudian Verdi Sambo mengaku hendak pergi ke rumah singgahnya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan untuk bersiap hendak bermain bulu tangkis. Ia mengatakan berniat meminta keterangan dari Brigadir J pada malam hari setelah melakukan kegiatan tersebut. Namun emosinya tersulut saat melihat Brigadir J di depan gerbang TKP Rumah Duren 3 Jakarta Selatan dan baru memutuskan untuk menemui sang ajudan. Rupanya hal ini berbeda dengan keterangan saksi dari Patwal serta ex-ajudan Verdi Sambo yakni Prayogi dan Azan Romer. Sebelumnya, Sambo membeberkan kronologi kejadian penembakan ajudannya almarhum Brigadir J. Adapun dalam keterangannya, Verdi Sambo mengaku sempat menghentikan Richard Eliezer alias Baradae untuk menembak. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo mengaku melakukan pembunuhan akibat perbuatan Brigadir J yang disebut telah meruda paksa istrinya Putri Chandrawati sehari sebelum di Magelang, Jawa Tengah. Setelah emosi mendengar cerita sang istri, Verdi Sambo ditemani ajudannya, Azan Romer hendak berangkat untuk berolahraga bulu tangkis. Namun ketika lewat di rumah dinas Duren 3 dan melihat Brigadir J, emosi tersulut hingga langsung memutuskan turun untuk mengkonfrontir Brigadir J.
Alih-alih mendapat penjelasan, Verdi Sambo justru merasa seperti ditantang oleh Brigadir J. Hal tersebut berbeda dengan kesaksian Baradae yang mengaku disuruh menembak. Namun Sambo menyebut hanya meminta bawahannya tersebut untuk menghajar Brigadir J. Ia juga sempat lupa mengenai detail kejadian dan hanya ingat sempat mengatai Brigadir J kurang ajar. Verdi Sambo ketika itu mengaku terkejut melihat Brigadir J jatuh berlumuran darah. Ia pun panik dan mendapat ide untuk menyusun skenario tembak-menembak agar dapat menutupi kejadian tersebut. Terdakwa Verdi Sambo akhirnya buka suara soal kronologi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati meski hingga saat ini belum ditemukan cukup bukti dan saksi. Hal ini disampaikan Verdi Sambo dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J pada Rabu 7 Desember 2022. Ia mengungkap pembicaraannya dengan sang istri Putri Chandrawati soal perilaku Brigadir J yang berujung pada pembunuhan sang ajudan. Verdi Sambo menceritakan awalnya Putri pulang ke rumah Saguling dari Magelang pada 8 Juli atau tepat beberapa jam sebelum peristiwa penembakan. Saat itu Sambo mengonfirmasi kepada Putri terkait apa yang sudah diceritakan sebelumnya melalui sambungan telepon. Dalam cerita itu Putri tiba-tiba terbangun saat istirahat di rumah Magelang. Pasalnya Putri melihat Brigadir J sudah di hadapannya. Seusai itu, kata Verdi Sambo, Brigadir J langsung melecehkan Putri dengan tindakan pengancaman terlebih dahulu. Bahkan dalam alibinya, Verdi Sambo, Putri Chandrawati sempat dihempaskan oleh Brigadir Yosua. Mendengar keterangan dari Putri Chandrawati, Verdi Sambo mengaku tidak terima dengan perlakuan dari Yosua. Ia mengaku sampai tak bisa berkata-kata mendengar penuturan dan tangisan Putri. Dari situ, Verdi Sambo mengaku sangat emosi dan kehilangan akal sehat sehingga merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Ia menilai apa yang dilakukan Brigadir J telah mencoreng harkat dan martabat keluarganya, terlebih dia merupakan Jenderal Polisi Bintang 2. Di sisi lain, pengacara Verdi Sambo Arman Hanis merasa kecewa dengan sidang lanjutan kliennya di PN Jakarta Selatan. Bahkan dengan beberapa kali persidangan lagi, dirinya sudah tak banyak berharap. Menurut Arman, dirinya menilai segera diputuskan saja jalannya persidangan tidak perlu diperpanjang. Arman sebagai kuasa hukum mantan Kadipropam Polri Verdi Sambo menolak dikatakan menyerah dalam persidangan. Menurutnya masih ada pengadilan tinggi dan kasasi. Harusnya dalam pertimbangan putusannya lah dia menyampaikan seperti itu. Inilah yang saya bilang, saya tidak berharap banyak dalam persidangan ini. Melihat 2-3 kali persidangan ini, saya sudah tidak berharap banyak. Artinya Bapak bukan ada masalah dan hakimnya. Saya tidak menyampaikan hakim salah atau apa. Tapi kalau hakim sudah menyimpulkan seperti itu, saya tidak berharap banyak. Bahwa kita akan berusaha mengungkap fakta yang sebenarnya. Tadi saya dengar, saya keluar setelah melihat Pak Sambo sudah menjelaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia perbuat, dia akui. Itu kita semua sama-sama dengar. Tetapi masih tetap, oh ini kalian. Yang dipercaya siapa? Apakah Eliezer, ini ya, apakah Eliezer yang harus dipercaya bahwa dia disematkan justice kolaborator harus dipercaya? Artinya Pak Arman melihat hakim sudah memihak. Ya, sama-sama kita bisa melihat, bukan saya aja. Pak, tapi saya ingin tanggapan tegas soal sebutan hakim bahwa Pak Sambo sudah berbohong soal senjata. Ya itulah yang saya bilang, itu kan menyimpulkan. Atau BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut polisi menjadi sasaran kelompok teroris karena dianggap sebagai ancaman. Hal ini disampaikan Boy Rafli Amar menyusul kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Menurutnya, para pelaku terorisme kerap menjadikan pihak kepolisian sebagai target balas dendam. Sebab polisi dianggap sosok yang selalu menggagalkan misi para teroris saat melancarkan aksinya. Boy menjelaskan teroris sudah tahu bahwa yang menggagalkan misi adalah aparat penegak hukum. Ia pun menyayangkan aksi para teroris tersebut, terlebih ada seseorang yang gugur dalam aksi tersebut. Kini pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, termasuk kelompok-kelompok yang terlibat dalam jaringan tersebut.
Lanjut Boy, bahwa tak semua narapidana terorisme menerima program deradikalisasi. Menurut catatan BNPT, kata dia ada sekitar 1.290 narapidana terorisme yang telah mengikuti program deradikalisasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 8% menjadi residivis atau kembali melakukan tindakan terorisme. Program deradikalisasi, kata dia, tidak diterima begitu saja oleh para terpidana terorisme. Meski mayoritas narapidana terorisme mau berikrar setia kepada NKRI, ia tak memungkiri masih ada narapidana yang masih menolak. Ia mengakui BNPT tidak dapat bekerja sendiri dalam mederadikalisasi terpidana terorisme. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh mereka merupakan kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Terkait Agus Suyatno, bom pelaku bunuh diri di Polsek Astananyar, ia mengaku jika Agus merupakan residivis narapidana terorisme yang pernah dihukum penjara selama 4 tahun akibat serangan teror bom panci di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Pihaknya akan meningkatkan kerjasama dengan sistem monitoring melibatkan aparatur pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat. Diketahui Agus Suyatno, pelaku teror bom di Polsek Astananyar, merupakan ex-napi terorisme yang masih dalam status merah. Terkait status merah yang masih melekat kepada Agus sebagai ex-napitor, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhaindra mengatakan status merah ini diberikan kepada ex-napiter yang menolak program deradikalisasi. Pelaku, kata dia, sudah keras terdoktrin kelompok radikal sehingga menolak semua upaya deradikalisasi. Menghadapi ex-napiter yang seperti itu, pihaknya bersama intelijen melakukan monitoring dan deteksi kepada ex-napiter yang masih merah. Ia mengklaim pendampingan dan monitoring terhadap ex-napiter status merah dilakukan secara 24 jam. Faktanya, masih ada napiter yang leluasa melakukan aksi teror seperti yang dilakukan Agus di Polsek Astananyar kemarin. Aibda Sofyan, korban tewas akibat bom bunuh diri di Polsek Astananyar, mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penghargaan ini disampaikan Kapolri melalui Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Berdasarkan surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 7 Desember 2022, almarhum Sofyan mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari pangkat Aibda menjadi Aibtu Anumerta. Ramadan menyatakan peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan gugurnya satu polisi membuat Polri sangat berduka. Pada salah-salah konferensi pers, ia turut mengajak segenap masyarakat untuk sejenak menundukkan kepala mendoakan almarhum Aibtu Anumerta Sofyan yang gugur. Diketahui Aibda Sofyan menjadi korban peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astananyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022. Aibda Sofyan ternyata sempat melakukan aksi heroik. Aibda Sofyan sempat menggandeng pelaku yang nekat memaksa masuk ke area Polsek Astananyar. Kini atas aksi heroiknya Aibda Sofyan mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Informasi terkait aksi heroik pada Aibda Sofyan ini disampaikan oleh Kasat Binmas Polrestabes Bandung, AKBP Sutorih. Sutori menerangkan kala itu jajaran Polsek Astananyar tengah menggelar apel pagi. Kemudian datanglah pelaku yang memaksa masuk ke area Polsek meski pintu gerbang sudah ditutup. Aibda Sofyan kemudian menghalangi pelaku agar tidak masuk. Namun keduanya sempat bersitegang, bahkan Aibda Sofyan mendapat ancaman dari pelaku yang membawa senjata tajam. Saat terjadi ledakan, almarhum sempat mundur, namun lantaran cukup dahsyat, Aibda Sofyan juga tak luput terkena material. Sutori mengatakan Aibda Sofyan dianggap sebagai pahlawan karena berusaha melindungi para anggota polisi lain dari peristiwa ledakan itu. Atas jasanya, Aibda Sofyan yang gugur saat bertugas mendapat kenaikan pangkat menjadi Aibtu Anumerta. Sementara dari lokasi kejadian, polisi mengamankan 23 barang bukti. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yani Sudarto menjelaskan barang bukti yang diamankan tersebut antara lain serpihan bom panci yang telah diasposal,
sepeda motor pelaku, sejumlah kertas dan selebaran yang menempel pada sepeda motor pelaku, serta beberapa digital video recorder dari CCTV yang ada di lokasi. Sementara itu, Dansat Brimopolda Jawa Barat Kombes Pol Yuri Karsono mengatakan, jenis bom yang digunakan oleh pelaku adalah bom rakitan dalam bentuk panci. Adapun terkait ukuran daya ledak dari jenis bom rakitan yang digunakan pelaku tersebut, saat ini tim penjinak bom dari Korps Brimob dan Sat Brimob Polda Jawa Barat serta Puslap 4 tengah mengkaji dan mendalaminya. Sebagai informasi, pelaku bom bunuh diri diketahui membawa 2 bom. Bom pertama dimasukkan dalam ransel yang dibawa di punggung pelaku. Sementara bom kedua dibawa pada bagian dada. Namun dalam peristiwa Rabu kemarin hanya 1 bom yang meledak, yakni bom pada bagian punggung pelaku atau bom di dalam ransel. Sedangkan saat meledak, bom yang dilekatkan di bagian dada pelaku terpental. Dalam peristiwa ini 11 orang menjadi korban, sebanyak 10 korban mengalami luka dan 1 korban yang merupakan anggota polisi meninggal dunia. Sebanyak 18 orang saksi diperiksa atas kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung pada Rabu 7 Desember 2022. Dari jumlah tersebut, ada 6 anggota Polsek Astana Anyar, 9 orang dari masyarakat, serta 3 keluarga pelaku. Hal ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada Kamis 8 Desember 2022. Ramadan mengatakan pemeriksaan kepada 3 anggota keluarga tersebut untuk mendalami apakah ada keterlibatan soal kasus bom bunuh diri yang dilakukan Agus Muslim. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penelusuran polisi, pelaku diketahui bernama Agus Suyatno alias Agus Muslim. Agus merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo, Jawa Barat. Menurut Kapolri, pelaku sebelumnya menjalani masa tahanan selama 4 tahun di Nusa Kambangan. Agus Suyatno kemudian bebas dari penjara pada bulan September 2021 lalu. Agus Muslim, kata Listio, terafiliasi sebagai anggota Jamaah Ansarud Daulat atau JAD Jawa Barat. Sementara itu, Komnas HAM meminta agar pemerintah bisa mengusut tuntas kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Ketua Komnas HAM Atnika Nova Sigiro mengatakan, pengusutan secara tuntas kasus tersebut bisa mencegah peristiwa serupa terulang di masa depan. Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah melakukan penanganan medis kepada para korban bom bunuh diri tersebut. Kemudian, Atnika mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati